ولا شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، وقت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Upload. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 13 Februari, yang mana sebentar kita memasuki di dalam tanggal 14 Februari, yaitu hari Valentine Days, ya, yang mana ada yang pro, ada yang kontra. Untuk itu Pak Bombom akan menjelaskan tentang hari Valentine Days secara alkitabiah. Banyak anak-anak Kristen yang bingung atau belum tahu Valentine Days. Salah satu sisi ada yang bilang mengatakan bahwa jangan. Ada satu sisi bilang tidak boleh. Satu sisi bilang haram. Nah, kasih pendapat dulu, kalau setuju kita bahas, ketik 1 kalau mau. Kalau tidak, sudah kita soulmate biasa aja. Ya, malam hari ini jelas ya, karena mengingat besok, selamat hari Minggu, terus berkati, Bogi Melo, saudara Sang Torayan, di Penasang, Bogi Melo, ya. Semua teman setuju ya. Pak Bombom juga lagi tunggu coklat, tapi belum datang. Coba besok tanggal 14 coklatnya datang dari Belanda, Nederland, dari Pak Rene Pechler, dan Ibu CJWD, dan Ibu Linda, dan teman-teman dari Belanda. Gimana? Aduh, Belanda coklat paling enak. Nah, malam hari ini Pak Bombom akan memberitakan firman. Hari ini Pak Bombom tentang soulmate ya, soulmate tentang hari Valentine. Dan besok Pak Bombom khotbah lanjut mengenai pengikut Kristen, pengikut Kristus atau Kristen. Kas. Jadi pas ya, hari ini tentang Valentine Days,
Valentine Days tentang besok, tentang apa itu pengikut Kristus atau Kristen. Bagaimana? Kalau setuju, kasih tanda jempol. Oke, 1. Mau ikut ya? Mantap kan? Pak Bomom itu sudah, nanti sebentar kita juga bahas-bahas tentang anak-anak Tuhan yang belum mengerti firman Tuhan ya, termasuk Ehen, Pak Bomom sayang Yulu. Yuk belajar banyak lah. Yuk masa mengatakan bahwa dalam 1 Samuel 28 ya, ayat 13 dan 14. Masa Yuk bilang katakan orang dukun kasih bangun Nabi Samuel punya roh dari dalam tanah. Belajar banyaklah sama hamba Tuhan ya. Jangan kau belajar di YouTube ya. Tuh, kau sekolah dulu kah, sekolah teologi baik-baik ya. Kau jangan ini ya, tafsir-tafsir sembarang. Sebentar nanti kau masuk ya. Pak Bobom sayang kau. Nanti Pak Bobom jelaskan masalah 1 Samuel itu ya. Jangan kau mengajar yang tidak baik. Nanti kau masuk ya, ehemnya saudaraku yang terkasih ya. Nanti Pak Bobom menjelaskan ayat per ayat supaya kau paham. Masa kau katakan Saul bertemu dengan setan dengan rohnya kembali. Nah, nanti saya ajar ya. Pak Bobom tidak apa-apa bagi-bagi ilmu. Kalau kau bilang kau mau diajar, saya ajar ilmu. Ya, tapi kalau kau mengatakan bahwa kau pintar, ya sudah, kau menikmati kesesatanmu saja. Ya. Malam hari ini kita bahas tentang Valentine Days. Ya. Ingat, cerna malam hari ini Pak Bobom khotbah. Ya. Sebentar saja. Supaya kita paham. Apa itu hari Valentine? Hari kasih sayang. Maksudnya apa? Dan bagaimana? Kira-kira untuk siapa? Diperuntukkan. Ya, ini banyak anak-anak muda ini salah-salah lakukannya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti ya. Pak Bobom mungkin kasih sekitar mungkin ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7 ayat nggak sampai 10 ya sedikit. Banyak sih sebenarnya tapi Pak Bu cukup lah. Hari ini nanti besok baru Pak Bobom khotbah. Ya, kalau Pak Bomom pucat tahu lah. Dia bilang Pak Bomom pucat kurang sehat. 2 malam gak ada cemilan gimana? Aduh, Pak bilang pucat. Gimana mobil mau jalan kalau tidak ada bensin? Ayo, ada yang marah lagi ya dari tetangga sebelah. Penta, cupento. Nah, anak-anak Tuhan tuh sayang sama Pak Bomom. Anak-anak Tuhan tuh tidak mau lihat Pak Bomom sakit. Mereka kasih Pak Bomom makan, minum. Tuh, anak Tuhan tuh baik-baik. Pak Bomo mau dapat dari mana lagi? Emangnya Pak Bomo mau cari di mana? Iya. Masing-masing punya kerja toh. Kan Tuhan sudah berikan kita talenta. Oke, saya salam-salam dulu ya buat anak-anak Tuhan yang selalu, saya lupa nanti baca WA lagi ya. Tunggu. Nanti baca WA ya. Nanti sebentar habis khotbah nanti saya baca WA lagi. Nih. Pertama Pak Bomom salam-salam buat Bu, selamat hari Valentine ya. Kalau Ibu nonton, jangan sampai udah lewat, Ibu udah tidur, Pak Bom berbicara. Mumpung masih tanggal 13, belum terlambat toh. Besok tanggal 14 hari Valentine. Pak Bom kayak muda. Oh, saya kalau hari Valentine, saya udah dikasih sama anak saya. Coklat. Coklatnya coklat Indonesia, bukan coklat Belanda. Ya, nanti biar saya makan coklat Belanda aja. Yang penting saya udah rasa makan coklat Belanda dari Pak Red. Anggap aja saya sudah pernah ke Belanda, Holland. Ya. Shalom teman-teman semua yang ada di seluruh dunia ya, terutama Ibu Sylvia Iren. Selamat hari Valentine Bu, Tuhan memberkati, semoga damai sejahtera, berkelimpahan, Ibu dikasihi, semakin disayang oleh keluarga, suami, anak-anak, cucu, semua Tuhan Yesus memberkati. Keluarga, tambah sukses dalam usaha, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua di Australia ya, terus berkati, Pak Bud sudah sebut satu persatu. Dan kemudian anak-anak Tuhan yang ada di Amerika Serikat, Tuhan Yesus memberkati. Pak Edi Gunawan, shalom Pak. Belum ada kabar ini, anak perempuan gimana? Udah sembuh belum? Udah sehat-sehat? Udah jalan? Udah Bapak siap persiapan besok Valentine? Kemudian Ibu Elita, shalom Bu. Ini ibu yang cantik ini, Ibu Elita ini. Ada rencana konser ya lagu-lagu rohani. Ini juga salah satu ibu pengkhotbah juga. Nah,
Shalom. Kemudian Ibu Nur Hayati Ika. Pokoknya Ibu Nur Hayati ini kalau ada di Amerika, kalau ada salju dia shooting. Pak Bobom lagi musim dingin. Pak Bobom ada musim, oh belum masuk musim dingin ya. Nah, Ibu Ika ya. Dan Ibu Meta di pemilik Gerbang Kasih. Dan teman-teman di Amerika ada Ibu Heni, Kampung Bolon. Shalom Bu, selamat malam Ibu Heni. Sehat ya. Salah satu juga punya channel ya. Channel baru launching, nanti Ibu sebentar salah channelnya dulu ya. Sekalian saya promosi dulu, teman-teman bantu dukung ya channelnya Ibu Heni itu. Ibu channelnya apa saya lupa ya. Ntar lah, saya sampaikan ya. Ntar saya sampaikan. Ibu Winef, tolong kasih tau Pak Bomom ya. Channelnya Ibu Heni itu apa? Ibu Heni kalau nonton tolong ya, saya sampaikan ya. Kita sama-sama teman-teman Kristen tolong ya, lihat channel baru anak-anak Tuhan. Ibu Heni dari Amerika ya, mereka anak Tuhan dengan Ibu Winef, khusus ibu-ibu yang anak-anak Tuhan. Mereka jalan mereka memakai ya, memberikan pendidikan Alkitabiah juga ya. Itu harus perlu didukung kita semua anak-anak Tuhan. Mungkin mereka punya berbeda ya dengan kami punya, tapi mereka dominan pengajaran juga Alkitab. Kalau kita di sini kan ada debat-debat, ada diskusi. Mana nih bukunya nih? Lupa ini. Bu Wina kalau monitor ya. Nah, terus teman-teman di Amerika Serikat juga ada Pak Dadre, kemudian ini Pak Immanuel sudah ada di bawah. Pak Immanuel nonton ya, sabar. Sabar di bawah standby ya. Pak Slamet ya. Nah, terus teman-teman Ibu Ina yang ada di Kanada, Tuhan Yesus memberkati. Terus abang saya Pak Ian Tobing, shalom Bang, Tuhan Yesus berkati Bang. Bagaimana Bang? Mau laksanakan tugas kah? Ini mau, aduh teman-teman gimana nih? Mau perlombaan khotbah kedua nih, sudah mau mulai nih. Ayo sponsornya bantu dong, supaya kita sama-sama yuk. Pak Bobo dan teman-teman sudah siap. Bagaimana mau persiapan ini? Menjelang Paskah toh, jadi kita mau bikin pendaftaran cepat supaya nanti pas sebelum Paskah kita bikin perayaan khotbah. Nah, pas Paskahnya pengumuman. Kan begitu anak-anak Tuhan, ayo sponsor. Terus kemudian mungkin kemarin sedikit orang yang jadi juara, kita kasih pendaftaran banyak, kita kasih juaranya juara 1, 3, harapan 1 sampai harapan 7 kayak gitu, baru juara favorit yang berkurang, ya kan? Bagi-bagi berkat buat anak-anak Tuhan. Marilah kita semua jalan melayani Tuhan. Terus hari ini toh, hari Valentine toh besok. Bentar lagi ya, udah mungkin di Australia lebih dulu ya Australia. Sekarang udah jam 9, setengah 10 di Australia berarti udah jam 11 ya. Dan teman-teman yang ada di Eropa, khususnya Ibu Budi Hartiningsi, shalom Bu, selamat malam atau selamat sore siang di sana, Tuhan berkati. Dan Ibu Dewi di Jerman, shalom Bu. Bagaimana? Siaran sudah mantap ya. Ini dukungannya salah satu anak Tuhan, Ibu Dewi. Bilang Pak Bobom punya siaran kasih naik. Nanti tiap bulan diperhatikan ya. Jadi makasih Bu ya, anak-anak Tuhan yang mau. Ingat anak-anak Tuhan, Solata BM2 ini bukan Pak Bobom punya. Bukan. Pak Bobom hanya sebagai hamba Tuhan, hanya melayani. Ya. Jadi ini untuk kita semua bersama-sama majukan channel ini, ya kita majukan bahwa supaya kita memperkuat iman saudara-saudara kita, anak-anak Kristen banyak ke studio. Pak Bobom terima kasih banyak, iman saya semakin kuat, saya tidak gampang terpengaruh. Cara berdoanya kepada siapa? Ada yang mempengaruhi bilang cara jangan berdoa kepada Tuhan Yesus, langsung kepada Bapa. Terus Tuhan itu cuma satu, hanya dibaptis dalam nama Yesus saja. Salah, tidak ada baptis dalam nama Yesus saja. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau kurang lagi tanya, nanti saya jelaskan lagi. Tapi orang yang protes itu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Apakah Yesus bisa mengurapi Yesus? Iya. Nah, dan saya pernah jelaskan ya masalah doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami perlu atau tidak, ya kan? Saya pernah jelaskan ya. Saya jawab si pendeta Henry itu. Oke. Salam-salam juga buat Opung. Opung di Prancis, bagaimana nih Opung?
Tak tunggu telepon ini, Opung. Opung tak telepon. Aduh, besok ya Opung ya, hari Valentine's. Saya mau rasa coklat dari Prancis. Ya, Oke, kiriman pakai cepat ya Opung ya. Nah, Opung sudah sehat-sehat, sebaik Tuhan berkati. Dan teman-teman di Inggris, di Irlandia, Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua di live chat, dimanapun ini ada luar negeri juga, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di luar negeri, di benua Eropa, Luxembourg, itu paling banyak nonton juga ya. Terus di mana ya, di Italia, Norwegia, Payan Pasipayung, terus iya Payan Sipayung di Norwegia, terus paling banyak juga nonton selain Belanda. Kalau Belanda itu di Eropa nomor 1 deh. Belanda itu paling, aduh, oma-oma orang, saya belum sebut nama-nama semua Belanda. Aduh, nanti ibu-ibu udah marah kita leh. Oma-oma di Belanda ini. Biasa Joto, biasa pedofil Pak Carlo Pak Bobo leh. Pak Bobo jo, yang disebut-sebut kita lagi, minta-minta jarak kasih ke kiri coklat. Aduh. Aduh, bawa dompet bye-bye leh. Belanda. Ya, Ibu Ratna di Belanda, terus Pak Ibu Sarce di Belanda, ya. Ini bukan oma semua, nyanda. Kakak-kakak dorang, kakak Nona, kakak Lenda, Pak Rene Pechler, terus Pak Kis, Pak Kis salah satunya koki terbaik di Istana Kerajaan Belanda. Nah, terus Ibu Mary di Belanda, Ibu Liz di Belanda, Ibu Iriani di Belanda, terus Ibu siapa nih? Marcelina di Belanda, Ibu Christina di Belanda. Ini Belanda banyak nih, fansnya Pak Bom. Terus Pak Kis, terima kasih banyak ya. Pak Kis ini anak Tuhan, ya dia udah kasih kirim foto, memang luar biasa ya. Kalau anak-anak Indonesia dipakai di Belanda, mereka memang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani ya. Apalagi ini kerajaan Belanda, luar biasa, dahsyat. Pak Bom juga kepingin dong foto. Jalan-jalan ya, Pak Kis, kalau kamu kesana jalan-jalan, ya nggak usah foto sama Ratu lah, foto sama Pak Kis saja enak. Sudah dengan itu, ada Belanda. Nah, ya, ibu-iburan ya, bersuka cita lah ya, karena hari Valentine. Dan Ibu Winnie di Belanda, terus berkati. Kemarin satu buah coklat ya, mudah-mudahan besok tiba. Nah, Pak Kis ada ya? Oh, Pak Kis lagi masak. Pak Kis komandannya. Wih, hebat ya. Pemimpin koki di Belanda. Udah bayangin aja, masakannya berapa macam. Kayaknya kalau Pak Bomong ke sana, Pak Bomong nggak mau pulang. Masalahnya makanannya enak-enak. Koki-koki Belanda, nggak tahu kalau dimasak daging babi berapa macam. Mungkin 20 macam kapan daging babinya dimasaknya. Tapi bisa masak babi tinoransa nggak? Atau praktis bisa masak papium nggak? Atau pamarasan? Di Kubai ya, orang tuanya pemakanan paling enak ya. Wih, Belanda masih nomor 1 untuk Eropa. Belanda paling nonton banyak di Eropa. Kalau untuk semua Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Amerika, keempat Belanda. Kalau Eropa Belanda yang paling banyak. Belanda. Pokoknya Jerman. Ibu Dwi, kirimkan channel Pak Bobo ke teman-teman yang lain. Terus malam hari ini nanti kita bahas ya sebentar ya. Salam buat teman-teman dulu. Dan di Asia ada Ibu Nina di Taiwan. Pasti juga lagi masak persiapan besok ya. Hari Valentine. Terus Ibu Murwati. Terus Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Ibu Vicky di Macau. Terus di Filipina ada Pak Edi, terus di Jepang ada Pak Horas dan Pak Haloho. Dan teman-teman di Timur Leste ada di Santos, apa namanya? Ya, Lino de Santos, Mario Guterres, Deco, Luis Figo, Ronaldo, siapa lagi namanya? Ya,
Pokoknya anak Tuhan yang ada di seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati, dan di Malaysia khususnya Ade Ina yang masih nona. Dan hari ini dia punya hari kegembiraan dan besok puncaknya. Ina, selamat Valentine, terus berkati, shalom. Dan siapa lagi nih ya, teman-teman ya. Ya, khususnya anak-anak Tuhan semua yang ada di Indonesia, khususnya di Papua, Papua Barat, semua anak Tuhan di Pulau Maluku, Ternate, Tidore, pokoknya wilayah Maluku. Tuhan Yesus memberkati, dan ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada Pak Inyoman Gede di Pulau Alor. Ya, Pak Inyoman, mantap, jagungnya masih ada, belum habis. Tapi tahan berapa lama, belum di WA ya. Saya nggak tahu, tapi masih enak kok. Makanya mungkin 1 bulan ya. Terus Ibu, apa ya? Oh, itu Li Iting ya, di mana itu, di Jember, di Jawa Timur ya. Li Iting di Jember. Nah, kalau di Malaysia itu ada 1 orang yang saya sebut lupa namanya. Namanya teman yang baru itu ya. Apa dipakai apa, nama apa ya? Itu Pak Johan Jingga. Pakai nama apa kemarin di YouTube ya? Saya lupa lagi. Dan anak-anak Tuhan yang ada di Bali, Pak Imade Saniaya. Pak, gimana baru pulang gereja ya? Bapak ini aktif sekali ya. Aktif sekali di gereja. Pak Imade. Memang pelayanan sangat luar biasa. Melalui StreamYard, melalui YouTube, Zoom, terus pelayanan di luar ya. Memang luar biasa nih Pak Imade. Kemudian Pak Asep, Pak Aries, dan teman-teman semua di Bali, dan terus teman-teman semua di Jawa Timur, Tuhan Yesus memberkati. Terus Pak Susanto di Purwokerto, terus teman-teman semua yang ada di Jawa Tengah, Pak Hendro, terus berkati, Pak Slamet. Semua salam buat anak-anak Tuhan yang ada di Bapak punya anak-anak rumah rehabilitasi maupun rumah didikan, dan anak-anak Tuhan yang Bapak lagi tangani dalam tim Sholat Tabem 2. Tuhan berkati. Dan Pak Pendeta Hairul Anwar, kalau untuk Pak Bobom, kemarin telepon Pak Bobom ketiduran ya, baru lupa bel. Sampai sekarang saya lupa. Jangan marah saya ya. Ya, kalau nanti Pak Bobom ke sana sudah, baru kita cari makan apa? Bakso malam. Saya mau coba, Bapak punya bakso yang paling enak. Kemudian salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Jakarta. Khususnya Bapak terkasih Pak Santoso, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Dwi, Ibu terkasih, Ibu Dwi, salam buat keluarga semua. Terus Pak Frans Kiatma, shalom. Pak Otto Wong, shalom Pak. Kemudian Pak Charlie Maruli, Tuhan berkati. Pak Binsar Sagala, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian terlebih-lebih kami punya tim, salah satu tim. Ini ya, tim Sholat Tabem 2 ini lengkap. Alkitabiah, sejarah, logika, semuanya. Termasuk tim dokter. Dokter Leon Peter bersama Ibu Kartika. Shalom Bu, Bapak dokter. Ya, di mana channel yang punya ada dokter? Anak-anak Tuhan biasanya komunikasi langsung. Pak dokter, gimana dong? Saya lagi sakit mah ini, obatnya apa ya? Nah, Pak dokter jawab. Kira-kira kalau konsultasi di dokter berapa? Di sini gratis. Tuh, makanya harus gabung di tim Sholat Tabem 2 di WA. Pak dokter itu sangat baik, Pak dokternya. Ya kan kita semua namanya melayani. Kita kan melakukan Efesus 4 sampai 8. Melayani ya. Sebentar nanti Pak bisa berkat. Dan salam-salam juga buat anak-anak Tuhan yang ada di Tangerang Selatan, Ibu Rolina atau Ibu Lina Sitompul, ya, keluarga Sitompul. Terus kemudian Ibu Victoria Huta Barat, shalom Bu di Jakarta ya, terus berkati. Kemudian anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta semua, Pak Bobo sudah sebut satu persatu, di bawah pimpinan Bapak Lidara Rewawa dan Pak King David, Panis berkati dan sang penggugat. Tadi mereka tadi makan, sang penggugat ulang tahun.
Tadi ajak saya lagi cuma dikirim foto-foto gambar makanan. Aneh-aneh aja. Makan sama 8XL, coba 7XL. Coba ajak 8XL, Pak Bobong itu juga pasti makanannya nggak cukup, itu habis itu. Makan nggak ajak. Tapi siapa mau ajak jauh, naik pesawat lagi ke sana jauh ya. Dan salam-salam juga buat Ibu Winef, yang ada Ibu Winef ya, Pasar Ibu, keluarga Pasar Ibu, terus berkati, yang ada di Banten. Dan salam-salam juga buat Merlin Yusnita Ferdiana Pasaribu ya. Kemudian Joko Riyadi itu di Klaten, Pak Joko Riyadi ya di Klaten ya, Jawa Tengah ya. Terus Pak keluarga besar ya, Pak Andreas T. Manurung. Terus Ibu tadi di Hongkong saya lupa ya namanya, Ibu Gani ya, iya Gani ya. Ibu Gani Nur Hayati. Bu, maaf ya Pak Bombom kelewat tadi ya. Nur Hayati ya di Hong Kong. Aduh, terus Ibu Eva juga di Jepang, saya lupa lagi. Aduh, hampir. Ini udah Pak Bombom, kalau ini mudah-mudahan Pak Bombom nggak lupa ya. Yang penting jangan lupa diri lah. Ibu-ibu sudah itu ya. Haleluya, haleluya. Dan semua anak Tuhan yang selalu mendukung tetap setia, terutama Pak Bobom punya fans paling pertama nih, Sabto dengan Gattuso. Yang biasa paling lama ya, dan yang teman-teman saya lupa yang mana. Ini Sabto L ini. Ini dari Pak Bobom masih di Yusuf Mandubulu dulu ya. Pak Bobom masih berperang di dalam dunia persilatan. Waktu itu Pak Bobom kasih lihat wajah foto saja ya. Biasanya yang kayak talang air, toh Sahrul yang S2 padahal S lilin, toh itu saya kasih mereka jarak anjing gitu. Sampai di sini udah masuk karbu terus nggak bertobat ya. Oh sebut nama, oh iya Maison Lucia. Oh Tuhan Yesus memberkati anak Tuhan ya. Memang mereka dari dulu Pak Bobom di channel Solat apa di Pak Yusuf Mandubulu. Nah ini ada WA masuk kayaknya. Ntar aku lihat dulu. Oh, nih. Siapa nih? Ibadah online. Channel kami ini berbeda saudara. Kalau kita mau ibadah online, gimana mau ibadah online? Masing-masing ada yang punya hak. Pak Bobom punya channel ini, minta maaf ya Pak Bobom nggak bisa bikin ibadah online, nggak bisa. Bisa. Pak Bobom punya channel ini, kami udah rapat, bukan Pak Bobom punya. Kalau pribadi boleh ini channelnya tim dan anak-anak Tuhan. Pak Bobom di sini hanya channelnya Sholat ABM 2, Pak Bobom khotbah, memberitakan firman Tuhan. Terus kita diskusi. Nah kemudian ada acaranya namanya saling curhat ya, cari memberitakan. Soulmate soulmate itu Solatan menjawab netizen dari WA. Kemudian ada namanya ngobrol bebas. Berbeda. Channel Solatan BM2 ini jangan kita mau monopoli siaran, jangan. Banyak anak Tuhan kan punya siaran. Nanti ikuti saja Pak Bobong kan ada live khotbah kan ibadah kan sama ya anak Tuhan ya. Pak Bobong waktu khotbah itu kan sama aja kita berdoa ya, kita khotbah itu sama aja. Kita baca firman Tuhan itu sudah. Jadi masing-masing tuh channel punya kelebihan, ya punya kekurangan. Ya tapi kalau anak Tuhan firman Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Ya kekurangannya ya ada mungkin marah, berdialog ribut. Itu dah. Karena memang kita nih semua tuh punya daging. Ingat, roh itu penurut tapi daging tidak. Ya, hamba Tuhan saja kadang-kadang sama bilang hamba Tuhan semua tidak berdosa. Justru hamba Tuhan itu dia kepala sakit. Macam ini Pak Ehem ini yang saya mau ajak sebentar ya diskusi ya. Anda jangan mengajar kesalahan ya. Untung Anda bukan bukan hamba Tuhan. Jadi tidak ada mau dengar Anda. Anda itu cuma apologet yang nau-nau. Belum tahu apa-apa. Seperti tikus yang pi mencuri makanan, kiri kanan coba papan curi. Tahu tikus? Ambil dari ayat, coba Alkitab, belajar di YouTube, dengar-dengar hamba Tuhan kah, atau mungkin dengar aliran bidat, baru Anda kesemas di otak Anda. Kita bahas sebentar ya, saya ingin ajak Anda masuk ya. Kita bahas di Anda punya perkataan di Aditya Talang Air tuh. 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 15. Anda mengatakan
Nabi Samuel dipanggil dari dalam tanah ya, dari Hades ya, dari dalam neraka ya. Ya, itu kau penghinaan itu, minta ampun kau itu. Kau bilang orang Kristen punya yang tulis 1 Samuel itu Nabi Samuel dari neraka rohnya ya. Ya, kau masuk nanti sebentar ya, kau bidat termasuk bidat ya, kau bidat. Sudah bodoh ngaku pintar ya. Kau jangan mengajar, kalau kau mengajar di Surat Tabem 2 tidak bisa kau dipakai. Kau ditendang. Tapi kalau kau mau belajar, nanti saya ajar kau. Ya, kau jangan mengajar anak-anak Tuhan sembarangan, nggak boleh ya. Hamba Tuhan kok gini amat bicaranya. Dengar ya. Anda ini kalau nggak mau ikut siaran Sholat BM2, ingat, Pak Bom ini ya, Anda ini saya tahu Anda ini bukan orang Kristen ya. Orang Kristen itu semua di Alkitab itu dibicara jujur, tidak sembunyi-sembunyi seperti Anda punya kitab ya. Anda saya tidak tahu kitab apa. Orang Kristen, bangsa Israel ya, punya perbuatan dosa ditulis. Diberkati ditulis. Keluar dari masa Mesir diberkati. Tanah yang diberkati ditulis, sejarahnya ditulis, keturunannya ditulis, perbuatan jahat sampai melakukan dosa pun ditulis, sampai kutukan pun ditulis. Ya, itulah orang Kristen. Jadi Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan ini bukan mau bilang saya jahat atau tidak. Saya menyampaikan. Mau marah silakan. Siapa yang melanggar atau tidak mau kena teguran ya selesai. Saya juga bukannya apa. Coba baca ayat firman Tuhan baik-baik. Saya bukan memberitakan firman Tuhan karena saya benci, tidak, karena saya mengasihi Anda. Ya, kalau Anda yang sakit-sakit, ya, tidak mau mengikuti ajaran Kristen, ya sudah, Anda ke sebelah saja. Ya. Ajaran Kristen itu tidak macam, ayo dong masuk agama saya, penuh kenikmatan di dalam surga, bisa dapat bidadari. Hari malam, hancur-hancuran. Oke, salam-salam juga buat keluarga si Barani, si Mamora, anak Batak ya. Abang saya juga udah marga si Mamora. Terus istrinya Tobing ya. Abang saya yang tua marganya si Mamora, istrinya Tobing ya. Kemudian saya nggak tahu ya namanya adat Batak gitu ya. Saya Pak Bom orang tua, tapi Pak Bom punya keluarga banyak yang kawin, termasuk calon anak mantu saya juga ini nanti marga Siagian ya, calon ya anak mantu saya nanti Siagian. Mungkin anak saya nanti kawin juga, nanti pasti kawin di Medan secara adat, kayaknya marganya apa yang cocok karena orang Batak yang tahu. Ya, berdoa ya supaya anak saya hubungan dengan keluarga Siagian ini langgeng terus, Tuhan Yesus berkati keluarga saya. Dan itulah anak saya yang tua ya, mereka udah saling mencintai dan kami juga semua sudah sangat bersetuju. Yang penting ingat anak-anak Tuhan ya, cari jodoh jangan yang bukan pengikut Kristus ya. Jangan karena Anda punya mata silau-silau. Ini aku anak muda nih. Terus bapak-bapak juga, jangan gatal-gatal bapak-bapak ini. Sudah punya istri di rumah, menyangkal pilih tante-tante janda kaya. Yang bukan agama Kristen lagi mata sensitif lagi. Kasih tinggal perempuan istri di rumah yang cantik, yang setia, anak-anak Kristen. Kau pergi cari, mentang-mentang kau ganteng jadi cari bagatal ya. Jangan ya. Habis bagatal, bapukul ya. Laki-laki begitu, Tuhan tampil. Baca ya, Wahyu 3 ayat 19, kau kutegur dan kau kuhajar. Nah, salam-salam buat keluarga Sagala, terus anak-anak Tuhan ya, keluarga Sianipar, keluarga Tampu Bolon, Siregar, Pasaribu, anak-anak Tuhan ya, banyak ya, salam-salam. Pokoknya channel ini Solata, tapi pokoknya Toraja dan Batak ini memang persatuan paling sama ya. Kayaknya mungkin sama deh kakak ya. Toba, Toraja, Batak. Minta maaf ya. Jawain aja ya. Toraja dan Batak tuh. Toraja dan Batak itu memang salah satu suku yang mantap. Adat istiadat budaya hampir sama ya. Pokoknya semua anak-anak Tuhan terus berkati. Dan teman-teman semua dari seluruh Pulau Sumatera terus berkati, dan yang ada di Kalimantan keluarga Ibu Griti terus berkati,
dan suami semua, Tuhan berkati. Kemudian Pak Daud Bakaran, Tuhan berkati, dan Pulau Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Tuhan berkati, dan Sulawesi Selatan. Di sana ada Ibu terkasih, Ibu Grace. Shalom Bu, sudah nggak pernah lama-lama ini, kayaknya pulang ke Toraja kah? Atau jalan-jalan kemana kah? Sibuk Kika, sibuk Kika. Ya, sibuk jadi usahanya dengan suami. Salam buat dengan suami semua, terus berkati anak-anak. Dan salam juga buat keluarga saya di Pangala, terus berkati. Dan ipar-ipar saya yang ada di Manado, keluarga besar Sumaranda, keluarga besar Tumanung, yang ada di Manado maupun di Sangir, dan keluarga Sumaranda yang ada di Paldua maupun di Pasok, Tuhan berkati. Dan tidak lupa semua anak Tuhan di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Ya, di malam hari ini Pak Bobom kita akan membahas, kita baca sebagian firman Tuhan, ya. Banyak ini pertanyaan, makanya Pak Bobom bikin soulmate, Solatam menjawab tentang hari Valentine Days. Nah, hari Valentine Days ya, Valentine Days itu hari kasih sayang. Nah, apakah boleh? Nah, ini nanti Pak Bobom menjelaskan, dan perhatikan baik-baik. Tapi kan tidak tertulis di Alkitab. Pertanyaan saya, di Alkitab ada disuruh merayakan ulang tahun enggak? Ada suruh larangan ulang tahun enggak? Ya kan? Ya. Disuruh merayakan hari Valentine ada enggak? Tidak ada. Ada larangannya enggak? Tidak ada. Nah, untuk itu kita bicara ayat ya. Nah, secara Alkitabiah. Tapi sebelumnya kita semua sama-sama kita berdoa ya. Minta tuntunan Roh Kudus biar firman Tuhan yang kita baca sama-sama jangan berlalu begitu, karena kita semua ini anak-anak terang. Ya. Suara saya kecil ya? Baiknya kasih begini dulu, moncong. Nah, begini ya. Ini sudah besar ya. Suara saya udah semakin. Tapi kalau gambar sudah oke, nggak putus-putus ya. Oh, tidak ada. Memang di Alkitab tidak ada, tapi kan ada larangan. Tidak ada larangan. Contoh, happy birthday to you. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ada larangannya nggak? Nggak ada. Maknanya. Untuk itu kita bicara malam hari ini, saya akan jelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali semua ke hadirat-Mu Bapa di malam hari ini, kami sungguh berbahagia. Kami datang dengan rendah hati Tuhan, kami semua haus akan firman kebenaran. Bapa, di malam hari ini Tuhan, kami semua akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, seperti 2000 tahun lalu Engkau berikan kepada murid-murid-Mu. Roh itu juga yang kami akan terima di malam hari ini. Biarlah kami semua dapat menerima firman kebenaran. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami semua datang dengan rendah hati. Kami memohon pengampunan. Ampunilah dosa kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat selalu menjaga kami, kehidupan kami. Setiap langkah kaki kami, dimanapun kami menginjak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami. Bapa, berkati kami sesuai di malam hari ini Tuhan, hamba-Mu kami semua akan membahas tentang hari kasih sayang, Valentine Days. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, bimbing kami, yang mana Tuhan mengajar kami untuk saling kasih mengasihi. Kasih mengasihi dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
Bapa berkati kami anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Biarlah kami semua memahami apa itu hari kasih sayang. Biarlah yang kami memperingati tiap tahun hari kasih sayang ini Tuhan, jangan dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mau mengambil tempat, kesempatan untuk membuat kita semua jatuh di dalam dosa. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus dalam nama Yesus anak-anak Tuhan yang akan merayakan hari kasih sayang. Biarlah kami semua merayakan kasih sayang dengan sukacita tanpa melihat hanya orang tertentu. Tapi bolehlah kami melakukan kasih sayang, saling mencintai sesuai firman yang Engkau sebentar lagi kami akan baca. Engkau berikan kepada kami dan mengajar kami. Bapa, di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan Yesus memberkati mereka, lancarkan segala permasalahan kehidupan mereka, baik dalam usaha mereka, Tuhan Yesus. Lancarkan jamah mereka, kuatkan mereka, biarlah mereka tidak jatuh dalam dosa. Biar mereka tidak melakukan hal-hal di luar daripada apa yang kita inginkan. Kuatkan mereka Bapa, hati yang keras Engkau hancurkan. Di dalam rumah tangga, suami istri yang mengalami di ujung perceraian, kami hancurkan dalam nama Yesus. Lembutkan hati mereka Bapa, persatukan mereka agar mereka saling kasih mengasihi. Kami sadar Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan kami untuk saling kasih mengasihi hanya waktu tertentu saja. Tuhan mencintai kami setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap jam. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, bimbing kami terus Bapa. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biar kami takut akan Engkau Tuhan. Biarlah kami semua bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Bapa, berkati anak Tuhan di malam hari ini. Yang mengalami sakit karena penyakit medis. Bapa berkati mereka. Dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau jamah anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Engkau angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Saya percaya Bapa. Kami semua percaya. Kau berkata dalam Yohanes 14 ayat 14. Jikalau aku meminta dengan menyebut namamu, Tuhan pasti melakukannya. Kami percaya Bapa. Iman-iman anak-anak Tuhan semua yang menyembuhkan mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami permasalahan, kiriman sakit penyakit dari kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami tolak kuasa kegelapan. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, hamba-Mu minta padamu Tuhan. Kirimkanlah bala tentara malaikat pagari rumah mereka. Biarlah mereka jauh dari segala kuasa kegelapan. Roh-roh jahat, orang-orang jahat mau menghampiri mereka. Kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, berkati kami semua yang mana sebentar malam kami akan istirahat. Dan besok pagi di hari yang baru, kami semua akan kembali bekerja. Yang mana Tuhan berikan kami semua pekerjaan sesuai apa yang Tuhan berikan. Baik itu sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pedagang kecil, petani, nelayan, supir taksi, ojek, sampai yang paling terendah. Sebagai pelayan hamba Tuhan, dimanapun berada, sampai luar negeri, Tuhan berkati. Para dokter, tim medis, suster, bidan, Tuhan berkati. Terlebih-lebih mereka yang lagi menangani pasien-pasien yang mengalami COVID. Tuhan Yesus memberkati mereka.
jaga mereka, berikanlah kekuatan, kesehatan, perlindungan. Kuduskan mereka Bapa, biarlah mereka terhindar. Berikanlah hikmat, marifat, kesehatan, biarlah mereka dapat menolong anak-anak Tuhan yang dibutuhkan pertolongan. Karena mereka adalah panjangan tangan daripadamu Tuhan. Berkati mereka Bapa, urapi mereka Bapa. Dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, mereka terjaga dari segala penyakit. Mereka biar memberkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan mereka. Kami percaya Bapa, di malam hari ini banyak mujizat terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesembuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengalami terlepas dari segala kuasa, ikatan, tali, ikatan, kutuk, setan, apapun kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Berkati pula Tuhan tim Solata BM2. Hamba-Mu beserta keluarga, anak istri, Tuhan Yesus pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Berkati tim Solata BM2, pagari dengan malaikat-Mu yang kudus. Jaga kami Tuhan semua. Berkati keluarga Pak Lobo beserta istri dan anak-anak, Pak Lidara, istri dan anak-anak cucu, Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Zeki Simbiring, Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Pak Mordeka yang ada di Kalimantan, Tuhan Yesus berkati beserta anak-anak dan usaha, Tuhan Yesus berkati. Pak Sibarani, Tuhan Yesus berkati anak-anak beserta keluarga, usaha, Tuhan Yesus berkati. Ibu Sofiatul, Tuhan Yesus berkati. Ibu Watimena, Tuhan Yesus berkati. Pak Marban, Tuhan Yesus berkati. Ibu Abre beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Tim Solata BM2, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus berkati. Pak Slamet Riyadi, Pak Yusuf sebagai hamba Tuhan yang mana melayani Engkau Tuhan, hamba Tuhan. Tim Solata BM2, Pak Daeng Gasing di Makassar, Tuhan Yesus berkati kami semua. Sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, Kau berkati kami semua. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menjaga kami. Berkati anak-anak Tuhan yang mau terus membantu dalam pelayanan Solata BM2. Kau berkati Ibu Sylvia dan keluarganya di Australia, Tuhan Yesus berkati. Pak Santoso, Tuhan Yesus berkati. Pak Ian Tobing, Tuhan Yesus berkati. Ibu Budi Hartiningsi, Tuhan Yesus berkati. Pak Sibarani, Tuhan Yesus berkati. Ibu Dewi, Tuhan Yesus berkati. Ibu Dwi, Tuhan Yesus berkati. Siapapun anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati mereka yang tetap setia dalam melayani Engkau Tuhan. Kami semua Tuhan, yang mana Tuhan berikan kami berkat, talenta, hikmat, yang mana Tuhan titipkan kepada kami, inilah kami berikan Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Sesuai perintah-Mu Tuhan. Perintah agung yang Engkau amanatkan kepada kami, Tuhan. Beritakan Injil, ajarlah, dan baptislah. Terima kasih banyak Bapa, Kau berkati kami dalam pelayanan kami ini. Berkati saran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus. Tim Solata BM2 teknisi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya, katakan amin. Ya, Pak Bobo punya ini ada agak ribut ya suaranya tadi, handsetnya. Nah, udah hilang ya. Nah, malam hari ini kita sama-sama baca firman Tuhan karena menjelang hari kasih sayang Valentine. Apakah perlu dirayakan? Nah, kita ini ya. Oke, sebelumnya
Paling tidak lama ya. Oke, Pak Bomo buka sama-sama. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sampai di sini firman Tuhan, anak-anak Kristen pasti tahu apa yang dilakukan. Ya, memang pada waktu nanti kita merayakan hari Valentine itu banyak yang berpikir negatif. Tapi kalau anak-anak Tuhan, dia melakukan apa sesuai perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membatasi kami untuk mencintai itu pilih-pilih. Jangan mencintai sesama ya. Sesama Pak Bomo bilang, itu Pak Bomo bilang bisa saling mencintai. Jadi laki-laki dan laki-laki bisa. Perempuan dan perempuan bisa. Bukan begitu. Ya jangan. Tidak. Ya. Nah, bagaimana dengan hari Valentine Day? Ya, kita memperingati tiap tahun. Banyak orang merayakan Valentine itu hanya kepada orang-orang tertentu. Contoh, banyak anak-anak Tuhan itu berpikir bahwa khusus anak-anak muda ya. Kalau orang tua itu sudah tahu. Kecuali kalau bapak-bapak yang bakatal. Oh, itu yang aneh-aneh itu. Dia bakatal ya. Sudah ada istri di rumah. Aduh, hari Valentine. Tuhan suruh kita saling kasih mengasihi. Mau chatting dulu WA. Sama siapa? Selingkuh. Sayang, hari ini hari kasih sayang. Besok kamu mau apa? Coklat? Atau apa? Pasti jawabnya yang 02 pasti jawab. Sayangku, aku nggak mau coklat. Tapi aku mau mobil. Mampus guys. Ya? Awas, kasih sayang itu jangan pergunakan dengan baik-baik. Pergunakan dengan baik ya. Jangan pergunakan bilang kasih sayang Anda mau melakukan hal yang buruk. Nah ini yang salah-salah dia bikin ini. Maksudnya itu hari Valentine itu, Tuhan tidak pernah mengajarkan setiap tahun merayakan hari. Tidak. Jadi kasih sayang itu setiap saat. Jadi kita di mana maksudnya kita melakukan kasih sayang itu yang pertama adalah kasih sayang memuliakan Tuhan. Sebentar Pak Bomo buka ayat firman Tuhan. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan itu baca cerna baik-baik. Ya. Jadi kita tidak tuntun melakukan kasih sayang itu dalam Valentine Days bukan kepada pacar, kasih sayang. Ya. Valentine Days itu kita melakukan kasih sayang kepada siapa aja. Contoh, ya. Ini anak-anak Tuhan yang berkelebihan, saya minta maaf ya. Tolong. Jangan kita melihat kasih sayang kepada orang yang tidak agama Kristen. Memang terlebih-lebih dari firman Tuhan kepada anak-anak Kristen. Tapi semua Tuhan mengajarkan. Contoh besok Valentine, saya paling senang. Kalau saya paling senang lihat anak-anak Tuhan merayakan Valentine Days. Di samping dia memberikan kepada orang yang dicintai. Ayahnya, ibunya, opa, oma, anak-anak, keluarga. Apalagi dia punya pacar. Sama-sama atau dia punya pacar. Bagi-bagi berkat di orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan yang tidak mencicipi susup nasi. Janda, orang duda yang sudah tidak pekerjaan, orang-orang yang terlantar. Itu yang Anda harus lakukan besok. Apakah Anda disuruh? Perintah kasih sayang. Jangan kendor, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Jadi kasih sayang itu bukan hanya untuk orang tertentu. Hari kasih sayang, tandanya berarti saya mencintai pacar saya. Hello, itu bagi orang yang nggak mengerti. Karena di ajarannya nggak ada kasih sayang, nggak ada. Mereka tuh hanya apa? Nggak tahu ya, bingung. Kalau firman Tuhan kan seperti dalam Yohanes 13 ayat 34 ini. Kita baca sama-sama lagi. Mari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling
mengasihi. Kamu saling mengasihi. Bukan hari Valentine saja, tapi setiap saat. Setiap saat. Setiap saat. Jadi mereka itu maksudnya tuh puncaknya aja, seperti hari ulang tahun, kan? Nah, jadi kalau kita merayakan hari Valentine, ingat yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Ya. Karena saling mengasihi, kasih itu kan sabar. Nah, coba kita buka ya. Kita merayakan Valentine orang Kristen. Perhatikan ayat ini ya, sebelum sampai pindah ke jauh. Kita baca di Filipi dulu ya. 1 Korintus dulu ya. Filipi aja dah. Lanjut ya. Memang Pak Bomum tiba-tiba, nih, kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, perhatikan. Semua yang benar, perhatikan ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang manis. Ya. Apalagi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis-manis. Semua yang sedap didengar-dengar. Semua kebajikan, perbuatan baik. Ya ingat, bukan yang jahat. Kalau memang kita melakukan kasih itu, firman Tuhan kata kasih itu sabar. Yang terutama adalah kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang kalau kita memuliakan Tuhan. Kalau yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan, karena Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat perbuatan Anda. Jadi kita semua melakukan itu dengan pikiran yang baik dan sehat. Jangan pikiran, itu orang melakukan itu, ini pikiran jahat, jangan. Dan orang juga yang melakukan, ingat, hari Valentine, kasih sayang. Ada orang yang melakukan kesempatan, karena iblis dia pakai. Jadi jelas-jelas firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudara, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Perhatikan ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ingat, yang patut dipuji. Kalau Anda melakukan hal yang baik, pergi ke pinggir-pinggir kolong jembatan, memberikan bantuan, kasih orang makan, kasih orang berbagi berkat, mengasihi anak-anak Tuhan, lihat hamba Tuhan, lihat pelayan Tuhan, lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Anda memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, saya berikan apa yang saya mau berikan Tuhan. Apakah Anda tahu Anda punya dosa berapa banyak? Apakah Anda memberikan untuk menutupi dosa? Tidak. Anda melakukan perintah kasih. Supaya Anda diberikan kasih karunia. Maka itu Anda mengasihi. Anda mendapatkan mahkota sukacita. Dan mahkota kemuliaan. 5 mahkota orang Kristen punya. Gak usah saya jelaskan. Sudah sering saya sampaikan. Amin, saudara-saudara. Jadi kita melakukan kasih sayang itu bukan hanya kita pe pacar, kita pe suami, tapi baik uang, bukan. Tapi selingkuh, tidak. Saya ingatkan buat bapak-bapak ya, jangan kau mentang-mentang kau sudah sukses, kau mau kurang ajar. Ini kurang ajar ini bapak-bapak, paling banyak. Pak Bungu macam tahu. Ya memang dunia saya dulu gelap, epen kah? Ya teman saya banyak yang kurang ajar. Dulu. Jadi jangan ya, tinggalkan yang masa kelam. Bertobat 1 kali bertobat, jangan 2 kali. Ingat Tuhan berkata kepada perempuan yang berbuat zina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau 2 kali selesai, game over. Mau ayatnya?
Berkayat lagi, aduh, hancur ya. Anak-anak Tuhan saya mau sampaikan ya, kita melakukan kasih sayang. Apakah mengasihi orang itu buruk? Tidak. Justru kita mendapatkan yang manis-manis. Coklatnya manis. Diajak makannya manis. Ya toh. Itu kan kadang orang hari Valentine, mungkin ada anak-anak muda biasanya ya, dia kumpul duit. Duh, orang yang saya perlu cintai karena saya sayang sama dia. Tapi ingat, jangan Anda melakukan hal itu di luar batas Tuhan mau. Melakukan hal itu memuliakan Anda. Ntar saya kasih ayat ya. Tuhan tidak pernah melarang kita tidak bersuka cita. Kita bersuka cita. Bersuka citalah, bersuka citalah. Dalam nama Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Sebentar saya buka. Perhatikan ayat. Semua yang adil. Perhatikan semua yang adil. Ya. Semua yang adil. Jadi Anda jangan melakukan kasih sayang. Anda melakukan hal yang baik kepada keluarga Anda. Tapi Anda tidak adil. Adilnya bagaimana? Anda punya 01 di sebelah. 02. Atau apa? Anda korupsi di kantor. Untuk mau melakukan segala sesuatu untuk tanda cinta Anda. Tanda cinta kasih Anda kepada keluarga Anda. Sedangkan Anda kasih dengan mencuri. Jangan ya. Keluarga tidak tahu. Mereka cuma tahu suaminya, bapaknya, mamanya kasih. Tapi dia tidak tahu itu uang pencuri. Maka dari uang yang tidak benar. Jangan. Nggak boleh ya. Semua yang suci. Semua yang suci. Anda memuliakan Tuhan dan melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Itu yang suci. Jadi anak-anak Tuhan, Pak Bomo mengingatkan, ya, ini ada titipan ya, Pak Bomo bilang Pak Bomo tolongin, tapi ya, nanti Pak Bomo jelaskan, tapi sebentar ya. Nah, sampai dulu. Nah. Kalau kita lihat ayat ini, sepintas saja, macam sedikit kah? Tapi maknanya banyak sekali. Semua yang sedap didengar. Tadi Pak Bobong baru katakan. Semua yang sedap didengar. Itu yang harus dilakukan yang sedap-sedap. Jangan hari Valentine Days, tetangga bilang, ih dia melakukan Valentine ini padahal dia suami pencuri. Dia tidak tahu ya suaminya itu lagi punya simpanan. Kemarin saya lihat dia gandeng-gandeng sama dia punya 02, 03, 04 di mall. Kasihan ya istrinya dibohongi. Ini lagi kurang ajar. Ya toh, ada toh malam hari ini anak-anak Tuhan yang dengar Pak Bobom, kau bertobat. Pak Bobom jahat galak sampai. Firman Tuhan. Siapa yang berbuat dosa, kau tegur. Kalau siapa yang menghinakan, dia akan mati. Mau mati kah tidak? Pak Bobom kutuk lagi. Baca Yohanes 7 ayat 24. Kita menghakimi bukan kita melihat sesuai enak-enak, tapi dilihat bagi apa? Pakai ayat yang lain lagi. Memang dalam firman Tuhan dalam Matius 7 jangan menghakimi, tapi harus Anda melihat firman Tuhan, hukum ini berlaku buat manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan yang berhak mengadili dalam 1 Samuel. Apakah Pak Bob mengadili? Bukan. Jadi jangan kita pakai ayat firman Tuhan main framing, kasih baku tabrak dengan ayat lain ya. Teguran itu untuk apa? Untuk membangun. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kebajikan, perbuatan kita, semua. Jadi kita berpikir dulu. Besok saya mau beli coklat buat teman saya. Teman saya ini sangat baik sama saya. Mama cuma kasih saya duit 20.000. Mau beli coklat. Ya udah, yang penting hati saya. Pasti teman saya, tapi teman saya orang kaya.
Kira-kira dia mau terima nggak ya coklat saya silver yang murah-murah? Bikin bagus-bagus, bikin pita, bikin pita. Teman Anda dalam nama Yesus. Dia cuma mau lihat hati Anda. Ya nak ya? Halo adik-adik. Mereka cuma melihat hati Anda. Jangan takut. Anda yang tidak punya kelebihan. Mungkin ada ekonomi lemah. Orang teman-teman Anda itu. Yang penting Anda memberikan. Aduh teman, saya hanya mampu bikin ini ya. Inilah Anda kasih sayang saya. Sesuai Tuhan Tuhan yang ajarkan saya. Kan Anda mungkin kasih orang seberang. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan saya sangat untuk mengajar saling mengasihi. Tuhan Yesus mengajar saya begitu. Tuhan lihat Anda diberkati. Kita baca sama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke 4 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kita melakukan bersukacita dalam Tuhan. Kemudian, kita baca dalam 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca baik-baik ya. Oh. Bukan ya, 13 bukan ya. Nah. Maaf, salah ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Pak Bogom ini. Nah, kita baca sama-sama ya. Nah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, ya, ini sangat luas ya anak-anak Tuhan. Sebentar, terganggu sedikit Pak Bobom punya mouse. Saya ganti dulu ya baterainya ya, sebentar ya. Sebentar. Bentar ya. Tuh. Ya, udah. Sorry ya, hostnya baru ganti baterai. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, melakukan dengan apa? Kemuliaan Tuhan, kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Jadi kalau anak-anak muda kasih memberikan coklat atau apa, jangan hari Valentine Day baru muka mil-mil. Nggak boleh. Kalau teman Anda di sekolah kasih, ya. Nah, begitu pula juga Anda kalau Anda punya kelebihan apa yang Tuhan berikan sama Anda. Contoh Anda tidak mampu beli coklat, jangan marah. Aduh, teman sana berikan yang bagus-bagus. Mentang-mentang orang berada jadi kasih. Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Anak-anak sekolah, halo. Apalagi anak-anak mahasiswa ya. Ini laki-laki ini jangan kurang ajar ya. Mentang-mentang kasih sayang bikin hal yang tidak. Nggak boleh ya. Kalau anak Tuhan saya percaya. Apalagi yang rajin ke gereja. Yang ikut-ikut pemuda, nah itu hebat-hebat itu. Tapi jangan kalau Anda jatuh dalam dosa, aduh, so justru Anda itu yang paling bahaya. Dan kita buka di dalam, ya, kita buka 1 Korintus 10 ya. Oke, perhatikan ayat ini ya. Nah, di sini coba perhatikan ayat ini. Di sini macam-macam ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan.
Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Coba saudara-saudara baca di Alkitab, kitab suci atau handphone suci atau laptop suci. Perhatikan ayat ini baik-baik. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi Anda memberikan kasih sayang itu kepada orang untuk besok. Khusus ya. Mungkin Anda mau simpan malam hari ini. Tapi Pak Bobo belum dapat. Ya. Kasih dengan apa? Melakukan sesuatu itu dengan kemuliaan Allah. Ya tidak ada larangan. Valentine tidak larang. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, nah ini hari Valentine, sesuatu yang lain. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan kita memberi kasih itu tangan kanan memberi, tangan kiri bilang, memberi baru tangan kiri bilang tidak, balik ini. Atau kasih, jangan bilang, saya sudah kasih kau, tunggu ya. Jangan. Memberikan kasih. Yang jelas anak-anak Kristen itu rajin-rajin ya. Mereka selalu hidup dalam Tuhan. Mereka tidak pernah, kalau sudah memberi dengan ikhlas, mereka tidak pernah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, hari ini aku mengejar kalian untuk saling kasih mengasihi. Ya. Untuk itu para rasul, anak-anak Tuhan, bapak-bapak gembala di gereja, mereka selalu diberikan karunia untuk mendidik ya jemaatnya di gereja. Untuk apa? Semua saling menasehati. Anak-anak Tuhan juga, orang tua menasehati anak-anaknya ya. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat ayatnya, bukan jangan cuma, tapi kita lihat yang maknanya di dalam ayat ini ya. Kita buka dalam Roma. Nah, kita buka ya. Roma 12 ya. Kita buka coba Roma 12 ayat 8. Kita baca sama-sama, perhatikan. Nah, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah, aku kasih warna dulu ya. Enak ya. Nah, jika kita diberikan karunia untuk menasihati, lakukan. Nasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Perhatikan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau Anda besok memberikan segala sesuatu, jangan ada maunya. Memberi mau ada balasannya. Jangan. Berikanlah apa yang kau punya hati memberikan. Jangan ada maunya ya. Saya mau kasih ini, besok kau jadi pacar saya. Awas lu kalau gak jadi pacar saya. Ih, kau siapa? Ya jangan ya. Jangan. Ya. Jangan. Berikan ikhlas. Oke. Kita baca lanjut. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Untuk itu firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam nama Tuhan. Muliakan Tuhan. Bersukacita. Bersukacitalah di hari Valentine. Jangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Matius 15, ayat 15 sampai selanjutnya. Jangan ya. Ayat 19, khususnya Matius 15, 19. Kemudian Markus 7, ayat 20-21. 1 Korintus 6, ayat 9. Galatia 5 ayat 17 sampai 20.
Tidak punya tempat kerajaan Allah ya. Berbuat dosa. Anak-anak muda ya, bapak-bapak dorang Pak Bob selalu bilang bapak-bapak, ibu-ibu dong. Ibu-ibu itu paling setia. Bapak-bapak saja kadang-kadang kepala batu. Ada juga ibu-ibu tapi jarang ya. Jarang ya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, ya, harus kita baca, minta pertolongan ya, kepada Tuhan. Oke? Terakhir, sesuai dalam hari ini judulnya Hari Valentine ya, kita merayakan hari kasih sayang dalam Yohanes 13 ayat 34. Mari kita buka baca di dalam kitab Ayub. Ayub. Perhatikan sama-sama anak Tuhan. Ayub 6 ayat yang ke-14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Pak Bom baca ulang. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Anda mau mengasihi seseorang, jangan tahan-tahan. Saya mau mengasihi dia, Pak Bobom, tapi dia bikin saya salah. Hari ini kau ampuni, kau juga diampuni. Amin, saudara. Percuma Anda sebagai orang Kristen, ada punya dendam. Besok, malam hari ini, kemarin, lusa-lusa, jangan Anda pakai waktu. Hari ini Anda minta maaf, sekalian minta maaf, saling memaafkan. Percuma ada orang Kristen, Bapa kami yang di surga. Lupa Matius 6 ayat 9 dia lancar toh. Kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni, ayat ke-12, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tahu-tahunya tidak pernah mengampuni. Apakah Anda mau diterima? Bilang doa sempurna baru tidak pernah mau melakukan, mengampuni. Malam hari ini, detik ini, ampuni. Mengasihilah. Sama. Markus 11 ayat 25 dan 26. Bagaimana Tuhan mau mengampuni Anda kalau Anda tidak mengampuni? Sedangkan Allah itu adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana engkau bisa mencintai seseorang yang Anda lihat daripada Tuhan yang tidak engkau lihat? Engkau boleh bilang, saya sayang Tuhan, sayang Tuhan. Saya mencintai Yesus. Tuhan kau lihat. Sedangkan orang yang kau lihat di depan matamu, kau tidak pernah mencintai dia, menyayangi dia. Lakukanlah kasih itu. Malam hari ini dengar Pak Bobo, mungkin sampai Pak Bobom sudah tidak ada, ya mungkin Pak Bobom puluhan tahun atau berapa tahun Tuhan masih pakai Pak Bobom. Siaran ini tetap abadi terus karena YouTube. Hari ini belajarlah saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan kasih anugerah untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Kami semua sudah membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Biarlah dapat kami semua menerima sebagai anak-anak-Mu Tuhan dan menjadi anak-anak terang. Biarlah kami semua Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami hari setiap hari. Boleh kami menabur dan kami berbagi kepada saudara kami. Yang Tuhan mana berikan kepada kami.
Terima kasih banyak Bapak, berkati saudara-saudara kami yang belum memahami apa arti ajaran Kristus. Mereka masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Untuk itu Tuhan, kami semua berdoa dalam nama Yesus. Kami lepas, kami putuskan ikatan kuasa kegelapan dari berkuasa. Malam hari ini kami akan mendengar kabar-kabar sukacita, mujizat terjadi. Banyak orang yang bertobat. Terima kasih banyak Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua percaya katakan amin. Oke, kita diskusi ya. Oke. Shalom, selamat malam Pak King David. Shalom, salam Maranatha, Halo Pak Bom. Ya, kita bahas Valentine ya. Ya, benar. Saya bikin. Ya, bagaimana? Saya bikin link bentar ya. Ya, Saya ya, dengar ada dari sebelah dilarang ya, haramkan ya. Ada memang. Botol lah. Orang yang botol yang sudah terkenal, tukang bohong, ya kan? Yang namanya somai-somai. Somai-somai. Ya. Ya memang kalau dipandang dari kacamata gelap ya akan gelap. Tapi kalau dipandang dari kacamata positif ya pasti akan positif. Ya. Semua itu tergantung di pikiran kita. Ya kan? Kalau pikiran kita negatif ya negatif. Pikiran kita positif ya positif. Mungkin buat dia memang dia tidak pernah merasakan atau pernah merayakan Valentine ini. Jadi mungkin abadnya dia hidup, mungkin abad jadul, ya kan? Dia nggak pernah merasakan kehidupan seorang anak muda. Jadi, jangan bicara jadul. Kalau jadul ketawa lucu-lucu jadul Orang jadul itu hancur itu. Iya. Jadi karena masa dia hidup sekarang ini kan masa yang sudah canggih. Anak muda kan sudah modern. Ya mana ya ada yang bisa batasi ya. Anak muda punya gaya-gaya sendiri, ya kan? Bahasa-bahasa mereka juga bahasa-bahasa tersendiri. Ya beda dengan somai hidup yang berapa abad yang lalu kan? Jadi ya kalau dia memandang Valentine itu dia katakan hari zina internasional maupun nasional, saya kira dia kurang bergaul ya. Mungkin pendidikannya sebatas agama saja, jadi pendidikan secara formal itu mungkin dia nggak miliki. Jadi orang ini memang perlu dididik lagi supaya lebih cerdas, ya. Mungkin. Saya kira wajar-wajar saja kalau anak muda, ya, orang-orang yang secara positif mereka merayakan hari Valentine, artinya hari kasih sayang, baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya begitu teman dengan teman, sahabat dengan sahabat. Ya saya pikir sejauh itu positif, benar menurut Alkitab, bukan menurut standar lain ya. Benar menurut Alkitab. Saya kira tidak ada yang salah di situ. Kecuali kita keluar dari jalur Alkitab. Di luar tuntunan daripada Alkitab. Itu boleh kita katakan itu berdosa dan itu salah. Tetapi kalau selama dia melakukan itu sejauh dengan sesuai dengan kitab suci, tidak ada yang salah di sana kok. Salahnya di mana? Ya kan? Tidak ada. Ya kan? Ibarat begini Pak Bom. Kalau orang memegang sebuah pisau dan pisau itu dipakai untuk memotong pepaya, memotong tebu atau memotong semua tanam-tanaman yang ada yang untuk kita makan, itu kan sah-sah saja dan itu baik. Tapi kalau pisau dipakai untuk menodong orang atau menyakiti orang lain, itu kan tidak baik. Ya tergantung siapa yang mau menggunakannya. Jadi jangan sekali-sekali menghakimi sesuatu yang sepihak, tidak dilihat dari kacamata global. Jangan hanya, wah ini nggak boleh, ini menurut hukum agama ini nggak bener. Ya menurut lu. Karena lu pakai kacamata apa? Ya kan? Tapi kalau pakai kacamata positif, lihat dengan positif, dan itu sesuai dengan
kitab suci Alkitab, saya kira dengan norma-norma yang ada, tidak layak dia mengatakan itu hari hari maksiat atau hari apa yang menurut dia sepertinya dia suci sekali. Sepertinya dia kudus banget. Itu ibarat dia itu ahli-ahli Taurat. Ya kan? Ya kan, seperti ahli Taurat, orang lain dituduh bersalah, dia tidak bersalah. Makanya satu ketika ada orang ahli Taurat yang membawa perempuan yang berzina di hadapan Tuhan Yesus. Dan dikatakan menurut Tuhan Yesus ini harus diapain orang ini? Kalau menurut hukum Musa kan harus dirajam sampai mati. Makanya Yesus menulis di tanah itu 10 hukum Taurat itu. Barang siapa yang tidak berdosa, lempar dulu batunya ke perempuan ini. Entar semuanya satu demi satu kabur. Berarti mereka semua orang berdosa. Jadi jangan menuduh orang lain berdosa kalau diri sendiri juga nggak pernah koreksi. Jadi ini si somai-somai memang sok jadi pahlawan kesiangan, ya sendiri melakukan banyak kejahatan, ya seperti dia mengatakan listrik itulah punya umat, listrik itu punya rakyat, boleh dicuri, boleh diambil, air pam juga dia bilang itu punya rakyat, itu punya Tuhan, dia bilang ambil saja. Nah itu kan sudah satu perbuatan jahat di mata hukum negara. Kalau menurut negara lain orang ini sudah selesai dihukum, ya karena itu penghasutan kepada jemaatnya untuk melakukan hal kejahatan bagi negara. Itu kan tidak benar. Begitupun dengan hari Valentine ini, tidak semua orang setuju apa yang dia katakan. Mungkin dari grup dia betul, mungkin dari cara pandangan dia mungkin benar, tetapi cara pandang orang lain belum tentu. Itu yang saya bilang, kacamata mana yang kamu pakai? Kalau kacamata yang positif, dia akan positif. Kacamata yang negatif, dia pasti negatif. Ini tergantung kembali kepada manusianya lagi sendiri. Itu mungkin pandangan dari saya dulu, Pak Bomom, silakan teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke Pak Bomom. Ya, Terima kasih. Makasih Pak Lobo. Ini Pak Didik, Pak Didik ini ingin sekali bergabung dengan kita. Udah 1 bulan kayak. Tapi dia ada voice note connected. Pak, kayaknya coba Bapak buka kamera Pak. Tolong buka kamera. Mudah-mudahan bisa ya. Bapak ada voice note connected, saya nggak bisa angkat Pak. Pak Didik ini. Oke. Selamat malam Bu Sufiatul. Bu. Malam Pak. Ya, banyak yang mengkritik ke Pak Bomom ya tentang Ibu Sufiatul. Jadi malam hari ini Pak Bomom menyampaikan sama anak-anak Tuhan yang mengkritik ya. Mungkin Anda punya ajaran mendengar dari tempat lain tentang Bu Sufiatul. Tapi kalau Pak Bomom secara hamba Tuhan, Anda mungkin yang mengkritik Ibu Sufiatul, Anda tidak memahami dalam dunia apologet. Ibu Sufiatul tidak sama seperti Pak Bomom. Dia berbeda pekerjaannya, ya, pelayanannya. Jadi kalau Anda berbicara tentang Ibu Sufiatul, ya, jangan Anda hanya memframing seenaknya saja, ya. Saya cuma menyampaikan di sini, Anda mengatakan Ibu Sufiatul begini. Kalau memang Anda mau lebih daripada Ibu Sufiatul, silakan Anda berapologet, ya. Jangan Anda hanya keluar-keluar di media sosial, tapi Anda tidak bisa mencari jiwa-jiwa, ya. Tuhan memberikan Apa itu Pak? Saya nggak dengar malah. Banyak di WA ke saya ya. Tapi saya udah bantah mereka nggak mengerti. Supaya Anda memahami orang ya, Pak Bomom aja banyak yang kontra. Bilang Pak Bomom hamba Tuhan bagaimana itu begini cara pengajarannya. Bagi saya epen kan, ya epen saja. Jadi anak-anak Tuhan ingat ya, kalian lebih senang yang mengajar yang begini ya. Halo saudara-saudara, pandang mata saya. Saya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pandang mata saya, pandang. Saya pakai Pak Bomom sebagai Bapa dan Roh Kudus. Ada lebih senangnya begitu? Iya. Kan ya? Capek deh. Jadi baik Anda bertemu sama orang yang keras, ya, supaya simsalabim itu setan lari. Aneh-aneh aja. Oke, selamat malam sang pencari apa nih kebenaran ya?
sang pencari. Selamat malam. Iya, Pencari apa? shalom. Shalom, Selamat shalom. malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang biasa bikin Shalom, itu? shalom. Udah lama toh? Hah? Oh, Iya. temannya Bu Sofi, Iya. temannya Bu Sofi. Iya, udah lama. Udah lama nih, udah nggak masuk lama. Sebenarnya sih mau masuk ke sini, tapi Susah. roomnya penuh. Nah, makanya WA ke Pak Bom supaya dikasih masuk dalam grup supaya cepat masuk. Mana sih? Iya, Pak. Soalnya kan saya kan mantau di Zoom, ngamatin para onta-onta itu kok lagaknya ini kok apa ya? Akidahnya itu kok patut dicurigakan gitu loh. Dia kalau semisal Islam atau agama apapun, ya harusnya kan percaya dirinya sendiri gitu loh. Contoh seperti dalam kekristenan. Percayanya apa? Ya cukup Alkitab. Itu jawabannya dari mana? Dari Alkitab. Gitu. Ya contoh seperti kayak Hari Valentine. Kenapa orang-orang Kristen itu tidak mempermasalahkan Hari Valentine? Meskipun Hari Valentine ini sangat kontroversi. Ada yang mengkaitkan dengan Romeo Juliet, terus mengkaitkan dengan apalah gitu kan. Padahal apa salahnya sih? Hari Valentine cukup hanya satu hari aja kok dipermasalahkan. Gitu. Padahal di dalam kekristenan itu harus mengasihi sampai kapanpun, sampai akhir hayat kan gitu. Contoh seperti tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Itu udah jelas. Itu. Siapa yang bisa seperti itu? Gak ada yang bisa itu. Belum lagi jangankan mengasihi manusia, bagaimana kita mengasihi kepada Tuhan itu. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 itu. Kalau sekiranya mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi manusia, ya pincang jalannya itu. Tapi mengasihi manusia tapi tidak mengasihi Tuhan, ya pincang juga. Nah, maka dari itu Yesua atau Yesus itu kan jelas itu mempertegakkan hukum apa? Hukum kasih karunia beserta dengan kebenaran sesuai tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 17. Itu. Nggak ada ajaran mana yang mengajarkan seperti ini. Itu. Nah, ini Yesus itu memberikan pedoman gitu loh. Kiranya kalian mengasihi satu di antara yang lainnya itu. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih seperti tertulis di dalam satu Yohanes itu gitu. Dan itu pun juga pemazmur sendiri mengatakan Tuhan adalah Tuhan panjang sabar, kasih karunia-Nya melimpah gitu. Supaya apa? Kita sebagai anak-anak Allah ya harus seturut dengan Dia gitu. Makanya orang-orang Kristen nggak mempermasalahkan yang namanya Valentine meskipun itu diombang-ambing dikatakan yang enggak. Itu sih. Jangankan Valentine. Contoh seperti 25 Desember itu hari sukacita, itu pun juga dipermasalahkan. Ini yang bikin aku bingung. Ya, apa masalahnya? Lagian nggak mengusik, iya kan? Dan pertanyaannya buat mereka, Valentine itu mengusik nggak? 25 Desember mengusik nggak? Ini yang patut mereka jawab, gitu. Kan kalau siranya mereka menolak atau enggak menentang, kan harus ada alasannya. Nggak asal ngomong yang mengatakan itu hari bersih bersina. Tuh, kok alasannya kok
abstrak itu. Harusnya kan harus jelas. Itu sih Pak Bambang sementara dari saya. Wah, mantap, luar biasa, Ya. dahsyat. Oke, Pak Dani, Pak Islam, mari kita bahas ya. Boleh ya, kita ini ya, santai aja ya teman-teman dari seberang. Kita bahas tentang Valentine. Kira-kira menurut Bapak larangan atau apa ya? Dan saya sebelum itu saya ini ya, angkat dulu salam-salam. Selamat malam, sang penggugat. Malam, Pak. Suara saya jelas, Selamat Pak. malam. Jelas. Tuh, jelas banget. Siap Habis digugat. makan jadi jelas. Tuh sebelah lu ada tuh, sebelah lu tuh. Wah, iya. Tanggal lu tuh. Mm-mm. X8, Tapi kalah gede, X8. Pak. Saya kalah sama dia. Kalah Jauh. gede ya. X8. Aneh-aneh aja, Pak Lobo lagi Nggak. kirim-kirim makanan sama saya fotonya. Oh. Tanya tuh Pak Bu Subi tuh. Mantap. Oh, Pak Bu Subi. tunjuk lo ah. Tunjuk dewe ini. Minimal kebagian, Pak. Kebagian foto. harumnya aja. Harumnya juga enggak. Kebagian lihat. Aneh aja. Aneh aja. Dikirim pesawat burak tadi nggak nyampe ke sana, nyasar dia. Iya, nyasar. Suruh ke Manokwari, dia ke Langit 7. Tuh, nggak tahu kenapa perlu dipertanyakan itu. Iya, nyasar dia, Pak. Anak panahnya Oh. nyasar. Kayaknya sama dia punya pegawai kantor posnya salah itu, salah antar surat. Iya, salah Soalnya- kirim dia, Pak. Iya, kekerannya kurang pas kekerannya. Kurang pas, nyasar kekerannya. Kekeran palsu yang dia pakai, Pak. Kekeran. Aduh. Kekeran palsu. Aduh. Belinya di tukang loak sih kekerannya. Jadi burem, nggak kelihatan hurufnya. Tulisnya Tahu, Mas. Papua. Sama dia pusing kali, Pak, semalam. Habis saya geprak. Bareng sama anak Batak tuh. Kena dia. Iya, kali malam ya, pusing dia ya. Pusing lah. Siapa yang nggak pusing? Bikin Jina masa ditetapin, kan bego. Kayak begitu. Ampun dah. Luar biasa. Mana tuh? Lanjut. Udah nguber buntut ya, Pak. Bu Sofi tahu nggak? Mereka tadi tuh, Lobo, Gugat, X8, Didara, apa lagi? Padilla. 5 orang, Gila. 5 keluarga. Kenapa, Pak? Makan enak. Mereka nih coba lihat foto. Oh iya, katanya ulang tahun ya sang penggugat ya. Iya, penggugat. Aduh, ini yang Ulang pakai tahun ini penggugat apa tuh. ya? Wah, Yang selamat ada warna ulang putihnya apa ya? tahun. Daging babi pakai apa nih? Oh, mantap itu, Pak. Aduh. Enak kali itu, Pak. Hmm. Saya mau kirim ke Ibu Sofi, Ibu Sofinya lagi di luar negeri, jadi susah, lagi di Arab. Ibu Sofi lagi di Arab, jadi nggak bisa. Nonton juga ngiler Naik ya. haji. Nonton juga ngiler ya. Naik haji, Ibu Sofi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday. sang penggugat. Sang penggugat. Semalam ya, dikasih hadiah ya. Ngawur aja. Enggak, bukan saya. Pak Bom kena prank. Nah, prank. Kena Kalau prank, Pak Bom. itu yang utama. Tuh, Pak Abu Subi yang ulang tahun, X8. Apa bilang? Bukan. Saya udah tahu, ulang tahunnya lain. Oh, Pak. Om sudah tahu kapan aku ulang tahun kok. Iya. Udah tahu. Ya benar, salah ya. Nggak bisa di prank dia ya. Bukan ulang tahun, bukan apa, bukan semacam apa ya? kita Reuni makan, saja. makan Reuni sama makan-makan ya. tukang makan Untuk- juga gitu loh. Iya. Biar jinnya pada kabur. Kalau kena babi, jin kan kabur. Iya betul. Ya kan? Kalau kena babi, jin kabur, dia nggak berani dia. Ya pokoknya halal buat kita kan Pak. Amin.
Haleluya. Iya. Tapi kadang Amin bingung itu. juga sama sebelah ya. Dikit-dikit haram, Tahu nggak? gitu loh. Teman-teman, tahu nggak? Ada anak Tuhan. Iya, Pak. Karena tadi Pak Bom bicara Valentine toh. Kalian kan makan-makan. Pak Bom mau dikasih juga. Mantep dong. Siapa, Pak? Ada anak Tuhan. Siapa? Oh, Hadiahnya apa? Tuhan. Pak Bom punya HP kan error. Mau dikasih HP. Wow, luar biasa, luar biasa. Ada Tuhan. Karena Pak Bobo punya handphone kan error. Makanya jarang dijawab. Maksud bilang apa? Udah nanti anak Tuhan bilang nanti saya kasih Pak Bobo. Kapan? Hari Valentine. Ada yang marah ya. Pak Dani marah ya. Ada ya aja. Bentar dulu, kasih umumkan dulu Kak. Ini ada Pak umumkan ya. Ya anak-anak Tuhan, kita akan buka persiapan pasca ya. Jadi mungkin buka pendaftaran sekarang. Kami buka mungkin sekitar, kalau bisa lebih banyak pasca, ya. Pak? 25, ya menjelang pasca kan bulan 3, bulan 4 ya. Ya tahu? Nah, tapi kan bulan sudah bulan 2. Jadi rencana kita buka pendaftaran. Tapi sponsornya masih kurang ya. Kita rencana mau bikin yang lain dari mungkin orang banyak ya. Khotbahnya banyak. Berapa orang. Jadi dukungannya ya, tolong ya anak-anak Tuhan yang mau dukung silakan, dan yang mau mendaftar nanti tunggu kita umumkan. Yang mendaftar sudah 1 orang. Bilang, sabar ya, banyak yang mau ikut khotbah ya. Terus yang kemarin yang belum sempat dapat ini bisa daftar ulang ya. Dan kalau bos tolong sampaikan masalah pelayanan sholat TBM 2 dan rencana pembaptisan sekalian ya dengan sholat TBM 2. Oke, siap. Ya. Baik, saya akan sampaikan para sahabat Sholat TBM 2 dimanapun berada, baik di seluruh tanah air Indonesia tercinta maupun yang ada di luar negeri, di Eropa, di Amerika, ya, di seluruh dunia ini dimanapun yang bisa menangkap siaran Sholat TBM 2. Ya, kami informasikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam tim Sholat TBM 2 antara lain Bapak Slamet Riyadi dan rekan-rekan akan berangkat dalam waktu dekat ya ke daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Ya, ada beberapa tempat yang mereka akan pergi untuk rencananya pembaptisan orang-orang yang dari seberang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi ini akan dibaptiskan secara bertahap oleh hamba-hamba Tuhan, sekalian mereka juga penginjilan ke sana. Jadi sangat membutuhkan biaya, dana. Kami himbaukan untuk semua sahabat Sholat TBM 2, pencinta Sholat TBM 2 dimanapun yang bisa nangkap siaran ini, kalau Anda diberkati Tuhan, ada dana yang kira-kira Anda bisa berikan kepada tim Sholat TBM 2 untuk pergi memberitakan Injil dan membaptis anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan di sana, orang-orang seberang yang sudah siap membuka hatinya. Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke rekening yang sudah tertera di layar kaca Anda, di layar handphone Anda, yaitu Bank BCA tertera ya, ada di bawah, dan tolong diketik untuk dana penginjilan tim Solata, atau Anda mau berikan kepada Pak Bom juga untuk pelayanan Pak Bom, silakan Anda ketik jadi jelas dananya masuk itu untuk kemana saja disalurkan nanti. Kemudian juga ada hamba-hamba Tuhan yang di daerah Sulawesi Selatan ya, yaitu daerah Makassar dan sekitarnya. Ada Daeng Kasih ya, Daeng Basin ya. Nah, Gasing ya, Daeng Gasing itu yang sudah mengalami banyak kali mujizat Tuhan dan banyak sudah dengan mujizatnya banyak membangkitkan orang yang mati dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sudah terbukti kuasa Tuhan Yesus. Jadi nanti juga hambanya itu Pak Daeng ini akan menginjil juga, dan tim dukung baik dalam dana dan doa ya. Jadi teman-teman semua yang menangkap siaran ini, jika Tuhan mengizinkan, silakan saudara-saudara membantu
dana seberapa saja yang Anda rela ikhlas dari dasar hati, Anda boleh transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Ya, silakan ditulis untuk dana apa saja. Terima kasih dari tim Solata BM2 mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Silakan Pak Bom. Ya, oke. Selamat malam Pak Mate. Pak Mate apa ini? Pak Matiu. Pak Matiu. Meteo, shalom, selamat Oh, malam. Meteo. Pak Meteo Yehuda ya. Ya, Yehuda betul. ya. Yehuda. Oke, baik. Bisa ada yang sampaikan atau sambil menunggu yang tidak mau suka dengan Valentine? Silakan. Silakan, lanjut aja lanjut. Oke. Ya, selamat malam sang penggugat. Udah tadi sang penggugat Pak Ali Subi dong. Oh ya, Ali Subi. Lupa lagi. Biasalah pakai Di, Excel sama dinyanyiin Google ulang Excel. tahun dulu sang penggugat. Lilinnya berapa sih sang penggugat? Sang penggugat, jangan-jangan penuh lagi. Kagak, Bu. Dia baru usia 17 Ibu tahun, mau Bu. aja di prank juga sama. Berapa? Ibunya saya paling Lilinnya muda. berapa? Sebutin. Nanti saya mau tanya Ibu Lilinnya Fadila. berapa? Ayo jawab Oh Bu ya, Pak penggugat. Bobo mau komentar sedikit dong mengenai yang Silakan. kemarin. Boleh. Hajar Bu, Iya, Mbak. hajar Bu, hajar. Iya, kemarin bagus. Saya tadi baru nonton ya, tadi pagi yang semalam, kayaknya 8 jam Mbak, Pak Bom siaran. Tapi nggak bisa berhenti ketawa nih, sampai keluarga saya bilang, lu kenapa ketawa-ketawa? Mereka jadi ikut ketawa, gitu keluarga saya Saya ikut ketawa. juga. Terus ibu saya bilang, Bu, saya juga baru tahu kok ada cuci piring. iya, aduh ampun. Ibu saya bilang, kenapa itu ada wedang jahe di surga? Katanya saya suka ronde, katanya. Coba ulang, Bu, coba ulang. Iya, dia bilang kok stop katanya kan, tadi putar, terus dia bilang putar lagi tadi yang lucu-lucu katanya. Ada wedang jahe, dia bilang loh kok ada ronde juga. Wah, aku suka itu ronde katanya. Aduh, yang saya bingung kan Pak Anas tuh, saya tadi baru dengerin dari tempatnya Pak Ciler kalau nggak salah. Nanti kami di Jana itu gigi kami akan sebesar Bukit Uhud katanya. Nggak bisa berhenti ketawa aku. Mereka ini mau mendengar cerita dongeng-dongeng ya. Emangnya mereka jadi buta cakil Iya. apa? Bapak dengerin deh, Bapak dengerin yang tadi di-upload Pak Ciler itu. Saya baru denger tadi Pak Anas, saya sampai aduh nggak bisa berhenti ketawa. Saya bilang kenapa ada wedang jahe di surga. Coba buat tuh nih, coba kasih saya Kak penggugat. Ada yang cuci piring pula. Jauh-jauh ke surga minum wedang jahe. Iya, Dekat saya rumah kemarin saya kan ada wedang jahe. terjemahin Bob the Builder sampai jam 11 lebih, jadi nggak bisa join, but I really enjoy yesterday. Luar biasa ya. Ada wedang jahe, ada hati ikan paus, ada kamar, waduh lengkap ya. Pasar Jumat. Memang ya, firman Tuhan di kita nih punya Alkitab ini memang ya, sudah ditulis ya, sudah 2000 tahun sebelumnya, sebelum ada ini ya, cerita ini ya. Ya Pak Lobo ya, ini seperti firman Tuhan ini ya. Yang kebenaran mereka mau dengar, tapi mereka lebih suka yang ada nafsu-nafsu ya. Ya, ini Cerita yang aneh-aneh. Ya, ini. mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, itu betul. Nah, iya, Udah mereka itu. Iya. Udah benar itu. 100%. Nah, ini. Siapa lagi? Iya, sandal masuk surga kan dongeng. Ya itu Pak yang dibenci oleh mereka. Ajaran Paulus ini meresahkan gitu Pak. Ini katanya si Duran ini sama si Suma. Udah mulai belum nih? Duran sama si Suma. Pegel, nggak jadi. Pegel badan katanya. Kenapa? Nggak jadi kenapa? Cuma badannya pegel. Suma mau ngomongin moralitas Muhammad sama Paulus
Pegel-pegel dia. Loh, ini moral. Kok Jauh lah, ngomongin Bu. moral? Nggak salah. Beda langit sama bumi, Bu Sofi. Moralnya Rasul Paulus cuma the best. Kirim fotonya ke saya kan dong. Kirim fotonya ke saya. Kirim fotonya ke saya. Iya. Itu tadi, yang ayat itu tadi, Pak. Yang tadi Yang malam ayat kan. itu tadi. Kirim foto. Yang ayat itu tadi bikin mereka resah. Makanya menyinggung. Langsung udah baper. Langsung baper ya. Iya. Wah, Buktinya di sorga ada wedang jahe. iya. Nah itu. Yang dilarang di dunia di sana boleh semua. Iya. Pesta seks boleh. Pesta seks di Indonesia di Indonesia ditangkap-tangkapin sama polisi. Masa di sorga nggak ditangkapin sih? Ya, apalagi kan statementnya si Shomai itu bilang Valentine itu hari berzina. Nah, kalau misalnya ganti-ganti istri itu gimana? Berzina enggak tuh? Nah, itu dia. Dia ngomongnya pinter buat diri dia sendiri. Ya kan? Kalau nuduh orang lain dia mau juara. Air pump boleh nyolong. Listrik negara boleh nyolong katanya. Punya umat itu katanya. Kalau nanti ditegur nanti minta ampun aja. Beres katanya. Iya. Makanya baru dapat berita nih, semakin banyak muslim yang meragukan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nggak percaya hadis dicabut nih hadis. Sekarang makin banyak mempertanyakan tafsir, nggak terima tafsir. Ya, mereka lama-lama habis nggak punya apa-apa. Iya. Pasti Bu, habis Bu. Kemarin kan, iya saya tanya tuh Pak King David sama siapa ya, Madia kalau nggak salah. Dia bilang katanya dia menyembah Tuhan yang Esa murni, tauhid. Saya bilang kenapa imanmu harus didasarkan pada Quran dan hadis? Quran firman Allah, hadis kan perkataan manusia. 3-in-1. Berarti kan kamu udah mensejajarkan perkataan manusia. Mereka nggak sadar ya Bu, sebenarnya 3-in-1 juga ya Bu ya. Ada Al-Quran, ada hadis, ada tafsir. Tauhid itu 5-in-1. Begitu ya. Tapi katanya kalau wudhu ambilnya 3 kali ya Bu ya. Kalau ambil air wudhu, tangan 3 kali, kaki 3 kali, kuping 3 kali, benar ya? Pak Ali Subiyah. Semua 3 kali. Semua 3 kali, 3-in-1 dong. Sang pencari Mesias itu feedback sang pencari. Perbaiki dulu headsetnya. Lembek. Sekarang kita pikirkan aja, mereka tidak bisa lepas dari Quran hadis. Hadis katanya perkataan Muhammad. Ketika mereka mengikuti perkataan manusia, bukan hanya firman-Nya Allah. Katanya Bu, hadis itu kan 250 tahun setelah Muhammad mati baru dibikin ya? Baru dirilis ya? Ya, betul. Betul, 250 tahun. Siapa yang bisa bertanggung jawab itu? Tapi manuskrip tertua dari kita, tapi kita juga tidak punya tulisan tangan Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Manuskrip yang mereka punya itu adalah murid daripada Imam Bukhari, kira-kira tahun 1000. Jadi hampir 400 tahun setelah Muhammad. Bukti manuskrip ya. Ini saya bicara bukti manuskrip.
yaitu tulisannya muridnya Oh, Al-Bukhari dan muridnya jauh sekali Imam ya. Muslim. Jadi mereka nggak punya tulisan Imam Bukhari asli, nggak ada. Oh, waduh. Lagian Pak mikir deh, masa dalam waktu 16 tahun bisa mengumpulkan 300.000 hadits, diseleksi menjadi Iya. sekitar 7.000, 7.500. Itu orang berarti nggak punya kerjaan lain. Saya aja yang ini aja nggak bisa sedahsyat itu. Menyeleksi Iya, loh, betul, itu kan betul, satu betul. hadis dia harus seleksi sanadnya bener nggak, ya kan? Dia harus seleksi dari mana. Makanya kan Buya Sakur pernah ngomong, masuk akal nggak itu dalam waktu 16 tahun dia bisa menyeleksi 300.000 hadits. Kapan ke belakangnya, kapan makannya, kapan tidurnya? Iya, nggak masuk logika. Sangat tidak masuk logika itu. Ya, jadi yang siapa kemarin muslim-muslim yang masuk ke sini misalnya kayak siapa sih Anu ya, yang sering nggak punya Anu yang pendidikan. botol itu. Ya. Kalau yang nggak punya pendidikan kan kayak Anu sama si siapa sih Lung Semut. Ya, itu sama Jadi, itu. 11-12. Ya, mereka karena mereka kan pendidikannya kurang ya. Jadi pengetahuannya Rendah. juga kurang. Kita mesti maklum juga, terutama Lung Semut. Ya, jadi ketika mereka mengatakan, "Mana tulisan asli, manuskrip asli, manuskripnya?" Islam itu nggak punya manuskrip loh, Pak. Nggak punya manuskrip sama sekali. Ya, pertama manuskrip zaman Muhammad tidak ada. Manuskrip zamannya Utsman juga mereka tidak punya. Yang mereka bangga-banggakan Menachem Ali mengatakan dari Birmingham. Birmingham itu bukan manuskrip Utsmanik. Itu cuma 2 lembar. Ya, cuma surah 18 sampai 20. Doang. Ya. Umurnya lebih tua dari Muhammad juga ya? Bukannya di Birmingham. Oh ya, yang di Birmingham Birmingham kan lebih tua jauh. Iya, tapi bukan yang 2 lembar itu. Jadi ada beberapa manuskrip ya. Kalau kita bicara Sanaa itu mungkin yang sekarang menjadi yang the oldest one. Iya. Tapi Sanaa juga palimpsest. Jadi sebenarnya palimpsest itu dia ditimpa. Dan kalau kita bicara tulisannya itu kira-kira tahun 705. Jadi tetap bukan manuskrip Utsmani, mereka nggak ada. Dan mereka yang mereka punya ini adalah hafalan Imam Hafs yang dikanonisasi tahun 1924. Itu di Kairo, Universitas Kairo Mesir. Pada waktu itu di Kairo Mesir itu, jadi kanonisasi Quran itu melalui beberapa tahap. Ya, yang pertama mereka mengatakan zaman Abu Bakar, Khalifah pertama. Kita nggak punya buktinya itu. Dan dari tulisan-tulisan sumber Islam tertua tidak pernah diceritakan para sahabat ini mengumpulkan Quran zaman Abu Bakar. Ya, walaupun mereka punya cerita ini ada mushaf yang disimpan Hafsah, ada mushaf yang disimpan Aisyah, tapi ya let go lah ya. Kita nggak punya buktinya, nggak ada sama sekali nih. Mushaf primer ada sekitar 13 mushaf primer yang diyakini disimpan Hafsah, disimpan Abu Bakar, disimpan oleh Pak Abu Subi mungkin bisa mengkonfirmasi ya, disimpan oleh Aisyah. Yaitu ada 13 mushaf primer yang mereka katakan tidak kita temukan sama sekali. Kita tidak menemukan sama sekali, nggak ada. Ya. Kemudian jadi, cerita kedua, dikumpulkan sama Utsman dan semua itu dibakar. Jadi yang boleh dipakai hanya mushaf yang dihafalkan sama si hafiznya itu, si Sabit itu. Yang lainnya semua dibakar. Iya. Iya. Bahkan siapa yang paling jago Al-Quran yang menurut Nabi itu siapa namanya? Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, Salim bin Mu'adz. Ya, itu semua disuruh menyerahkan. Ibnu Mas'ud tuh nggak mau menyerahkan waktu itu. Mungkin dia sudah curiga atau gimana. Itu sampai disiksa loh. Sampai tulang iganya itu keluar. Ya, tapi tetap karena dia sembunyikan. Mungkin lewat keluarganya dan akhirnya Abu Dawud tuh menemukan dan menulis ulang itu dan sampai sekarang itu ada dan ternyata beda sekali isinya, susunannya banyak sekali berbeda. Jadi nggak heran kalau memang penarasian Al-Quran ini memang dipertanyakan karena satu, banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan. Ya, jelas nggak mungkin suatu kitab suci itu bertentangan ya. Kedua, banyak sekali yang dicurigai itu ayat titipan. Disesuaikan dengan kebutuhan penguasa.
Ingat ya, bahwa agama ini tegak karena kekerasan dan kefanatikan. Jadi memang pada zaman khalifah-khalifah itu mereka sebenarnya sibuknya itu hanya apa? Menyerang tempat lain untuk mendapatkan harta dan menjaga agar prajurit-prajuritnya mereka, karena mereka menganggap semua muslimin adalah prajurit, tetap dalam kebodohan dan kefanatikan. Ini sekarang kalau kita lihatlah di Indonesia, orang tuh dibuat seperti nggak punya otak. Jadi bayangkan, Valentine, zina internasional. Kadang mereka nggak ngerti arti Valentine itu apa sih, nggak paham. Kedua, aturan, nggak boleh ngelawan ustadznya atau kiainya atau apa, nggak boleh. Mempertanyakan tuh dosa, nggak dapat berkah. Saya ngalamin dulu, dilempar sendal saya, gara-gara nanya. Wayang juga nggak boleh katanya Pak ya, wayang ya. Iya sih, bahasa malah tuh orang gila itu. Bahasa lama, wayang Iya. nggak boleh. Mau digebukin orang Jawa dia sama dia. Itu punya orang Jawa. Memang orang Digebukin, Wahabi, bilang. Wahabi itu pahamnya mereka itu untuk mencengkeram, itu mereka yang pertama adalah disasar adalah pemusnahan budaya. That's the Islam way. Budaya Musik lokal itu haram terus- Pak buat mereka. Itu beberapa yang Iya. di Afghanistan sudah dipenggal gara-gara main musik, gara-gara nyanyi coba. Haram itu musik. Iya. Jadi dianggap itu sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Dan buat mereka bertentangan dengan akidah itu nggak ada hukumnya selain hukuman mati. Itu menurut sumber-sumber aslinya begitu. Jadi misalnya seperti saya pernah ya debat sama si Pak Anas ya di tempatnya Buti. Saya tanya mengenai hukum potong tangan. Saya bilang itu hukum yang barbar dan hukum yang tidak adil. Dia tetap bertahan dengan keadilan ala Islam. Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya ada seorang anak usia 15 tahun, dia mencuri roti, dipotong tangannya. Anak itu mungkin akan hidup sampai umur 70 dengan tangan yang terpotong. Bagaimana dia bisa kerja? Oh, dia pasti bisa akan kerja. Tuhan akan, Allah akan menolong dia, bla bla bla. Yang jelas dia nggak bisa menjahit, dia mungkin nggak bisa pegang cangkul, dia mungkin nggak bisa, ya hidupnya rusak. Apakah ini keadilan? Ya supaya nanti tidak banyak yang mencuri. Lah kenapa yang mencuri masih banyak? Mencuri potong tangan, memperkosa. Itu di Aceh udah dipecutin, yang berzina tetap aja tuh banyak. Malah yang kemarin katanya membuat hukum berzina kedapatan kepergok lagi berzina di hotel, dipecut sendiri. Iya. Enggak dipecut. Kalau atasan sih enggak, bebas. Jadi memang hukum-hukum mereka itu kan sangat kontradiktif karena bukan hukum yang sifatnya mereka tuh selalu mengaku bahwa ini hukum agama padahal itu buatan manusia. Jadi kenapa Kristen itu tidak punya hukum tertulis di Alkitab yang sampai kecil-kecil yang mereka selalu bangga-banggakan. Wah, Islam tuh diatur, apa-apa diatur itu sempurna. Waduh, Jadi itu ngerti namanya saya. Oh sampai begitu ya Pak Ali ya? Iya. Oh saya baru Jadi- tahu hari ini tuh. Iya, jadi mereka Diatur itu Pak, masuk kamar mandi harus kaki Kiri. kanan, kiri. Oh kanan. Kiri kan? kiri. Kiri apa kanan ya? Tebak aja tuh. Kiri. Kiri. Terus harus ngucapin doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi ada. Mau gituan aja ada doanya Pak. Itu Aduh. kalau lagi Nah, poker, nggak boleh. sebelum bumbum, sebelum bumbum, Pak bumbum. Itu ada itu Pak di Talmud Apapun ada itu diledekin tuh. kayak gitu. Yang apa? Yang toilet ya, yang masuk toilet berdoa Iya. itu ada itu di Talmudnya Yahudi itu di Berakot itu. Ya, sekarang gini aja, masuk toilet dulu doa dulu. Orang udah kebelet dulu doa dulu. Gimana sih? Keburu keluar Enggak, soalnya kalau jalan. lu kagak doa, enggak sama penggugat, kalau lu kagak doa tuh katanya ya kayak kamu ke semblit gitu. Jadi pengen kayak udah mau keluar gitu tapi nggak bisa keluar karena
karena setan itu bermain-main di Uranus gitu, Uranus. Kan Bu, karena jin tinggalnya di sono. Jin tinggal di Enes, bau banget dia, kurang kerjaan. Betul. Jin itu juga ditinggalnya jin, rumahnya jin itu adalah di lubang WC, di lubang, makanya nggak boleh dikencingin. Jadi ada hadisnya kalau ketemu lubang tidak boleh Ada dikencingin. 6 tempat di sekeliling Iya, kita nggak tempat boleh. tinggal jin. Oh, ini sesuatu yang baru. Jin tinggal di lubang WC. Saya tuh nggak tahu. Oh Iya. my god. Nggak tahu gua kalau jin tinggal di lubang WC, serius. Ya, Ya, ada. Gitu. Tadi Jadi Ibu memang Fadila, Tinggal di lubang hadisnya WC. gini, Bu Sofia tuh hadisnya bunyi gini. Kalian jangan kencing di lubang karena lubang adalah tempat tinggal jin. Nah, gitu bunyinya. ya bunyinya ada. Loh, Ada, Bu. kencing jangan di lubang, terus di mana? Ya di mana maksudnya sih, di kalau padang ketemu gurun lubang kek, jangan di rumah dikencingin. siapa kek, jangan di lubang aja. Kencing jangan di Jangan kencing di pohon kurma, Boti. karena pohon kurma juga tempat tinggal Bentar jin. ya. Boti. Halo. Ya, saya mau tanya. Tadi Boti kan ada live. Iya, Abang King David punya itu. Iya. Apa handset? Ah ya, Pak Lobo, iya kenapa? Iya, Mbak Uti tadi ada 2 orang masuk bicara Pak Bomom ya, siapa ya? Pak Bomom baru bangun jadi. Yang mana? Tadi katanya ada laporan ini baru ya. Oh, bukan tadi, kemarin itu ya. Ya Oke. dia, saya sih bilang, ya udahlah itu untuk masukan kita, saya bilang. Siapa ya? Kan dia bilang, nggak tahu itu siapa orang dari live chat, terus tiba-tiba terus dia masuk, dia bilang orang Kristen yang di channelnya Pak Bom udah kayak ini. Apa sih dia bilang kemarin, saya juga lupa. Cuma saya bilang ya udahlah buat masukan nanti saya kasih tahu Pak Bom. Saya pikir ya bagus juga lah biar gimana ya kita ya Jadi dia bilang kecewa gitu. Itu kan udah tua katanya, udah tua tapi dimaki-maki, dibentak-bentak katanya gitu. Dia bilang ya Siapa udah nanti saya dimaki-maki? kasih tahu. Ya nggak tahu 2 hari yang lalu itu Pak siapa sih, saya bilang udah ini dah ya saya dengerin aja soalnya kan nggak enak juga kalau nggak didengar. Cuma dia bilang gini, bagaimana itu hamba Tuhan tapi kok nggak ada bedanya gitu. Lalu itu Siapa, kan Bu, yang dimaki-maki? itu kan ada orang Kristen katanya masuk di situ ya, Pak Bom lah yang ngerti kemarin itu ya. Masalah apa sih Pak, saya nggak tahu. Dia curhat sama saya nggak tahu. Oh, si Dia Ehem masuk. kali. Si Ya, Ehem nggak kali tahu. itu yang dimarahin. Ya udah saya bilang ya udah nanti saya kasih Kalau tahu lah. pengajar sesat itu harus dimarah, dikasih turun. Masa Nabi ini ya saya kasih lihat ayat ya. Dengar ya pengajarannya. Pak Bomom Nabi yang benar Samuel, atau salah. Nabi Samuel. Oke, tar. Saya Nabi minta dulu ya. Samuel. Oh, udah minta izin sama Aditya Talang Air. Bentar ya. Talang air. Ya, Talang Air. Aditya. Mhm. Menit keberapa tadi ya saya udah kirim ya ke Aditya ke siapa ya? Oh, Aditya ya. Aditya, suaminya Bu Yuni kenal pot racing. Ya, saya udah minta izin sama dia tadi, bilang saya mau putar kau punya siaran dulu. Saya minta izin sama dia di 1 menit berapa itu? 1 jam 41 menit ya. Iya, 1 jam 40 menit. Silakan teman-teman lain bicara dulu sambil saya ini. Iya, saya bilang Iya, ya jadi udahlah kalau- masukan kita lah, saya bilang ya udah. Saran saya sih nggak- begini, teman-teman. Saran saya untuk teman-teman Kristen ya, yang masuk di channelnya Pak Bom. Kalian itu harus menghormati tuan rumah. Walaupun misal kita berbeda pandangan dengan Pak Bom, tetap harus kembali ke pandangannya Pak Bom. Karena ini channelnya Pak Bom. Jadi jangan ngotot. Kalau kalian ngotot, buka channel sendiri. Ya, karena memang Iya. nggak bisa disamakan gitu loh ya, kalau ada pandangan yang berbeda. Gitu. Jangan ngotot di channelnya Pak Bom, kan yang punya Pak Bom. Kalian buka aja channel sendiri. Ngajar sendiri di sono. Nah, Iya, tapi kayak saya juga, saya kadang ada yang bingung orang bilang- saya kan saya punya channel, terus saya hostnya gitu. Terus kalau saya banyak omong di ini, Ibu Uci banyak omong, katanya diam dong, kasih kesempatan orang saya hostnya, kok masa saya nggak boleh ikut? Iya, kalau di tempat Lucu ya, Bu Uti orang harus itu. menghormati Bu Uti gitu, harus maunya Bu Uti, ya kan? Nah, kalau gini Gitu. bagusnya Jadi itu, nggak bisa, Betul. teman-teman. Itu jangan ngatur channel orang ya, harus menghormati tuan Iya, rumah. Ibu Kalian Uti kalau mau ini berisik buka channel katanya. sendiri sono. Ibu Uti berisik kok ikut-ikutan ngomong sih katanya. Sering banget ngomong gitu loh. Saya kan biar saya hostnya, biar ini, tapi kan saya juga debater, saya kan sama-sama.
Sama-sama. Kalau debat ya sama-sama. Saya juga mau ikutan. Bukannya saya ngasih orang, Budi, saya juga mau Ya ikutan. biarin aja Bu, nggak usah Budi, baper, namanya juga manusia. Budi, Iya. kalau orang ini masuk, tanyain begini, coba kamu lihat mata saya, ini Roh Kudus berkata padamu, menggunakan susu batu mena. Ini yang berkata-kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan pakai nama Tuhan sembarangan ya. Tadi si Alwan nantang, katanya Sofia tuh nggak tahu apa-apa katanya. Model, aku bilang, berani nggak lo nantang berani nggak sama si Sofi? Dia bilang katanya Sofia tuh nggak tahu apa-apa katanya. Si Alwan nantang. Iya. Nantang ini lagi dia. Yang kemarin sama di edisi itu kan nggak Sebenarnya karena kendala teknis. Sebenarnya ya, kalau kita mempelajari Islam, saya sudah 4 tahun ya, bukan bahasa Arabnya yang saya pelajari, tapi sejarahnya, ya, turunnya wahyu, apa yang dilakukan Muhammad, ya, biografinya, sudah ketahuan gitu loh, udah dengan jelas. Saya aja dengar langsung murtad. Tapi saya heran karena mungkin teman-teman nggak baca. Ya, nggak baca sejarah, sirah nabawi, dan nggak berpikir. Contoh mengenai masalah sabatu ahruf, 7 ahruf, ya, bahwa Quran ini diturunkan di dalam 7 bacaan, itu sudah nggak make sense buat saya. Itu aja deh yang simple. Dan Alwan waktu itu tidak bisa menjawab. Ya, dia tidak berani menjawab saya, karena cerita mengenai sabatu ahruf, sabatu ahruf, ya, itu tidak masuk akal. Bahwa Jibril bolak-balik turun naik membawa 7 bacaan. Itu aja loh dipikirin teman-teman. Gitu ya. Kemudian mengenai Lailatul Qadar, ya, diperlihatkan dalam mimpi dan sebagainya. Saya rasa kalau kita baca sudah cukup jelas kok kalau kita mempelajari. Kecuali memang ya Anda dibutakan. Gitu aja sebenarnya Pak Abu Sufi ya. Oke. Teman-teman. Lihat mata saya. Tolong di-mute kah? Tolong ya. Ini Pak Bobom ajar untuk teman-teman ya. Yang mau mendengar firman Tuhan, jangan dengar orang-orang seperti Ehem. Ya. Anda jangan mempro kalau dia meskipun orang tua. Bukan dilihat tuanya. Tua dalam ilmunya yang dilihat, bukan usia. Ya, jangan Anda bilang Pak Bobom jahat. Apakah Pak Bobom salah mengajar? Kalau salah silakan masuk sini. Bukan Pak Ehem deh Pak kemarin Pak. Siapa namanya? Borneges apa? Saya tahu waktu saya ini ya. Pak sama Borneo. Oh, iya. Iya, Saya kasih Anda dengar ya. Ini ajaran benar atau tidak? Coba lihat ya. Saya sudah minta izin sama Aditya Taliang. Oke, saya putar ya. Dengar saudara-saudara semua. Nah. Kau bilang Nggak ada urusan pahamannya dengan Raja Saul itu Saul. Dengar baik-baik ya. Jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul katanya. Ini kan kelihatan perempuan kan? Iya. Perempuan ini siapa ini? Perempuan ini itu ahli tenung. Ya, ahli Dukun. tenun ya. ahli Itu tenun. Lagi dukun ya. bertanya Saul ini siapa tentang Raja Saul. Oh, raja. Saul lagi meminta Aku melihat Samuel sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ya, sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi, tahu gak artinya apa? Nah, benar. Bentar Ya dulu. kebalik ayat dong, dari selanjutnya. bumi mah setan. Ya, dari dalam Dengar, bumi dengar, dia dengar. cacing bisa juga muncul dalam bumi kan? Bukan, itu tempat orang mati, Nah, tempat ya. orang Nah, mati, dunia tapi orang kan. mati. Apa ya ada pemahamannya? Nah, iya. Pintar ya kau. Lanjut baca dulu. Ini. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya, jawabnya. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, Ya, jadi berarti ini saya kasih ayat berarti yang ini. bentar dulu, Saya berarti kasih yang keluar ayat dari bumi. ini. Bentar dulu Berarti yang keluar dari bumi ini Samuel gitu ya maksudnya? Iya, dari Kurang bawah ajar bumi. dah itu. Karena Samuel kan udah mati. Bentar dulu. Kurang ajar katanya. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Oh, ini dia Ya, menyembah saya mau Samuel ini kenapa? jelasin aja. Sebentar dulu. Karena Samuel kan udah mati. Terus dipanggil Nah, terus- sama dukun. Rohnya Terus keluar. Nah, terus kenapa dia menyembah Samuel di sini? Dia mukanya sampai jatuh ke tanah dan sujud menyembah Samuel ini. Kenapa disembah ini Samuel ini? Tuhan tak Samuel ini? Bukan? Samuel kan nabi, Samuel nabi. Nabi Oh, gitu. yang mengurapi Saul.
Jadi gini, maksud ayat itu Bentar dikasih dulu. tahu, maksudnya Baca saya 15-nya jelasin dulu. mas. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Ya, orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah mundur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Bentar. Sebab itu aku memanggil engkau supaya kau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Nah, beda lagi nih ceritanya. Coba 16-nya. Bukan, saya bawa Bentar ayat dulu. itu untuk menjelaskan. Dengaran Lalu dulu. berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah mundur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Aduh, ini gimana ya ayat ini? Bentar dulu. Dari 10-nya, Pak. Saya jelasin aja udah nggak sini. mengerti dia. Akan dijelaskan kita baca. Saya jelasin. Saya mengambil ayat itu untuk menyatakan Samuel itu sudah mati. Tidak mungkin Samuel ke dunia, ke neraka, ke Hades, karena Samuel nabi, orang selamat. Dari mana Samuel keluar dari orang mati, dari dunia orang mati? Bentar dulu, kita Ya, baca ini konteks. Dari itulah Firdaus. Maksudnya begitu. Kita pahami jelasin. konteksnya ayat ini dulu. Komen jelas-jelas saja, ntar. Ini konteksnya kita Mengadu pahami. ke- Lalu bersumpahlah Saul kepadanya. Dia ngerti. Demi Masa dia orang Kristen ngadu ke si Aditya soal Raja Saul dengan Samuel? Kristen Pak Bom goblok. itu paling keras samaan orang-orang Kristen yang botol. Jangan dengar ya, itu dia bukan hamba Tuhan. Kalau ada dia punya jemaat semua pada lari itu. Saya bantah ya pakai ayat Alkitab. Dalam 1 Samuel 28 ayat 13, dia katakan tadi roh, tenunan, ahli penyihir, Saul. Ya, Saul memanggil ahli tenun. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Itu penyihir. Penyihirnya itu siapa? Kita buka ya. Perhatikan sebentar. Jadi dia itu tidak paham ya, orang mati bagaimana ya. Kita buka dulu sebentar. Oke, saya buka dulu. Kita buka dulu di Ulangan 18 supaya kita paham. Ini orang-orang begini harus belajar Alkitab baik-baik nih. Mau jadi apologet, ngawur saja nih. Ulangan 18 ya. Ini pengajar-pengajar. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Perhatikan ayat itu ya. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk pada orang-orang mati. Jadi kalau orang yang berhubungan dengan orang penyihir, Tuhan marah. Sekarang dia bilang, Raja Saul panggil orang sihir. Panggil itu roh. Kau gara-gara Taman Eden kau mengajar jadi salah. Kau bilang itu Nabi Samuel yang kau katakan yang tulis kitab Samuel ini, dia dalam neraka. Kau tidak baca ayat firman Tuhan baik-baik. Orang yang percaya sama Tuhan itu mati hari itu langsung dibawa ke surga. Tuhan kan bilang, di dalam Yohanes berapa? Saya nggak usah buka dulu cepat-cepat ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi Anda berpikir bahwa sorga di atas, neraka ada di dalam bumi. Jadi Anda anggap neraka itu dalam bumi. Jadi pada waktu Saul suruh panggil ahli sihir, kasih naik roh keluar dari tanah, itu Anda bilang itu rohnya Samuel. Baca firman Tuhan pakai otak. Ya. Saya kasih ayat ya. Nih, kau perhatikan. Anda selalu bawa dalam Lukas 16 ayat 23 sampai selanjutnya. Abraham dengan Lazarus. Abraham itu jurang pemisah dengan orang yang orang kaya yang jahat. Jadi kalau orang sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dalam dunia.
Ini saya bongkar ayat pelan-pelan ini. Oke, ya. Tuhan Aduh, menampak orang ini aneh-aneh aja pengajaran begini ya. Nah, kita buka. Ini orang mati nih, suka bisa kembali nih. pada Saul. Betul, Perhatikan fakta itu spiritisme yang sangat dikutuk. Perhatikan ya. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Oh, ini ada Ehem nih. Tanya Ehem dulu. Sebentar. Ehem. Ya, salam Pak. Salam Ya, semuanya. saya mau tanya Ehem. Ya. Menurutmu Jangan- orang mati bisa di neraka atau di mana? Orang mati langsung neraka? Raja Samuel di neraka atau di mana? itu pertanyaan bagi saya itu pertanyaan bodoh buat orang Kristen, Pak. Orang udah mati ke neraka nggak bisa ke surga nggak bisa ke neraka karena dibatasi oleh jurang yang tidak terselami. Itu pertanyaan bodoh sudah, bagi oke. orang Kristen, Pak. Ya udah. Ya, jadi saya jelasin. Ya udah. Sabar, diam. Sekarang saya tanya Bapak. Samuel itu, Bapak bilang yang dirangkat, yang bertemu Saul itu siapa? Samuel atau siapa? Gini Pak, saya jelasin ya. Sudah, saya tanya Saul dulu kan- singkat. Samuel ke Iya, siapa? saya Samuel jelasin, siapa? saya jelasin, Pak. Oke. Kasih saya Dengar ya kesempatan kebodohannya. dong. Bapak mau ngajar Ya. saya kan? Dengerin saya dong, kasih kesempatan. Ya, dengarin. Kau dengar supaya mulutmu jangan Kalau cerewet. saya salah nanti baru jelasin. Ya, jadi Iya, jelasin. Raja Kau dengar ya. Saul- Saya Raja dengar dulu Saul ya. Oke. memanggil dukun, minta agar Samuel yang udah mati rohnya keluar. Karena Saul Ya, mau bicara. Itu istilahnya siapa? begitu, Rohnya kan? siapa? Rohnya siapa itu? Dengerin dulu Pak. Dukun, Bapak tahu dunia roh, tahu ilmu kebatinan, tahu Pak? Belajar gak Bapak? Sudah, saya bukan dukun Nah, seperti kau. Terus. Dukun memanggil roh Samuel yang palsu, setan menyaru. Tapi ketika terus? diayatkan jelas sesuatu yang ilahi keluar, berarti itu benar-benar roh Samuel. Kenapa? Oh, gila kau. Karena dengerin dulu Pak, jangan menghakimi Orang terus, gila Pak. kau. Sudah. Ya udahlah. Sudah pengajar bidat. Sudah. Bapak baca ayat suka salah. Oke, baca ayat. Sini, siapa yang bodoh ya? Bapak Oke, salah tunggu baca sudah. ayat. Oke, kau diam ya. Jangan kau bantai ya. Kau dengar ini ayatnya sekarang. Bapak itu hamba Tuhan, harus rendah hati. Ya, Pak. kau diam karena kau orang bidat. Kau tidak boleh mengajar yang tidak baik. Oh, Saya marah. bidat. Ya. Ya, Ini kau bidat. teologis berbeda kok Ya, bidat. bagi siapa? Kalau Kau panggil bidat, pendetamu Bapak ke aja nggak bisa sini. bedain yang disebut bidat, Oke. yang disebut Ya, bidat kau yang orang bidat. yang tidak percaya Kau Yesus, bidat. yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diam. Itu Mulutmu bidat. diam. Mau diam nggak? Mau diam nggak? Taruh backstep dulu, Pak. Taruh backstep dulu Oh, dia biar enggak? bisa jelas. Kau dengar ayat firman Tuhan ya? Kau jangan comot-comot sembarang. Kau dengarin. Kau diam. Kau belajar dulu sama saya. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Itu satu ayat buat kau. Kau lihat lagi ya. Bapak. Diam. Kau turun nanti. Kau turun, diam. Kau diam. Ini bukan channelmu. Kau buka channel sendiri aja. Ya. Kau lihat ini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kau dengar baik-baik dulu ya. Kau dengar. Udah Pak, boleh saya ngomong? Boleh Diam. saya ngomong? Stop dulu, saya belum selesai bicara. Orang mati. Abraham kalau orang sudah naik, kau tahu Samuel itu siapa? Samuel itu nabi. Kau baca satu ayat lagi. Ya. Kau jangan pelintir ayat. Ya. Kau jangan otak bodohmu kau bawa ke sini. Kau buka channel aja. Ya. Kenapa kau tidak khotbah di gereja saja? Supaya jemaatmu lari semua dari kau. Jangan diambil Ketawa hati aja lu. Pak, jangan diambil hati. Bukan diambil hati. Firman Tuhan
jangan main-main. Kalau kau pengajar aneh-aneh, jangan kau ajar sembarang ya. Kau baca ini baik-baik ya. Ini tentang Samuel ini ya. Ini kalau orang benar, kau dengar ini. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, cabutlah nyawa orang benar. Kau perhatikan yang kedua itu. Tercabutlah. Dan ia masuk ke tempat damai. Perhatikan, ini kalau orang benar. Ya? Kau dengar, ini Raja Samuel. Ini Samuel ini. Nabi Samuel. Nabi Samuel itu nabi. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tempat tidurnya di mana? Diam. Ya, udah. Saya belum selesai. Kau tahu dialog, saya tendang kau keluar. Kau dengar ya, pengajar sesat, bidat, kau bidat. Ya, kau bidat memang. Kau dengar ya. Ketawa lagi, sudah bodoh, belagu pintar lagi. Kau jelas saya keras, karena kau orang bidat. Pak, Bapak itu teologisnya ngaco, Pak. Oh, teologis ngaco. Oh, tolong ketik yang ngaco Pak Bobom atau orang bodoh ini. Tolong ya. Kau dengar ini ya. Kau dengar ini bodoh. Hah? Enggak, dia ini Pak Bom, dia ini hamba Tuhan, pendeta apa bukan, Pak? Bukan, orang bodoh. Oh, kalau orang bodoh yang ngajarin jemaat bidat, kau dengar ini, kau dengar ini. Udah jelas sesat dia, Pak. Ya memang, kau dengar ini ya. Dan aku mendengar suara dari surga, kau dengar ini. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kau dengar? Yang Samuel tulis itu nabi. Ya, sekarang saya tanya nabi Bapak. itu masuk surga. Kau kenapa bilang ada roh? Orang dukun tidak bisa panggil roh. Itu roh setan yang dipanggil. Kau protes ini, kau protes semua hamba Tuhan yang khotbah di gereja. Bapak ngawur. Orang mati sebelum zaman Yesus tidak bisa ke surga. Semua harus menunggu penebusan Yesus di kayu salib. Sampai Yesus penebusan. Kau punya teologi. Panggil pendetamu ke sini. Panggil pendetamu, jangan kau mulut besar. Mana ayatnya dia kata gitu, mana ayatnya? Mana ayatnya? Kau tunjukkan ayatnya. Mana ayatnya? Kau tunjukin ayatnya, jangan sembarangan kau ngomong. Kau masuk. Kau tunjuk ayatnya. Orang bidat itu. Kau tunjuk ayatnya di mana tadi itu? Orang bidat. Pak. Coba saya head to head sama dia, Pak. Saya head to head sama dia. Silakan. Oke. Pak. Oke, Pak Ehem. Kerjanya Pak Ehem, sebentar. Pak Kamu saja, kau bidat. Pak Ehem, lu sama saya aja debatnya. Saya mau tanya kamu tadi. Kamu katakan tadi roh orang mati itu ditampung di mana? Saya jelasin ya. Silakan didengar pelan-pelan. Kalau saya salah dikritik boleh, jangan dihakimi. Nggak boleh. Ya, ditampung di mana? Ditampung di mana? Memang kau perlu, bodoh kau. Ya, ditampung di mana? Udah saya katakan, saya teologi. Kau bodoh. Udah. Buka ayatnya, buka ayat. Buka ayat. Di sini ya. Buka ayatnya, buka ayatnya. Undang saya suruh masuk, tapi pas ya, udah. Kau diam. Sekarang cerita aja. Tunjukin ayatnya. Saya jelasin. Ya. Tunjukin ayat, jangan pakai jelasin. Tunjukin ayat. Ada dua tempat. Ayatnya mana? Orang yang ayatnya mana? Ayatnya dulu baru jelasin. Ayatnya dulu. Saya jelasin ntar. Ayatnya ya. Yesus mati turun ke dunia orang mati di Firdaus Eden 3 Efesus 4 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 18 19. Sebentar. Berapa? Efesus buka apa Bom? Ayat 9. 1 Petrus 3 18 19. Kita baca rame-rame. Efesus 4 ayat 9. Udah ketahuan. Buka. Kau bawa di 1 Petrus 3 ayat 9, Yesus turun dalam orang mati. Kau paham gak ayat itu? Makanya kita buka biar kita lihat rame-rame. Makanya kau sekolah teologi supaya kau pintar. Kau ini guru palsu. Pak, orang mati. Makanya saya bilang, Bapak Ehem, kau panggil pendetamu ke sini. Kau panggil pendetamu ke sini. Saya ngomong boleh gak? Saya boleh ngomong gak nih? Boleh jelasin gak? Kau buka channel ya. Kau buka channel supaya kau jadi botol semua di channel. Nggak ada urusan buka channel. Mana dia ayatnya Pak? Kita belum baca tadi itu. Mana si Ehem itu? Boleh dong. Masa nggak boleh? Udah.
Ngapain kau kritik kalau Hamba kau Tuhan, bidat? karena hamba Tuhan yang Kau ngomong bidat, kau Ya, bidat, biar. Taman kau Eden di bidat, surga. bidat kau bidat. Taman Eden di surga. Kau pengajar sesat, kau pengajar Yudas sesat, masuk kau surga. bidat. Itu yang Ah, sesat. bidat Sebentar, kau. sebentar. Bagi saya. Kau Sebentar, yang sebentar. Nggak boleh. Kau yang sesat. Itu pelajaran Eh, sesat. ehem, Kau yang lu sesat. sama saya dulu. Lu sama saya dulu. Gak bicara kau Mana ayatnya? Bicara Ayatnya mana? Ayatnya mana? Masa Ayatnya. Taman Eden di surga. Adam Sebentar. tinggal di surga. Saya tanya, kalau Adam tinggal di Ya, surga, Adam oke. berarti di mana? Ya udah. Kau bilang ini, Pak Lobo jelaskan ya. Dia bilang surga itu tingkat pertama ada di awan-awan. Ini kemana kasih ayatnya? Tolong jelaskan ya. Jangan lebar, Pak. Pak Bom Udah jangan lebar apa? Kamu yang bicara. Nih Pak Lobo baca ini. Dia bilang ini Taman Eden ini. Ya, Surga tingkat pertama ini. berfirmanlah. Jelaskan. Samuel, Pak. Lagi bahas Samuel, jangan melebar dulu, Ya udah, Pak. ini mulutmu juga. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Terus maksudnya apa dia nih? Dia bilang surga tingkat pertama, awan-awan. Ngaco dia. Itu aja. Pak, saya ada referensi dari Ibu Rita Wahyu ya. Dan Mana ayatnya? Pendeta Esra Mas. Soru. Mana ayatnya, Mas? Ya, kau belajar saja di YouTube ya. Esra Soru. Nonton aja Ya di sudah, videonya kau di jangan bawa YouTube. pendeta. Saya satu denom dengan Esra Soru. Cuma otakmu saja Ya, Bapak nau. tanya aja. Hah? Tanya aja pendeta Esra Soru. Esra Soru juga menyerangkan begitu. Pendeta Ya Ibu otakmu Rita yang juga nau-nau. menyerangkan Kau begitu. jangan bawa orang. Otakmu saja kau bawa ke sini. Bawa Jangan bawa uang, orang. Kau saya saja. bawa referensi, Kau saja. pendapat saya, argumen Kau saja saya yang bawa bawa otakmu. referensi. Jangan. Oke, Jangan kau bawa hamba sebentar, Tuhan. sebentar. Kau saja otakmu. Mana dia tadi tuh yang bicara tadi, kita belum selesai sama Nih, dia. ada nih. Jadi Ayo. Pak Bom bisa merasa hamba Ayo. Tuhan nggak bisa salah gitu. Udah, ehem. Tetap salah, Diam. tapi Tuhan. Ehem, diam dulu, ehem. Pak, Diam saya dulu. udah bilang saya datang Pak. Saya Anda bisa diam nggak? Kalau Anda nggak bisa diam, kita keluarin Anda nih. Ini bukan room kamu ya. Tolong Pak, jaga Pak. mulut kamu. Kalau punya room orang nggak bisa bicara, bicarain sendiri Pak. Itu Udah, namanya stop. bukan Pak diskusi, Bom, anak keluarin kecil. dia aja. Udah, Anak kita nggak keluar, butuh orang oke. ini, Pak. Oke, keluar Kita nggak aja. butuh orang ini, Pak. Nggak bisa diskusi, Pak. Silakan, Pak. Keluarin keluar aja. aja. Sudah selesai. Sudah. Jadi Orang bodoh ginilah, itu. inilah orang-orang sesat yang ada di Alkitab. Kita mengatakan pengajaran-pengajaran sesat ini tidak berilmu tapi sok ngajar orang jadi salah. Ngotot lagi. Wah, benar-benar ya. Sudah salah, ngotot lagi. Itu yang kita sangat sayangkan dari Ehem ini. Ya, jadi nanti dia framing ke tempat lain nanti, ke Aditya nanti bla 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 dia framing. Inilah saya bilang, orang Kristen ya harusnya mengadunya itu bukan ke channel yang berseberangan. Harusnya masuk ke channel-channel anak-anak Tuhan, berdiskusi yang benar. Bila perlu kamu ke hamba-hamba Tuhan, komunikasi. Bukan cari channel yang berseberangan, yang tanda kutip, malah itu jadi satu bahan tertawaan. Inilah sebuah kesalahan, teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang lain. Pak Lidara, tanggapin Pak Lidara. Ya, shalom. Ya, jadi Salam. ya shalom. Ya, jadi ini Pak Bom nggak usah di ini naik darah. Ya, jadi Nggak gini naik aja. darah. Nggak naik Iya. darah, cuma tekan biar supaya jangan yang lain takut, supaya lain Iya. takut. Iya, makanya Belajar boleh. sesat itu. Jadi kalau mau ini kasih aja ayat sama dia begini. Nah, soal dia mau ngomong sama macam, ya. Kalau dia nggak bisa tunjukin ayat, ya nggak usah ditanggapin, nggak usah diturunin aja. Berarti Nih, dia tidak ini mengerti apa-apa. Masuk akal sama- nggak? Dia bilang ini surga tingkat pertama ini awan-awan ini surga tingkat pertama. Kira-kira masuk akal nggak ayat ini? Nggak ada Pak, di situ nggak bicara surga. Siapa yang bicara surga? Itu Di teks aslinya bahasa Ibrani saja tidak bisa bicara hasamayim, tidak bisa bicara surga. Dari mana dia bisa menafsirkan itu surga gitu loh? Itu kan memang Saya kalau orang pengajar bidat begitu saya keras, mending saya usir. berarti nggak asal-asalan dia. Nah, nanti kan ini yang akan menilai. Toh di channelnya Muslim juga dia ngomong-ngomong begitu. Ya Muslimnya juga akan protes juga karena apa? Tidak sesuai juga. Gitu loh.
Jadi ya apa ya? Ya karena dia mungkin mau cari panggung aja ya. Pak Lidara, betul. Ya, jadi Orangnya itu keras kepala, keras hati. ya, dia menginikan dengan ininya dia sendiri. Gitu. Dia Iya. mau menafsirkan dengan daya pikirnya dia sendiri gitu loh. Terus dia Yang udah ngambil jelas salah. Iya, dia ngambil referensi dari mana. Dia mungkin Iya, ambil referensi hanya sepotong-sepotong kan itu. betul. Jadi jangan bawa-bawa orang lah. Kemarin juga Pak Bambang Nursena ya udah marah. Ada marah kepada channel Christuber itu yang ngambil videonya dia, terus kemudian diupload ke channelnya, mengatakan wah ini Buya Sakur dipermalukan oleh Bambang Nursena. Ini semuanya. Akhirnya Bambang Nursena kan terpojok gitu loh. Sedangkan videonya dia yang di ininya itu dia nggak mau, dia makanya marah itu ya, Pak ini. Jadi janganlah Punya saya sering Pak digituin. iya makanya jangan pakai Sofia aku referensi. mereview siapa padahal gue nggak ada di situ. Ya makanya itu jangan kayak Ehem ini pakai bawa-bawa siapa Rita Wahyu, bawa-bawa Esra Soru yang mungkin yang omongannya dia tafsirkan sendiri gitu. Itu bahaya, jangan begitu ya. Kalau mau silakan Saya saja. bilang begini Pak Lidara, perbedaan itu wajar lah. Kayak kemarin Berita Wahyu juga mengatakan Yesus dari Roh Iya boleh. Kudus dan sebagainya. Tapi kalau saya sih Iya, nggak ingin memperpanjang hal itulah. iya, nggak apa-apa. Berbeda itu wajar, tetapi perbedaan itu kan bukan menyimpangkan gitu loh. Gini, Ya Pak bukan Lidara. penyimpangan dari itu. Dari Begini, asli. teman-teman, saya kalau orang sudah ajar salah, saya paling keras. Apalagi ngaku Kristen, doa Bapa kami tidak tahu, pengakuan iman tidak tahu. Tahu nggak ayat ini berarti dia menuduh ya. Ini sedangkan dia bilang Esra Soru. Sedangkan Esra Soru saya pernah nonton ya khotbahnya tentang 1 Samuel 28 ini. Ya, coba saudara-saudara semua ketik Esra Soru 1 Samuel 28 ini ayat 13. Ya, apakah Pak Bom salah atau tidak? Nih, ya, apakah Samuel ini bagaimana ya? Kau kalau masih nonton, kau nonton 1 Samuel 28 ayat 13 tentang Esra Soru. Esra Soru baru kau ketik 1 Samuel 28 ayat 13. Yang benar Pak Bomom atau lu? Kau jangan bawa nama pendeta. Supaya kau paham. Kau tadi bawa Esra Soru toh? Coba kau belajar sama Esra Soru. Apakah Pak Bomom berseberangan dengan Esra Soru atau tidak? Esra Soru itu orang hebat. Cuma otakmu saja yang nau-nau. Kau nonton ya? Coba teman-teman semua ketik Esra Soru 1 Samuel 28 ayat 13. Tidak akan beda dengan Pak Bombom. Tidak akan beda. Satu denom kok bisa beda. Kau belajar lagi ya. Kau tuh pengajar sesat ya. Saya tahu kau tuh hamba penyesat itu. Bukan jemaat biasa. Saya tahu kau itu, kau pengajar setan itu, antikris kau itu. Masa kok orang mengajar bilang orang-orang yang tidak kudus kayak Nabi Samuel kok masuk neraka dikasih keluar rohnya? Aneh-aneh saja. Saya sudah kasih ayat begitu banyak, ada 5 ayat kau tidak mengerti. Oke, kita lanjut yang lain. Selamat malam. Batu Karang. Batu Karang, buka mic-nya. Batu Karang. Malam Pak. Ya. Tuhan Malam. memberkati. Saya Shalom. Iya, saya mendengarkan aja dulu. Ya, baik. Aneh-aneh masa kok. Pak Kiai Haji Lidara, silakan.
Ada itu teman baru nih baru masuk. Ada Pak Kiai Uber, Haji Lidara. ada Ya. Uber. Ya, ya itulah. Selamat malam. Selamat malam. Begini Bang. Bagaimana Bang? Gimana Bang? Ini begini Bang. Ini saya jadi gelar saya kakak sekarang. Kakak kita Kakak. Jadi, saya itu begini kawan, begini Bang. Iya Pak. Karena saya itu sudah dikasih gelar kakak. Ya. Kakak itu namanya Qudsu Hasamayim. Qudsu Hasamayim itu adalah surga yang suci. Jadi Oh, K begitu. itu Qudsu, H itu Hasamayim. Jadi Oh, surga yang suci. Tidak ada kawin mawin, tidak tidak ada bidadoro. bidadoro. Jadi begitu. Begitu Bang. Oh begitu Pak. Gitu Bang. Ini siapa punya yang ada YouTube ini Bang? Siapa yang ada YouTube Bang? Nggak tahu Bang. Atau X8 bagaimana tuh Bang? X8 tuh lagi tenang-tenang Bang. Aneh-aneh ini sekarang nih orang-orang. Aneh-aneh aja. Belajar ya, ya teman-teman semua pecinta Sultan BEM 2, Pak Bomo orangnya tuh keras. Saya keras dalam arti karena saya tidak mau jemaat jadi sesat seperti mereka itu ya. Sekarang perhatikan ya, hati-hati ya, saya ingatkan ya. Dunia YouTube sekarang pengaruhnya sangat luas. Satu orang menyesatkan 10 kali 10 jadi 100. Ya. Seperti tadi Ehem ini. Ehem ini pasti banyak orang yang suka, senang juga. Tapi kalau hanya orang botol yang suka, masa dia bilang, sudah panggil dukun, Pak Bombom tahu dunia roh enggak? Kau belum kenal Pak Bombom, bro. Ya, setan kau itu yang nanti saya kasih keluar dari otakmu. Ya, Ehem ya. Saya ini yang tukang kasih keluar jin setan dari dalam diri manusia nakal. Kayak kau itu. Ya, Ehem ya, kau dengar ya. Tidak ada dukun itu, ya. Dukun itu pergi kasih keluar roh-roh dari dalam tanah. Itu Nabi Samuel. Kau sudah pernah baca ayat? Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Udah pernah dengar gak? Jangan pelintir-pelintir ayat. Kau itu perlu setengking karena orang belum bicara kau tinggal mulut kayak cerewet. Makanya kau terus setengking ya, nggak boleh mengajar sembarang. Tadi saya sudah jelaskan ayat per ayat. Kau belajar. Kalau kau belajar Esra Soru, sekarang kau putar. 1 Samuel 28:13 Esra Soru. Tidak akan melenceng dari Pak Bombo. Karena kami satu denom. Kau dari denom mana? Doa bapak kami saja nggak ngerti, nggak tahu salah-salah. Pengakuan iman rasuli aja nggak ngerti. Gimana kau mau dibilang orang Kristen? Pusing aku. Lebih baik saya bisa menangis itu kalau dengar kau itu. Ya. Seperti mana itu gambarnya itu? Saya belum kasih masuk lagi ya. Jadi harus belajar Alkitab baik-baik ya. Jangan Anda masuk di sini bikin channel ini jadi amburadur saja. Lebih baik kau buka channel. Apa ada orang bisa nonton nggak channel kau yang abal-abal itu? Oke, selamat malam Pak Budiman. Pak Budiman. Shalom. Shalom. Pak Umum. Ya. Shalom. Ya, salam. Shalom. Selamat malam. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Mungkin suara saya agak terganggu. Mohon maaf. Selamat malam, Kristus. Ya, selamat malam. Saya saya belum bisa berkomentar karena saya baru masuk. Ini Signal lagi nggak bagus ya Pak, tempat Bapak ya? saya perkenalkan diri aja atau selamat datang dulu. Semoga bisa diterima dengan baik di channel ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Ya, Bapak di mana? mantap. Makasih Sinyalnya juga, kurang Pak. bagus ya. Kayaknya Iya, ini ya. signalnya putus-putus. Putus-putus dia signalnya. Ya, lanjut yang lain dulu, Pak. Silakan yang lain. Siapa yang mau berikan tanggapan, masukan? Iya, Pak. Tadi masalah apa yang roh-roh itu ya, Pak ya? Yang Samuel beramal tuh. itu kan. Nah, itu di dalam Imamat 19 ayat 31 sama Imamat 20. Nah, pasal 20 ayat 6 itu sangat jelas. Itu tidak berkenan. Makanya kan itu sebenarnya itu bukan siapa Samuel itu sesungguhnya itu ya roh-roh yang nyamar yang menyerupai Samuel gitu. Nah, kalau misalnya itu andai kata itu Samuel, jadi bagaimana dengan ayat ini yang Imamat 19 ayat yang 31 sama Imamat pasal 20 ayat 6 gitu. Betul sekali. Jadi bertentangan gitu loh. Betul. Apalagi yang memiliki hak antara hidup dan mati itu kan hanya Adonai saja atau Tuhan gitu kan. Nah, kalau apalagi yang di premisnya Pak siapa itu tadi Pak Ehem. Nah, ini sangat problem sekali gitu loh, mengatakan bahwa semua orang-orang itu berada di dalam neraka. Loh, kalau misalnya di dalam neraka, berarti neraka itu kan sebenarnya kan nanti di akhir zaman baru adanya neraka itu loh. Yang ada itu Bukan, maksudnya dia mungkin Seoul. Di Seoul, semua itu di Seoul ya. Seoul memang bagian Gehenna dari neraka. Nah, ini sangat problem sekali gitu loh. Itu sebenarnya itu yang seperti Samuel, terus Abraham, Ishak, Yakov, Musa, itu di Firdaus itu. Ya seperti di Firdaus itu setelah Yesus bangkit, dia membawa tawanan-tawanan ke atas. Nah, dari situ kan seperti Abraham juga penglihatannya kepada Abraham itu kan perumpamaan gitu ya. Nah, itu bagaimana tentang kisah Abraham yang patut berdasarkan keimanan, imannya. Ini kan orang-orang benar ini. Nabi-nabi kan banyak dibunuh, banyak mati. Nih. Nah. Perhatikan ayat ini. Ini Ehem ini nggak pernah baca firman Tuhan baik-baik ya. Iya. Dikatakan bahwa orang mati, ini saya sudah 2, tambah tadi 3. Nih, di sini lagi. Masa dia nggak ngerti pengkhotbah 9 ini? Ini pengkhotbah 9 ayat 5. Oh, belajar banyak ya. Guru-guru, siapa sih? Nih. Orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa lagi. Siapa yang feedback ini? Tolong dimute lah. Cabut handsetnya. Apa ini? Sang pencari terang. Nah, nih. Ya, anak-anak Tuhan baca ya, baik-baik ya. Jangan dengar ini orang-orang begini nih ya. Nggak ngerti dia. Oh, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Jadi Nabi Samuel sudah mati, sudah ada di tempat surga. Ada di mana? Mau ayatnya? Sebentar saya kasih. Ini orang-orang nih kok ngawur sekali sampaikan ayat firman Tuhan orang-orang sekarang. Pengajar bidat ini saya paling keras. Saya tidak pernah mau lemah-lemah. Karena dia pengaruh sangat besar loh. Satu orang bisa mempengaruhi 1000 orang. Perhatikan ya. Orang-orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Perhatikan. Orang yang memandang aku, perhatikan.
Raja Saul yang pernah melihat Nabi Samuel tidak akan melihat Samuel lagi. Ini saya ganti dia punya teks. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, sebegitu demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Anda gereja di mana atau Anda hamba Tuhan di mana? Orang yang sudah mati sudah tidak akan muncul lagi. Kalau Anda percaya dukun roro mati, itu setan. Sama seperti otak Anda. Makanya Pak Bomong paling keras. Karena Pak Bomong tidak mau. Sekarang ini akhir zaman Pak Bomong keras. Ya. Satu orang pengaruh bisa 10.000 orang. Pak Bomong saja kalau ngajar sesat, orang bisa lari. Berapa orang pasti percaya. Jadi Pak Bomong itu paling keras, orang-orang Kristen yang ajar-ajar salah. Masa kau bilang Nabi Samuel itu dari dalam tanah? Aduh, kau tidak baca firman Tuhan. Hari ini orang mati langsung. Kau baca di tidak surat Paulus 1 Tesalonika 4 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 1. Kau baca ayatnya banyak. Ini framing pakai ayat sendiri, nggak boleh. Saya itu minta maaf ya teman-teman semua, kalau Pak Bomong keras itu bukan keras untuk orang seberang. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Saya keras sama orang Kristen karena orang Kristen ini sok tahu. Ngadu-ngadu pendeta-pendeta, ngadu-ngadu hamba Tuhan. Padahal dia sekolahnya sekolah di YouTube. Dia senang kalau hamba Tuhan ini senang, dia senang. Oh bawa Bapak Pendeta Esra Soru. Semua saksikan ya, sekarang nonton 1 Samuel 28 ayat 13 dan 15. Ketik Esra Soru. Tidak akan beda sama dengan Pak Bomong, pasti sama. Aduh. Kau sekolah lagi Alkitab ya? Aduh, Anda ini memang bawa-bawa nama pendeta, susah lagi. Saya itu keras sama orang-orang Kristen. Saya jujur ya, saya keras. Karena ini sudah akhir zaman. Macam channel JNAS itu. Pandang mata saya, kau boleh ketawa. Saya adalah Yahweh Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dalam diri Pak Bomong. Perhatikan. Kau tertawa saya? Itu ajaran apa? Kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, jangan ajar kepada jemaat di dunia YouTube sebarang-sebarang. Masih bicara Anak, Bapa, dan Roh Kudus, baru urus rambut lagi begini. Aneh kan? Hati-hati ya, anak-anak Tuhan sudah pintar-pintar sekarang. Jangan menilai belajar Alkitab, belajar baca baik-baik. Pak Bomong bukan marah ya. Ingat ya. Pak Bomong dari buka channel Sulata BEM 2, Pak Bomong sudah tekadkan komitmen dari pertama. Minta maaf, Pak Bomong punya pengajaran bukan saya marah. Firman Tuhan katakan tegurlah. Ya, tegurlah. Siapa yang berbuat dosa, tegurlah depan semua orang, biar dia malu. Ya, dengar ya, Pak Bomong kasih firman Tuhan, 2 saja. Ya, kalau mau marah sama Pak Bomong, silakan. Perhatikan, saya katakan, dengar, saya baca firman Tuhan ya, supaya kita jangan bilang Pak Bomong begini ya. Perhatikan ya, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Ini YouTube. Kalau Anda mengajar salah, itu berbuat dosa. Bukan karena saya benci, karena saya salah. Sayang. Amsal 27 ayat 3. Karena saya sayang, bukan saya benci. Matius 5, perhatikan. Ya, jadi jangan salahkan Pak Bomong orang jahat, tidak. Perhatikan ayat ini. Nah, jika ya, katakan hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Pak Bomong punya pengajaran di channel ini, kalau orang bidat sudah tidak mengaku Trinitas, ya,
Kalau Anda bilang Trinitas di mana, masuk sini baru saya jelaskan. Sudah mengajar salah, bilang nabi-nabi kasih keluar dari dalam tanah. Sudah panggil orang dukun, penenung, keluarkan roh, itu sudah benar lagi. Itu sesat, bidat itu. Bilang Pak Bobom sudah tahu dunia roh. Saya tidak tahu dukun, tapi saya kasih keluar dukun itu setan-setan dari tubuh orang-orang, jemaat-jemaat. Aneh-aneh saja kau bicara begitu ya. Mau saya kasih ayat lagi? Jangan kau bilang saya benci kau ya. Jadi anak-anak Tuhan harus paham firman Tuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Anak-anak Tuhan. Apakah Pak Bomo menyampaikan kebenaran sampai Pak Bomo menjadi musuhmu? Pak Bomo hanya manusia. Saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran. Meskipun saya orang tidak benar. Jadi jangan kita terjemahkan Alkitab sembarang-sembarang. Tidak memahami. Blunder kiri kanan. Saya tidak mencari namanya saya top kita. Saya mau mencari anak-anak Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Bukan saya mau mencari kebenaran atau mencari apa, tidak. Masa ada orang mati, orang Kristen masuk di mana? Surga, ada ayatnya, banyak sekali ayatnya. Mati hari ini harus ada di surga. Ada ayatnya, baca Lukas 16 ayat 23 dan selanjutnya. Lazarus dan orang kaya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Hari ini kita mati, kau dengarin. Hari ini kita mati, roh langsung kembali ke atas. Ayatnya di mana? Pengkhotbah 12 ayat 7. Ayub 34 ayat 14. Om lawan lagi. Tulis ya anak-anak Tuhan ya. Baru jiwanya kemana? Jiwanya ke atas. Jadi bukan Trinitas lagi. Roh dan jiwa itu bersamaan, naik. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Pada waktu diciptakan, itu tanah kan mati itu. Tanah mati itu. Tubuh itu. Tanah itu. Tuhan menghembuskan, menciptakan serupa dan segambar. Disitulah roh dan jiwa masuk. Begitu pula pada waktu naik. Jiwa roh naik. Kemana? Ke Firdaus. Ayatnya di mana? Wahyu 14 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Itu ayatnya. Yohanes 14 ayat 2. Kau belajar ya? Jadi orang Kristen malam hari ini jangan takut. Anda mati bersama-sama dengan Bapa di surga. Yang katakan bukan Pak Bobom, Alkitab. Yang di rumah katakan amin. Jadi kalau saya minta maaf ya, kalau saya keras sama orang bidat, karena pengaruhnya sangat besar. Dia berbicara di YouTube. Yang negatifnya orang yang dengar, oh berarti ini Kristen begini bahaya ya. Apalagi yang sudah ada pengajar. Pandang mata saya. Pandang mata saya. Saya adalah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Ada dalam diri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam diri saya. Saya pakai Pak Bobom punya tubuh. Perhatikan mata saya. Kau anak-anak, aduh. Itu sudah sangat luar biasa ya. Ya, oke. Anak-anak Tuhan, semuanya terus berkati. Ini ada ini. Pak Lobo, kira-kira bagaimana Pak Lobo? Ada di bawah. Anda mau dialog sama dia? Abang, Pak Lobo. Pak Lobo. Ya boleh sama saya Pak nanti. Oke, Pak Lidara udah ngomong. Saya udah enggak ya? Oke, salam. Boleh Ya, saya ngomong, salam. jangan dihakimi ya, namanya berbeda. Ya. Bukan dihakimi Pak. Bapak itu perlu ditegur. Bapak jangan pakai senjata dihakimi, nggak boleh. Pak, bagaimana tadi Bapak bilangnya menghakimi. Gini, saya jelasin. Saya dari tadi nggak bisa jelasin, nggak boleh bentar, Pak. Boleh saya ngomong, saya jelasin. Bentar. Nanti kalau mau saya salah, oke, bilang saya salah. Oke, saya terima. Ya, tahu. Jangan orang ngomong aja nggak boleh. Bagaimana? Dengerin. Bentar, Pak.
Saya Tadi nggak bawa Bapak Esa Soro dalam mengatakan, kasus satu. Dengerin Bapak Pak, mengatakan, pencerah. Bapak mengatakan, Diam dulu, bentar. saya ngomong dulu, Bapak tadi pencerah. mengatakan bahwa kita Ehem, ini kau dengar. menghakimi. Bagaimana dengan Mazmur 118 ayat 18, Pak? Di situ Ayat dikatakan selanjutnya. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pengajaran-pengajaran keras ini kenapa kok ditolak? Itu, Pak. Nah, Gimana itu? ya, silakan. Kau baca ini, Ehem, kau baca ini ya. Teman-teman semua di rumah baca ya. Silakan. Kau jelaskan ini, kau jelaskan. Saya jelasin yang 1 Samuel tadi. Saya jelasin dulu. Ya, baca boleh itu dulu, bicara baca aja itu. nih. Jangan keluar ke 1 Samuel. Kau baca dulu itu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, itu. Udah? Kau paham Saya itu? bicara, boleh saya bicara? Boleh saya Ya, bicara sudah. Ya, bicara. Ya, jadi ya saya bawa Samuel, tidak bawa pendeta Esdru. Yang saya bawa pendeta Esdru penjelasan tentang surga, Shemayin itu. Jadi ya jangan dipelintir perkataan orang, Pak, nggak boleh, Pak. Jadi saya bawa 1 Samuel untuk menjelaskan bahwa Samuel itu mati, turun ke dunia orang mati. Di dunia orang mati ada 2 tempat. Satu Hades buat yang nggak selamat, satu Firdaus di tempat dunia orang mati untuk yang selamat, untuk menunggu nabi-nabi dijemput Yesus mati. Maka Yesus mati turun ke dunia orang mati. Itu ayatnya tadi sudah dikasih. Menjemput nabi-nabi yang selamat, Samuel, Abraham, semua baru diangkat ke surga. Sebelum Yesus turun dan mengangkat Firdaus ke surga, semua mati ke dunia orang mati yang selamat, tapi di Firdaus. Setelah Yesus mengangkat ke surga, kita orang Kristen mati langsung ke surga. Karena sudah tidak lagi turun ke dunia orang mati. Itu penjelasan saya. Tunggu, jangan dipotong dulu, Pak. Oke, jadi ketika Pak Bom bilang Samuel mati langsung ke surga, itu salah sekali, Pak. Belum, waktunya belum. Semua menunggu di dunia orang mati. Penjelasan saya 1 Samuel itu menjelaskan maksudnya ketika dukun wanita itu memanggil roh Samuel, karena dia dukun, dia yang dia panggil adalah setan yang menjelma jadi roh Samuel. Tapi ketika dia panggil, Tuhan memberikan roh Samuel turun dari Firdaus, maka dia kaget. Dia menjerit. Salah Pak Em. Tunggu jelasin dulu. Pak Em, bentar Pak Em. Ada diam dulu. Biarkan dia bicara, Semua pemirsa dengar. Saya jelasin. Dengar dulu. Biar aja. Dengar dulu Pak Ehem ngomong. Makanya kita berpikir secara logika orang cerdas saja ya. Dukun itu bisa manggil setan. Pasti dia tahu itu setan yang keluar. Ketika dukun itu manggil roh Samuel, dia kaget, dia menjerit. Berarti kan dia tahu itu bukan kalau setan yang dia berpikir panggil. secara cerdas, Sebentar. secara cerdas, Biar aja Pak. kenapa ke berkonsultasi ke ontak? Biar aja Pak. Sabar. Nanti kalau saya salah. Biar aja dia bicara. Pak Em lanjut. Dengar dulu Pak Ehem bicara Pak. Dengar dulu Pak. Ini kan kita beda teologi, jangan suka disesat-sesatin, nggak boleh. Saya bilang, stop. Kau bicara saja dulu. Sebentar saja kau. Lanjut. Ya itu kan argumen saya dari saya sebagai. Iya. Kau bicara sudah. Lanjut. Logika kita yang cerdas, kalau seorang dukun manggil setan, tapi dukunnya kaget, berarti itu yang datang memang roh Samuel asli. Dari mana roh Samuel asli? Dari Firdaus, dunia orang mati, untuk orang yang selamat. Karena kenapa bisa roh Samuel asli? Karena Tuhan memberikan supaya Saul melihat Samuel yang datang asli. Makanya Tuhan istilahnya kasih roh Samuel yang Tuhan asli mengizinkan dari Pak. keluar. Tuhan mengizinkan. Iya mengizinkan istilahnya begitu. Nah, dari mana juga kita tahu itu dunia orang mati? Dari yang waktu Yesus mati disalib itu banyak orang-orang kudus yang bangkit. Nah, itu nggak mungkin dari surga dia turun orang kudus. Ayatnya pelan-pelan, tenang aja. Udah kau bicara tidak ada yang potong. Lanjut bicara. Tunggu, saya kasih ayat, katanya Pak Momon suruh saya kasih ayat tuh. Saya kan nggak hafal ayat. Saya cari dulu catatannya. Tenang aja Pak. Matius 27 ayat 50-53 itu dari Firdaus semua bangkit. Dari dunia orang mati yang selamat, bukan dari surga.
Firdaus, makanya saya jelaskan, Firdaus pertama kali itu di dunia orang mati, untuk yang selamat. Kita bisa tahu dari mana? Dari Lukas 19 ayat 31, itulah Lazarus dan orang kaya yang mati. Dan waktu yang di kanan Yesus yang mati, Jangan. Biarkan aja dia bicara dulu, biarkan. Lukas 23:43 itu bukan di surga, karena Yesus belum naik ke surga, itu dunia orang mati yang di sebelah kanan. Udah, itu penjelasan saya. Dan soal surga, kalau surga saya Sabar, jangan. Dengar saya. Saya sini moderator. Saya Samuel tidak membawa referensi Esasoru. Yang saya bawa surga yang pertama itu, yang tingkat pertama yang Pak Bomo bilang itu ada referensi dari Ibu Rita dan Pendeta Esasoru. Udah, saya kira. Udah. Sudah? Oke. Jangan sabar. Anak Batak jangan masuk. Jangan. Anak Batak sabar. Saya belum izinkan. Ingat ya, ikut aturan main di sini ya. Bapak sudah selesai? Iya, silakan. Oke. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Pada waktu Bapak mati, Bapak punya roh itu kemana? Kita orang Kristen mati langsung ke Firdaus surga. Karena Firdaus yang di dunia orang mati zaman Ayatnya mana? Ayatnya mana? Inilah kalau orang selalu menanya ayat, orang tanya secara alkitabiah gak Pak? Gitu. Kalau orang yang menanya ayatnya mana? Ayatnya itu mana? lucu. Oke, Bapak tidak bisa jawab. Terima kasih banyak. Kalau orang yang disiksa di dalam neraka, apa saja yang disiksa? Jiwa rohnya Pak. Jiwa tubuhnya. Tubuhnya nanti dibangkitkan dengan tubuh yang tidak yang bukan tubuh dengan kemuliaan, tapi tubuh yang bisa binasa. Dilempar ke neraka itu dan jiwanya binasa. Yang di dalam itu. Terus rohnya kemana? Roh kembali kepada Tuhan. Ada dua pendapat berbeda ahli-ahli teologi. Satu, rohnya yang jahat kembali kepada Tuhan. Kalau satu lagi berpendapat rohnya udah kotor, udah najis gitu. Tidak kembali kepada Tuhan. Itu dua pendapat. Bapak dengar pendapat orang. Makanya Bapak harus belajar Alkitab, ya. Pak, kalau saya bisa ngomong berarti saya belajar, saya mengerti, Pak. Kalau enggak saya nggak bisa ngomong, Pak. Kamu mau belajar? Saya sebetulnya kagak mau kritik pendeta, tapi karena Pak Bomo saya kau mau belajar tidak mulut busuk. Keluar dari jalur, makanya saya kritik. Kau sudah waktunya saya bicara, kenapa kau bicara panjang? Mulutmu tuh busuk, tahu nggak? Busuk nggak? Karena busuk asal ngomong. Kau saya tahu kau keturunan orang ular beludak. Tahu nggak mulutmu? Udah, ya terserah Bapak, terserah Bapak, iya Bapak. Bapak ya terserah saya karena memang kau pengajar sesat. Sudah bodoh, Bapak ntar malam minta ampun Pak. Ya, kau bodoh. Saya tiap hari minta makanya ampun. Bapak nggak pernah berdoa pagi, nggak pernah saat teduh pagi hari. Karena Bapak nggak pernah berdoa itu, makanya begitu. Orang Kristen sejati pada pagi berdoa Pak. Oke, sekarang kau pengakuan iman. Ayo, pengakuan iman rasuli. Ayo silakan kita mendengar kau. Pengakuan iman rasuli. Pak, pengakuan iman rasuli saya udah bilang saya tahu. Doa Bapak kami saja. Ayo doa Bapak kami sekarang. Pengakuan iman rasuli yang penting. Udah doa Bapak kami sekarang. Dengar ya teman-teman ya. Ini orang bodoh ini. Oke, doa Bapak kami. Oke. Ya udah, oke doa Bapak kami. Saya mau dengar doa Bapak kami. Kau doa Bapak kami. Ayo doa Bapak kami ya. Doa Bapak kami. Bapak. Doa Bapak kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapak kami ya, doa Bapak kami. Diucapkan. Kita itu anak, kita bebas. Aduh. Yang penting ya udah. Oke, udah ya. Ya udah, sekarang giliran saya bicara ya. Bapak kalau saya bilang kayak badu. Mau dengar saya bicara enggak? Kau dari tadi sudah ngomong, saya belum ngomong. Karena saya tanya. Pada waktu orang mati, rohnya kemana? Rohnya saya udah bilang ada dua pendapat. Kalau orang yang mati yang Kristen langsung rohnya ke surga dengan jiwanya ke Yesus, ke Firdaus. Ayatnya mana? Firdaus di surga. Ayatnya di mana? Pak, saya udah bilang saya nggak hafal ayat tapi saya tahu. Bukan nggak hafal, memang kau bodoh. Kau pakai logikamu.
Pak, Kau tahu? Bapak harus tahu ya. Dengar dulu, dengar Bapak dulu. saya Kau tahu saya ajarin biar pintar. Bapak biar pintar saya ajarin ya. Baca Alkitab iya, pertama ya. Kita harus baca ayat-ayat konteksnya, perikopnya semua. Konteks dekat, konteks jauh harus dipelajari. Kedua, logika dasarnya dipakai. Kau tahu nggak? Dalam Jadi. sekolah teologi itu primer itu apa? Namanya primer itu apa? Yang perlu primer itu apa dalam sekolah teologi? Ya hal yang pokok, iman harus dipegang teguh, itu Nah, iman. makanya saya bilang kau bodoh. Dalam ilmu teologi itu primer itu diutamakan Alkitab, Alkitabiah, bukan pakai congor. Ya semua juga pakai Alkitab, Pak. Emangnya Oke, yang pakai kau mau dengar? mengarang bebas kayak Saya tanya, J.K. Rowling. ya, manusia mati itu Ya, kemana? Manusia mati kemana? Manusia mati, saya bukan berdebat, saya mau ajar orang bodoh yang belagu. Oke, yang saya mau ajar orang bodoh yang belagu kayak Anda, orang Bapak, gila. saya Anda kritik tuh orang Bapak. gila. Terus terang saya kritik Bapak. Ya karena udah, di- saya kritik teologi Anda karena Anda Bapak orang ngawur. gila. Saya tanya, Anda sakit. Masa tato boleh Jiwa. orang Kristen Oke, boleh tato? saya tanya boleh dulu. tahu, tato Ya udah dilarang. tanya, roh kemana? Ayo, roh kemana? Udah roh kemana? Ayo. Adam di surga, itu udah ngaco lagi. Nah, Yudas masuk sebentar surga, dulu, udah saya tahu tanya mati dulu. bunuh diri, nggak Pada ada waktu yang masuk Bapak surga, nggak ada yang mati, selamat. Bapak mati, rohmu kemana? Hah? Saya ke surga, ke Firdaus langsung. Oke, saya tanya, Allah sekarang ada di mana? Allah, Bapak Allah di mana? Allah di Apa, surga, di kerajaan Di surga itu Allah di mana? Di mana itu? Kerajaan surga, tingkat ketiga. Tadi kau bilang Firdaus dalam tanah, Taman Eden di dalam tanah. Jadi kalau orang yang mati langsung ada dalam Inilah tanah. kalau Bapak Taman kagak Eden. mengerti penjelasannya. Saya udah bilang, zaman sebelum Yesus Oke. Firdaus itu di dunia orang Ya mati udah. untuk yang selamat. Ya Firdaus udah, itu teman-teman adalah dengan kopi nama baik-baik Firdausnya. ya. Sutopa bomom toh orang Nama masuk jerat Eden dalam asalnya lubang toh. Firdaus itu. Oke, saya tanya. Dengar baik-baik ya, saya belum berdebat, saya tanya. Kalau Ehem mati, rohnya kemana? Ke surga, Pak. Saya tidak tanya surga. Surga itu bahasa Sanskerta. Itu tempat orang benar. Ke Firdaus. Surga bukan Saya udah bahasa bilang, Ibrani. ke Firdaus surga. Ya udah, Firdaus tidak usah. surga, Saya bukan karena tanya sudah Firdaus. diangkat ke surga. Rohnya kemana? Rohnya Rohnya kemana? kembali kepada Yesus, Bapa segala roh kepada Bapa. Apakah Yesus itu Bapa? Bapak mau bicara Trinitas. Ya saya tanya, Yesus itu Bapa? Bapak, ketika Bapak bicara ada dua tahta Elohim dan tahta anak domba, itu bagi orang Triteos diketahui. Bapak Trinitas kan bukan? Bapak Trinitas bukan? Allah. Saya Trinitas. Bapak Trinitas. Sekarang Yesus itu Bapa atau Bapa itu Yesus? Saya tanya Bapak dulu. Sama. Bapak, ya saya jelasin deh ya Trinitas soal Ya, Trinitas. Bapak jelasin dulu. Ya, saya tanya dulu. Pertama, roh ini, awalnya lihat tangan saya nih. Roh Tangannya ini dulu, saya jelasin, Yesus atau Yesus ini roh atau Bapak ini? Coba jelaskan sama saya. Roh itu roh Allah cuma satu dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus ya. Dari mana asalnya? Bapa itu dulu pertama kali di jam itu mereka satu. Bapa membelah diri jadi Putra dan Roh Kudus ya. Tapi mereka tidak bisa dipisahkan. Perikeropis artinya saling mengisi ya. Itu. Kok membelah diri? Dari mana membelah diri? Pak, Bapak dari mana ajarannya membelah diri? Ngaco nih orang Pak Bombong. Saya jelasin. Ngaco nih. Pendapat Trinitas, jangan bilang ngaco, ini pendapat Trinitas. Jadi dari mana pembelah diri? Saya tanya, ayatnya mana? Bentar. Ayatnya mana? Saya jelasin dulu. Ayat, saya tanya kamu ayatnya mana? Pembelahan diri. Jawab saya dulu. Mengaco kamu nih ya. Tunjukin saya ayat, jangan asal ngoceh. 15 ayat 26. Bukain Pak Bombom. Bukain Pak Bombom, kita lihat. Apa itu? Saya karungin dia nih malam. Ayat apa? Semua Yohanes 15. Semua Bapak. Ayat apa? Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapak. Tadi ayat berapa? Sebentar. Injil apa? Sebentar. Kamu kan bilang tadi Allah membelah diri. Saya tanya kamu ayatnya mana? Ya, ayat berapa? Yes, bukan maksudnya keluar dari diri seperti membelah Nah, diri. kamu udah salah. Bukan membelah diri, Mas.
Ayat Itu berapa bukan tadi membela diri. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kau, sembarangan kau ngomong. Dengerin, Pak, saya udah jelasin asalnya Bapak. Sudah kau diam, kau terlalu banyak mulut. Keluar Yesus seperti membelah Kau diri. sudah Bapak salah membelah ngomong, diri. tapi kau tidak rendah Yesus diri, dikasih tidak rendah perintah hati. Kau terlalu sombong kau. Membelah diri dari Kau dari mana asalnya membelah diri? Woi, Salah dari ngomong, Pak. mana Salah asal ngomong membelah dia. diri? Kau udah salah, kau masih ngotot. Bapak, saya artikan membelah diri, Pak. Bapak asalnya kan Tak bisa begitu kau punya cara. Kau sudah ajarin sesat itu. Ngaco kau itu. Sekarang kalau tanya ayat lu, lidah lu tuh memang lidah tidak bertulang, lidah putar-putar. Nggak boleh begitu lu jadi orang Kristen. Memang lidah. Ngomong kebenaran di atas kebenaran. Saya istilahkan membelah diri karena Sudah salah. Tidak ada istilah membelah diri. Ngaco aja kamu ini. Kau sekolah di mana dulu? karena mereka satu Trinitas. Tidak Di bisa mana dipisahkan. proses Makanya membelah saya dirinya katakan itu di mana, mereka Mas? itu Woi, perikeopis. di mana proses membelah diri? Ngaco aja. Tambah ngomong, tambah ngaco lagi lu. Sudah ngaco. Kau rendah diri sebenarnya, rendah hati. Biar Pak Bom jelasin sama kau, biar kau jelas. Jangan terlalu sombong jadi orang. Ini. Ya, Ini. ini. Kalau orang sombong begini Pak, ingat ya, tinggi hati itu mendahului kejatuhan, itu firman Tuhan. Belajarlah rendah hati. Oh saya tidak paham, saya salah bicara, saya minta maaf. Itu baru namanya orang rendah hati. Kalau sudah salah ngomong, jangan terus ngotot, putar-putar lidah. Kau sama-sama Madia tuh sama, ngejar-ngejar buntut. Iya. Ini. Pak, Udahlah, Mas. Kalau kau orang Kristen, ngaku orang Kristen, dengar dulu saya. Woi, diam dulu. Sekarang Kalau kau orang Kristen, dengar dulu. Gitu ke Pak King David. Kalau Dengar. Woi, ribuan tahun, Pak. dengar dulu. Kalau kau orang Kristen, Bapak hamba Tuhan bukan? sebentar. Kalau saya tanya kau dulu, kalau kau orang Kristen, aduh, capek sama. Kau diam dulu. Semua hamba Tuhan, semua kita di sini hamba Tuhan. Pendeta. Apalagi yang kau mau? Sekarang saya bilang sama kamu, kalau kamu orang Kristen, kamu belajarlah rendah hati. Kalau udah salah bicara, iya saya salah bicara, saya minta maaf. Ini aja saya tanya sama kamu aja, kamu udah ngotot kayak, Pak, diketawain orang sedunia. Kau katakan ke orang Kristen, tapi hatimu keras sekali kayak batu. Kalau sudah salah bicara, saya minta maaf, saya salah bicara. Ya, itu bukan membelah diri, bla bla bla. Saya jelasin dulu begini, saya minta maaf. Itu baru benar lu orang Kristen. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, saling mengampuni. Bukan kau terus nyerocos. Seperti kau hebat sekali. Jangan begitu, Pak. Saya nasihatin kamu, jangan begitu. Bukan soal pendapat kamu, tidak bisa Pak. Kau tidak bisa cara begitu. Nggak bisa kalau pendapat kau dengar. Kalau pendapat sebentar. Pak Bom, diamkan dulu orang ini, Pak Bom. Turunkan dulu sebentar. Kalau kau punya pendapat benar, orang akan terima dengan senang hati. Tapi begitu kau ngomong membelah diri itu, saya udah tidak sejahtera hati saya. Karena kalau sudah salah bicaranya, nanti orang-orang Islam semua bilang, wah ini ajaran sesat semua udah. Kekristenan ini bertabrakan. Itu kesalahan kamu ngomong, kamu harus minta maaf. Bukan kamu ngotot membenarkan diri kamu. Di sini. Itu salah Pak. Salah Pak. Bapak sudah salah bicara, tapi Bapak ngotot itu Pak. Orang kasih tahu, jangan langgar lampu merah, kau terobos. Itu pendapat saya. Saya lewatin lampu merah, itu pendapat saya. Itu kamu udah salah. Botol. Kau betul-betul dikasih tahu, tapi kau botol banget kau tuh. Coba kau bicara sama Pak Lidara itu. Silakan Pak Lidara yang tangani dia. Gak usah Pak Bom. Gak level sama Pak Bom. Sebentar ya. Heran ya. Saya ngomong dulu ya. Sebentar Pak Ehem. Saya jelasin dulu, itu pendapat saya. Kalau saya katakan membelah diri, saya jelasin kenapa saya katakan menjelaskan diri. Karena Yesus dan Roh Kudus asalnya dari Bapa.
sebentar. Dipahami juga. Oke. Yesus itu bukan firman perkataan, tapi firman Boleh. roh, oknum pribadi, bukan firman perkataan. Firman itu Bisa ada saya 3. ngomong. Firman roh, pribadi, Ini Saya oknum, Yudi, firman ngomong perkataan, Yudi punya firman apa? yang ditulis di Palidara buku. Yudi punya Itulah apa ini? Yudi firman. punya apa? Ehem, sebentar Ehem begini Ehem, saya mau tanya, Anda ini belajar dari mana? Belajar dengan pemahamanmu sendiri atau kamu belajar teologi ya? Pak, biarpun saya bukan hamba Tuhan, saya belajar teologi ya dikit-dikit ya dari Iya, dari belajar di kecil, mana? dari Di kecil, mana? dan selalu saya Belajar. belajar kalau Sebentar, membaca belajar ayat-ayat dari Alkitab. mana? Sebentar Pak Ehem, coba dong dengerin dulu orang ngomong. Belajar teologi dari mana? Saya juga belajar teologi dari kecil. Tapi saya belajar teologi dari kecil dengan pemahaman saya. Teologi Oh, itu, jadi pemahaman saya mesti mengikuti Bapak gitu. Mesti mengikuti Bapak. Bukan mengikuti Bapak. Teologis itu atau teologia itu sudah digariskan. Teologis, Bapak tahu arti teologis nggak sih? Teologia, tahu nggak? Bapak ya. Jadi Enggak, setiap saya orang tanya dulu sebentar Pak. Sebentar Pak, Bapak ngerti teologia nggak? Pak ya. Kita bicara agama, Pak, bicara saya teologi, cuma Pak. tanya Pak, teologia itu apa Pak? Saya tanya aja dulu. Teologi pemahaman tentang Alkitab. Oh, tentang pemahaman Tuhan. dari mana? Pemahaman dari mana? Ya dari Alkitab, semua dari Alkitab, semua dasarnya Mas. Masa dari kitab Kerasakti, Pak? Aduh. Itu juga Bapak, Bapak sudah ngasal. Teologia itu adalah berbicara mengenai bagaimana kita memahami atau mempelajari firman Tuhan. Nah, untuk mempelajari firman Tuhan itu ada kaidahnya, Pak. Ada beberapa buku pedoman. Ada garisnya, Pak. Nah, garis-garis kaidah itu ada pedomannya, tidak bisa keluar dari situ, Pak. Bukan membaca Alkitab. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu, Pak. Ya, tidak boleh semua ilmu, semua pengajaran, semua teologia itu punya garis, Pak. Tidak boleh keluar dari garis itu. Nah, mengenai pemahaman boleh saja pemahaman itu. Tetapi pemahaman itu keluar nggak dari garis teologia. Contoh, Bapak sudah keluar dari garis teologia. Contoh, Bapak mengatakan mengambil asumsi sendiri dengan pemikiran Bapak yang mohon maaf, Bapak terlalu sok tahu mengenai bahwa katanya membelah diri. Tidak ada teologi Allah membelah diri, Pak. Tidak ada. Kemudian firman itu nggak bisa Pak. Dari Bapak. Begini Pak, sebentar Pak. Bapak-bapak gereja ahli-ahli teologi yang jauh ratusan kali lebih pintar dari Bapak dan lebih pintar dari saya, itu tidak pernah mengartikan seperti itu. Tidak pernah mengartikan seenak-enaknya. Boleh Pak, Bapak itu mau kan mengartikan, cuman bahasa menyatakan Yesus berasal dari Bapak. Tapi nggak Yesus bisa Pak, adalah nanti Bapak, yang dengar tapi sebentar diberikan Pak, sendiri, Bapak, nama sendiri. Pak, nanti Bapak kalau ngomong begitu dengan Kalau untuk otak Bapak, orang akan menilai, oh Bapak ini akhirnya jadi bidat dan sesat. Iya, kalau untuk diri dia sendiri boleh. Kalau Bapak Iya, buat begini, diri lu Pak. sendiri boleh. Kalau Jangan kamu- untuk semua umum. Kalau Bapak berpikir di dalam pikirannya Bapak sendiri, silakan, tidak diungkapkan, tidak dikeluarkan. Tapi ketika Bapak mengungkapkan, keluarkan dengan membelah diri, memangnya amuba. Kalau virus nggak usah membelah diri, Pak. Bapak Gitu tanya loh. saya jelasin pendapat saya. Oke. Yesus saya artikan Bapak membelah diri karena Yesus Nggak berasal dari bisa, Bapak, Roh Kudus Pak. berasal dari Bapak. Nggak Terserah orang bisa. mau terima itu Kalau pendapat Bapak- saya. kalau Saya Bapak- Memang nggak Oke. boleh. Kaidah Anda sudah melanggar kaidah-kaidah
teologi ya udah nggak boleh. Ajar dia, Bang Ada Mordecai. apa ini ribut-ribut? Apa Bang Mordecai? Ini ada jin Tomang mau masuk. Karena Pak, dengerin, kalau karena Bapak Trinitas itu sulit mengartikan dijelaskan. Makanya nggak sulit, ribu gampang. tahun ada debat tentang Pak, Trinitas, nggak kelar-kelar ada. sampai sekarang, Pak. Nggak ada, Sebentar. Pak. Trinitas nggak ada Pak perbedaan. Ehem, Trinitas Yang itu bahasa namanya apa Pak? Trinitas. Trinitas itu artinya apa Pak? Trinitas. Trinitas Kamu kan sok tiga dalam kamu kan satu. sok pintar, saya mau tanya. Iya, Tiga itu dalam Trinitas satu. diambil dari bahasa apa? Ya mana tahu Pak, bahasa-bahasa asing. Nah, gitu, makanya Pak. kau sekolah. Kau jangan cuma bilang mau Nanyanya yang belajar. ada aja. Nggak begini, Pak. ada aja. Begini Pak Ehem. Sebentar, Ini Pak. orang Mordecai. tidak 10 detik saja, berilmu 10 detik. tapi 10 detik. ngotot. Ini sama kayak Kamu Madia kan mau channel sama. saya, toh? Makanya saya tanya kau, Trinitas itu apa? Saya udah bilang tiga dalam satu, tidak bisa Kristen Nah, itu saya Blok bilang kau on. bodoh. Iya, bahasanya itu apa? Tiga Orang semua anak pribadi kecil dalam tahu. satu roh, satu Membela. Allah, tidak bisa dipisahkan. Makanya kau Saya belajar, gambarkan kau belajar. Trinitas saya, Bapa, Nggak Putra, dan Roh ada Kudus, teologi ya seperti Perikeropsis. Bapak. Kau belajar. Dipisahkan. Kau dengar. Ini kayaknya bapaknya Yuni, ini kayaknya Yuni ceritain bapaknya ini kayaknya. Kau tahu arti Trinitas kan tidak? Trinitas itu terdiri dari tres dan unus. Tres itu 3, unus itu 1. Makanya kau belajar. Kalau baca Alkitab Saya udah bilang, itu ada, kau dengar dulu. Tak bagi panganang-panganang ya. Lama-lama kita tatam panganang. Mulut diam. Memang ini orang susah Karena kalau sudah diajarkan. tua, belajar. Sombongnya minta ampun. Saya baru ketemu orang sombong kayak gini Pak Bom Bom. Bukan sombong. Ini Pak bukan sombong. Ya, Ini Bongah. dia ini bebal mempertahankan pemikirannya dia. Iya. Dia tidak mau menyamakan pemikiran dengan bapak-bapak gereja, terutama tidak mau menyamakan pemikiran dengan pendeta. Jadi dia mau berbeda sendiri. Jadi ketika dia berbeda sendiri, dia akhirnya jadi sesat dan bidat. Itulah yang Betul. dilakukan oleh Arius dengan kelompoknya. Makanya waktu itu dia disesatkan oleh para konsili. Bapak-bapak gereja, 200 sekian bapak gereja itu menyatukan persepsi. Walaupun berbeda, mereka menyatukan persepsi. Begini, konsili Nikea menentukan begini-begini. Nah, Arius seperti dia. Dia membawa pemikirannya sendiri. Begitu loh. Pak Ehem, Arius tidak mengakui Yesus sebagai Arius tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Pak. Iya, Pak. Dia sendiri juga tidak percaya Trinitas. Sebentar, Bapak orang ini sesat bukan karena nggak percaya Trinitas, Pak. Saya udah bilang saya percaya Trinitas, tapi saya berpendapat orang sesat bukan karena menolak Trinitas. Yang penting menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu udah 100%, Pak. Kalau soal dogma berbeda, itu tidak bisa dikatakan sesat. Jangan kita pikirannya harus seperti bapak-bapak zaman gereja. Ini orang benar Pak. Benar ini orang dungu ini Pak, orang dungu Pak. Karena Bapak tidak mengikuti Terserah aturan Bapak yang ngomong sudah. saya apa terserah. Saya emang nggak peduli omongannya sampah gitu. Saya nggak peduli omongan sampah. Bapak gitu. juga sampah. Bukan begitu. Memang kamu otaknya itu nggak nyampe. Jangan diambil hati ya. Bukan soal diambil hati. Bukan soal diambil hati. Kamu itu diajarin tapi nggak mau menerima. Contohnya begini, mana nih manusia? Kok hilang? Lari. Aduh ngaco. Masa dia bilang Trinitas membelah diri, Pak Mordecai? Begini Pak. Jadi begini, menurut saya begini. Dia ketika dia menjelaskan pengertiannya itu nggak salah, cuman dia memakai istilah yang kurang tepat. Pelan-pelan kita luruskan. Maksud dia itu kan benar. Ya kan, maksud dia benar, tetapi memakai istilah membelah diri yang kurang tepat. Itu aja yang kita luruskan, nggak perlulah kita ribu-ribu.
Mordecai, dia bukan Bukan, dia nggak mau istilah. terima. Iya, Ya, dia tidak mau tipe mensamakan tipe orang kan persepsi masing-masing kan dengan berbeda. enggak, Cukup dia kita aja mengeksegesis dengan pemikirannya dia, Pak, tidak sesuai betul. Alkitabiah. Jadi Kadang itu bukan istilah gitu loh. betul. Betul, Kadang-kadang itu bukan begini, istilah. kadang-kadang kita mengkoreksi orang dengan cara yang kurang baik, orang susah akan menerima. Mungkin ada dengan cara yang lain. Kita benarkan dulu dia dalam hal Nggak mau dia, Pak. maksudnya, kemudian baru Justru kita dia nggak terima. kritik. Mau, dia Baru mau, Pak. kita kritik istilah yang dia pakai itu kurang tepat. Gitu aja sebenarnya. Jadi dia tidak terlalu merasa dilecehkan. Kalau begini kan dia saya terlalu seolah-olah kita ini terlalu menekan gitu kan. Yang penting dalam otak dia, pengertian dia itu maksudnya betul. Dia tadi kan menjelaskan bahwa Yesus itu firman Tuhan. Nah, kemudian cuma dia mengatakan membelah diri. Nah, istilah yang Bukan, dipakai itu yang kurang bukan tepat. begitu. bukan. Saya jelaskan Pak dulu, Pak Mordecai nggak Mordecai ikut dari salah. awal. Nggak Pak ikut dari Mordecai awal. salah. Dia Salah, Pak Mordecai mengatakan keliru. Allah membelah diri. Terus firman itu adalah roh. Roh itu ada 3, yaitu firman roh, firman anak, sama firman Bapa. Dia mengatakan begitu. Jadi ini sudah kacau dia, Pak Mordecai. Ya, dia bukan hanya memakai istilah yang salah. Dia sudah memakai teologi yang dia bangun sendiri. Dia Betul. orang yang ini, saya pernah ngadapin orang seperti ini. Karena apa? Dia mau berbeda dengan yang lain. Dia tidak pernah mau mengikuti, karena yang orang seperti ini, saya nggak usah jauh-jauh. Bapak saya sendiri seperti orang ini. Dia memakai pemikirannya dia baca Alkitab tiap hari, tapi dia menafsirkan dengan daya pikirnya sendiri, tidak memakai teologinya. Makanya tadi dia bilang, Trinitas saja ribuan tahun sampai sekarang nggak pernah beres. Dia sendiri mengasumsikan Trinitas dengan pola pikirnya dia. Padahal dia lupa konsili bapak-bapak gereja sudah dari 325 sudah merumuskan Trinitas ini dengan persepsi yang berbeda-beda, dengan para bapak-bapak gereja yang berbeda dijadikan satu. Nah, kemudian digariskan kaidah-kaidah konsili Nikea itu dengan Trinitas. Arius melawan. Nah, dia termasuk Arius. Arius melawan bahwa Trinitas bukan begini begitu loh. Jadi tadi orang ini benar, dia memang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar. Tetapi teologi yang dia bangun, teologi yang dia sampaikan melenceng jauh. Nah, betul. dia memakai teologinya dia sendiri. Contohnya tadi, ya Trinitas itu dia bilang firman itu ada 3. Membelah diri. Terus Allah membelah diri, dikasih tahu, tapi dia mempertahankan asumsinya dia atau teologinya dia yang dia bangun sendiri. Begitu loh Pak Mordecai. Jadi yang tadi saya mau meluruskan itu maksudnya. Supaya dia jangan berbicara justru nanti yang mendengarkan nanti akan mengatakan, loh kok teologianya ada lagi baru. Ya dengar ribuan orang soalnya. Walaupun sama. Walaupun memang tujuannya sama, benar. Gitu loh. Dia mengakui Trinitas. Doa Bapa kami aja dia bilang itu Yesus ajarkan tidak harus kita berdoa seperti itu, Pak. Nah, suka-suka saya mau berdoa dengan Bapa kami atau tidak. Dia juga mengatakan seperti itu. Gitu loh. Jadi pengakuan iman rasuli nggak perlu. Jadi dia sudah membangun teologi dia sendiri. Itu Pak Mordecai. Silakan Samuel dia udah tanggap salah Samuel tadi itu. Iya. Sudah turun ya, Pak Ilham ya? Dia sudah turun. Ya, kalau dibilang Trinitas sampai sekarang belum beres pun ada benarnya, tapi yang tidak beres itu bukan Trinitasnya. Orangnya yang tidak beres. Ya. Betul, termasuk dia gitu loh. Jadi mungkin pelan-pelan kita luruskan dengan cara yang tidak terlalu menyudutkan begitu ya. Mungkin dia akan menerima. Kadang-kadang orang kalau kita dengan kata-kata yang terlalu menyudutkan, orang susah menerima, apalagi dia merasa dipermalukan di depan umum gitu ya.
Bukan itu aja Pak Mordekai, masalahnya dia bilang orang-orang Kristen ini bodoh semua. Nah, dia lari ke Aditya malah. Gitu. Terus dia lari ke Aditya, dia ngajarin Keluar-keluar di Aditya sana. dengan sebagai orang Kristen dia mengajarin bahwa ini orang Muslim ini loh ini Kristen apalagi. Nah nanti orang Muslim itu akan pakai dia untuk adu ke kita gitu loh Pak. Itu yang saya nggak mau. Kalau dia bilang orang Kristen bodoh semua ya nggak salah juga. Terlalu pinter juga nanti bahaya jadi sombong. Ya iya gitu loh. Tapi dia maksudnya teologi orang Kristen itu ternyata orang Kristen bodoh semua gitu loh. Ya kalau saya nggak mau dibilang bodoh. Ya, Kalau iya, salah jelas. mungkin. Sebetulnya gini, Pak, Kalau Pak Mordekai Pak mau dibilang ya Mordekai, silakan. Kalau saya enggak. ini Balikara, Saya juga nggak mau Pak dibilang bodoh. kita itu sama semua sebetulnya tujuannya. Pak Mordekai juga luar biasa. Pak King, teman-teman. Pak Lidara juga bagus. Teman-teman, Oh silakan. kita sambut dulu ya. Ini tadi kan saya udah bilang mungkin Mbak Yuni punya bapak. Ya kita tanya dulu sama Mbak Yuninya ya. Foto Mbak Yuni kenal. Selamat malam Mbak Yuni. Mbak Yuni. Wah, ya Malam. Oh, ini suaminya Aditya ya? Udah tutup kios Mbak Yuni. udah. Ya udah. Istrinya Aditya ini. Pak Bom ini susah sekali ya, penuh terus full. Makanya masuk cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Nanti di live chat bilang Mbak Yuni, di live chat bilang Pak Bom saya mau masuk, saya kasih masuk ya. Boleh ya? Oh, Pak Bom mah mau cepat-cepat mah ceramah dulu, bosan dengernya. Iklan dulu ah. Oke Mbak Yuni saya iklan dulu ya. Mungkin Mbak Yuni tahu nggak iklan ini Mbak Yuni? Iklan apa sih? Nih Mbak Yuni, jangan ketawa ya. Nah, tuh mantap ya. Gak kelihatan apa-apa, iklan apa? Matanya sutur. Orang nggak ada apa-apa, tulisan apa nggak tahu, baru mau dibaca udah hilang. Oh, tulisannya 72 bidadari. Alah itu lagi gak bosan-bosannya. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. David, Pak Samsung Gugat, Pak Abu Sudi, Horas, Pak Lidara, Horas, Bang Raja Kafir, mantap, Pak Mordekai, Ibu Yudi. Malam. Aduh, saya capek ngedengarnya saya ikut terus tapi di luar terus saya. Jadi Susah masuk ya? ngomong sedikit ya Pak ya, minta sedikit. Boleh. waktu. Jadi saya gini ya, pemahaman saya tentang iman ini. Saya otaknya sebesar tempurung. Allah Bapa itu sangat tidak bisa dijangka oleh otak saya. Hanya sebatas yang ada di Alkitab dan pengajaran yang itu yang bisa saya tangkap. Tapi ada juga sedikit saya bikin teologi sendiri. Saya begini, saya tidak akan tahu Bapa kalau tidak tahu Yesus Kristus. Saya tidak tahu Bapa, saya tahu Yesus Kristus kalau bukan adanya Roh Kudus. Tanpa firman, Bapa saya tidak akan kenal. Tanpa Roh Kudus pun saya tidak akan paham. Jadi Tuhannya orang Kristen ada dua ya Pak ya? Saya percaya, apa Bu? Jadi Tuhannya orang Kristen ada dua ya Pak ya? Kok ada dua? Sito. Katanya satu Tuhan Yesus, yang satu Tuhan Allah Bapa. Ibu otaknya nggak nyampe.
Yesus adalah firman. Udah jelas itu, Bu. Masa dipertanyakan lagi tuh? Firman dari mana, kan katanya kalau berdoa, doanya Tuhan Yesus. Katanya kalau tidak menerima Tuhan Yesus masuk neraka. Jelas. Satu Tuhan Yesus, satu lagi Tuhan Allah Bapa dong. Ada dua dong. Salah. Ada satu dari mana? Jadi gini lah, Bu. Ibu terlalu memaksakan pikiran ibu sendiri. Ibu mau mengajar Tuhan bagaimana dia menjelaskan kepribadiannya, menjelaskan dirinya sendiri. Jadi seolah-olah ibulah yang membuat Tuhan itu nggak boleh, Bu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan jelaskan, itu yang kita terima. Kan Tuhan memang begitu, udah dua. Kalian berdoa Gimana kan ibu tahu dia dua? Gimana saya ibu tahu dia dua? Saya bisa bicara sama Mbak Yuni? Silakan. Selamat malam. Tuhan ya Mbak Yuni ada berapa, Mbak? ada satu aja. Satu. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kalau saya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati Muhammad bisa? Iya, Muhammad cuma utusan doang. Utusan doang. Sekarang saya hanya percaya sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT. Tanpa melewati Muhammad, apa bisa? Ya nggak bisa dong, kan itu Nggak satu bisa. Oke, selesai. Kunci. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Kalau saya hanya percaya sama Muhammad, tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa? Bisa nggak? Ya. Saya balik. Nggak bisa ya? Oke. Jadi Tuhannya Mbak ada berapa? Ulang. Yang pertama tadi saya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya kan? Saya wajib juga kepada Muhammad. Enggak, saya enggak nyembah Muhammad. Oh, enggak menyembah. Iya, sekarang memang mulut ibu mengatakan tidak. Sekarang saya hanya menyembah Tuhan, bukan manusia. Bisa enggak tanpa lewat Muhammad? Ya, bisa enggak seorang Islam tanpa bersahadat? Saya bilang, saya cuma Nah, sekarang jawab dulu pertanyaannya, jawab dulu. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, sekarang saya balik. Bisa nggak saya hanya percaya sama Muhammad tanpa percaya sama Allah SWT? Nggak bisa. Jadi Tuhan ibu ada berapa? Saya udah bilang Tuhan saya satu. Nah, sama. Mulut ibu ngomong satu, tetapi nyatanya Muhammad itu hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kenapa harus tidak ada sepanjang sejarah untuk menyembah Tuhan harus lewat nabi. Nabi hanya menyampaikan firman Tuhan. Iya, betul. Tidak ada seorang pun nabi dari zaman dulu ya yang sudah mati minta didoakan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan ibu seenak perut ibu mengajukan kepada kami. Sekarang kami bertanya kepada ibu mau ngeles. Tuhan ibu nyatanya ada berapa? Jadi Bu, sebelum bertanya, Ibu Yuni, sebelum bertanya, pikir dulu tentang keimanan ibu. Selami baik-baik. Jadi jangan pakai standar ganda, Bu ya. Like. Nontonnya banyak, like-nya kurang. Saya mau tanya Ibu Yuni lagi nih. Bu, jawab saya, Bu. Allah SWT tanpa Jibril bisa nggak? Iya kan, Jibril itu cuma utuh. Apa maksudnya? Maksudnya Ya, kalau cuma jangan disamakan dengan Tuhan, Bu. Kalau cuma utusan, Bu, jangan disamakan Tuhan, Bu. Artinya apa? Mau menyembah Tuhan harus lewat dia, berarti menyamakan Tuhan. Kalau menyamakan Tuhan berarti Tuhan ada dua. Nah, kalau ini tiga, Pak Mordekai, tiga jadi. Allah SWT tanpa Jibril nggak bisa. Muhammad tanpa
Muhammad tanpa Allah SWT juga nggak bisa. Nggak bisa datang dari mananya. Kan ini ada 3 Bu, sini 3 serangkai. Ada Allah SWT, ada Jibril, ada Muhammad. 3 Bu. Apakah Tuhan Ibu ada 3? Bu, Ibu bisa masuk surga nggak Bu? Kalau Ibu hanya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Salah satu nggak ada, nggak bisa loh Bu. Kalau nggak ada Jibril, nggak ada yang nyampein firman kepada si Muhammad. Aja, Pak. Kami nggak pernah Nah, Bu, salah satu nggak ada Bu, nggak bisa Bu. Salah satu nggak ada, nggak akan bisa Bu. Allah Bu, SWT tanpa si Nggak. Jibril nggak bisa nyampe firmannya ke si Muhammad. Begini Pak, Begitulah, David. Bu. Kita mau tanya dia, arti menyembah apa sih? Arti kata menyembah apa sih Bu Yuni? Arti kata menyembah apa sih? Ya menyembah, sujud. Apa? Maksudnya Apa? menyerahkan diri secara Oh, sujud. Wah, cetek banget. Pak cetek bener. Cetek. Loh, memang cetek loh, Pak. Ya Bu ya. Daripada Ibu bisa ke surga nggak Bu? Ibu bisa ke surga nggak Bu? Kalau tanpa lewat Muhammad Bu? tua aja, Ibu bisa Bapak itu punya Ibu bisa Tuhannya ke surga nggak Bu? Tanpa lewat Muhammad Bu? Tuhan Yesus satu, Tuhan Allah Bapa satu. Indah, sekarang Nah. Ibu bisa ke surga nggak Bu? Tanpa lewat Muhammad Bu? Aja, Pak. Balik lagi ke dia Pak Mordekai. Allah tanpa Jibril nggak bisa. Jibril tanpa Muhammad nggak bisa. Muhammad tanpa Jibril nggak bisa. Jibril tanpa bagaimana? Allah SWT nggak bisa. 3 serangkai. Salah Sebentar. satu nggak ada, nggak bisa. Tolong sebentar Pak. Bu Yuni, Apapun dia bisa hidup sebentar sendiri. Bu Yuni. Nggak sebentar. bisa Bu. Kalau nggak ada Jibril nggak nyampe wahyunya. Ibu mengatakan begitu. Ibu mengatakan begitu. Si Ibu. Tapi nyatanya bisa nggak? Nggak Allah bisa. Subhanahu Wa Taala tak berdaya Bu tanpa Muhammad. Bu Yuni, Sekarang saya tanya Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berdaya nggak tanpa Muhammad? Ya bisa lah, dia sendiri juga. Bisa. Oke, kalau bisa sekarang Ibu bisa nggak masuk surga tanpa syahadat? Ya itu kan, itu Nah, ngeles lagi kan artinya apa? Tergantung Muhammad. Tergantung Muhammad. ini antara kepentingan saya dengan kepentingan Allah itu berbeda, Pak. Gak bisa Bagaimana berbeda, Bu? Bagaimana berbeda? Ibu mau sampai tujuan tanpa melewati dia, yang Ibu agungkan itu manusia, nggak bisa, Bu. Ibu harus lewat dia dulu. Ibu harus lewat dia dulu, Bu. setuju. Dari dulu, Bu. Sekarang nabi mana, Bu? Menurut Ibu nabi mana yang lebih dahsyat? Daniel, Bu. Nggak boleh sama-sama dong. Kalau saya mengaku kalau tanpa Nabi Muhammad saya nggak akan mengenal. Nah, agama udah Islam. titik. Artinya apa? Ada 2, Bu. Ada 2. Kalau satu kita percaya sama satu aja udah selesai. Gua datang dari mananya, Bapak? Bapak itu kan dia cuma utusan, cuma penyampai. Nah, kalau cuma utusan, Bu, kalau cuma utusan tanpa lewat dia selesai, Bu. Bisa. Dia juga kan kayak Ibu kan dia manusia biasa, juga berdosa, juga pernah berbuat salah. Kenapa harus lewat dia? Nggak kedengeran. Bukan nggak kedengaran, Bu. Nggak bisa Yuni. jawab. Walah, Bapak ini makanya Pak pikiran itu harus Pak jernih, Pak. Mordekai. Jangan Saya bersuudzon. mau ngomong dulu Pak Mordekai sebentar ya Pak. Aja, Pak. Kalau saya tanya, kenapa kalian berdoa sama Tuhan Yesus? Kan kalian berdoa sama Tuhan Yesus. Memang nggak masalah. Ada dua Tuhan dong. Kan nggak ada masalah. Ibu Itu menganggap pandangan Ibu. Bentar. Ibu menganggap 2 Tuhan, Ibu menganggap kami 2 Tuhan, Bu. Wajar, Bu. Karena Ibu terbiasa menyembah pada 2 Tuhan. Jadi Ibu mau menyamakan kami menyembah 2 Tuhan. Kami menyembah 2 Tuhan itu datang dari mana? Nah, sekarang saya tanya, Bu. Ibu hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bisa nggak? Nggak Bisa bisa. nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, harus lewat siapa? Muhammad. Muhammad. Artinya ada berapa? 2. Tanpa Jibril berapa? 3. Nah, Ibu ambil air wudhu berapa kali, Bu? 3 kali sebutnya, Bu. Ambil air wudhu 3 kali. Tangan, kaki, kuping, muka 3 kali kan? Bapak mau tahu nggak kenapa 3 kali? Pertanyaan saya kenapa? Itu Trinitas itu, Bu. Sudah melambangkan Trinitas. Bu, Ibu mau nggak dipoligami, Bu?
orang itu makanya Pak, kalau orang Muslim Ibu mau nggak dipoligami, Ya, Bu? kenapa Suami 3 ibu kali, punya Bu? 4 istri boleh nggak, Bu? kenapa Ibu mau 3 nggak? kali? Ibu mau nggak sekarang suami ibu mempunyai istri 4, mau nggak, Bu? Hah? Dengar dulu, kenapa Ibu kami dengar dulu, ibu jawab dulu. Ibu mau nggak suami ibu mempunyai istri 4, ibu rela nggak? Bapak ini takut kalah apa sama emak-emak. Nah, ibu kok takut sih jawab sih, Bu? Ibu kok takut jawab sih, Bu? Atau gini aja, Bu? Ibu mau nggak kalau ibu mempunyai anak perempuan, ibu mau nggak kalau punya anak perempuan mempunyai ya dijadikan nomor 4, Bu? Dengan cara trinitas. Bu, ibu mau nggak, Bu? Kok ibu percaya, Bu? Ibu mau nggak, Bu? Ibu mau nggak kalau suami ibu mempunyai istri 4, Bu? Jawab, ayo. 2 aja deh, jangan 4, 2 aja deh, 2 aja deh. Kenapa ibu nggak berani jawab? Kenapa ibu nggak berani jawab? Nggak sesuai dengan hati nurani ibu ya? Ibu, Nah, ibu di surga meyakini dapat suatu suami berapa? keyakinan yang tidak sesuai dengan hati nurani ibu, artinya ibu apa? Munafik. Bu, ibu di surga dapat suami berapa, Bu? 72 juga, Bu? Ya enggak gitu juga kali Pak. Lah, Kami enggak kan yang pria dapat 72. Ibu dapat Itu berapa? Yang wanita nggak dapat apa-apa, paling dapatnya ini apa tuh Tupperware. Kasihan, Bu, nanti di surga ibu nggak dapat suami loh. Suami ibu bergilir yang 72 saja. Cuciin spray suaminya yang habis bum-bum sama Makanya, 72 Bu, Iya. Bu Yuni, Soalnya- Bu Yuni, saya sarankan ke kamu, Bu Yuni, kalau diskusi yang sopan, jangan ada menghina-menghina. Sekarang kalau kamu ditanya kembali, lu mati kutu. menghina itu kapan? Bahasa saya Nah, mana sekarang kamu seenak perut kamu menyimpulkan seenak perut. kalau berdoa sama Tuhan Yesus, lagi satu ada Tuhan Bapa. Saya tanya, orang Kristen tuh punya 2 Tuhan. Ya udah jawab aja yang menghina. Ya, kita kan sudah jawab, tetapi ibu masih bertahan. Bu Yuni, Ibu masih Bu Yuni. bertahan. Sekarang Bu kalau Yuni. saya akan mengatakan ibu menyembah 2 Tuhan, Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana? Salah saya di mana kalau saya nggak bisa menerima penjelasan Anda? Salah saya di mana? Bu Yuni. Oke, kalau boleh ibu saya- tidak bisa Ibu menerima salah. penjelasan, Jelas kami ibu juga tidak salah. bisa menerima penjelasan ibu. Kami juga tidak bisa menerima penjelasan ibu yang tidak masuk akal. Ibu sendiri tidak mau suami ibu pun punya istri banyak, tetapi ibu meyakini itu. Artinya munafik. Yang Sekarang begini dah. Sekarang begini, anak ibu perempuan ibu, anak ibu perempuan Bu, anak ibu perempuan di madu ibu rela nggak Bu? Anak ibu perempuan di madu ibu rela nggak Bu? Kalau Anda semua bertanya, coba satu-satu biar saya jawab. Ini Satu-satu, betul benar. Satu-satu. Nah, saya ya, ibu rela nggak Bu? nggak tahu Ibu- adab, nggak tahu etika, nggak tahu Sekarang saya bertanya nih Bu, saya sendiri ya. Ibu rela nggak kalau anak ibu perempuan di madu? Jawab. Kenapa enggak? Rela. Ya, kenapa enggak? Nah, Nggak luar masalah. biasa. Berarti ibu luar biasa. Luar biasa bohongnya. Saya tidak akan membantah. Saya tidak akan membantah. Biarkan orang yang Semoga menilai. terjadi. Biarkan orang yang menilai bagaimana moral ibu merelakan putrinya ya di madu. Luar biasa. Luar biasa. Ibu menjawab itu. Saya juga ragu. Apakah ibu menjawab itu sesuai dengan hati nurani ibu? Apakah ibu menjawabnya sesuai hati nurani ibu? Atau hanya karena keyakinan ibu yang harus begitu dan ibu merasa malu untuk mengakuinya? Itu saja sebenarnya. Secara pribadi nggak mungkin. Anda buat pertanyaan apa membuat pernyataan? Bu, orang pacaran aja Bu, Ibu, orang lagi pertanyaan lain. orang pacaran aja
ini sekalian ini. Orang pacaran aja selingkuh, Bu. Bisa S2, S3, Bu. S7, S8, S tungtong. Tapi kalau nyerang satu orang nggak berhenti-berhenti. Wah, bukan menyerang, kita kan bertanya. Iya, tanya satu belum dijawab, dia tanya lagi. Ya, belum jawab, dia tanya lagi. Nah, Ibu kan sudah jawab. Ibu kan sudah jawab. Ibu kan sudah jawab. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan kita, merasa berat, terus Ibu marah-marah gitu. Loh, pertanyaan apa yang tidak saya jawab dari tadi? Pertanyaan Nah, apa? sekarang begini, Bu. Sekarang begini. Kalau seandainya itu adalah moral yang baik, tidak ada penggerbekan di hotel, Bu. Suaminya selingkuh sama cewek lain. Digerbek. Artinya apa? Itu tidak, moralnya tidak baik, Bu. Jangankan jangan. Makanya di agama kami dihalalkan berpoligami, melarang, mengharapkan perzinahan, Bapak. Oh, jadi poligami bukan berzina. Ya poligami bukan zina lah. Kata siapa poligami? Oh, berzina yang dihalalkan, Bu, ya? Daripada berzina dihalalkan gitu ya? Nih, ada poligami. Gitu. Belajar dari mana? Iya. Oh, iya, bagi ibu itu tidak berzina. Itu ya. Jangankan berzina, Bu. Ya, menyakiti pasangan kita saja, Bu, itu sudah keluar dari hukum kasih, Bu. Tidak ada, Bu. Tanyakan sama dia, ya. Tidaklah kau berzina selagi berzina dalam keadaan beriman. Itu hadis sahih. Tidaklah berzina jika seseorang berzina dalam keadaan beriman. Itu dia. Sahih itu. Tanya sama ustadzmu, Bu Yuni. Kalau itu standar moral yang baik, orang pacaran saja selingkuh aja bisa perang. Nanti saya jawab. Bu Yuni, Quran surat Bu Yuni, Quran surat 33, Quran surat 33 ayat 56 mengatakan bahwa Allah SWT dan para malaikat berdoa untuk Muhammad. Kenapa begitu, Bu? Allah SWT berdoa kepada siapa lagi Allahnya? Coba tolong dijawab. Bukan berdoa kali, Pak. Bapak salah baca. Berdoa, bersalawat itu namanya berdoa, Bu. Tafsirnya begitu, Bu. Jangan ngeles, Bu. Iya, saya nggak ngelas. Saya ada dengar kata itu, tapi saya nggak mau jadi jelas. Allah SWT berdoa kepada siapa lagi? Kenapa Allah SWT dan malaikat berdoa kepada Muhammad? Memang Muhammad itu siapa? Bukan dia manusia saja, Bu. Kenapa Allah SWT yang maha tinggi berdoa untuk yang paling rendah? Coba Ibu jawab dulu yang benar. Bukan Jawab berdoa. dulu. Jadi apa itu? Kalau itu salawat dengan doa apa sama nggak? Salawat itu apa salawat itu? Saya tanya Ibu. Biskuit. Jangan ngeles, Bu. Jangan ngeles, Bu. Ngaku terus terang aja, Bu. Emangnya kenapa? Emang saya terdakwa apa? Bukan. Kalau Ibu ngeles berarti Ibu bohong iman Ibu. Ya kan, selawat dengan doa itu sama, Bu. Sami mawon, segorawon. Ada saya itu dengar, nanti saya tanya sama Ustaz. Jangan tanya, kalau Ibu nggak paham, Ibu lebih baik ngomong aja. Kenapa Allah SWT berdoa untuk Muhammad? Memang Muhammad itu siapa? Sampai Allah SWT sama malaikat berdoa buat dia. Jadi yang jadi Tuhan sini Allah SWT apa Muhammad? Coba jawab. Allah lah. Kami Nah, kenapa dia berdoa untuk Muhammad? Harusnya Muhammad berdoa kepada Allah SWT, bukan Allah SWT berdoa kepada Muhammad. Itu yang benar, Bu. Coba Ibu jawab yang benar. Kami semua berdoanya sama Allah lah. Muhammad juga berdoa Nah, itu sama yang benar, Bu. Tapi kalau Allah SWT berdoa kepada Muhammad, Muhammad itu yang jadi Tuhan, Bu. Ya bukan berdoa kali, Bapak. Bapak salah baca kali. Salawat apa? Salawat, saya tanya. Salawat itu apa? Ibu kan orang Islam, pasti ngerti. Iya, ngerti. Tapi nanti saya... Apa salawat? Apa salawat? Udah jangan ngeles. Apa salawat? Kalau sama saya, to the point. Ya, saya nggak main belakang-belakang. Loh, saya juga nggak main belakang. Ini main depan-depan. Apa? Udah jawab. Salawat itu apa? Salawat.
Jawab aja udah, kalau ibu ngerti. Salawat itu saya rasa pujian deh. Apa? Puji-pujian. Hah? Hah? Pujian nah. Bu, tanya kiainya nih, ibu pulang aja. Tanya kiainya. Makanya Bu, jangan suka menghina agama orang lain. Kalau ibu tidak mau dihina juga. Yang menghina tuh siapa? Saya kan cuma tadi tanya. Ada saya menghina yang lain. Apa bahasa Nah, saya? makanya tadi kita sudah balas kepada ibu, Ibu, bahwa Allah SWT tanpa Jibril nggak bisa. Jibril tanpa Muhammad nggak bisa. Muhammad tanpa Jibril nggak bisa. Jibril tanpa Allah SWT tiga. Itu tiga, Bu. Tiga serangkai nggak bisa dipisah. Jadi saya tanya ibu, Tuhan ibu ada berapa? Tak ada. Kalau Anda bertanya sama saya, Allah bisa berdiri sendiri tanpa siapapun, tanpa apapun. Sekarang saya tanya ibu, tadi Mordekai sudah bilang, ibu masuk Islam tanpa bersalawat bisa gak? Itu karena kepentingan saya. Bapak nggak bisa. Kalau Loh, kita gak bisa dong. Tanpa ibu mengakui Muhammad, ibu tidak akan bisa menjadi Muslim. Bu, tanpa ibu mengakui Muhammad, ibu tidak akan pernah bisa menjadi Muslim. Begitu loh, Bu. Gini Bu Yuni. Ah, silakan Bu Pak Yuni. Lidara lagi yang Bu kuliah Yuni. saya sudah karungin dia Bu satu Yuni. tadi. Bu Yuni. Macam mana? Anda memaksa supaya saya Bu. bisa terima itu. Saya Bu. bilang saya tidak terima. Allah Bu. bisa berdiri tanpa apapun, tanpa siapapun. Dia Buktikan. cuma berdiri sendiri. Bu, Buktikan hari ini. Buktikan hari ini. Sebagai Ibu. manusia saya membutuhkan Allah, bukan Allah Bu. yang membutuhkan saya. Bu, sah nggak iman ibu hanya mengimani Allah saja, tidak mengimani Muhammad? Tak sah, sebab syahadat Tidak kami. Nah, Terus udah kalau jelas lu ngeles lagi lo. sah nggak ibu? Sah nggak ibu? Sah nggak ibu iman? Baca, artinya tuh baca. Bu, Tuh, baca, Bu. Jangan banyak ngoceh, baca. Itu arti itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ada tuh. iya, udah tuh berdoa Pak. Sah nggak imannya ibu hanya mengimani Muhammad doang tanpa mengimani Allah? Dibilangin saya cuma tuh punya Tuhan satu aja, ngotot amat. Iya, Kok ngomong sah enggak Tuhan baik. saya tanya sah enggak imannya ibu tanpa mengimani Muhammad, hanya Allah aja atau sebaliknya? Sah Saya enggak? mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Iya, makanya kalau kita itu mengimani Bapa itu sebagai Sang Pencipta dan mengimani Yesus yang adalah firman-Nya, yaitu Tuhan. Begitu sama itu. Nggak ada. Allah itu pencipta, Yesus Tuhan. Gitu Ya, loh. itu berarti Yesus Tuhan. firman-Nya. Yesus itu firman-Nya, sama dengan Muhammad dengan Allah. Ya Jadi lain, harus Bapak saya mengimani, harus harus mengimani ibu kalau mengimani Allah aja tanpa Muhammad nggak sah. Betul. Iya. Udah benar tuh. Ya Ada udah. dua. Ya udah dua berarti ibu Udah Tuhan. dua. saya menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Bapak. Nggak bisa, Bu. Tuhan Bapak. Nggak bisa, Bu. Kalau Tuhan itu satu, ibu hanya ke Tuhan. Mengimani menganggap Tuhan, kami tidak. Aduh, ibu. sama. Kalau Muhammad Allah nggak ada Muhammad juga nggak bisa berdiri dari sendiri. mana, Harus diimani. sama juga belajar lagi baca. Sudah, saya ngomong. Enggak, sebentar Pak Bu Momon, Yuni, Bu Yuni. sebentar. Tunggu, satu orang dulu. Kenal pot racing dulu nih. Pak Pembukat, saya mau nanya sama dia, Pak Bom, tolong di share screen. Saya mau nanya Bu Yuni ini. Ya. Mantap ini. Ini Bu Yuni, saya mau tanya ini, coba Bu Yuni, ini kok bisa begini? Bu Yuni, coba dibaca Bu. Waduh, mantap ini. Apalagi sih aduh Coba Baca dong, Bu. baca dulu Bu. Baca, Bu. Coba jelasin Bu.
Coba jelasin, Bu. Apa sih kalian ini nanya-nanya aja, pusing. Baca dong, bukan nanya, baca. Dulu supaya Ibu jelasin. Saudara, Baca yang kencang. teman-teman, saya mau menyampaikan ya. Ya. Saya pikir ayat ini harus kita memahami juga. Ini mirip Iya. seperti dalam Markus 3 ya. Ini begini ceritanya. Kalau saya lihat ayat ini, bukan saya ini, tapi kalau saya melihat memaknai ini, dan mereka berkata, dia kata mereka ini berarti bukan nabi, tapi mereka ini orang lain. Jadi Iya. orang lain ini yang berkata kepada Nabi Muhammad itu benar-benar orang gila. Jadi bukan nabi yang gila, bukan. Orang-orang. Iya. Bukan dong, Pak. Ini kan wahyu, Pak. Betul. Ini kan perkataan wahyu. Tuhannya, Pak. Oh, Perkataan lo SWT yang Tuhannya berkata ini. ini Gimana sih, kan Pak Bom? isinya perkataan Tuhannya, Pak. Iya, tapi Iya, bukan saya berarti tapi kalau saya lihat bahasanya ya, jadi Iya. Artinya ada fitnahan. Soalnya pinter-pinter Pak Bomom ya, lain. Begini, Pak. Begini, Bu. Bom salah. Ini Ceritakan itu, jangan ini- memalu-malukan diri sendiri lah. Loh, ini ini Quran ayat Ibu kok. perkataannya Gimana sih, siapa? Bu? Tapi Makanya saya mau tanya. pendapat saya dengan Pak Bomom sama tuh. Loh, Makanya ini saya yang berkata tanya, siapa ini? Ini Coba. perkataan siapa di Al-Quran, Bu? Perkataan siapa Al-Quran ini? Ini Al-Quran loh, Bu. Bukan hadis. Tahu Pak, Al-Quran Pak tahu. Tuh, Perkataan siapa yang siapa? berfirman itu? Siapa yang berkata berfirman? di dalam Al-Quran siapa, Bu? Dan mereka Siapa? berkata, Saya tanya. berarti Nah, mereka siapa itu mereka? berkata Pak. Mereka tuh siapa? Mereka tuh sopo? Mereka tuh siapa? sopo toh? Itu ya orang-orang Pak di sekitar Orang-orang Nabi sopo? waktu itu penduduknya Pak. Ya Ngaco paman Nabi aja Muhammad Ibu. Ibu ngaco aja. Ini orang ini ayat-ayat Allah SWT yang berfirman, gimana sih Ibu? Kan yang berfirman kan Tuhan, Ibu. Ibu udah ngaco loh, nanti di ngomelin kiai loh sama Ibu loh. jadi tinggalnya di Arab. Bu, nanti kiai marah Ibu loh. Ini yang berkata Allah SWT loh, Ibu ngarang cerita loh. Ini kan yang berkata Allah. Kenapa Allah Gimana berkata sih, Ibu? seperti begini, Bu? Kenapa Allah Iya. berkata seperti ini di dalam Al-Qur'an? Tidak Pak. Itu ayatnya mirip-mirip juga dengan ini kalau di Alkitab lah Pak. Jadi ya memang nih waktu kaum keluarganya mendengar Kok jadi gitu ya? Gimana ceritanya? sebab Ya, kata ini- mereka, Bali darah. ini kan kata mereka. Ini kan yang menyampaikan, Pak, yang menyampaikan kan penulis Alkitab. Alkitab Iya. berbeda dengan Al-Qur'an. Beda loh Pak Bom Bom. Turun dari Pak Bom langit. aja. Iya. Pak Bomom Jadi sama aku tuh sama-sama pinternya. Kalian aja nggak pinter-pinter kan Pak Bomom. Kalau menurut saya apa yang kata Pak Bom Bom itu iya, itu seolah-olah ada fitnahan dari pihak luar terhadap Muhammad bahwa Muhammad itu gila. Tetapi yang jadi iya Bu, tapi yang jadi pertanyaan kita kok aneh. Bye. Iya Bu, cuma pertanyaan kita kok aneh sih, kok Allah sampai berceritakan hal-hal begitu kepada Muhammad. Ya kabur. Seolah-olah Muhammad kamu jangan takut deh, Kabur, kalau Pak. kamu dianggap gila gitu loh. Sebenarnya. Ada Anas. Yang dimaksud palidara itu begini, saya perjelas dulu. Itu kan memang ada orang yang ngomong begitu, tapi yang di Iya, Al-Quran itu betul. Allah yang nulis, yang kasih tahu. Nah itu maksudnya Iya. betul. Kok Ya sampai memang Allah ngasih tahu itu begitu? yang berbicarakan orang-orang Quraisy di ayat Iya. 5-nya. Terus begitu. Nah, kenapa kok masuk di dalam padahal katanya itu adalah firman Tuhannya. Tidak ada perkataan orang loh, tidak ada perkataan siapapun di dalam. Tidak bercampur. Nah, tidak bercampur. Loh, kok kenapa bisa ngomong begitu? Makanya saya tanya. Kenapa bisa begitu? Begitu loh. Dan Oke, mereka lanjut. berkata, artinya mereka yang berkata Selamat kan, malam, bukan Tuhan kan? Berarti pencerita kan? Artinya Tuhan bercerita lah, bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita. Muhammad. Selamat malam Pak Mereka Bobo. bercerita Selamat malam, tuh, yang kamu biru. gila gitu. Malam. Apa masalah ayat tadi? Bom. Siap ke Bom? Saya
Sehat-sehat lah. Alhamdulillah. Macam-macam mana pula. Kenapa? Apa masalah ayat tu tadi? Mudah je tu nak faham, gampang nak faham tu. Kenapa tu ayat tu? Macam mana? Coba jelaskan macam mana. Ya, Anas boleh Anas jelaskan. Kasih baca Oh, ayat. iya. Boleh. Baca ayat. Mana? Bacalah kau. Mana? Lidara mana? Ya, sebentar. Nih, Pak. Tuh, di-share, Pak. Coba kasih, Pak. Ya. Baca dari ayat 5-nya deh. Oke. Tuh, 5-nya. Nah, dari sini deh, 4-nya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Terus, 5-nya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Nah, nyambung nggak nih? Terus, baca lagi. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila, orang gila. Terus bagaimana? Coba Kenapa jelaskan. begitu? Kenapa begitu? Baik, sebelum tu kena faham dulu. Membaca Al-Quran ni mestilah berakal dan berfikir, bukan boleh baca sewenang-wenang yang begitu. So kita kena faham ayat ni tentang apa. Kalau menyangka ayat ni ada tentang apa? Ada perkataan jin pun ada perkataan Nabi Musa pun ada perkataan setan pun ada perkataan bermacam-macam. Cuma kita faham Al-Quran ni adalah untuk pedoman dan pengajaran kepada umatnya yang membaca. So kita kena faham itu. So dalam Al-Quran ni bukan macam buku sejarah, komik-komik ataupun apa. Dia more tu pengajaran. So ini adalah penceritaan Allah kepada Nabi Muhammad. Di sini ayat ni menerangkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan Nabi Muhammad ini gila. So bukan Allah berkata Nabi Muhammad ni gila. So kita kena faham ayat ni diturunkan sebab apa. Jadi, itu je kata saya. Baik, kalau SWT yang bercerita ini kan, kalau SWT yang bercerita kan? Iya, benar Pak. Betul. Pak, Kenapa dikatakan orang gila? Enggak, begini, bukan begitu Pak King David. Saya mau tanya Pak Anas, yang berbicara di dalam Al-Quran ini Allah kah, jin kah, setan kah, atau manusia? Betul. Begini. Semua Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah. Di dalamnya pelbagai-bagai pedoman ataupun pengajaran. So bukan bermaksud ada perkataan dalam tu adalah perkataan Allah. Cuma kena faham wahyu ataupun perkataan Allah tu kena faham. Kalau macam ayat di dalam ni ada bermacam-macam ayat. Ada perkataan jin, ada kata-kata syaitan, ada kata-kata Nabi Musa pun ada. So seperti yang Pak Bombon terangkan tadi, bukannya seperti macam Alkitab dia kan. Maknanya dia menceritakan. Itu maksud dia. Jadi kitab suci Al-Quran kitab suci atau bukan? Oh pasti kitab suci untuk umat Islam. Ya, berarti kalau kitab suci ini hanya ada perkataan campur-campur atau hanya perkataan Allah saja? Lama. Aduh. Okey, saya ulang balik kena faham Bang Dedera. Al-Quran adalah kena faham dulu Al-Quran apa tujuan dia. Tujuannya adalah pedoman ataupun pengajaran. Kena paham dulu ya Pak Anas. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu Al-Quran itu sudah dikatakan di ayat sebentar di surah ini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah supaya manusia dalam bahasa Arab supaya manusia mengerti. Kemudian ini dikatakan apabila di dalam Al-Quran ini ada perkataan manusia atau perkataan siapapun, berarti Al-Quran ini bukan dari Allah. Mau ayatnya saya tunjukkan. Oke, tunjukin Pak. Sebelum itu tunjukin aja Pak. Al-Quran ini perkataan siapa? Sebelum tu tentang ayat ni faham tak? Soalan yang saya jelas sekali sebelum kita ke ayat yang saya tanya Pak Anas, ini perkataan siapa? Siapa yang berbicara? Allahu Akbar. Kan saya cakap orang Quraisy ketika itu yang kafir laknat tu. Faham tak? Jadi yang berbicara orang Quraisy. Dan jadi mereka yang berbicara berkata, dalam Quran ini orang Quraisy. Itu kan dia cakap dan mereka berkata tu. Apa yang susah nak fahamnya? Aduh. Ya, jadi, Allahu Akbar. Jadi ini yang berkata siapa? Gimana si Anas? La ilaha illallahu akbar. Orang kafir Quraisy laknatullah. Iya, jadi berarti Al-Quran ada isinya kata
bercakap dengan siapa dari ni Pak Bombom? Pak Bombom, dari saya Tuhan bercakap dengan ke siapa ni? Saya rasa dari orang Tuhan dewasa ke ni. dari Tuhan ke Anas, kalau memang yang tertulis itu kata Allah, kata mereka, tapi pertanyaannya mereka itu yang tulis ini kan Allah, firman ini Al-Quran ini kan firman Allah. Di situnya Betul. perbedaannya. Silakan jelaskan. Itulah saya jelaskan tadi. Kena faham Al-Quran ni untuk apa? Bezakan wahyu dan perkataan. Abang Lidara memaksakan semua dalam Al-Quran tu hanya perkataan Allah saja. Berbeza Al-Quran adalah pedoman dan pengajaran kepada Loh, kan umat ada ayatnya itu Pak Lidara. Sebentar. Ya sebentar saya kasih tunjuk biar dia tahu. Terus saja silakan. Saya lagi ini ayatnya. Kenyang lah bicara kenyang. Tadi tu Mana? saya ulang balik. Bu Quran Yuni itu semua tanya, kan ada perintah dua dari Tuhan tu Allah, apa maksud dia? Mana? Ya, macam Tunggu mana? dulu, jangan bahas ke sana dulu. Belum sampai ke sana. Yang tadi ini aja bahas dulu. Oke, belum. Ya, jangan lari-lari dulu Pak Anas. Jangan lari, ini Satu dulu. dulu. Oke, Ya. baik. Fokus Ya, pada kita dua Tuhan tu ikut tadi. gaya Christian Prince gitu loh, satu-satu bahasnya. Katakan Nabi Muhammad Tuhan lah apa tadi. Aduh, saya pun termasuk Ya nanti kita akan tanya kamu. Oke, baik. Biar kamu bisa jelasin ya. Sebentar. Mana ini ayatnya? Aduh. Mesti cari dulu. Ya sambil cari. Apa? Santai aja. Ya, Mana itu sang penggugat biasa sambil ada? cari. Apa Pak? Itu. Pak Nah Bidara. ini. Ya ini coba nih ya Pak Al-Kaf nih. Dan bacakan apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung dari apa selain daripadanya. Ya, Al-Quran ini perkataan Tuhanmu. Kalimat-kalimatnya tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada perkataan yang lain selain perkataan Tuhan. Kok ada perkataan orang Quraisy, kafir Quraisy? Nah, itu yang pertanyaannya Pak Anas. Silakan Pak. Oke, baik. Boleh ya. Baca Al-Quran tu perlu berakal dan berfikir. So saya terangkan Ini saya diturunkan berakal. sebab apa? Alhamdulillah. Gimana sih? So kita kena faham apa tujuan tu diturunkan adalah untuk pengajaran dan pedoman pada umat yang membacanya, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. So betul ayat yang abang tampilkan tadi itu daripada Allah. Kena faham apa ayat itu turun perkataan hanya Allah. ayat itu turun untuk Dan membela wahyu. Muhammad waktu itu. Dan sekarang coba baca dulu asbabun nuzulnya. Jadi kita baca kan. pada Kita saat faham kan? itu Saya rasa Muhammad harap itu faham. berlaku dituduh seperti orang gila. Nah, turunlah wahyu Tuhan untuk betul. membela Muhammad supaya nah, Iya. kenapa sampai Muhammad ya dituduh seperti orang gila. Nah, itu yang perlu diselidiki. Baik. Kawan. Baik. Nah, Begini. kenapa? Itu pernah saya bahas Apakah ini, waktu itu Nabi memang yang benar-benar ada berlaku seperti gila? Nah, ayat itu Baik, turun kan baik. membela Muhammad. Apakah betul setiap Muhammad ada masalah pasti turun ayat? Ayat itu hanya untuk membela Muhammad. Betul. Baik. Dan Betul ayat sekali. itu turun siapa yang menyaksikan? Oke. Saya rasa Hanya dah Muhammad makin yang faham dah. berceritakan, Tuhan telah berfirman ayat ini untuk membela diri. Baik. Berpikirlah Saya sudah Anas ya. Kak Anas kan bilang begini. Al-Quran Mbak, untuk orang orang berpikir. berpikir. Nah, coba Anas berpikir, kok ayat turun ketika ya, selalu pembelaan ketika misalnya mau ngawini istri anak angkatnya. Ya. Turun ayat. Turunlah firman ayat. Ya, apa yang kami halalkan tidak boleh diharamkan. Bela lagi gitu kan. Nah, sekarang apa motifnya? Anas kan berpikir. Coba Anas berpikir, misalnya begini, saya penguasa. Ya, dilarang berjudi. Nah, kemudian Coba karena Pak saya Bambang hobi share screen, judi,
share Kemudian screen saya lagi, Pak. hobi judi, ya saya halalkan judi. Coba nih Pak Anas baca nih Pak. Betul sekali ayat ini. Sesungguhnya Iya. ya Al-Quran itu benar-benar wahyu Wahyu. yang diturunkan kepada Wahyu itu Rasul apa? yang mulia, yaitu Wahyu Rasul itu apa? Wahyu Nabi itu apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wahyu. Wasallam. Wahyu itu apa? Wahyu itulah pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabinya. Jadi dari Allah kan, bukan dari bukan dari orang Quraisy kan? Bukan dari orang kafir Quraisy. Kupikir sudah faham tadi. Belum paham. Jadi ini Tidak akan ayatnya apa? paham. Jadi Ini ini ayatnya kontradiksi jadinya gitu loh Pak. Kontradiksi, Pak. kontradiksi Pak Anas. Pak Anas bilang tadi, dibilang yang katanya dikatakan itu adalah perkataan orang kafir Quraisy. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an boleh tidak ada perkataan orang kafir di dalam Al-Qur'an, boleh enggak? Itu Boleh. pesanan daripada Boleh. Allah untuk umatnya. Boleh, tak ada masalah. Itu penceritaan. Macam kita baca Boleh. buku cerita. Berarti Buku ini cerita kan kita jadi berarti baca. ini termasuk perkataan jin juga. Akroman, ya Pelawan berarti dengan Dennis bertabrakan Fox, dong. Ayat macam satu dengan yang lain tuh kontradiksi. Jadi Al-Qur'an itu buku cerita. Iya, Al-Qur'an itu buku cerita atau buku suci, Pak? Oh, dia berbeza. Cuma pengajaran dan Berbeza pedoman bagaimana? kepada umat dia yang berfikir dan berakal. Itu kena faham. Nah, Pak Itu sebab Anas dia berpikir berakal. dan berakal atau tidak kalau ini ada Oh, pertentangan? pasti umat Islam dia berakal dan Ya itu berfikir. kok ada pertentangan Pak Anas Pasti. tidak bisa berpikir dan Tidak tidak berakal? bertentangan. Itu tidak Oh, tidak bertentangan. bertentangan bagaimana? Katanya tidak boleh ada perkataan. Ini wahyu yang diturunkan dari Allah, tidak boleh ada perkataan manusia, tidak boleh ada pertentangan. Nah, terus kok ada pertentangan ini macam mana? Saya ulang balik ya. Kontradiksi berarti Pak. Ya. Al-Quran itu diturunkan Coba, Pak. Kontradiksi. dan pedoman kepada umat manusia. Berarti Pak Anas kurang berpikir di sini, kurang cerdas. Ya, nggak berpikir. Ayo Kurang cerdas. Nah, sekarang begini Pak Anas. Kalau satu lagi saya mau tanya Pak Anas ini ya. Tolong dijawab. Pak, ini saya mau buka dulu. Ya, Oh ya, sebentar. udah. Ini biar kita jelas dia supaya jelas ya. Sebentar Ya. Pak Anas ya. Baik. Oke. Enggak. Soalnya biar jelas Pak, karena di sini dikatakan ini firman Tuhannya. Untuk Ini audien juga, firman untuk Tuhannya, audien yang ya. mendengar, yang beri Ini penjelasan audiennya. QS 81 sebentar. 81. Nah, Pak Anas biar baca nih. Ya, Iya, audiens juga biar baca. Katanya ini ada perkataan manusia, padahal di sini dikatakan firman baik. Allah. Gitu ya, coba kita baca ini 8119. Perkataan jin pun Oke, ada Bang Pak. Ida. Perkataan Ya. setan pun ada. Nah, Perkataan Nabi Musa pun ada. Oke, berarti bukan firman Tuhan. Pak Bom tolong share screen, Pak. Bukan Biar Pak pula. Anas baca. Kenapa susah sangat nak faham Alidara? Iya, coba baca. Pak Bom tolong share screen, Pak. Baca ini, Pak. Baca. Oke, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Firman siapa? Firman itu apa? Firman itu pesanan daripada Allah. Pesanan? Pesanan Kepada- macam apa itu? Pesanan, Oh, contoh pesanan apa? macam kita berpesan Pesanan kepada Gojek. anak kita kan. Contoh kita kalau kita berpesan pada Pak anak kita kan, Anas. anak kita kan ada anak kan. Kalau kita Pak pesan, Anas, dia tolong Pak beli Anas. kuih jap. Pak- Tolong pergi kedai Pak beli gula-gula. Anas, Pesanan Pak yang dibawa. Anas kata, Pak iya. Anas kata harus pakai akal dan pikiran. Iya, Ini betul. dikatakan di sini sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Berarti ini hanya firman Allah. Tidak boleh ada Iya. perkataan orang kafir Quraisy. Tidak boleh ada perkataan jin. Nah, jin itu
firman Allah atau bukan? Firman jin firman Allah atau bukan? Begini. Perkataan jin adalah firman Allah atau bukan? Nah, silakan. Okey, baik. Silakan. Maksudnya Ya. begini, kan saya ulang balik Al-Quran tu adalah wahyu ataupun pesanan daripada Allah. Saya bagi jelas lagi di sini pesanan daripada Allah. Firman, kepada Nabi kalau Muhammad. firman apa ini? Firman apa ini, Pak? Pak Anas, firman nggak usah ke wahyu dulu. Wahyu pesanan, firman pesanan juga. Konteks dia sama. Kalau ada kataan ke apa ke itu masing-masing lah. Cuma konteks dia sama. Maknanya Sama ya? pesanan yang dibawa. Sama, wahyu dengan firman sama berarti Pak. Sama dia bilang. Pesanan Allah juga ini. berfirman. Sebab dia bukan macam ni. Kita berbicara ni Jadi doktrin firman dengan kena wahyu buang. sama dia bilang tadi udah kunci sudah di situ. Kalau berbeda, doktrin dalam kalau berbeza, kenapa dikatakan firman dan wahyu? Kenapa enggak firman aja atau wahyu saja? Konteks dia sama. Jangan kita mengatakan Tuhan tu macam manusia. Kita kena buang dulu. Maksud dia pesanan tu penting. Pesanan yang dibawa tu. Faham tak maksud? Enggak ada yang tidak samakan menjawab dengan manusia. Tak. Di sini Sebab kita firman. fikiran kita kan Di tak sini firman. terjangkau. Itu maksud dia. Loh, ya. Mudah dia Gimana sih? faham. Kan katanya harus pakai akal dan pikiran. Katanya dan pikiran. Harus pakai akal. Sekarang Lah ini nggak masuk akal sekarang. Pak Anas pakai Nggak masuk Pak akal. Anas pakai akal atau tidak? Silakan. Iya, Pak Anas mutar-mutar kayak ngejar buntut. Mutar-mutar. Sekarang begini aja Pak Lidara, saya sebentar sama dia Pak Lidara. Ya, Sekarang begini Pak Anas begini saya mau tanya Pak Anas. Kalau dikatakan David, bahwa saya suka tu. Bentar, saya tanya satu aja sama Pak Anas. Abis itu Pak Anas sama Pak Lidara lagi. Saya mau tanya aja Pak Anas di satu. Calonjong. Saya suka jadi macam Ya. calonjong tu. Saya favorite Begini Pak Anas. Begini Pak Anas. Tadi kan sudah dikatakan Al-Quran itu adalah firman Allah. Betul ya? Dan tidak ada perkataan manusia. Tapi Pak Anas bilang ada bercampur. Ada perkataan malaikat. Ada perkataan Quraisy. Ada perkataan Jibril dan lain sebagainya. Jin, pertanyaan saya. Ada Musa lah, siapa-siapa lah, terserah lah. Jin juga. Pertanyaan saya kepada Pak Anas, yang dikatakan yang ada di Lauh Mahfuz itu, Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu kan sudah tertulis semua. Sudah tertulis dan diturunkan ke dunia. Itu berarti perkataan Allah SWT tidak ada bercampur dengan perkataan manusia dan malaikat dan Musa dan lain-lainnya. Kenapa sekarang Bapak mutar lagi, Bapak bilang itu ada perkataan manusia, ada perkataan malaikat, ada perkataan Jibril, ada perkataan Nabi Musa, sedangkan yang di Lauh Mahfuz itu, yang dari Allah SWT langsung, itu kan dikopi turun ke dunia ini oleh si Jibril, dibawa ke dunia. Tidak ada sama sekali campur tangan yang namanya bangsa Quraisy dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak mengatakan seperti itu tadi? Itu kan sudah jelas keliru, Pak. Ibarat saya punya komputer ini Pak, ada di sorga ini komputer saya ini. Di sorga tingkat 1 ini. Semua datanya saya database di sana. Lalu saya tinggal si copy kirim ke dunia melalui Jibril. Jibril sampaikan ke semua kepada Muhammad. Tidak ada unsur manusia lain selain Jibril di situ. Sekarang Bapak bilang lagi orang berpikir dan berpikir dan berpikir. Kita sudah berpikir Pak, bahwa ini nggak benar. Kalau memang sudah ada di Lauh Mahfuz, Quran sudah selesai di sana, diturunkan dunia, tidak ada unsur manusianya lagi, Pak. Pak Anas. Coba jawab saya. Baik, okey. Tak kira di mana di Lauh Mahfuz ke, pasti itu yang sama dan yang akan diturunkan. Allah Maha mengetahui. Dari sana ke dunia kan tidak ada unsur manusia dong, tidak ada unsur manusia dong. Unsur hanya ada satu, pembawanya adalah Jibril. Tidak ada yang namanya dikatakan lagi orang Quraisy. Di situ udah selesai, Pak. Sudah saya karungin, Bapak. Udah selesai. Iya, sudah saya karungin. Bapak udah nggak bisa mutar lagi. Udah selesai, terkunci di situ, Pak. Ya, sekarang saya tanya Bapak sekarang satu lagi. Oke. Ya. Yang tadi macam mana? Kalau SWT. Saya belum begini macam mana ni? Belum jawab lagi. Oh, jawab silakan jawab. Okey, baik, jawab. baik. Yang berpikir ya, jawab yang berpikir ya, jawab yang berpikir. Jadi saya juga bisa berpikir. Kalau tidak berpikir, saya juga nggak bisa berpikir nanti. Silakan. Baik. Tak kira yang masuk akal logik, yang logik. Okey, yang logik. Silakan. Gini. Maksudnya begini. Allah tu Maha mengetahui apa yang terjadi sebelum, sekarang dan kemudian. Dia sudah mengetahui. Sudah tahu semua itu, Pak. Iya. Oh, tahu. Oh, berakal. Okey.
Maksud dia Di begini. Ketika lebih dulu Nabi katakan itu, Pak. Oh, saya fikir tidak tahu. Mana kita sama berakal. Okey. Di Alkitab lebih canggih, Pak. Kalau di Alkitab lebih canggih. Mantap. Jauh kitab Taurat itu lebih dulu ada dari kitab Bapak di abad. Bapak punya kan di abad ke-7 setelah Masehi. Betul. Saya punya kan di abad pertama sebelum Masehi. Betul. Bagaimana Begini. Bapak bisa berkata Bapak punya lebih canggih? Saya Bapak jelasin aja yang ada di Lauh Mahfuz itu semua sudah jelas. Al-Quran sudah ada di sana sejelas-jelasnya. Lalu dikirim ke bumi ini melalui Jibril, disampaikan ke Muhammad. Berarti tidak ada perkataan manusia di situ loh, Pak. Kalau Bapak bilang ada perkataan manusia, berarti Bapak udah musyrik. Baik. Begini. Silakan Bapak jawab dengan berpikir. Begini. Tuhan tu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tu pasti mengetahui yang sebelum, sekarang dan kemudian. Tak kisahlah abang mengatakan ataupun di Lauh Batu ataupun di Roh ataupun sebelum penciptaan bumi, dia sudah tahu yang Nabi Muhammad tu akan dibenci oleh orang-orang sekitarnya ataupun orang-orang kafir Quraisy, laknatullah. So dia sudah mengetahui tentang itu. So dia mengetahui apa yang terjadi di kemudiannya. So memang betul abang kata itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Ayat itu akan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berperingkat. So tidak ada masalah bagi saya tentang itu. Sebab apa? Allah Maha mengetahui tentang umat tentang makhluk ciptaannya iaitu manusia ni. Apa yang diturunkan daripada Allah itu benar belaka. Itu dia jawapan saya, bang. Mbak menjawab, Pak. Jadi perkataannya perkataan Allah apa perkataan manusia, Pak? Balik lagi. Iya, karena tidak menjawab. Pak Anas tidak menjawab sama sekali. Pikiran dengan akal. Pak Anas tidak menjawab. Tidak berpikir dengan akal. Tidak berpikir dengan akal. Begini. Al-Quran itu adalah buat saya belum jelas, Pak. Satu pedoman ataupun pengajaran ataupun satu pelajaran ataupun bagaimana saya kata pedoman, pengajaran ataupun rujukan untuk umat Islam yang membaca Al-Quran. Kisah-kisah sebelumnya diceritakan supaya jadi pengajaran. Begitulah Al-Quran ataupun umat Muslim ini faham tentang itu. So kalau di luar Muslim tak boleh nak membangkang itu sebenarnya. So terimalah perbezaan itu. Kena faham tentang itu. Apa tujuan Al-Quran diturunkan. Dia bukan macam buku-buku komik yang lain. Kena faham itu. Betul. Mengandungi syariat dan hukum. Kan? Berbagai-bagai dalam Al-Quran. So jangan terus framing Al-Quran tu begini. Try membaca dulu sikit-sikit. Apa tujuan Al-Quran diturunkan. Sudah Pak Anas, sudah dibaca. Kita baca dengan akal dan pikiran, Pak Anas. Kita sudah baca. Pak Anas yang tak pakai sekarang ni sedang berusaha membaca Alkitab sedikit-sedikit. Walaupun sehari dua lembar, saya membaca Alkitab. Pak Anas yang baca. Membaca. Pak Anas yang baca tidak pakai akal dan pikiran. Kan? Kita membaca. Walaupun membenci sebesar gunung membenci kepada Islam ataupun Al-Quran ni, cubalah dalam 2 lembar. InsyaAllah akan dapat knowledge dari situ. Sama macam saya. Saya cuba membaca Alkitab walaupun sehari 2 lembar. Apa yang kau banggakan, Nas? Kan? Cuba try dulu. Itu Apa yang ente banggakan? Ada Umar tuh. Umar berbicara. Pak Anas. Halo Pak Mordeka. Umar, apa kabar Umar? Sehat Pak. Sekarang ketemu Pak. Mana nih Pak Anas? Belum selesai nih Pak Anas nih. Lanjut Pak, silakan. Ya, Pak Anas belum menjawab ini. Bagaimana nih Pak Lidara? Iya, karena dia bilang bahwa Allahnya tadi saya tangkap sih Allahnya itu tidak berfirman, tetapi menceritakan. Jadi Allah ini adalah juru cerita. Juru cerita. Betul, tadi dia ngomong begitu. Menceritakan ceritanya Muhammad, ceritanya orang Quraisy. Jadi menceritakan. Nah, berarti menceritakan, bukan berfirman. Kalau Tuhan berfirman tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau firman Tuhan pasti, "Hai Muhammad, kamu jangan jadi orang yang dianggap orang lain
Orang yang gila. seperti dikatakan di ayat Yang itu. ayat tadi itu kan. Bukannya menceritakan lagi, itu namanya copy paste namanya. Copy Nah, paste. itu dia. Saduran. Pak Lira boleh buat apa? Pak Lira macam boleh buat Quran yang bersih terbaru kan? Jangan ikut yang tu, buat yang terbaru. Enggak, ini karena dikatakan Saya kadang-kadang tadi lucu di ayat pening, justru kita pening dengarkan Pak Anas dan yang lain-lain. Karena jadi bercerita nih lain-lain, bercerita nih macam-macam, putar-putar ke sana kemari, tidak jelas Pak Anas. Pusing-pusing. Tidak Pusing-pusing. pusing saja ceritanya. Gini, saya pun sebenarnya bukan saya nak cakap ni lah. Memang kalau abang membaca Al-Quran tu memang jadi sama juga macam saya. Bila membaca kitab kan kita kembali ke belakang balik nubuatan, penggenapan. So saya tak mengeluh tentang itu. Saya cuba berusaha memahami. So sama juga macam abang. Abang cuba memahami kalau nak belajar Al-Quran tu. Macam saya cuba belajar kitab ni, saya cuba balik ke penggenapan. Kan macam Pak Bom ni kan menerangkan kan, dia balik sini, dia pergi ayat ni, dia pergi loncat sana. Saya cuba memahami tentang itu. Tu tak ada masalah begitu. Saya tak mengeluh. Kita nak mencari ilmu ni kena berusaha, jangan kita training. Makanya kita mau cari ilmu, makanya kita bertanya kepada Pak Anas, kenapa bisa begitu? Kalau Alkitab itu Pak Anas baca itu runut, kronologi, sambung menyambung, ada benang merahnya, tidak loncat-loncat macam ini. Nah, sekarang Pak Anas tolong jelaskan saja apa bedanya firman dengan wahyu. Allah itu berfirman atau berwahyu? Kitab suci Al-Quran itu kitab suci atau kitab cerita? Silakan. Okey, baik. Wahyu ataupun firman adalah satu konteks yang sama bagi saya sebenarnya. Sebab sama apa? Ya. Itu adalah satu pesanan daripada Allah kepada nabinya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau wahyu apa tu? Iya, sudah. Berarti wahyu apa? Umatnya. Wahyu itu pesanan. Wahyu apa? Pesanan. Kalau firman itu apa? Firman tu firman Allah. Contoh Allah kata, jadilah gunung, kun fayakun, maka jadilah. Iya. Jadilah Isa Al-Masih. Dengan wahyu. Sama kan dengan wahyu atau berbeza? Konteks yang sama, bang. Konteks yang sama. Tapi janji itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tunggu dulu. Pak Anas bilang tadi kun fayakun jadi ya? Betul nggak? Ya. Nah, waktu penciptaan Adam kun fayakun nggak? Oh ya, pasti. Penciptaan itu sama. Tidak kun fayakun loh. 40 tahun loh malaikat aduk-aduk itu lumpur. Siapa yang kasih nafas hidup sama Adam? Dan dibentuk dari tanah kok, dari tanah. Dibentuk dari tanah. Siapa yang kasih nafas hidup? Itu bukan kun fayakun. Bukan kun fayakun, Pak Anas. Begini. Kalau beda dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu kun fayakun baru benar. Itu Alkitab benar kun fayakun. Jadilah terang, maka terang itu jadi kun fayakun. Oh iya. Nggak dibentuk lagi. Itu Alkitab. Saya tak banggang. Baca tuh kitab Kejadian 1 itu. Kejadian 1 ayat 1 hingga 5 saya dah membaca itu. Cuma begini bang, bukan macam pada fikiran abang untuk nak jadikan contoh. Jadilah rumah terus jadi, bukan. Maknanya maksud dia macam ni bang. Benda tu sudah saya baca ni ya. Ya, baik. Apa? Saya baca ini ya, Kejadian 1 kamu dengar ya. Nih, pertama ini ya. Dan Elohim ya, saya baca ya, ayat 3 aja. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Langsung kun fayakun. Langsung jadi. Kenapa bisa jadi? Saya tanya kamu. Nah, sebelum dunia ini dijadikan, Yahweh telah mengerami dunia ini dengan firman-Nya, dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Begitu dia berfirman langsung jadi. Di situ dikatakan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Yahweh, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadi langsung kun fayakun, bukan diambil tanah itu lalu dibentuk, diaduk-aduk selama 40 tahun oleh malaikat lalu dibentuk. Nah, bukan kun fayakun itu.
Jadilah Itu Anas. proses. Jadilah Anas Namanya Malik. jangan Tak Anas jadi-jadi. Nah, Kenapa? itu ndak jadi. Karena bandel. Oh, betul. Maknanya jadilah Anas Malik. Maknanya terus Karena jadi besar bandel. macam ni. Kan? Jadi Jadilah Anas yang Malik. mana Jadi besar macam ni kan. yang mana Jadi yang mana proses. Jadilah Anas Malik, tapi tidak jadi, soalnya ada Bancai. jadi yang mana yang kata Pak Anas ini kun fayakun yang mana, Pak? Oh begini, kita nak faham gini. Bukan macam dalam fikiran kita kan, contoh kita nak jadilah rumah, jadi terus, bukan. Maknanya kehendak Allah itu ada macam apa? Kun fayakun tu adalah suatu kehendak daripada Allah kan. Apabila Allah berkehendak, maka dia menghendaknya, maka dia akan cakap firman melalui firman. Contoh jadilah gunung, jadi gunung. Tapi bukan macam fikiran kita lah. Di kitab Bapak gunung ditancap loh, Pak. Betul. Enggak gini Pak. Gini sekarang dia bilang Ya. firman itu firman Allah jadilah maka jadi. Lah tadi katanya firman itu sama dengan wahyu. Iya. Pesanan. Pesanan. Ini Pesanan. bolak-balik ini panas. Oh tu soalan pun bolak-balik pening macam-macam. Pak Kelakar Anas, dia. Anas bolak-balik. Anas Pusing-pusing. Ya, bikin Pusing-pusing kan. Macam mana? Itulah saya suka Cak Lonjong. Kenal Cak Lonjong? Saya suka dia. Aduh, saya memang favourite lah dia tu. Saya nak jadi macam dia. Iya, jadi sekarang Allah itu kun fayakun atau menciptakan dengan tangannya. Allah kun fayakun atau menciptakan dengan tangannya. Mencipta dengan tangannya. Wallahu a'lam bang. Kita cerita Pak Tuhan pula ni. Iya. Sekarang gaib ni kita nak cerita. Kita tak jangkau akal bang. Iya, katanya harus pakai akal. Tadi baca Al-Qur'an. Pak Anas saya sudah karungin 2 sama Pak Anas ya. Karungin. Kun fayakun saya karungin ya, tidak terbukti ya, saya karungin ya. Iya, tak ada masalah. Okey, boleh saya bertanya soalan ni? Saya tak ada masalah. Ya, boleh. Berarti sudah ganti topik ya. Sekarang ya, sudah ganti topik ya. Pak Lidara sudah karungin Anas 1 kali, 3 kali sudah ini. Betul. Saya sudah belum. dikarungi. Silakan yang lain, silakan lanjut yang lain. Baik. Oke, Pak Anas dengan Pak Omar. Pak Anas dengan Pak Omar sekarang. Oke, lanjut. Silakan Pak Omar. Baik. Salam kenal Pak Anas. Halo. Ya. Tadi saya dengar. Oh, bukan. Saya pengikut Kristus. Baik. Saya teringat nama Omar, ingat khalifah yang terbaik yang saya pernah kenal. Sayyidina Umar Ini Omar yang sadar. Oh iya. Baik. Lanjut. Nggak percaya batu. Kan tadi Pak Anas bilang tadi bahwa Allah itu Maha mengetahui, benar tidak Pak Anas? Begini, sebelum tu saya nak tentang Sayyidina Umar Al-Khattab tu kan. Dia dulu kan seorang pembenci Islam, paling tegar pembenci Islam kan. Sampai Nabi Muhammad SAW pun hendak dibunuh. Dan saya harap abang pun. Dan akhirnya dia jadi pembela Islam yang paling besar sekali. Itulah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tegas orangnya. Okay, baik. Berkenaan dengan Allah Maha mengetahui kan. So betul, Allah tu Maha mengetahui sebelum, sekarang dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu penting. Ya bang, lanjut. Oke. Nah, Pak Anas tentu pernah tahu kisah sahabat-sahabat menuduh sang baginda mengambil satu harta rampasan. Benar tidak Pak? Pernah ya betul. dengar kisah itu? Baru balik daripada perang apa saya kena cek. Ada harta rampasan yang hilang. Benar. Lalu para sahabat menuduh sang Nabi kan gitu Pak? Benar. Oke. Betul. Oke. Nah, untuk kasus itu akhirnya turun ayat, benar tidak Pak? Itulah asbabun nuzul ayat itu turun, yaitu di QS 3 ayat 161. Nah, ini saya mau menguji seperti kata klaim Pak Anas dan kawan-kawan bahwa Islam itu adalah agama yang berakal. Islam itu adalah pakai akal, benar tidak? Oke.
Nah, sesuai pernyataan Pak Anas tadi, bahwa Pak Anas mengatakan bahwa Allah itu adalah Maha mengetahui, benar kan? Benar, benar. Oke. Nah, mari kita lihat di ayat ini. Bisa dibagi di share Pak ayatnya Pak, QS3 Pak. Pak Bombom, minta tolong Pak Bombom. QS3 ayat 161. Nah, Pak Bombom lagi ini. QS3 Pak, ayat 161. Ya. Oke, Pak Anas bisa lihat itu yang dipampangkan di layar? Iya. Pak Anas boleh silakan membaca. Ya. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, nascaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dia dikhianatkannya itu. Oke, Pak Anas paham nggak masuk tujuan ayat ini? Oh, ada lagi sini. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Ya, Pak. Oke, Pak Anas tak paham nggak ayat ini diturunkan? Kenapa bisa diturunkan? Oh, paham. Tak kira lah dalam Coba apa Pak, dijelaskan sekilas saja Pak. Coba jelaskan aja dulu. Oke, baik. Tak kira lah dalam Kenapa ayat ini turun? Kenapa ayat ini turun? Oh, ni kalau ayat ni turun khas lah sebab nuzul dia ketika balik daripada perang tu mungkin ada orang yang itu seorang Yahudi tak silap saya kan mengatakan begitu dan para sahabat Bukan menarik Yahudi dia. bukan Yahudi disebut itu Pak, sahabat kok. Artinya sahabat. Sahabat itu siapa? Ya orang-orang Ansar, orang-orang Quraisy, yang Quraisy Ya, baik. Ya, kan? Bukan disebut Yahudi itu. Oh, mungkin saya silap baca mungkin. Tentang ayat ni pada itu sebab nuzul begitulah, tapi kepada umat Islam kepada umat Islam yang membaca pastilah jangan berlaku khianat sebab kepada yang khianat tu akan membawa kita di akhirat dan akan dihitung diadili di sana nanti. Itu masuk ayat ni kepada kami lah umat Islam, tapi sebab nuzul dia ketika itulah. Ya bang, lanjut bang. Jadi ayat ini kan ya pembelaan Allah kepada sang nabi ketika sang nabi dituduh oleh para sahabat mengambil sesuatu harta rampasan itu. Benar tidak, Pak? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan tadi Pak Anas saya dengar mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha mengetahui. Iya, betul. Ya, oke. Menurut Pak Anas, kalau Allah memang mengetahui siapa pencuri harta ganimah itu, kenapa Allah tidak langsung menunjuk bahwa yang mencuri itu si Anu, harta itu ada di sana, sehingga bang, begini bang, dicuri ke ataupun mengatakan Nabi tidak adil? Konteks mana ni? Apa harta dicuri ke? Apa pembahagian tu tidak adil? Bukan. Ni abang hadis mana baca ni? Boleh ditampilkan hadis mungkin? Kalau kita boleh belajar sama-sama. Oke. Aduh, buka catatan saya lagi hadisnya nanti. Itu baik. Boleh dibantu tuh kawan-kawan. Ada hadisnya. Pernah ada hadisnya kok ini. Saya tanya penggugat mana tuh? Penggugat, iya. Penggugat, kasih hadisnya tuh. Oke, sambil dicari Pak ya, biar cepat kita Pak ya, nanti bergantian sama kawan-kawan kita ya. Penggugat. Nah, Pak Anas. Iya bang, lanjut. Nah, artinya di sini ayat ini turun, Allah ingin membela sang baginda dari tuduhan para sahabat bahwa baginda Nabi bukan dia pencurinya, bukan seperti itu, kira-kira Pak Anas. Betul kan? Nah, iya. Kalau memang kita ini pakai logika aja dulu Pak ya. Kalau memang Allah itu Allah yang Maha mengetahui, tentu tidak menurunkan ayat yang ambigu seperti ini. Artinya apa? Siapa pencuri itu? Nggak jelas sampai sekarang Pak.
Kalau memang benar bahwa ayat ini turun dari Tuhan yang Maha Mengetahui, tentu ayat ini akan tidak seperti ini isinya. Isinya akan mengatakan bahwa bukan nabi yang mengambil harta rampasan itu, tapi si Anu. Pergi kalian ke sana, di sana harta rampasan ini tuh. Si Anu yang mengambil. Selesai. Nah, sekarang dengan ayat turunnya ayat ini, pencurinya tidak ketahuan, harta itu tidak ketahuan, nama Nabi tidak bersih. Karena kecurigaan itu pasti tetap ada. Ini akibat ayat yang ambigu. Artinya ayat ini turun bukan dari Tuhan yang mengetahui. Oh, jangan framing dulu bang. Biar saya jelaskan dulu. Abang lanjut dulu. Jangan framing. Buat kesimpulan dulu. Nanti saya jelaskan. Abang lanjut dulu apa yang abang nak cakap. Okey. Pertanyakan nanti saya. Jangan buat kesimpulan dulu. Saya tidak buat kesimpulan. Ya. Sekarang kan tadi kan Pak Anas bilang bahwa Allah itu Allah mengetahui. Nah, ayat ini turun dari siapa? Ini kan wahyunya, firman-Nya Allah yang Maha Mengetahui itu. Supaya clear, bersih nama sang baginda dari tuduhan para sahabat bahwa sang Nabi bukanlah yang mengambil harta rampasan itu. Tentu Allah akan menurunkan wahyunya enggak seperti ini. Dia tentu Allah akan menunjukkan bahwa siapa pencuri itu dan di mana harta ghanimah itu berada. Itu gitu loh maksudnya. Malaikat aduk itu bikin si Adam umur 40 tahun. Dia bingung kali. Wah, ini orang jago nih. Padahal kita dengar dari orang lain juga. Gimana Pak? Logikanya Pak? Coba. Baik, gini. Sebelum tu kena faham dulu, tadi saya sudah terangkan Al-Quran untuk apa, bukan hanya untuk zaman itu, tapi untuk umat-umat yang membacanya. Untuk ayat ni pun untuk pengajaran daripada saya. Kan? Jangan menzalimi ataupun mengkhianati orang lain, sebab apa yang kita lakukan itu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Itu kena faham dulu tentang tu. Okey, asbab nuzul ni, ayat ni sebab apa. Okey, yang saya baca tentang hadis tu adalah satu pembahagian harta yang tidak adil dan dituduh oleh para sahabat. Yang abang cakap di sahabat kan, saya tak nafikan, saya tak boleh tu sebab saya pernah baca tu bukan berlaku kecurian di situ. Itu adalah satu tuduhan oleh sahabat ataupun yang saya pernah baca. Tuduhan tu tak tahu Yahudi apa. Tuduhan mengatakan Nabi Muhammad membahagikan harta rampasan tu tidak adil. Contoh kepada kaum Ansar sebanyak, kepada seorang ni sedikit, kepada itu maknanya yang orang yang ditangkap bukan, tu. Pak. Kalau soal pembagian itu ada ayatnya Pak, itu udah jelas Pak. Ini masalahnya. Okay. Ada harta rampasan itu yang hilang Pak. Rampasan hilang. Okey, tak apa. Kita fokus kepada yang mengapa Allah tu Maha Mengetahui tapi Allah tidak menunjukkan kecurian siapa pencuri tu kan. Okey, baik. Kalau Allah tu Maha Mengetahui dan ditunjukkan siapa pencuri ataupun apa-apa kes yang berlaku di dunia ni, maknanya tiadalah ujian di dunia ni ataupun tiada penjara ataupun polis di dunia ni. Sebab Allah Maha Mengetahui kan. So penjara ataupun pidana ke apa ke tiada. Sebab Allah tu Maha Mengetahui, dia boleh tunjuk begitu saja. Ini pencuri, ini perogol, ini maknanya tiada hukum di dunia ni ataupun undang-undang. Itulah tujuan Allah tu. Bukan Allah Maha Mengetahui tu Allah boleh menunjuk siapa orang dia. Kan itulah tujuan ada polis ataupun perbicaraan ataupun mahkamah di dunia ni kan, ada hakim apa semua. Itu bagi umat Islam kami percaya itu satu bentuk ujian kita di dunia ni. Bagaimana kita nak menjalani ujian tu. Semua orang beriman kan sebab Allah Maha Mengetahui. Tapi konteks dia bukan Allah Maha Mengetahui tu dia boleh menunjuk orang siapa yang sebenar. So abang kena faham Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. So tidak terlepas daripada fitrah-fitrah manusia biasa. Bukan dia seperti Tuhan ataupun seperti Tuhan menjelma jadi manusia ke ataupun seperti apalah. Dia hanya manusia biasa. Dia ada otak, akal, hati, budi apa semua. So tentang asbab nuzul ayat ni menerangkan bukan hanya cerita di situ dan cerita bagi kami juga umat Islam sekarang. Itu jawapan saya. Pendek bang. Baik bang. Oke. Itu oke. Saya terima apa dalil Pak, asumsi Bapak. Ya, bukan dalil saya bilang, asumsi lah. Sekarang gini saya jelaskan Pak ya. Ini berdasarkan apa yang saya pelajari dari ayat ini. Kenapa saya meragukan bahwa wahyu ini bukan turun dari Allah yang Maha Mengetahui itu?
Karena kalau Allah mengetahui, Allah yang Maha mengetahui itu, tentu Dia tidak akan menurunkan ayat yang ambigu seperti itu, Pak. Dia Allah itu di dalam wahyu nggak harus menunjuk, oh namanya yang mengambil si Anu, enggak. Dia tinggal tunjukkan aja yang mengambil si Anu atau harta ganimah itu ada di sana. Selesai, Pak. Sekarang sampai turun ayat itu sampai sekarang udah 1400 tahun lebih, itu pencurinya belum tahu siapa dan harta itu di mana, nggak ada yang mengetahui. Nah, satu pertanyaan yang menggelitik buat saya, Pak. Disebutkan bahwa sang baginda itu adalah seorang yang maksum, artinya bisa dipercaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa para sahabat menuduh sang nabi itu yang mengambil? Tentu seperti yang kita tahu, kalau kita menuduh orang karena kita sudah tahu karakter orang tersebut, benar tidak, Pak? Memang benar, ini betul. agak berat ini, Pak, kasus ini. Begini Bang, begini. Karena Saya ini tak bukan jumpa. main-main loh, bukan main-main. Jangan tadi Bapak saya tak jumpa hadis Anas yang tadi mengatakan dituduh menggiring, mencuri itu, Bapak tadi menggiring bahwa yang menuduh itu Oh, iya. Yahudi. Enggak ada disebutkan Yahudi. Di sini sahabat dibilang, para sahabat. Para sahabat tentu tidak mungkin tidak mengenal siapa itu sang baginda gitu loh. Nah, bagaimana mungkin para sahabat yang sudah mengenal sang baginda luar dalam sanggup menuduh bahwa yang mengambil itu adalah baginda, gitu loh. Sehingga turunlah ayat ini, tetapi ayat ini malah jadi ambigu. Paham Pak di situ? Bisa mengkajinya enggak? Jangan cuma bisa mengaji, gitu loh. Nah, artinya satu, orang kalau kita bisa menuduh orang atau menuduh seseorang, karena kita udah tahu karakternya, Pak. Betul tidak? Contohnya gini, Bapak punya rekan Bapak ini, Bapak sudah tahu bahwa dia itu seorang yang panjang tangan atau siapapun atau bagaimana, atau dia yang rajin. Tentu Bapak, kalau ada kehilangan umpamanya, tentu Bapak akan menuduh, karena Bapak udah tahu karakter orang itu, pasti dia, kan gitu. Benar tidak Pak? Logika saya ini. Iya, betul. Betul. Nah, karena tuduhan para sahabat ini nggak main-main loh tuduhan para sahabat loh. Maka turunlah ayat ini. Cuma yang menjadi permasalahan lagi, ayat ini ambigu. Kalau menurut klaim Bapak bahwa Allah itu Allah yang Maha mengetahui, tentu harusnya dia membela nabinya, jangan tanggung-tanggung. Ditunjukkan itu hartanya di mana, siapa pencurinya, kapan diambilnya, kan gitu. Kalian di sana itu ada harta itu, rampasan itu ada di sana, si Anu ngambilnya, bukan baginda, bukan sang nabi. Kalian berhentilah dari tuduhan kalian, harusnya gitu. Cobalah Bapak Anas baca pelan-pelan ayat ini, lalu kaji dulu. Oh begini, baik. Saya kaji. Begini. Saya mungkin boleh terima kasih abang mengajukan soalan ini ataupun berkenaan dengan ayat. Saya akan mengkaji lebih lagi kalau ada persoalan tentang ni. Cuma begini bang, tentang tuduhan mencuri itu pada saya sudah terang tadi sebab apa ayat ini diturunkan, sebab dan apa semua kan. Kalau kita fikir abang mengatakan ayat ini ambigu dan abang menuduh Rasulullah mengambil itu, saya tak pasti abang menuduh atau tidak. Bukan saya yang menuduh Pak, sahabat. Menurut kisah itu sahabat yang menuduh. Saya hanya membaca Pak. Baik. Dan saya tak kira pada sahabat ataupun siapa pun yang menuduh jangan diputar-putar Pak, di framing saya yang menuduh. Baik. Iya. Saya tak kira siapa yang menuduh ataupun siapa yang mengatakan baginda Rasulullah SAW mencuri kan. Cuma begini bang, kita tahu kisah Nabi Muhammad SAW kan, pemimpin besar ataupun seorang pemimpin negara kan, apa yang dia ditinggalkan ketika dia wafat kan. Tiada satu harta pun seperti istana ataupun barang-barang mewah kan. Kita fikir logik gitu bang. Tapi berkenaan ayat ni saya akan kaji lebih lagi tentang ni kalau ada persoalan tentang ni. Cuma kita fikir begini bang, Nabi SAW berjuang dalam dakwah di berapa lama? 22 tahun lebih kurang kan. Apa yang ditinggalkan untuk umat sebelum ni? Apa harta yang dia ada? Tiada bang, hanya baju lusuh, jubah lusuh. Cuma yang ditinggalkan untuk umat dia sekarang hanya dua bang. Quran dan sunnah dia bang. Tiada harta setinggi gunung. Kalau dia nak mencuri banyak, dia boleh buat. Dia seorang pemimpin negara ataupun pemimpin besar ketika itu. Bayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW
Kalau abang mengata, ini logik fikir bang. Ini sejarah, memang fakta data. Kita baca sirah Nabi Ibrahim. Apa harta ditinggal? Kita pergi, kalau orang pernah pergi Makkah, Madinah, rumah dia macam mana? Sekecil-kecil rumah bang. Kalau kita, alhamdulillah kita bersyukur ada rumah sekarang. Itu apa yang, cuma begini bang, dia tak ada harta besar ditinggalkan. Tak ada. Kalau dia nak buat itu, masa itu dia dah buat, dia dah ambil semua harta rampasan. Ataupun harta-harta yang bernilai ketika itu. Tapi yang ditinggalkan untuk umat dia sekarang hanya Quran dan sunnah dia. Itu saja bang. Baik bang. Oke, baik. Ada satu lagi nih. Itu sedikit menwujud sebentar. Yang Oke. ditinggalkan Nabi itu katanya kan nggak ada apa-apa. Salah. Tidak ada bukti sejarah sama sekali. Modalnya cuma surah Nabawiyah. Ya panas ya. Permodalkan sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham ya kan. Itu juga yang nulis orang Islam sendiri. Jadi nggak ada bukti apa-apa. Nomor 2, Pak CNS bilang tadi rumahnya kecil, sekecil-kecil rumah. Rumahnya aja udah nggak ada. Udah dibongkar sama pemerintah Arab Saudi, jadi gedung sekarang. Jadi apa yang mau dibuktikan? Nggak bisa. Nomor 3, kalaupun Nabi Muhammad bangkrut, itu salah pada kabur, istrinya banyak, harus diempanin makannya. Kerja nggak ada, mengempanin istri banyak gitu, gimana? Ya pasti bangkrut, terus kaya-kayanya orang. Bawa mengucap bang. Astagfirullahaladzim. Bawa mengucap. Kan istrinya banyak. Harus kasih makan. Betul bang. Tapi ya kan? faming yang gitu. Macam mana dia punya uang? Kita di audience. Jangan, kalau abang terlalu membenci Rasulullah SAW, jangan sampai. Oh, enggak. Saya tuh kan masalahnya, jangan. Masalahnya Saya tidak pernah membenci Yesus. Saya tidak pernah mengatakan Yesus bagaimana bang. Kena fikir Saya nggak mau. Apa kena fair bang? Apa kena fair? Saya kan ngomong apa adanya, Pak. Pertanyaannya. Saya rasa abang seorang yang profesional di sini. Saya rasa semua di sini profesional. Kan? Saya di mananya, Pak Cik? Saya rasa abang lebih tua daripada saya. Panas masalahnya ini tadi dikatakan, ini dituduh ya Nabi berkhianat tadi kan Pak Omar ini. Nah dituduh ini yang harus dijelaskan, harus ini kalau Allah Maha Kuasa dia tahu bahwa Nabi tidak mencuri atau yang dituduhkan seperti ini begitu loh Pak Anas. Pak Anas tidak menjawab dari tadi. Silakan Pak Omar. Oke. Jadi dalam kasus ini dalam ayat QS 3 ayat 161 ini ya penjelasan Pak Anas ya normatif aja pembelaannya gitu. Jadi tidak menjawab apa pada intinya. Nggak menjawab. Ya kan? Nggak menjawab, yang menjadi kan tadi kan udah saya jelaskan. Saya hanya menanya mau menunjukkan benar nggak klaim Pak Anas dengan kawan-kawan bahwa Allah Maha mengetahui. Ya kan? Makanya saya tunjukkan ayat ini gitu loh. Karena apa? Karena ini kasus yang sangat ini loh. Ya kan? Yang menuduh bukan sembarangan loh. Cuma tadi Pak Anas coba mau menyerempet ke Yahudi. Nggak ada disebut di situ Yahudi. Di situ disebutkan adalah para sahabat. Para sahabat menuduh sang baginda mengambil harta rampasan itu. Gitu loh. Maka sehingga turunlah ayat wahyu Allah untuk membela sang nabi gitu loh. Cuma pembelaan ini kalau kita melihat ayatnya malah jadi abu-abu gitu loh. Yang mencuri nggak ketahuan, harta ganimah nggak ketahuan, tapi ayat ini judulnya membela sang nabi. Lalu di mana kemengetahuan Allah itu? Karena ini bukan tuduhan main-main. Yang menuduh bukan orang sembarangan. Yang menuduh para sahabat. Di mana para sahabat ini adalah setiap hari bersama-sama dengan sang nabi, baik di peperangan, baik pun di siar gitu loh. Kenapa mereka begitu mudahnya menuduh bahwa yang mengambil harta itu hanya sekeping loh, ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan saya di dalam ayat ini. Ada kasus makanya turun ayat ini, dan saya lihat banyak ayat-ayat yang turun itu kejadian dulu baru turun ayat, seakan-akan ayat itu hanya untuk membela kepentingan baginda. Mau saya tunjukkan ayat yang lain lagi, ada banyak. Cuma untuk kasus ini aja nggak bisa Pak Anas menjawab. Saya percuma untuk menunjukkan ayat yang lain gitu. Jadi poin saya di sini Allah itu tidak maha mengetahui.
Oke, baik. Saya sudah jelaskan tadi. Karena terpulang kasus pada ini paham. aja nggak tahu. Saya tahu ini hanya sekeping selimut kan. Saya tu nak ulas panjang di sini. Cuma beginilah bang, kita bagi fair ni. Apa penjelasan saya tu kalau abang tak terima mungkin abang boleh kaji sendiri tentang ni. Saya pun akan lebih belajar tentang ni. Jangan kita membuat satu framing ataupun kesimpulan. Terima kasih ya. Saya Kalau jelaskan tadi itu. ada Baik. ada niat Pak untuk mengkajinya ya Pak ya. Baik, pasti. Terima kasih Pak Anas ya. Oke. Itu dulu soalan saya untuk Pak Anas. Nanti kalau kita ketemu, saya kasih PR lagi nanti. Oke, terima kasih Pak. Silakan kawan-kawan. Ayo, si Anu udah. Ayo kawan-kawan, aku selesai dulu. Selamat malam Raja Kafir. Lanjut Pak, lanjut. Pak Mordekai. Pak Mordekai. Pak Mordekai. Selamat malam, Pak Mordekai. Aku yang abang suka tidur ini. Lama malam Pak lagi udah tidur tadi arah. Pak Barabas mau tidur kah? Mau istirahat sudah ya? Orang tua Belum tidur Pak, cepat, lagi enggak. Saya mau pura-pura suara Pak. Mau bicara sama Anu? Gimana? Ya gimana? Salam Pak. Jadi Salam, kalau Bang saya selalu bentar. Saya kan udah baca Al-Quran, menyimak, saya kosongkan pikiran saya dari Alkitab. Nah, setelah saya baca, ya begitu aja. Saya baca itu Al-Quran itu siapa yang berbicara kepada siapa, apa pesannya, kaji pesannya itu aja saran saya kepada saudara muslim. Aduh, kami kasihan lah bagi saya ya secara pribadi. Sebab Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu tahu katanya. Kalau kata Pak Anas tadi tidak meninggalkan, ini ya maaf ya, saya berbicara maaf ya Pak Anas kalau salah ya, atau menyinggung perasaan. Saya tidak ada niat untuk menyinggung ya. Kita hanya berbagi pikiran. Dengan adanya Al-Quran itu, dengan adanya ayat-ayat itu, ya kalau kita bilang secara umum, kita lebih cinta kadang-kadang yang sudah agamanya berlebihan, lebih cinta Arab daripada negara sendiri. Terus yang namanya keturunan Nabi Habib atau ya pasti lebih dicintai, bahkan dari saudara sendiri atau adiknya sendiri lebih cinta kepada keturunan Nabi. Salah, itu pendapat salah semua itu. Pendapat saya, kalau salah, coba dijelaskan dong kenyataannya. Coba. Yang saya lihat di dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Coba dong dijelaskan Pak Anu. Coba kita berbagi pikiran lah, Gini, kita berbagi pikirannya gini. Kalau menurut saya, kalau diizin Pak Bom, saya diskusi sama Anda, boleh? Itu bukan Pak Anu Pak, itu botol. Itu tulisannya namanya botol, bukan Anu Pak. Boleh. Pak Boleh. Pak Bom, boleh? Saya diskusi dengan orang ini Pak Bom? Boleh. Saya cek dulu ya. Halo Bapak, Tuhan kamu siapa? Ngetes dulu. Tuhan kamu siapa? Itu Jawab. jelasin dulu tadi yang ditanyain Anas itu. Pak Anas tuh, Anas nggak bisa jawab. Ngetes dulu. Saya mau ngetes dulu ini aliran mana tadi gitu. Katanya si Anu tadi mencuri harta rampasan tuh si Anu. Kalau tidak ngomong terus, kayak takut sama si Anu. Jadi enggak, ini tadi yang ditanyain ke Anas, ini si Anu pencuri, makanya turun ayat. Coba Anu jelasin si Anu tuh, katanya ya Pak Omar ya, kan gitu.
Iya, si Anu tuh Bom, pencuri. kenapa Maling pendeta dia. banyak yang mualaf, Bom? Tuh, si Kenapa banyak botol. pendeta yang mualaf? Banyak pendeta yang mualaf, kenapa? Nggak usah ada yang jawab, nggak usah ada yang jawab. Percuma dijawab manusia botol ini ke manusia botol, nggak akan masuk otaknya. Nggak usah ada yang jawab. Biarin aja dia teriak-teriak sini. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nggak usah ada yang Mau jawab. diskusi? Ada yang diskusi, Bangga? Udah ganti, Ayo. Pak Lidara, nggak udah ganti. Ya, ini dalam diskusi untuk untuk mencari kebenaran, mencari untuk perdebatan kusir yang tidak berarti, yang menambah dosa gitu. Coba. Coba Pak. Si Bapak ini saya kalau suaranya pernah lihat di HMC itu. Hidayah Mualaf channel aja sering dulu Bapak ya masuk ya. Saya suaranya sama Bapak. Saya seringnya di Basin Channel. Iya, di HMC juga saya lihat dulu, cuman sekarang hilang kemana Pak? Kemana aja? Enggak, kalau saya HMC itu tidak baik bagi saya, tapi saya akui channel JCC itu baik bagi saya. Saya suka masuk sana. Mereka baik ya. Mereka bagus ya. Iya. Yang hujat ya. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Iya. Bapak saya panggil siapa Bapak? Kalau di JCC saya Palimbong. Oh, Palimbong. Palimbong ya. Gini, saya mau nanya. Boleh? Silakan. Sebentar. Maaf Palimbong lama, ngambil kopi dulu. Oke. Biar nggak ngantuk. Palimbong gini saya mau nanya ya. Ini mas saya nggak mau serap cuman agak heran juga. Kalau di Kristen, antara doktrin dengan Alkitab, tinggian mana Pak? Tinggian Alkitab, semua dari Alkitab dasarnya. Oh betul, berarti doktrin di bawah Alkitab ya Pak ya? Jelas. Ya. Jelas, betul, setuju Pak. Ini menurut saya Pak, saya sebenarnya tolong jelaskan, saya kan belajar juga Bible Pak, cuman saya agak bingung gitu ya. Di sana kan Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Cuman dari doktrin Kristen, Tuhannya ada 3. Mana yang benar Pak? Kalau menurut Bible harus sama-sama Muslim sama menyembah Tuhan yang esa sama. Di mana dikatakan yang Pak Anu bilang tadi, tolong dong. So, gini, kita harus berbicara dengan konteks. Iya. Palimbong, coba dibuka ke Pak Bom tuh Yohanes 17 ayat 3. Nggak usah Pak, suruh dia buka sendiri aja. Jangan mau diperintah Pak. Bukan berita lagi diskusi baik ini mah. Teologi sih apa? Pak Anu itu sudah dijelaskan. Biar aja Pak Barabas aja, kita nggak ada yang mau jawab. Silakan aja. Mengutip kata Nabi. Iya Palimbong gini, kalau saya lihat ya ajaran Yesus itu apalagi yang huruf merahnya itu sama dengan ajaran Muslim Pak, sama. Jadi, ini saya jelaskan ya sebentar ini, gini saya jelaskan sebentar. Sebenarnya Pak Bumbu itu udah jelas banget semua sama teman-teman. Semua yang ada di Injil yang dia katakan Yesus yang tertulis di situ tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Yesus itu firman, Yesus itu raja, Yesus itu nabi, Yesus itu bait Allah, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu roti kehidupan, Yesus itu adalah air kehidupan, Yesus itu adalah gembala, Yesus itu adalah sahabat, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Semua itu berlaku.
Oh gitu, Pak. Nabi, Yesus itu nabi. Nabi. Lebih dari nabi. Kalau dia bilang Yesus, iya aku nabi, tak lebih dari nabi. Harus gini loh Pak, saran saya dengan ini persahabatan, jangan berpikir negatif saya. Jadi saya begini sarankan, sebenarnya saya baca Al-Quran, saya tidak ada untuk menista Al-Quran, saya ingin memahami betul-betul itu dengan tulus. Setelah saya baca, harusnya kita Muslim bertanya dengan baik, dengan benar, jangan dulu lari ke hadis, pikirkan dulu secara sendiri. Siapa sih kalau bagi saya ya, maaf ya. Misalnya maaf, seorang yang mendalami Al-Quran itu zaman sekarang manusia, bukan sama kok dengan saya pun bisa. Terus? Nah, dasarnya. Jadi misalnya, kenapa tidak bertanya Isa Al-Masih itu beda daripada manusia? Dia lahir dari seorang perawan, dari kalimat Allah, dari roh Allah. Dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Dia hakim pada akhir zaman. Dia orang yang suci. Kenapa tidak diperdalam ke sana gitu? Bisa jawab, Pak. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab, Pak? Boleh. Sepengetahuan saya aja ya, takut salah gitu. Cuman sepengetahuan saya gini, Pak. Walaupun segimana orang itu punya mujizat, punya kesaktian apa, tetap aja dia bukan Tuhan. Dia melakukan mujizat itu karena dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi kami itu sangat mencintai Yesus, Pak. Benar. Yesus salah satu kami gitu. Itu, Pak. Yesus adalah gambaran Allah, rupa Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. Kita mengenal Allah ketika kita mengenal Yesus. Kita paham Allah ketika kita paham Yesus. Kita paham Allah ketika firman itu sampai kepada kita melalui nabi-nabi, terutama melalui Yesus. Tapi gini Pak gini, sebelum datang Yesus itu Tuhannya nabi-nabi siapa? Yesus bukan? Itu Tuhan, iya. Iya, coba masa Tuhan sebentar. Gini Pak, sebentar, masa Tuhannya Nabi Musa Yesus gitu? Tuhannya Nabi Daud Yesus? Masa, Pak? Harus bandingkan, harus tahu dulu Bapak itu. Pak Limbong. Boleh saya sarankan Pak Limbong. Pak Limbong jangan melayani pertanyaan hanya berdasarkan angan-angan, ilusinya dia gitu loh. Kalau dia mau bertanya, tanyakan berdasarkan dalil. Orang gila nggak usah dijawab, Pak. Paling gila juga, Pak. Nah, Pak. Paling bang contoh gini ya. Di Yohanes 5 ayat 30 ya di sini. Saya bacakannya. Ini kata Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah ayat itu tidak jelas, Pak? Oke, pertanyaan saya, siapa manusia bisa menghakimi manusia? Itu jelas. Yesus. Enggak, pertanyaan saya, siapa manusia bisa menghakimi manusia? Jawab. Jangan berasumsi, Pak. Itu sudah jelas ayat. Enggak berasumsi. Nah, itu kan dibilang penghakiman. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa manusia yang bisa menghakimi manusia? Oh ya, untuk penguatan yang tadi. Untuk kehidupan akhir zaman, siapa? Jawab jangan kau menghayal kau. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus, jelas tuh. 2 ayat tuh jelas menyebutkan Yesus sebagai utusan Allah. Iya, Yesus utusan. Iya, kenapa jadi Tuhan, Pak? Itu firman-Nya diutus sebagai menjadi manusia. Firman itu. Ini paling mau logika saya gini ya. Saya contoh, saya meludah, Pak. Masa ludah itu jadi saya gitu, Pak? Mendingan nyembah sayanya tuh yang punya ludahnya. Kalau kayak gitu, itu kan pertanyaan idiot kamu. Karena kamu itu berdasarkan hayalan kamu. Ayatnya jelas ini, Pak. Ayatnya jelas. Kamu tahu konteks ayat itu enggak? Coba di sini ada saya tak tambahan lagi biar lebih jelas ya. Di Markus 9 ayat 37 ya, saya nggak bawa Al-Quran lah, ini di Bible juga lah. Oke, kamu percaya itu enggak? Siapa? Kamu percaya itu enggak? Kamu percaya itu enggak?
Sebentar. Kita ikutin aja Pak Umar nih. Kita Bible aja. Siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. 3 tuh ayat di Bible, Yesus sebagai nabi itu. Ya, pertanyaan saya, kamu percaya itu enggak? Kamu percaya itu enggak? Gini Pak. Kamu nggak menjawab. Kamu mulutmu kamu itu berputar-putar aja kayak penipu kamu itu. Ini Bu, apa ini baca Bible saya? Aja kawan-kawan. Bible Matius. Bentar. Bible Matius ayat 10 ayat 40 ya Pak. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyebut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tuh udah 5 ayat Pak. Yesus mengaku sebagai 4 ayat ya. Yesus mengaku sebagai utusan Allah. Bayangkan itu. Kenapa ditolak Pak? Ya karena kamu bawa konsepnya konsep pengutusan seperti nabi, makanya otak kamu tuh error, gitu loh. Ya. Bayangkan gini Pak, contoh saya mengutus anak saya, masa anak saya jadi saya gitu. Kan kita harus berpikir bahwa logika Pak. Justru gini, saya tuh herannya ya, bukan apa-apa kalau di Al-Qur'an jelas kan Yesus seorang nabi gitu ya, jelas tuh mah. Walaupun beliau itu punya mujizat apa itu kan atas dari doa loh Pak gitu. Di Bible juga saya lihat sama. Pemahaman Yesus antara Islam dan Muslim sama. Cuman yang saya lihat pemahaman Paulusnya yang beda, Pak. Itu. Ya, semoga lah kamu. Pak Bom, sebentar Pak. Pak Bom, bukain Lukas. Pak Bom, tolong bukain Lukasnya. Jadi dia bawa ayat Bible. Bom, saya jelas 49 Pak Bom. Antara ajaran Yesus dan Paulus beda, Pak. Baca jangan pakai bujurnya, baca pakai matanya Bom. Lukas 11 Pak ayat 49 Pak, tolong buka Pak. Biar dia baca, biar jangan pakai bujurnya, baca pakai mata. Ini palidarannya di apa nih? Diskusi kok. Baca Pak Bom. Biarin baca, kamu jangan pakai bujur, kamu baca pakai mata. Ini ayat Bible. Ya, siapa? Yang mengutus nabi itu siapa? Yang mengutus nabi sama mengutus malaikat siapa? Woi, jadi gini Pak, biar saya ini. Ini mulutnya di bujurnya dia soalnya. 49 Pak, udah Pak, betul Pak, buka aja Pak. Coba baca. Tuh, baca. Siapa yang mengutus nabi itu? Utusan kayak mulutmu atau siapa? Nabi kamu bisa ngutus nabi nggak? Si Muhammad bisa ngutus nabi nggak? Makanya jangan percaya doktrin. Jangan percaya doktrin. Otak kamu jangan percaya doktrin. Terus tolong bukain lagi Pak. Yang Yesus mengutus malaikat. Mengutus malaikatku. Baca. Di Wahyu. Baca. Biar kalau rem mobil kan diinjak. Ini mulutnya si manusia setan ini mesti diinjak juga. Baca. Woi. Udah aku bacalah. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Suruh si Lutung itu baca Lutung baca tuh Lutung. Baca Lutung. Ya, Yesus, gitu Pak Yesus utusan atau Tuhan? Lutung, Pak Anu, kosongkan dulu pikiranmu, mau baca Alkitab biar kamu memahami, jangan biar Palembong nggak usah ngomong baik-baik itu. Lutung baca, coba kamu baca ayat Alkitab dari tadi, sekarang baca ini. Woi Lutung, woi manusia Lutung, kok diam Lutung? Udah terkaing-kaing deh. Makanya kan tadi saya bilang dia ngutip ayat Alkitab. Makanya saya bertanya, kamu percaya itu enggak? Makanya sekarang saya kutip juga. Jangan diambil satu ayat, tapi dia nggak percaya, dipakainya untuk menyerang. Makanya sekarang saya kutip, biar mulut Lutungnya bisa baca. Tadi dia bisa baca, sekarang dia bisa baca nggak? Lutung, woi Lutung. Lutung diem aja Lutung.
Naik deh jadi monyet. Di hardek takut Pak Lidara. Memang harus kayak gitu. Manusia seperti ini harus dihajar. Ya, ini Kebiasaan bukan manusia, mulutnya. Pak. Dia bukan manusia lutung ini. Kita doakan Makanya, aja, kita doakan. ya, makanya Pak, ya teman-teman, ibunya aja malu mengakui dia sebagai anak karena dia lutung. Gitu loh. Udah turunin Pak Bom, percuma ada dia di sini Pak Bom. Turunin, udah nggak bisa apa-apa dia. Buang aja, manusia lutung. Yang suka mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab siapa ya Pak Lidara? Yang suka diikuti? Ya lutung-lutung. Saya bisa bicara baik. Saya juga bisa bicara tegas. Ya lutung-lutung itu. Dia ketawa saya. Tadi pertanyaan satu saja udah nggak dijawab. Kan saya bilang siapa manusia yang bisa menghakimi manusia di akhir zaman? Adakah manusia yang bisa menghakimi manusia di akhir zaman? Dia nggak bisa jawab. Oke lah, lutung otaknya nggak akan sampai ke situ. Sekarang yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Apa Allahnya nggak pernah ngutus malaikat? Jibril. Berarti kan Allah. Yesus berarti Allah. Karena dia mengutus malaikat gitu loh. Karena mereka gini Pak Lidara, mereka sudah didoktrin bahwa Tuhan nggak mungkin manusia. Padahal di QS 57 ayat 3 itu sudah jelas di situ bahwa Tuhan itu adalah yang zahir dan yang batin. Oke. Mereka tidak memahami. Silakan Hanya bisa mengaji tapi tidak bisa mengkaji. Malam Pak, malam. Ya, Pak Ale silakan, itu ada Pak Anas, silakan tanya, silakan. Yang mau bergabung silakan ya. Saya nggak bertanya sama Pak Anas, mungkin saya mau kasih tahu ke Pak Anas, biar Pak Anas jelasin dan jabarkan ke semua umat-umat teman-teman Pak Anas, umat-umat Islam seluruh dunia, biar Pak Anas tahu ya bahwa pemahaman Tuhannya di dalam Islam dengan Tuhan di dalam Kristen itu sangat berbeda, Pak. Teologinya berbeda, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di Islam, Tuhan itu sama dengan Allah. Iya. Kalau di Kristen, Tuhan bukan Allah. Iya. Iya beda, mereka nggak nyambung Pak. Udah dikasih berulang kali Allah sama Tuhan itu beda. Jadi si Anu kalau lagi kalau lagi dengar si Anu tadi itu ya, kalau lagi dengar pasang telingamu baik-baik Anu. Kalau kau orang Indonesia, kau belajar lagi sejarah ya. Kau belajar sejarah di prasasti Kerajaan Minangkabau, Raja Aditya Warman saja ya, Raja Aditya Warman yang Raja Minangkabau itu dipanggil Tuhan loh. Iya, itu disebut Tuhan, betul. Iya. Jadi Tuhan itu bukan berarti sama dengan Allah. Kalian bilang Tuhan sama dengan Allah. Kalian punya pemahaman sangat sempit, sangat dangkal. Iya, gini loh Pak, Pak Limbong. Ini si Anu ini setiap masuk yang cuman mau ditanya itu doang. Itu aja. Makanya setiap hari saya injak mulutnya seperti ini gitu loh. Iya sih. Jadi kalau saya sebenarnya fokus saya kepada pendengar di luar. Kalau fokus saya, kalau Pak Anu ini kan udah tahu lah kita muter sana, muter sini. Makanya ini saya juga memberikan orang-orang yang di sini supaya jangan mau diseret-seret oleh mulut lutung ini, supaya yang melihat juga ini bisa tahu bahwa Yesus itu Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengutus nabi dan malaikat, hanya Tuhan. Coba Panas, saya tanya, yang sebentar Panas, yang mengutus nabi dan malaikat itu Allah atau bukan? Oh pasti. Pasti, berarti Yesus adalah Allah. Karena Yesus mengutus saya tidak malaikat. ke situ. Cuma saya tertarik dengan tadi itu Tuhan tuh. Maknanya di mana Minangkabau? Maksudnya begini, Tuhan di ajaran Kristen itu bermaksud apa? Tuhan itu Lord, Tuan di atas segala tuan. Dia yang memerintah manusia di seluruh dunia. Itu Tuhan. Oh iya. Maknanya manusia pun boleh dipanggil Tuhan. Oh iya, orang Firaun saja dipanggil Tuhan. Tak maksudnya iya. Jangankan Firaun. Raja Kores Agung dari Persia dipanggil Tuhan juga. Iya, Elohim.
Fir'aun saja dipanggil Elohim, gitu. Jadi Ya harus memang Pak konteks Lidara itulah mereka tidak mengerti apa itu arti Tuhan. Konteks dia lah macam Tuhan kalau semesta kata Tuhan, alam. kalau kata Tuhan buat kalian orang Iya. Islam sama dengan Allah. Itu Ya, kalian. karena Jadi tiada manusia Tuhan. juga bisa jadi Allah Oh, kan? baik. Ya, karena tiada Tuhan Dan selain kawan Allah. kalian itu Kan manusia mereka. juga bisa jadi Allah kan? Iya, karena tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu juga Tuhan. Kalau saya ya, Tuhan itu pada posisi sekarang, Tuhan itu adalah firman yang menjadi manusia, di mana adalah dia penguasa bumi dan sorga. Dia menjadi hakim yang adil nanti kelak di akhir zaman. Nah, itulah cara Tuhan, cara Bapa, cara Allah menyatakan dirinya. Gitu. Betul. Pak Anas, Cuma saya memahati pernah baca QS 57 ayat 3 Pak Anas? Pak Anas? Sekejap. Saya memahati di sini tadi. Cuma itulah kalau bab tu kita sensitif kan. Apatah lagi Tuhan kita dikata begitu. Ni apatah lagi seorang Nabi kan. Nabi Muhammad SAW. Begitulah sama kita Sekarang, manusia Nabi itu. So kita sekarang kena Pak Anas, berhati-hati saya dalam tanya, kata-kata. Pak Anas, Baik. saya tanya, yang mengutus Nabi dan malaikat itu siapa? Saya umat Muslim Islam ni pasti percaya kepada Al-Quran. Enggak, Kalau di kitab-kitab Allah mengutus Nabi. sebelumnya, saya tak menafikan kalau ayat tu ada di situ. Saya kalau berpandu hanya kepada ayat itu, saya tak kuat bagi saya. Aku Yesus mengutus malaikat, saya tak kuat lagi. Pak Anas, Allah mengutus malaikat dan Nabi enggak? Oh pasti, Allah tu mengutus apa yang dia nak utus, dia utus. Pasti. Dia king besar. Kalau iya, pakai akal dan pikiran. Kalau ada yang bisa mengutus Nabi dan malaikat, itu Allah apa bukan? Oh, kalau yang mengutus Nabi malaikat atas izin Tuhannya. Kalau Yesus mengutus malaikat dan Nabi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allahnya Pak Anas juga ada atas izin Tuhannya ya? Oh tak. Allah tu dia tak ada lagi atas dia. Dia Allah Tuhan semesta alam. Tu saya bertanya, ni Tuhan pun boleh jadi manusia kan? Pak Anas, pakai akal dan pikiran. Kalau ada yang mengutus Nabi dan malaikat, itu Allah atau bukan? Oh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manusia. Kalau itu tadi kalau tadi ada yang mengutus malaikat dan nabi itu Allah apa bukan? Oh, yang ayat tadi saya tak pasti. Saya yang sesuai dengan Al-Quran. Saya tidak bapa. Itu saya rasa bapa lah, kena baca balik lah ayat ni. Mana boleh manusia mengutus? Bapau bukan bapa. Ada bapa, anak, Roh Kudus apa. Saya tak pasti tu, nanti saya kaji balik. Saya tak bangkang ayat itu di Bible ada kan, saya tak pasti dah tu. Nanti saya kaji balik. Cuma begitulah, kalau perspektif kita ni berbeza kan. Kalau berpandu kepada satu ayat tu mungkin agak bagaimana saya nak cakap. Mungkin kita perlu kaji lagi tentang tu. Tak pasti tu. Kajilah 100 tahun Anas supaya kamu pintar, pakai akal dan pikiran. 100 tahun awak kaji tu. Betul. Itu juga kalau dia hidup 100 tahun lagi, Pak. Kalau hidup. Itulah maksud saya kan. Hidup ni kan bagai perjudian. Nak mencari kebenaran bukan datang sekejap kan. So sama-sama kita ni kan belajar, mengkaji. Macam saya beginilah cara saya. Boleh saya tanya lagi tak? Pak Anas, boleh saya saran Pak Anas. Kan rukun Islam itu ada mengatakan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil dipalsukan. Tapi di mana sejarahnya ada itu? Siapa yang memalsukan itu? Pasti ada sejarahnya, pasti ada peperangan, pasti ada pertengkaran, pasti ada perselisihan. Jika ada sejarah seperti itu, kami
mengatakan tidak ada satu kata pun yang dirubah, satu titik pun tidak ada yang dirubah. Memang ditafsirkan, bahkan orang menyalahgunakan, itu ada firman Tuhan itu disalahgunakan untuk bukan kemuliaan Tuhan, Bu, tapi untuk mencari hidup sendiri, bisa disalahgunakan. Makanya disebut nabi-nabi palsu. Nah, jadi Bapak harusnya bertanya dalam betul itu. Seharusnya kalau Bapak sebagai umat Islam yang taat, harus mempelajari Taurat, Zabur, Injil, atau kitab-kitab yang diturunkan Tuhan. Jika Bapak tidak membaca itu, mengimani itu, Bapak adalah salah satu bukan Islam yang benar. Oh ya, baik. Kalau tentang itu memang kalau di rukun iman kami kan, rukun iman yang keempat percaya kitab-kitab sebelumnya. Tapi kena faham dulu maksud percaya tu kan. Percaya diturunkan. Tapi kalau tanya saya di mana kitab tu, saya akan cakap I don't know, tak tahu di mana. Sebab banyak sangat kan tu kan. Versi lah apalah semua kan. Ada lagi ayat Al-Quran mengatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dicampur. Tapi kalau ayat di kitab sebelumnya sesuai dengan Al-Quran, saya terima. Kalau tak sesuai dengan Al-Quran, Pak Anas, ayat yang mengatakan bahwa Pak Anas harus belajar kitab terdahulu itu wahyu siapa Pak Anas? Wahyu kalau kita tu pasti pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu wahyu Allah ya. Itu wahyu Allah yang mengatakan bahwa Pak Anas harus belajar kitab terdahulu kan? Ada ayatnya kan? Tidak. Hanya beriman diturunkan. Itu rukun iman yang ke-6. Tapi kalau tanya mana kan dah tak ada sekarang, tak tahu mana dah dicampur apa semua kan. Sebab ayat Al-Quran ada mengatakan sudah disebabkan kuasa ataupun politik kan lama masa dia kan. Masa nak sampai lama masa. Itu kalau yang kami imani lah. Tapi itu maksud saya kalau jadi, sesuai dengan Al-Quran, saya terima. Panas gini ya, bahwa umat muslim percaya bahwa semua kitab Tuhan itu dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya Injil dan yang sebelum Quran itu tidak dijaga oleh Tuhan, berarti kontradiksi. Kenapa bisa berubah? Berarti Tuhan tidak menjaga. Di Alkitab ada tulis Allah menjaganya. Kalau kami sangat percaya bahwa Alkitab itu satu iota pun tidak berubah. Ada yang mengatakan Tuhan menjaga ayat-ayat kitab itu. Ataupun satu ayat apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, semua akan terjadi. Yesus mengatakan saya berbalik pada ayat yang tadi aku mengutus malaikat. Ketika Yesus berkata-kata tu, dia sebagai kemanusiaan ataupun bagaimana ketika dia mengatakan Tuhan. Aku ya malaikat. Ya jelas dia itu sang pencipta. Allah sang pencipta. Semasa dia berkata-kata tu, okey yang ni. Ayo, Mbak. Murid Yesus yang paling dikasihi namanya Yohanes. Dia dibunuh tapi tidak bisa mati. Karena belum selesai firman Tuhan. Dia dibuang di Pulau Patmos. Datanglah sang Tuhan. Tuhan datang. Saya harus pakai bahasa kampung lah. Supaya kau mengerti. Namanya sang firman. Datanglah Tuhan dalam bentuk manusia. Tapi tubuh kemuliaan. Bisa tembus tembok. Itulah Tuhan. Nanti kalau kita orang Kristen mati. Nanti sama. Itu namanya di dunia ini ada namanya tubuh kedagingan, terbuat dari tanah liat, seperti Adam. Tapi kalau kita orang percaya nanti ada namanya tubuh kemuliaan. Ya, lain tubuh daging dan tubuh kemuliaan. Itu di 1 Korintus 15 ayat 46. Tubuh daging ini. Nanti 1 Korintus ayat 48, tubuh kemuliaan. Jadi nanti Yesus datang berkata begini nih. Nih, waktu Yesus datang ketemu Yohanes. Nih. Yesus itu kan disalib. Nah, nih. Ini kata Yesus ini. Yohanes bicara dulu nih. Nih. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ayat 17 ini Anas. Bisa lihat enggak Anas? Anas. Ya.
Bisa lihat tak? Iya, ya. Baju satu. Oke, bisa lihat ya 17 ya. Oke. Aha. Ini kata Yohanes ini, murid Yesus ini. Oke? Oke. Nas. Jangan takut. Oke, tak baca ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan kanannya di atasku, lalu berkata, yang katakan siapa? Yesus. Nih, Yesus bilang ini, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin ini Pak, maksudnya akulah yang zahir dan yang batin. Nih, kalau lihat yang ini. awal dan yang nih, akhir. Kata Yesus ini ayat 18. Nih. Aha. Yang hidup, aku telah mati. Pernah kan mati disalib dia. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makanya Yesus katakan kepada Yohanes, nih, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Yesus bilang, contoh saya bilang sama Anas, Anas, tulis ini ayat ini ya. Anas tulis. Tuh, nanti sebentar saya kasih lihat. Nih. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Oke? Nah, nanti Yohanes ini menjelaskan di dalam, nih, kau lihat ini, murid-murid Yesus semua bersaksi nih. Nah, nih, kau baca nih, bacalah Nas. Oke. Baca aja supaya kau paham. Kesaksian Rasul tentang firman Tuhan, apa yang telah ada sejak telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini semua nih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua murid tulis. Sampai Wahyu. Udah paham tak? Bom, begini. Saya cuma fokus pada ayat tadi. Ketika Yesus tu di Matthew itu ketika Yesus ada kan? Sudah ada, betul? Faham tak maksud saya apa yang saya nak tanya? Iya. Iya. Okay. Itu Yesus tetapi Tuhan. Kenapa? Okey. Dia ditampar, ditangkap, kenapa dia tak menunjukkan kekuasaan dia? Sebagai apa? Enggak perlu. Aku Yesus mengusus. Enggak perlu. Kau kan begini, saya udah jelaskan kau kemarin. Kan saya udah jelaskan kemarin salah satunya saja. Yesus mau ditikam, mau dibunuh. Tapi Yesus itu dia menggenapi. Ya. Saya tahu itu rencana kan, rencana daripada Bapa. Bukan rencana, itu rencana Tuhan semua, jalan Tuhan. Karena semua itu Tuhan sudah sampaikan kepada nabi-nabi. Bahwa nanti sang juru selamat begini. Pak Bom. Kalau Yesus mau melawan, giliran saya bicara dong. Tadi saya diam, teman-teman. Nih, bentar. Abang sebentar, Abang. Gini, Anas. Tadi itu kan siapa sih? Anas kan bertanya. Makanya firman Tuhan kan saya pernah jelaskan ke Anas. Firman Tuhan itu semua itu digenapi. Contoh, saya pernah jelaskan di dalam kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi itu harus digenapi. Udah paham tak? Ya, silakan Pak Libom. Enggak, minta tolong aja Pak Bom. Ini saya Alkitabnya di seberang sana di kamar di ruangan. Ini ketika Yesus marah kepada Petrus ketika Petrus memenggal kepala kuping dari tentara itu, kan Yesus berkata, dimarahin, bukannya Tuhan Yesus nggak bisa, bukankah aku bisa menyuruh malaikat bala tentara seperti itu waktu mau ditangkap itu, Pak.
Anas. Ini biar Pak Anas tahu, bukannya Tuhan nggak bisa gitu. Iya turun dari salib aja juga bisa kalau mau, gampang. Tapi itu menggenapi semua. Iya Bom. Iya Bom. Hari ini saya akan mualaf kalau kau tunjukkan siapa saksi di dalam Al-Quranmu, seperti di Alkitab begini. Tak ada Bom. Tak ada. Di Al-Quran hanya Allah Subhanahu Taala yang berkuasa. Dia jelas di Al-Quran tentang itu. Cuma untuk ini kan. Saya pakai bahasa kampung ya. Biar kau saya jelaskan dari pukul ujung sampai biar di atas otak saya ini 376 nubuatan, tidak akan kau paham. Bom, tadi wahyu apa Bom? Lupa tak ni. Wahyu Nah ini, sekarang kau lihat ya wahyu ya. Yesus itu siapa? Wahyu 1. Okay. Kau baca nih, silakan baca nih. Dari atas, dari kuning. Lihatlah, dia datang dengan awan. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan Allah, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Dia ini Alfa dan Omega ini yang zahir dan batin. Kan ada huruf besar, huruf besar kan. O huruf besar, F, T huruf besar, A huruf besar kan. Itu bagaimana kita nak Y huruf besar, M. Tu. Bagaimana tu Bom? Kalau di kitab asli bagaimana kita nak memahami? Tuhan. Kalau di kitab asli begitu ke Bom? Asli. Sekarang begini aja. Iya, sama. Begini aja. Begini aja, Anas kau lihat muka saya, kau lihat muka saya. Pandang mata saya. Ya. Inilah Bom. Kau melihat nubuatan? Kau melihat Yesus itu Tuhan? Yesus itu siapa? Anak manusia ya? Anak manusia ya? Ini kan anak manusia nih, anak manusia. Bentar. Okey. Baca ini dulu yang ini. Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Oke. Ya amin. Ini kata ia ini datang dari awan siapa? Yesus ya? Saya kasih lihat kau, anak manusia itu dilihat ke tahun awan-awan. Kau tahu kitab Daniel enggak? Tahu di kitab Daniel enggak? Nabi Daniel kalau di Kristen. Okay. Daniel, tidak ada nabimu. Nabimu tak ada. Nih, Nabi Daniel ini. Baca ini. Okey. Daniel 7:13. Ayat 13. Aku terus melihat, dan penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Aku ni siapa? Daniel lah. Omong. Sampai di mana bacanya? Lalu diberi kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang akan lenyap, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Yang lanjut usia ni siapa? Aku ni Daniel. Okay. Nabi, dia melihat. Namanya Nabi dapat penglihatan, nubuatan. Dia lihat kepada dia datanglah orang yang lanjut usia. Siapa tu lanjut usia? Yang lanjut usia tu siapa? Sebab itu tengok huruf besar tu, Y huruf besar, L huruf besar, U huruf besar. Ya itu anak manusia itu. Siapa itu? Itu Tuhan. Dalam bentuk manusia. Oke? Kau tahu jarak Daniel dengan Matius, Markus, Lukas? Jarak Tuhan Yesus datang?
Kau tahu tahunnya jaraknya berapa enggak? Oh, tak tahu. Mungkin jauh mungkin. Ya udah. Kalau kau nggak tahu, saya nggak usah kasih tahu. Ngapain juga kau mau perlu tahu? Perlu tahu juga nggak ada hasilnya. Nah, nih. Kau baca ini kata Yesus ini. Oke. Ini digenapi di sini. Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini penggenapan. Kan tadi nubuatan termasuk Anas ini akan Daniel. merantap nanti Anas akan merantap melihat anak manusia di langit di awan-awan. Ya. Sudah paham, Nas? Paham. Nas. Poin dia, anak manusia ni akan datang di awan-awan di langit. Tu poin dia. Yang merujuk kepada kalau di Kristian kan Tuhan Yesus. Okey. Anas mau lihat, Anas mau lihat. Siapa setuju ini? Puji Tuhan, Anas sudah mengatakan Tuhan Yesus. Iya, betul. Oh, tidak. Itu daripada Kristian. Saya cuba memahami. Ya, tidak ada. Iya, pemahaman itu bukan dari kepalamu, Pak Anas. Yang jadi Kristen itu bukan kau bilang Yesus sebagai Tuhan, bukan begitu. Itu harus kau ditabiskan sebelum kau dikasih sekolah dulu mengerti firman Tuhan. Setelah kau mengerti, nanti ada hamba Tuhan tanya, apakah kau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Disaksikan dari orang semua hamba Tuhan. Baru kau ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Paham? Kau jadi pengikut Kristus. Paham ya? Bukan kami Anda punya ajaran. Nah, kau baca ini ya, Nas ya. Ini untuk siapa ini? Nih, ini kata Yesus ini. Penghakiman terakhir. Nah, kau baca ayat 31 ini. Yang tadi kau bacakan di Daniel. Ini anak manusia nih. Ayo. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Oke, Anas tahu ya? Baca nih. Kata Yesus ini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kambing siapa tuh? Baca lagi terus. Dan ia akan kambing itu panas tuh, kambing panas. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Oh, domba-domba orang Kristen. Kambing-kambing panas. Sama kaum panas. Oke. Udah? Jadi akan dipisahkan, Anas. Nah, itu Anas. Apa yang saya kasih tahu kau? Ini Anas, kau baca Anas ya. Nih, Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Dia siapa? Nah. Ini Anas, kata Yesus ini Anas. Nih. Oke, Yohanes 3:6. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan. Hamba-hambaku telah melawan. Supaya akan serahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 10. Yohanes murid dia kan. Ini ketika inilah. Ya ni, baca lagi ni. Maka kata Pilatus kepadanya, Pilatus ini bertanya sama Yesus. Raja, jawab Yesus. Okey, jawab Yesus. Engkau mengatakan aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Udah paham tak? Belum paham lagi? Nih. Kau baca ini. Kalau kau percaya kepada Yesus nih, silakan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Okey? Sudah baca selesai? Tidak ini hakimnya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nih, kata Yesus ini. Mana dia bukan datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang umpama dia datang dalam dunia itu. Dia datang ke dalam dunia bukan datang untuk kali kedua. Dia mau ketika dia itu datang untuk kali kedua baru menyelamatkan. menghakimi. Nanti kedua baru dia menghakimi. Nih, kau baca nih. Baca nih. Nah. Ketika ini, Anas kan tolak dia. Barang Udah, siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku kerana ia sudah ada hakimnya, iaitu firman yang telah kukatakan akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bagaimana? Kalau Anas tolak Yesus, nah ini jawabannya. Kalau Anas tolak Yesus kan, ini jawabannya. Nih baca nih. Baca Anas. Matius 25:41 dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu Anas. Kalau kita tidak, kita ada nih ayatnya. Nih, kalau kita orang Kristen. Nih, kau baca nih. 5:34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kamu tahu raja itu siapa? Yang bicara situ. Raja dan Tuhan. Tuhan dan segala Tuhan. Kamu lihat ayatnya? Raja Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan. Nah. Tuhan itu siapa? Raja. Raja di dunia raja. Tuhan itu Tuhan alam semesta. Kalau raja tu mungkin lain. Yesus itu kan menebus kita dengan darah Yesus kan? Dengan darahnya kan? Oke, sekarang aku baca ya. Di kayu salib. Nah, dengan darah Yesus ya. Ini kau baca ini. Kau baca ini nih. Ayo. Okey, Wahyu 19:13 dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam dan namanya ialah firman Allah. Ni di kejadian lama. Okey, perjanjian lama. Perjanjian baru. Setelah dia sudah mati, sudah kembali ke kealahannya. Oh, Wahyu. Nah, Wahyu perjanjian baru. Iyalah. Iya, Wahyu itu Yohanes yang tulis. Dengar dulu jangan protes. Di situ Yesus itu kan sang firman. Saya setuju sebentar firman, ya. Nih, kalau lihat ini firman ini. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah.
dan namanya ialah firman Allah. Udah ya? Kau baca ini terus ini. Siapa tuh Okey. Yesus ini? Kau baca. Okey, Wahyu 19:15. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, iaitu Raja Segala. Dan Tuan di atas segala Tuan. Haleluya. Okey. King of the Kings. Itu Pak Anas, King of the Kings. Oke Pak Anas, saya punya satu pertanyaan buat Pak Anas, boleh ya? Tuhan di atas segala Tuhan. Saya begini, saya cuma memahami belum 100%. Cuma Pak Bom jangan mengatakan saya tak faham-faham. Cuma saya cuba memahami Pak Bom. Mungkin kalau tentang ni kan, sebab dia berbalik kepada ayat ni dan ayat tu mungkin apa, saya akan cuba memahami tentang itu. Baik. Oke, kau mau lihat nubuatan lama dulu. Cukup supaya kau paham ya. Yesus itu siapa? Belum pernah saya kasih lihat ya. Ini 730 tahun. Kau lihat ini. 230 tahun. 730 tahun sebelum Yesus datang dalam dunia. Sebelum Yesus Kau datang. baca ini. Okey. Janji lama Yesaya 9 ayat 6. Sebab Baca nih. Oke, sabar jangan baca dulu. Sabar dulu. Udah sabar dulu supaya kau mengerti. Udah tenang aja lah. Kalau Pak Bom itu di kepala semua. Tenang aja. Cepat kalau saya. Kau baca nih. Ayat 7. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak lelaki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Tahu arti Immanuel enggak? Okay. Tahu Immanuel. arti Immanuel kan tidak? Lupa. Dia berkaitan dengan Tuhan kan? Lupa saya maksud dia. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Okey. Allah turun. Allah. Ini perempuan ini siapa? Di nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Perempuan itu. Siapa nih perempuan ini? Nih Nabi Yesaya lagi sampaikan. Nih, perempuan akan mengandung ya. Kau baca ini. Apalah? Baca. Okey. Ini saya nak. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Begini Pak Omar. Saya mungkin clear sudah tentang telah yang itu clear. Cuma bab penasihat ajaib ni saya setuju. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa ni, orang Yahudi tu mesti memberikan nama contoh macam tadi kan. Immanuel. Allah berserta kita kan. Ini adakah hanya pada nama ataupun kepada oknum tu sendiri kan, ataupun bapa yang kekal, raja damai. Kalau raja di kerajaan mana ketika Yesus tu sudah ada ketika itu? Faham maksud saya Pak Omar? Dia kerajaan di atas seluruh nama dunia. Allah yang perkasa ni kerajaan di atas seluruh Itu kerajaan yang ada di dunia. Kerajaan yang ada di atas seluruh kerajaan yang ada di dunia. Okey, mungkin bapa yang Kau kekal tahu tak yang akan lahir ini yang timbul Tuhan? saja. Kau tahu yang akan lahir ini Tuhan? Sudah paham sampai sini dulu ya? Sudah ya? Oke? Sudah paham ya? Nanti datang ke dalam dunia ini siapa ya? Nih. Kau lihat ini. Oh, mudah-mudahan tidak salah ya. Okey. Kau baca itu 8. Yesaya 6:3-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang.
maka ia menjadi juru selamat mereka. Mereka tidak berlaku curang. Okey. Okey, 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang mereka dan belas kasihannya ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa tu kalau bukan mereka? Bukan apa itu? Ini bukan seorang apa? Sebagai seorang apa? Bukan utusan, seorang duta. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Tuhan Allah, Tuhan itu sendiri yang datang, Pak Anas. Bukan seorang duta atau utusan. Okey, poin saya Allah atau utusan. Allah sendiri yang turun. Allah sendiri yang turun. Tapi kalau ke dunia. Kalau saya terus sampai ke Yohanes 17 tu. Faham tak maksud saya? Saya faham ayat ni bukan seorang duta. Sudah sabar dulu. Kau tahu arti juru selamat enggak? Tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat selain dari Allah Israel. Makanya arti ini kau paham arti juru selamat itu. Nih, kau lihat ini. Siapa nih? Baca. Yesaya 43:11. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Betul ni saya okey. Saya setuju tentang ni. Tuhan tu pastilah. Siapa yang menjadi saksi ni? Ayo baca ni. Baca. Okey. Yesaya 43:12. Akulah yang memberitahukan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, kabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Yesaya. Kamu tahu tak? Akulah yang memberitahukan. Dengar dulu. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukan ilah lain ini, Allah asing yang ada di antaramu. Ini Israel di antaramu nih, negara luar ini. Arab Saudi, Mesir, Irak, Turki. Paham tak? Okey, berbalik pada perkataan Allah lain tu. Maksudnya dengar dulu. Allah itu hanya memberikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, kepada Yesaya nih, makanya Yesaya sebagai saksi. Ini Yesaya tulis sebagai saksi. Kalau lihat ayatnya di atas ini. Kau baca perikopnya nih. Ayo, Israel sebagai saksi Tuhan. Nah itu. Gini Allah lain kan maksudnya. Kalau berbalik pada Elohim kan? Betul Pak Umam? Yang ayat yang Allah kan mendengar Elohim lain. Nanti kalau saya jelaskan kau dalam Trinitas, kepalamu sakit. Kita bahas dulu ini. Firman Tuhan itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan sudah dibuatkan kepada nabi-nabi. Tuhan menjelaskan firman Tuhan itu melalui para nabinya. Contoh, Amos 3 ayat 7. Kau lihat ini. Kau lihat ini. Kau baca. Okey, Amos 3 ayat 7. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sudah. Sesuatu. Okay. Sudah. Tadi yang kau baca pertama saya kasih tunjuk itu dari kitab mana? Kitab mana? Yesaya tahu? Yang mana yang tadi? Yesaya menjadi lama. Ini Amos. Tadi kitab mana? Yesaya tahu? Yesaya perjanjian lama kan? Yesaya toh. Iya, perjanjian lama tak? Mana perjanjian baru? Nubuatan. Makanya Tuhan Allah Israel itu dia menyampaikan kepada para nabi. Udah, kalau Pak Bobom lah itu kecilan ayat. Pak Bobom itu lengkap. Lihat ya.
Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Perhatikan, Tuhan tidak buat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tuhan tidak akan memberitakan firman Tuhan kepada para nabinya. Nabi Musa kitab Taurat, Daud Mazmur, Samuel, kitab 1 Samuel, Gad, Nathan, Esra, semua, Daniel, Yeskiel, Mika, apalagi? Mau lihat satu ayat lagi? Nih kitab Hosea. Kalau Pak Bobo gampang. Nah, kalau kau belajar sini cukup lah. Kalau dia tak kasih lihat dia. Nah, kau catat ini. Yang di rumah juga catat. Besok saya tanya kuis nanti baru tidak tahu lagi. Nih, oleh ini ya. Nih, ayo. Oke, Hosea 2. Baca. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Itu apa? Dan aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan. Banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan para nabi. Oke, sudah. Macam mana banyak kali memberi penglihatan tu? Nubuatan. Penglihatan tu yang akan terjadi. Kau mau lihat, Nabi tidak ada dari bangsa lain. Nih kau lihat ini, tak kasih lihat lagi. Kalau Pak Bobom nih, gampang. Kau lihat nih, Pak Bobom ambil dari kitab ini. Pak Bobom sudah ambil dari kitab-kitab para nabi ya. Kau lihat ini. Saya ambil dari kitab. Ya bilangan sudah. Bilangan 12 ya. Kau lihat ini ya. Kau baca. Nih, lupas tanda ini. Oke, bilangan 12, 8. Sabar. Bacalah. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Sorry, bukan ini apa? Bilangan berapa nih? 12 ya? Hadapan. Ayat berapa nih? Ayat 6. Salah. Sorry, Nas. Sorry. Bilangan 12. Oke. Silakan. Ayat 6. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan dalam gua, Anas. Tidak ada orang Israel bicara dalam gua, ada banyak. Tak ada. Kau melihat keselamatan dari bangsa Israel? Nih, Raja Nebukadnezar. Nih, kau baca nih ya. Nih, kau lihat ini. Nih, perjanjian lama. Kau perjanjian lama dulu. Ini kalau jalan nih. Baca ya. Oke. Tata. 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Belum. Oke. Sabar dulu lah. Supaya pas. Ini, ayat 15 ini. Oke, 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahawa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di mana itu? Sabar, udah. Di mana itu Allah? Dia cuma ada di mana Allah? Sekarang aku tahu. Allah itu ada di mana? Israel. Macam mana? Apa? Macam mana? Tuhan ada di Israel, bagaimana? Bacalah ulah. Di luar Israel bukan Tuhan, bukan Allah di luar. Bacalah. Sekarang aku tahu bahwa di bumi tidak ada Allah kecuali itu. Terimalah kiranya suatu pemberian dari mana Allah ada, Tuhan ada di Israel.
ketika ini ataupun sampai sekarang? Bagaimana Om? Maksudnya begini. Ataupun di sini masa raja keadaan ini, itu ke apa? ntar dulu. Di sini raja ini ketemu Nabi Elisa. Elisa ini kan nabi. Dia ini sakit. Nabi. Sakit dia. Ditahirkan. Keselamatan. Dia tahu kalau keselamatan itu dari bangsa Israel. Dia tahu itu Tuhan cuma ada di Israel. Keselamatan itu ada di bangsa Israel aja. Contoh Daniel. Daniel itu dibuang dalam kandang singa. Raja lihat. Orang-orang lihat. Kenapa Daniel gak dimakan singa? Bukan dimakan kecoa. Atau sapi betina. Enggak. Oh betul. Oh ini Tuhan. Contoh. Ibrahim dibakar di samping kah? Di kamu kah? Tapi kalau orang Israel bukan Ibrahim yang dibakar. Sadrak, Abednego. 3 bersaudara. Dibakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi nggak mati. Nih, kau baca lagi nih. Sebelum saya pindah ke tempatnya tadi. Supaya kau jelas masalah ini. Nih, ini kitab Mazmur ya. Kau baca nih. Nah, kau baca lagi nih. Mazmur. Nah, baca. Mazmur 147:19. Ia memberitakan firman-Nya kepada dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, itu Anas. Kalau ada dari Arab itu nggak benar itu. Nggak bertentangan dengan ayat itu. Nas. Kamu mau lihat gak sang juru selamat itu waktu pas kecil dia sudah disembah? Kamu lihat gak? Kamu lihat tak? Apa? Yesus itu tidak pernah minta disembah, tapi dia sudah disembah. Mau tak? Yesus dari bayi sudah disembah. Saya kasih lihat 2 ayat saja ya. Yesus dari kecil itu sudah disembah. Dia nggak pernah bilang, umatku sembahlah aku, saya ini Tuhan. Nggak pernah dia bilang. Orang udah tahu petunjuk dari Tuhan bahwa dia adalah Tuhan. Mau tak kasih lihat ke tidak 2? Nih kasih lihat ya. Boleh. Oke, tak kasih lihat dulu. Ini dari Matius, ya. Matius itu Matius. dari 12 murid Yesus itu Matius muridnya. Bukan Pontius Pilatus. Oke, kalau kepahaman saya mungkin Awarion. Atau bukan Simsalabim. Ini Matius ini murid Yesus. Kasih lihat ya, Yesus pas kecil disembah ya. Udah tenang aja. Kau kan bertanya di mana Yesus sembah, ini udah. Nih, kau baca. Baca nih. Okey, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka ke tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, iaitu emas, kemenyan dan mur. Okey, gini Om. Maksudnya ini pun ketika maknanya orang di sekitar tu dah tahu Yesus ni adalah anak Tuhan, gitu. Udah tahu. Ataupun hanya orang Majus ini, gembala-gembala ini sudah dikasih penglihatan oleh malaikat. Ada di Lukas 2, catat situ Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 kau baca nantilah. Di situ malaikat kasih petunjuk sama orang-orang Majus ini. Orang negeri-negeri di Afrika, pokoknya negara-negara situlah, jauh-jauh. Mereka datang mengikuti itu bintang, karena bintang timur itu. Petunjuk. Don't tahu itu Tuhan. Tahu Tuhan. Orang Majus namanya. Nih kau lihat ya, saya kasih lihat ya. Waktu kecelakaan di perahu atau perahu itu ada badai. Kasih lihat kau nih. Bom gini. Maksudnya ketika di ayat ni kan, ketika dia bayi lahir kan, maknanya orang sudah tahu ataupun Matius ni, murid dia sudah tahu yang dia ni Tuhan. Maknanya orang di sekitar itu saja sehingga masa dia disalib. Faham apa saya nak tanya soalan? Kan ketika ini sudah tahu. Dia kan ataupun sampai hanya orang sekitar ataupun sampai ketika ia disalib oleh orang-orang Yahudi ketika itu.
Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya, Pak. Jadi bukan semuanya di Tahu general nggak? semua percaya. Yesus itu tidak pernah dia mengaku dia Tuhan. Yesus itu kalau dia melawan pas waktu hari itu, kalau memang dia tidak mau dia disalib, kalau dia datang bahwa dia tunjukkan bahwa dia punya kekuasaan, semua orang itu tidak perlu, dia tinggal kutik saja begini. Orang telinga putus saja disambung. Nenek moyang anak saja yang saya punya yang mati aja dikesembuhkan, hidupkan, gimana? Nih saya kasih tahu nih, waktu dia jadi manusia. Nah, ayat, aduh, Anas lagi bikin otak saya hang lagi. Ada ini, ini dah. Tuh, baca nih. Ayo, ini kata Yesus ini. Dari sini aja dah, supaya paham ini. Oke. Matius 14 ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari Di mana nih? Ini di mana dan nih? berjalan di atas air mendapatkan Kristus. Nah, Maka Nabimu Petrus ada jalan di turun atas air ke tidak? Nabimu ada jalan di atas air enggak? Nabi Musa pernah jalan di atas air enggak? Petrus Nabi bilang dia- Musa, Nabi siapa? Nabi Higdir, pernah jalan di atas air enggak? Tidak, Nah, ini kau baca nih. tidak, baca. tidak. Petrus ni, Oke, baca nih. Petrus ni siapa? Petrus ini murid Yesus. Petrus ataupun apa? Oke. Petrus itu yang pegang kunci kerajaan Tapi- sorga. Jadi kami semua ini orang Kristen sudah pegang kunci serep. Sudah ada kunci, jaminan. Ada ayatnya, sebentar saya kasih lihat. Udah, terus dulu. Nah, sudah baca lah. Baca. Matius Baca. 14:29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Matius 14. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, pula ia dan mula tenggelam berteriak. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mula tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus berteriak. Segera Yesus menghulurkan. Bagaimana Pak Umar? Tadi Petrus berjalan di atas air. Lepas tu tiupan angin, takut dia dan mula tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu Yesus menghulurkan tangannya. Okey? Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Okey. Dan orang-orang yang ada menyembah dan orang-orang Kau baca dulu nih. Jadi begini. Mereka murid-murid ini berlayar di pakai kapal di di Danau Galilea. Oke ya? Udah paham ya? Mereka lihat Yesus itu jalan di atas air. Karena kan mereka jalan duluan. Yesus jalan dari sana. Mereka lihat, siapa itu yang jalan? Mereka pikir hantu. Yesus jalan. Terus Petrus, langsung Yesus bilang apa? Petrus, datanglah. Kau tahu Petrus itu siapa? Yang dipilih Tuhan. Makanya dia menjadi pemimpin murid-murid Yesus. Sebagai penjala ikan. Seperti Pak Bom. Dengar dulu. Bom. Sampai kaya. Karena Tuhan saya kasih tahu ya. Dengar dulu. Oke. Saya pernah jalan di atas air seperti Petrus ini. Makanya Pak Bom menjadi hamba Tuhan. Pak Bom punya roh di bawah. Jalan di atas air. Tahu tak? Seperti ini. Nih, kau lihat nih. Oke. Nah. Ini datanglah. Oh, maknanya Yesus tengah berjalan. Ayat sebelumnya. Maka Petrus, Yesus, tenanglah aku ini. Kau baca dari awal supaya enak. Nah, nih, saya belum baca yang ini. Ini di Matius 14. Kau baca nih. Nah, kau baca dari sini. Kau baca Yesus, dari Yesus terjalan di atas air. Nah. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kerana angin sakal. Okey. Sudah? Baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak kerana takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Okey. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini Petrus ya. Karena Petrus berseru, "Tuhan." Terus. Lalu Petrus, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mula tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Okey. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ulang lagi. Ayat 33. Okey, Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Siapa itu? Siapa disembah itu? Menyembah dia. Siapa Maknanya disembah orang itu? Ya, bermakna orang-orang yang di atas perahu tu lah. Murid-muridnya, Pak. Pak Anas itu murid-muridnya dalam Murid-muridnya. proses. Iya. Anas. Bermakna murid-muridnya mengatakan Yesus. Baca, mulai ragu-ragu. Bukan ngomong. Bukan. Gini kata dia. Saya faham. Ya udah. Saya faham tentang Ya udah, nanti tinggal. Yesus jalan Yang atas penting, air. dengar semua di rumah ya. Anak-anak Tuhan, saya percaya malam hari ini, anak-anak Tuhan di rumah pernah merasakan apa yang Pak Bobo merasakan. Sesuai dalam kitab Yoel 2 ayat 28, Yoel 22 ayat 28, Yoel pasal 2 ayat 28, kisah para rasul 2 ayat 17. Kalau Pak Bobo pernah katakan bahwa Pak Bobo mati, itu salah. Ya. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27, kematian hanya satu kali. Kalau rohnya Pak Bobo dan jiwa pernah dibawa sama Tuhan, itu benar. Kalau ada yang menyatakan begitu ya, karena di dalam atau jiwa atau dalam dunia lain ya, itu namanya di dalam kisah para rasul 2 ayat 17. Pak Bobo pernah. Kalau Pak Bobo tanpa begitu, Pak Bobo tidak bisa jadi Anda, tidak bisa kenal saya. Ya. Karena saya sudah pernah namanya lihat kerajaan surga, saya sudah pergi lihat, ya. Saya jalan di atas air. Nah inilah anak-anak Tuhan beberapa orang yang sudah kami baptis, ya. Dan saya punya apa yang saya berikan, ini yang saya berikan, ya. Oke Anas, paham Anas? Ya. Udah paham Anas? Yesus siapa Anas? Oke, thank you. Oke. Oh iya. Oke, yang lain diskusi, silakan. Saya coba baca. Terima kasih Pak Bombom penjelasan kabar baiknya. Ini saya tambahi ya Pak Bom ya. Anas itu kan tadi bertanya waktu Yesus mengutus malaikat ya, benar Anas ya. Lalu kan mengatakan itu Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan kan, begitu kan Anas kan konteksnya kan waktu bahwa Yesus mengutus malaikat. Oh iya. Ya, nah nanti saya jelaskan ya. Jadi sebelum saya jelaskan itu begini Anas. Jadi di dalam Kristen itu Allah dan Tuhan itu adalah gelar ya, berbeda berbeda masing-masing ada tugas ya. Jadi itu hanya gelar Allah dan Tuhan. Tetapi yang menjadi Anas bingung karena Tuhannya Anas itu namanya Allah, itu loh. Itu yang menjadi kebingungan di tempat Anas. Kalau di dalam Kristen itu hanya gelar Anas. Apa itu Allah, apa itu Tuhan ya. Besok kapan-kapan kalau
agak sore ya, nggak begitu malam, nanti bisa dijelaskan. Nah, untuk menjawab tadi ya Nas, bahwa Yesus itu mengutus malaikat, kan tadi Anas mengatakan itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Jadi di dalam keimanan Kristen Anas, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan Anas. Nah, mungkin biar jelas nanti bisa minta tolong Pak Bom dibukakan Kolose 2 ayat 9. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Silakan. Nah, silakan Pak Anas, silakan dibaca Pak Anas. Oke. Kolose 2 ayat 9. Dialah, sebab dalam dialah berdiam secara jasnya kepenuhan keallahan, kealahan. Okey. Sebab Nah, itu dalam dialah di huruf besar kan? Dialah itu tuh Yesus. Okey. Nah, itu makanya kenapa Yesus dibilang 100% manusia dan 100% Tuhan. Ini ayat ini sudah menyatakan karena di dalam Yesus itu ada Allah. Karena apa? Yesus itu sebenarnya firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah itu juga sendiri. Begitu Anas ya. Sudah paham ya Anas ya? Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut yang lain kawan-kawan. Ya, Pak Anas, saya pengen bertanya sama Pak Anas, boleh ya? Halo? Oh, boleh. Halo, Pak InsyaAllah, Anas. apa saya tahu saya boleh jawab, Bang. Oke. Gimana, Beberapa lanjut. hari yang lalu, beberapa hari yang lalu ada seorang Muslim yang rajin banget masuk ke channelnya Pak Bom ini atas nama Pak Dani. Dia membuat pernyataan ya bahwa Allahnya Pak Anas dan Allahnya seluruh umat Islam di dunia ini tidak pernah eksis di bumi. Jadi dalam istilah Allah SWT itu tidak pernah turun ke bumi. Dan itu semua diakui oleh seluruh umat Islam di dunia. Apa benar demikian Pak Anas? Benar Pak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tak pernah nak turun sebab dunia ni dalam genggaman, dia Maha melihat daripada mana pun dia. Oh gitu. Berarti Allah SWT itu tidak pernah turun ke bumi ya Pak ya? Tak pernah. Dunia ni hanya kecil bagi dia, sebesar debu. Dia ni ciptaan, bumi ciptaan dia. Oke. Saya terima itu. Berarti pernyataannya Pak Dani dan Pak Anas itu sama. Tetapi saya agak terganggu dengan pernyataannya Bapak dan Pak Anas, Pak Dani itu karena di dalam Al-Qur'annya Bapak ada dikatakan bahwa Allah SWT itu pernah turun ke bumi dan bertemu dengan Nabi Musa. Bahkan Allah SWT-nya Bapak itu pernah jadi batang pohon untuk bertemu dengan Musa. Apa benar demikian? Oh iya. Abang kena faham konteks ayat tu. Di sebatang pohon, unggun api, dan di sebelah lembah. Abang kena faham. Maksudnya bukan Allah turun macam tunjuk diri, bukan. Dia boleh bersuara daripada mana-mana pun. Maksudnya bukan maksud Allah turun tu menunjukkan hanya kekuasaan dia. Kan Nabi Musa tu hanya Nabi kan. So nak bagi memahami sampaikan firman. Ya. Berarti dia turun kan? Pada saat dia berbicara dengan Musa pada waktu itu berarti dia ada di situ kan? Tak. Bukan begitu cara pemikiran kalau umat Muslim, bukan. Maksudnya kalau Allah nak bersuara, nak memberitahu apa firman dia, dia boleh daripada mana-mana pun. Dia maha kuasa, tidak terbatas. Dia bukan bagai macam manusia, bukan. Dia bumi ni ciptaan, dia maha melihat, maha kuasa, maha semua. Dia boleh berbicara daripada mana pun, suara dia boleh sampai. Sebab ni ciptaan dia. Itu keimanan Muslim. Oh gitu. Terus kenapa ketika, pertanyaan saya berikutnya ya Pak ya.
Kenapa ketika dia berbicara dengan Nabi Musa, dia bisa berbicara langsung, sementara dengan nabinya Bapak, Nabi Muhammad, dia harus berbicara melalui malaikat Jibril. Oh iya begini. Kan dia maha apa ya, kayak yang tadi Bapak bilang itu ya. Maha kuasa. Iya. Okey, maksudnya gini bang. Setiap nabi ataupun utusan Allah tu Subhanahu Wa Taala daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW tu ada pelbagai berbeza cara mukjizat ataupun kelebihan dia. Ada ayat Quran mengatakan kami berikan rasul-rasul tu kelebihan dan maksudnya kelebihan. Saya lupa ayat dia bagaimana. Maksudnya berbeza-beza. Jangan kita sama. Contoh Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati atas izin Allah. Nabi Musa membelah lautan. Benda berbagai-bagai. Kalau abang cakap untuk berbicara tu, pada saya itu perbezaan daripada segi konteks. Maknanya berbagai-bagai mukjizat ataupun kelebihan pada Nabi tu. Saya tidak berbicara tentang kelebihan. Maaf, saya tidak berbicara tentang kelebihan Nabi. Justru saya lagi berbicara tentang kelebihan Tuhannya Bapak, kelebihan Allahnya Bapak. Kenapa dengan Nabi Musa, Allahnya Bapak itu, Allahnya Pak Anas itu punya kelebihan bisa berbicara langsung dari langit dengan corong, langsung didengar oleh Nabi Musa, sementara ketika dengan Nabi Muhammad, dia berbicara melalui malaikat. Jadi ini bukan berbicara soal kelebihan Nabi, tetapi kelebihan Tuhan sebenarnya. Kenapa ada perbedaan di situ? Maksud abang kelebihan Tuhan bagaimana? Saya tak faham. Cuma begini bang, para Nabi Allah tu dalam Islam ni, keimanan Islam, maknanya tak sama semua kelebihan tu diberi. Contoh Nabi Musa diberi bicara langsung oleh Allah. Tahu. Saya tahu itu Pak. Saya tahu itu. Tapi saya paham itu. Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular kan? Itu kelebihan masing-masing bang. Iya, dan saya tidak tahu kelebihan nabinya Bapak itu apa. Kelebihan Nabi Muhammad itu apa? Sampai detik ini belum ada kelebihan Nabi Muhammad yang bisa Bapak buktikan ke kami gitu loh. Yang saya tanyakan itu, Allah SWT itu punya kelebihan bisa berbicara langsung dengan Nabi Musa, sementara kenapa dengan Nabi Muhammad yang notabene pada saat itu dia menurunkan kitab, dia menurunkan sebuah kitab, kenapa dia tidak datang langsung bertemu dengan nabinya Bapak ketika sama seperti ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, tetapi malah dia harus melalui malaikat Jibril? Itu pertanyaan saya, Pak. Bukan masalah kelebihan Nabi. Semua Nabi punya kelebihan, kecuali nabinya Bapak saya tidak tahu kelebihannya apa, Pak. Itu aja. Abang fokus point kepada perbicaraan langsung kan? Kalau abang fokus kepada perbicaraan langsung tu maknanya hanya Nabi Musa. Contoh kalau di Nabi Ibrahim, mana kalau abang fokus pada situ saya tak boleh nak jawab tu. Kalau abang tanya apa kelebihan Nabi Muhammad, kalau saya cerita di sini pun mungkin abang tak boleh percaya tentang tu kan. Nanti kalau membelah durian lah apalah. Tak apa, saya tak boleh menceritakan itu. Betul tak apa, itu keimanan abang. Saya tidak percaya karena tidak ada bukti, Pak. Cuma pada saya kelebihan Nabi Muhammad SAW saya tak perlu cerita kelebihan lain lah, iaitu Al-Quran Karim dan sunnahnya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW untuk umat sekarang. Apa yang ditinggalkan hanya itu. Tiada harta sebesar gunung, tiada emas sebesar apa-apa kan. Hanya Quran. Itu yang dipetunjuk untuk umat akhir zaman. Itu je bang, maksud kelebihan dia. Kalau soal katanya ya, yang Bapak klaim bahwa kelebihan Nabi Muhammad tentang Quran itu bisa kita bahas di lain topik. Karena kalau masalah Quran, keotentikannya, kesahihnya, keotentikannya itu masih diragukan juga apa benar Al-Quran yang sekarang itu benar-benar dari Muhammad atau bukan, itu loh Pak. Masih bisa dibahas di lain-lain waktu Pak. Tetapi kalau berbicara soal mujizat langsung yang disaksikan oleh banyak orang, saya sampai detik ini saya belum tahu apa itu mujizat apa yang Nabi Bapak bisa lakukan gitu loh. Itu aja. Jadi yang saya tanya tadi itu tadi masalah kelebihan Tuhannya Bapak. Kok dengan Musa Tuhannya Bapak bisa berbicara langsung, dengan Muhammad kenapa tidak berbicara langsung? Itu pertanyaan saya. Pak. Cuma kalau kita kan umat beragama ni kan, saya pasti di Kristian, pastilah kembali kepada kitab suci kan. Kita umat sekarang pasti tidak menjadi saksi ketika itu kan. Kalau kita kembali kepada, pastilah kita akan kembali kepada kitab suci kita masing-masing lah tu tentang tu. Kalau saya bertanya kepada abang, adakah abang pernah melihat Yesus terangkat, ni saya bagi contoh bang, adakah abang pernah melihat Yesus terangkat ke atas ataupun ke langit? Pasti abang tidak pernah melihat kan. Cuma abang akan berpandukan kepada
kitab suci. Tak saya beri Saya contoh. tidak pernah melihat, ya, saya tidak pernah betul, melihat, betul. bukan Betul, juga saya berpandu kepada kitab suci, tetapi Pak Bom, saya izin peristiwa itu disaksikan langsung oleh kasih banyak ya. orang. Peristiwa waktu Yesus Betul, terangkat itu ada betul. banyak saksi. Betul. Jadi Maksudnya kalau Bapak kembali tanya, Abang seandainya kalau abang dapat itu daripada mana? sebentar Pak, Abang dapat itu sebentar dapat Pak, daripada mana? seandainya kalau saya lahir di ketika itu, pasti saya saksikan juga Pak. Tapi karena saya lahir nggak di abad sekarang, makanya saya nggak menyaksikan. Betul. Tetapi banyak saksi yang menyaksikan peristiwa itu Pak. Betul. Saya potong Ya. Saya setuju. dulu. Anas ya, saya Siap, izin live dulu ke Pak Bom dan kawan-kawan. Terima kasih sekali. Kemudian kepada Anas, saya terima kasih Anas ya. Anda sudah bertanya, Anda luar biasa. Kita menghormati karena Anda benar-benar ingin mencari kebenaran ya. Jadi kami siap untuk menjelaskan tentang Alkitab ke Anas ya. Tidak seperti kawan-kawan Anas yang lain ya, yang sebetulnya tujuannya bukan bertanya tetapi mengolok-olok. Kalau Anas ini saya menghargai sekali ya. Nanti kalau Anas bertanya, kami selalu akan menjelaskan Anas ya. Jadi begitu Pak Bom. Terima kasih sekali. Saya undur diri Pak Bom. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Raja Kafi. Terima kasih. Pak Bom, setelah nanti Pak Rey, saya mau bicara dengan Pak Anas ya. Siap. Jadi itu Pak Anas ya. Berarti pertanyaan tadi saya Bapak belum bisa jawab atau gimana? Yang mana Bang? Yang mana? Tentang apa kelebihan Nabi? Atau apa yang mana? Bukan, saya tidak bertanya kelebihan Nabi. Saya bertanya kelebihannya Tuhannya Bapak itu, kelebihan Allah SWT-nya Bapak itu. Kenapa dengan Nabi Musa Allah SWT bisa berbicara langsung, sementara dengan Nabi Muhammad Allah SWT tidak bisa berbicara langsung? Itu aja. Jadi itu bukan masuk dalam kategori kelebihan seseorang. Itu kelebihannya Allah sebenarnya, iya kan? Saya tak faham apa abang maksud kelebihan Allah. Allah tu pastilah dia maha, segala maha kan. Ini semua kita point fokus kita kepada manusia. Itu dia. Nabi tu kan manusia. Itu dia. Adakah kalau abang dia ingin maha, maksudnya itu dia. gini Kalau bang, dia maha, abang kalau ingin Allah itu maha, oh ya betul. Kalau Allah tu maha, dengan Nabi Musa, kalau Allah dia itu bisa maha, pasti berbicara dia akan langsung dengan Nabi menunjukkan Muhammad kan? begini bang. Begini, kalau boleh kita fikir logik kan, kalau Allah tu maha kan, pasti di zaman Yesus akan menunjukkan kekuasaan dia dan orang sekeliling itu percaya terus bahawa confirm kan, confirm ini Tuhan. Gitu maksud abang. Abang nak tunjukkan begitu ataupun bagaimana? Ataupun Saya tidak Tuhan mengkonform. tu... Saya tidak mengkonform dengan seperti itu, karena ketika Yesus turun ketika Yesus ada di bumi waktu itu, di dunia waktu itu, di sekelilingnya dia itu, di sekelilingnya Yesus itu semua orang percaya kok. Yang tidak percaya itu hanya imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi aja yang nggak percaya dengan Yesus. Betul. Mereka berusaha karena bang, Yesus. Saya bagi analogi begitulah. Cuma kita faham tentang itu. Itu saya maksud saya. Setiap Nabi itu ada kelebihan. Abang tanya apa kelebihan Nabi Muhammad, saya tak boleh bahas panjang di sini. Mungkin abang pun tak percaya kan. Cuma itulah saya cakap Al-Quran dan sunnah dia. Tu saya bagi analogi tadi, maksudnya abang nak menyamakan contoh, itu saya bagi analogi. Adakah Yesus turun ke dunia ketika itu dia menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah? Contoh memecah gunung, membuat sesuatu perkara yang di luar waras manusia sebagai Tuhan contoh kan. So pasti orang sekeliling percaya. Begitu. Tapi kenapa banyak mujizat. Masih dia dipukul, dicambuk kan? Maksudnya macam begini, kalau dia tunjukkan kekuasaan dia sebagai Tuhan ketika itu, pasti tidak ada orang yang berbeza agama sekarang. Pasti tidak ada agama-agama selain daripada Kristian. Apa faham maksud saya? Itulah maksud kalau umat Muslim, itulah ujian kita untuk mencari kebenaran bagaimana. Faham tak? Kalau berbalik pada soalan abang tanya apa kelebihan Nabi Musa, Nabi-Nabi, kan saya sudah jawab. Itulah kelebihan para Nabi untuk umat dia. Macam saya umat Nabi Muhammad SAW percaya tentang itu. Ada konteksnya Bapak tadi itu berbeda jauh dengan pertanyaan saya. Analogi yang Bapak kasih pun berbeda jauh dengan pertanyaan saya sebenarnya. Cuman saya paham karena mungkin saya orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, Bapak dengan berbahasa Melayu, jadi kita kurang nyambung barangkali ya.
omongan kita mungkin agak kurang nyambung. Ketika saya bertanya, Bapak kurang paham, kurang mengerti mungkin ya. Tetapi analogi yang tadi Bapak kasih itu sangat berbeda jauh dengan pertanyaan saya. Dan kalau saya mau menjawab, kenapa mungkin yang Pak Anas maksud bahwa kenapa pada saat Yesus ada, dia tidak menggunakan kemahakuasaannya dia itu supaya semua orang bisa percaya, gitu maksudnya ya? Iya, mungkin begitu. Dan kenapa sampai ada berbeda-beda keyakinan gitu ya? Iya, makasih. Excuse me. Ya, Bapak harus pahami juga bahwa misi Yesus turun ke bumi itu seperti sebagai apa? Yesus turun ke bumi itu untuk apa misinya? Oh, pasti untuk misi terbesarnya Yesus. Ya. Oh, pasti untuk menyelamatkan Benar. manusia. Itu yang saya belajar. Itu misinya dia. Tetapi untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dari kuasa apa? Kuasa iblis kan? Gitu. Jadi kalau Bapak mau bilang bahwa kenapa sampai sekarang kemahakuasaannya Tuhan itu tidak digunakan biar semua orang ini bisa sama satu kepercayaan, Bapak harus tahu bahwa iblis sudah lama berkuasa di muka bumi ini, Pak. Jadi kalau mau dibilang perbedaan-perbedaan itu ya tentu ada banyak perbedaan, karena perbedaan pemahaman tentang Tuhan, orang punya Tuhan berbeda, orang yang punya pemahaman dengan iblis juga banyak, Pak. Gitu. Jadi kalau mau disatukan semuanya nggak bakalan bisa nyatu gitu loh. Ya, betul. Makanya di dalam firman kami sendiri ada dikatakan bahwa ketika semua lidah mengaku dan lutut bertekuk, maka dunia ini akan selesai, over. Oh, gini, yang saya faham daripada katakan abang, maknanya iblis tu menghasut manusia untuk mengingkari perintah Allah, gitu, perintah Tuhan, gitu. Maknanya ada yang mengikut Tuhan, ada yang mengikut iblis. Mungkin seperti itu, apa ya? Mungkin agak mendekati lah pemahamannya Pak Anas barangkali seperti itu, Pak. Pak Rey, kalau bicara seperti itu dia nggak akan bisa nangkap seperti itu, Pak Rey. Justru itu saya bilang tadi, Pak. Mungkin karena perbedaan bahasa ya, Gini aja, kita dengan Pak Anas. Ini saya kasih tiga hal yang Bapak renungkan, Bapak pikirkan. Pertama, Pak, ya. Ya. Di dalam kekristenan, Tuhan dan Allah itu adalah gelar, ya. Tuhan adalah gelar dan bukan sebutan yang mutlak dalam dirinya. Beda dengan Islam. Ya, kalau Islam itu adalah menyatakan dirinya. Hanya Islam yang menyatakan Allah itu adalah nama dirinya sendiri. Di dunia kekristenan itu tidak pernah menyatakan Allah itu sebagai nama yang menjadi otoritas nama dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang ada di dalam kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleaki di dalam Perjanjian Lama itu Allah yang dibilang orang Israel itu Jehovah itu selalu berbicara, Pak, kepada seluruh nabi, ya. Dan hanya di agama Bapak yang Allah tidak pernah berbicara langsung dengan melalui utusan. Di dalam orang Yahudi maupun orang Kristen itu Allah selalu berbicara, Pak. Itu Bapak coba pikirkan dan Bapak renungkan. Yang ketiga, kalau Bapak ingin memahami kekristenan, coba Bapak ketika Bapak nanti sholat tahajud, Bapak bicara sama Tuhan. Tuhan, kalau benar Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada di dalam dunia ini, tunjukkan siapa dirimu kepada saya, supaya saya tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang nyata dan ada di dalam dunia ini. Itu aja, Pak, yang dari saya. Karena apa? Saya bisa bicara seperti ini kepada Bapak, karena saya secara pribadi sudah pernah melakukan itu. Dan itu nyata di dalam kehidupan ketika istri saya koma 9 hari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan, ya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saya dan keluarga saya, Tuhan, saya tidak rela istri saya Kau panggil saat ini. Tuhan berikan dia kesempatan untuk hidup. Dan itu Tuhan nyatakan.
Dan istri saya melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya, dia memegang istri saya, dan dia saat itu juga sembuh, Pak. Itu aja dari saya. Lanjut kepada yang lain. Terima kasih. Iya, Pak Anas. Saya juga mau bertanya nih, Pak Anas ya. Apa ada buktinya bahwa nabi-nabi itu pernah dan bisa dikontrol setan? Bagaimana soalan? Bukti nabi-nabi? Apa pernah nabi-nabi orang Israel itu dikontrol setan? Artinya firmannya itu dipengaruhi setan. Oh, itu saya tak pasti. Kalau di jalan Kristian saya tak pasti. Kalau di Islam tu setiap nabi tu pasti seorang manusia biasa kan. Syaitan pasti berebut untuk menghasut. Itu. Nah, kalau kita baca Quran surah 22 ayat 52 jelas sekali bahwa dikatakan rasul itu bisa disusupin setan. Dan perintahnya juga bisa disusupin. Tapi kemudian Allah membenarkan. Itu tidak terjadi di dalam agama Yahudi dan Kristen. Jadi makanya tidak ada, kalau namanya nabi di dalam agama nabi-nabi Yahova itu, dia perlengkapin dengan sesuatu yang tidak bisa disusupin setan. Karena apa? Bagaimana kita membedakan nanti ayat-ayat ataupun firman-firman yang dituliskannya itu adalah firman setan atau firman Allah Elohim, kan begitu. Oleh karena itu tidak mungkin seorang nabi itu pernah dan bisa dimasukin setan. Nah, tapi di dalam Al-Quran malah rasul itu seperti Muhammad dirasukin setan sehingga mengeluarkan apa yang namanya satanic verses atau ayat-ayat setan yang kemudian memang dihapuskan oleh Allah begitu. Jadi tidak ada nabi walaupun dia manusia bangsa Israel yang bisa disusupin setan. Nah, itu tidak bisa. Oleh karena itu makanya saya masih heran Pak Anas, Bapak masih percaya kalau ada seorang nabi yang bisa dirasukin setan seperti Muhammad begitu. Dan itu berulang kali, bukan hanya pada satu saat begitu. Memang di Al-Quran dikatakan itu di Quran 22:52, ya kan? Tapi di hadis masih banyak juga bahwa Muhammad itu bisa disihir. Nah, itu adalah bukan tanda-tanda nabi yang benar. Tidak ada nabi yang bisa disihir. Soalnya jadi kacau nanti jadinya kalau nabi itu disihir. Karena kita jadinya tidak bisa membedakan apakah ayat ya ataupun perkataan-perkataannya itu perkataan-perkataan sihir atau perkataan Elohim, kan begitu. Dan itu adalah membuktikan bagi saya tidak ada nabi yang bisa disihir. Kalau ada itu bukan nabi. Begitu Pak Anas. Begini. Saya kalau tentang nabi kan, kalau Nabi Muhammad kan manusia biasa. Ya, semua nabi manusia biasa. Betul. Semua nabi manusia biasa. Kalau para nabi itu pastilah. Cuma saya terbaca mungkin abang boleh beri penjelasan kepada saya. Situasi semasa ini Tuhan, kalau di Kristian menganggap itu Tuhan kan, digendong iblis, dicampak tu. Bagaimana penjelasan abang tentang tu? Cuma kita nak compare tentang itu. Yang di mana? Yang di Matius? Saya tak pasti ayat di mana, tapi yang digendong iblis. Di mana gendong? Tidak ada gendong. Mana tunjuk ayatnya gendong? Tidak ada nabi-nabi bangsa Israel yang bisa dimasukin sihir ataupun tenung ataupun setan. Mana gendong? Oh, bukan. Maksudnya itu nabi kan, kalau itu kan manusia biasa. itu normal. Saya tak pasti kalau yang ini kan Tuhan. Tuhan dibawa iblis ke apa? Saya tak pasti dicampak apa tu. Macam mana penjelasan tentang? Bukan, dia digoda setan. Malah dia berhasil mengalahkan setan. Tuhan digoda setan. Nabi-nabi tidak bisa digoda setan dan tidak akan mempan sihir ataupun godaan setan begitu. Kalau ada itu bukan nabi namanya. Itu adalah tanda-tanda nabi Allah Yahweh yang benar. Dia tidak bisa ditenung. Saya setuju, saya sudah jawab. Nabi itu manusia biasa. Cuma ni penjelasan ayat saya pernah terbaca di Alkitab. Yang Tuhan dibawa. Pak Anas, nabi itu memang semua nabi manusia biasa. Betul. Misalnya nabi-nabi Israel zaman perjanjian lama itu semua nabi-nabi biasa. Manusia seperti saya, tapi mereka diperlengkapin oleh Allah untuk tidak bisa ditenung. Itu adalah ciri-ciri khas nabi.
Beda dengan manusia manusia yang tidak jadi nabi begitu. Kalau hanya seperti saya saja yang tidak serang nabi, ya saya memang bisa ditenung, bisa kena sihir. Itu namanya bisa dikatakan manusia. Tapi kan namanya nabi itu bukan manusia biasa kan, artinya dia udah punya otoritas sebagai nabi. Oleh karena itu, nabi yang benar itu diperlengkapin oleh Allah supaya tidak bisa merasukin setan gitu. Kalau ada nabi yang dirasukin setan bisa kena sihir, itu nabi palsu. Itu maksud saya Pak Anas. Memang manusia semua iya, baik. Itu. Makanya waktu Musa misalnya ahli sihir itu menampakkan yang lain kan, bisa menunjukkan bahwa itu tongkatnya bisa jadi ular, tapi tongkat Musa memakan ular kan begitu. Begitu. Jadi menunjukkanlah bahwa sihir-sihir itu tidak berlaku bagi nabi yang benar. Kalau nabi palsu boleh kena sihir. Anas. Tadi Pak Bobom udah jelaskan sama kau kan? Nabi-nabi tidak ada di Israel kan? Nabi itu hanya dari suku Lewi, tidak ada dari suku Simsalabim. Suku Lewi. 12. Nabi daripada suku Lewi, Pak Bobom. Pak Bobom confirm, Nabi hanya daripada suku Lewi. Oh bukan, imam. Imam Bagaimana dari Pak suku Bobom? Lewi. Suku Lewi. Nabi Musa dari suku mana? Lewi. Yesaya? Nggak tahu ya. Nggak boleh, namanya pemimpin tuh nabi apa-apa tidak boleh dari selain suku Lewi, nggak boleh. Nah nih, kau lihat ini, bacalah. Okey, bilangan 23. Sebab tidak ada mantra yang mampan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mampan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Bisa lah. Anas mau tahu nggak? Murid Yesus yang dipilih ada berapa? Macam mana, Bobom? Murid Yesus yang bersaksi nih, tulis di dalam Alkitab ini. Yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oh, saya tak pasti semalam saya baca ada 700, ada. Tapi yang betul tu 12. Macam mana, Bobom? Yang 12 di Yohanes kan? Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 60-an lah. Oh, Yohanes 6. Ya. Di Yohanes 6 ya. Ya. Yohanes 6 ayat 60-an apa 70 ya kayaknya. Oke. Sekarang tanya, murid Yesus ada berapa lagi? Oh, pasti ada yang tak silap saya pernah baca ada mana, Bobom? Ada 700 apa? Yohanes 6 ayat 70 Pak. Nih, ada berapa nih? Coba baca. Okey, Yohanes 6:70. Oh, ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah. Okey. Seorang antara kamu adalah iblis tu merujuk pada siapa? Yudas ke, Pak Umam? Itu Anas. Udahlah. Lain topik. Okey. Yesus mengutus 70 murid. 70. Kemudian Lukas 10:1. Udah, catatlah kau. Udah tuh ya. Baca nih. Okey, kisah para rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. 120. Udah. Yap. Siapa yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Nih pada waktu kisah para rasul 1 ini. Ayat berapa itu ya? 11 ya. Coba kau baca nih. Berapa nih?
Kisah para Rasul 1 ayat itu 11 surga. dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Jadi Yesus naik itu dia naik di atas surga di awan-awan enggak? Seperti dia katakan. Sudah ya? Berapa saksinya? Ke surga, Mom, ke surga atau ke langit, Mom? Siapa yang tahu dia naik ke surga? Naik ke langit. Dia kan bilang dia akan pergi ke rumah Bapa. Oh, oke. Coba nanti udah, sebentar Ada saya ayat bertanya sama kau ya, kau tunjukkan ayatnya ya. Nabimu bisa berkata enggak? Nabimu bisa berkata, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya juga kepadaku. Ada enggak ayatnya? Oh, kalau percaya juga kepada Allah, percaya juga. Oh, kalau Ada itu enggak? rujuk kepada wa'ati Rasul, wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Mungkin korelasi dia situ. Hah? Apa? Maksudnya taatlah kepada Allah. Nabimu bisa berkata begini, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya juga kepadaku. Bisa tak? Oh, kalau itu korelasi dengan tu lah, Bom. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Bisa tak? Tak bisa kan? Kalau kata percaya tak bisa lah. Aha. Nah, ya udah nggak apa-apa. Berarti Pak Bambam nggak jadi mualaf. Tak payah lah, Bom. Nah, nggak bisa mualafkan. Korintus, Udah. Ayat 5 bahawa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Berarti siapa yang menyaksikan itu Yesus di atas atau naik ke atas surga ke langit? Oh, 500. 570, 12, 570, 12. Bukan begitu lah. Enggak begitu. Nih. 11. Kan satu udah mati. Oh, satu mati. Apa? 11. Satu sudah mati. 70. Tambah 120. Ya. Oke. Dan yang lain tuh anak-anak rohani. Itu aja. 500. 500 saja. 500 lebih aja. Oke? Sampai 600. Yang pertanyaan saya itu maksud saya. Anas. Itu yang saya. Kita kembali kepada kitab suci kan, kalau kita nak tentang tadi yang kita. Ya, Mom. Anas. Kemarin kan kita udah bahas masalah umat toh? Umat. Umat itu siapa? Umat itu siapa, Anas? Umat itu macam contoh umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh, umat Nabi yang umat lah. Jadi tengok konteks lah, konteks ayat ayat Quran. Konteks dia. Maksudnya umat itu siapa ya? Kemarin kita bukan bicara Al-Quran. Bicara Alkitab. Ini sudah, saya kasih kau yang terakhir sudah, nanti yang lain diskusi sama Anas ya. Kalau Anas bertanya baru saya jawab. Anas baca ini Anas ya. Yap. Aku titip pesan aja buat Anas ini, karena saya udah sampaikan dari tadi ayat per ayat, tinggal dari Anas saja. Anas mau ikut, tidak, terserah. Hosea. Oke, bacalah. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa kerana tidak mengenal Allah. Kerana engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan kerana engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Aku binasa tidak mengenal Allah. Ni umat, ni Hosea ni di mana? Perjanjian lama, Bob? Umatku binasa kerana Allah.
Anas, Ah, tahu binasa enggak? Tahu binasa enggak? oi saya Kalau kau tak saya percaya Yesus, kau binasa. Tapi kau punya pertanyaan tadi mengundang satu ayat lagi supaya kau paham binasa. tidak. Nah, Itu kan umat Yesus, saya umat Nabi Muhammad. Kau bom. Bagaimana terserah kau bom? lah. Kan ada Terserah umat kau lah. Nabi. Nah, Nabi Ya, Muhammad tidak termasuk dalam Tuhan kan, Israel. kan, Tuhannya kan berbeda. umat, kan umat ada Beda-beda. umat. Ada. Gini, kan ada umat Nabi Udah Musa, beda. Nabi Ya Nuh, udah. Nabi Tuhanmu ya udah. Sulaiman. Udah, ada. Enggak ada. Yahweh, Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub bukan Nabi Gini omong. Umat Beda. Nih, gini tadi kau bilang gini binasa ya. gini omong. Umat tu di dalam Kristian bagaimana? Apa pengertian umat tu? Umat Tuhan ke bagaimana? Umat tu apa? Kalau umat itu Ah, untuk pengikut. pengikut. Kalau dalam Kristen sekarang itu jemaat, Ah, pengikut. Udah, betul kau bilang lah. kata binasa, itu tadi itu kata Tuhan Yesus. Hmm. Dialah sang firman. Nih, kau baca lagi nih. Baca nih. Mana? Bacalah. Yohanes 10 ayat 28. Ayat 28 Dan aku dan 29. memberikan hidup yang kekal 28 aja. kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu ni ayat Ayo. Yesus. Binasa toh. Kalau kepala batu binasa, kalau tidak binasa, udah. Anas, ada enggak jaminan dari Tuhanmu, kasih jaminan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Ada enggak jaminan begitu? Ada enggak? Oh, kita konteks ayat lah bom kalau dalam Islam ni. Konteks ayat lah, oke. Satu lagi. Dalam Islam, Udahlah. insya-Allah. Ya insya Allah. Kalau kami tidak ada insya Allah. Langsung. Nah nih, jawab nih. Ayo. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Ni apa Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pak Bom, saya teringat ni satu. Mungkin saya nak tanya pendapat Bom kan. Begini Bom. Kalau di perjanjian hukum Taurat kan 613 kan, satu tak dijalankan bermakna dia telah melanggar perintah Tuhan kan. Betul Bom? Maknanya dia akan ke kebinasaan lah dia, ke neraka kan. Okey, di dalam perjanjian baru kan, ni saya sudah bahas tentang ni. Cuma saya nak tanya pendapat Pak Bom lah. Di perjanjian baru ada 10 hukum kan? 10 hukum. Kalau satu tidak dijalankan, bagaimana tu Pak Bom? Apa pandangan Pak Bom? Kau lihat ini. Jangan kau bilang 10, orang Kristen hukumnya 10. Kau baca ini. Okey. Jawab Yesus kepadanya. Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Baca pelan-pelan, supaya nanti saya jelaskan pelan-pelan. Okey. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh, bermakna dua ni. Kasihilah sesamamu manusia. Oh, kau baca pelan-pelan dulu supaya saya jelaskan. Baca dulu. Nanti kau hilang lagi, kau kan ingin belajar. Tak apalah, pelan-pelan aja lah. Okey, saya faham. Maksudnya ada dua saja. Hanya dua di sini kan? Kau lihat ke wajah saya sini. Okay. Saya simsalabim kau dulu. Bentar. Hukum Taurat itu semuanya ada 613 hukum Taurat. Kau udah baca kitab Keluaran 20 enggak? Kita buka dulu. Boleh ya?
Kau bilang 10 hukum Taurat ya. Nah, oke lah, Nas. Enak lah kalau belajar kayak Nas nih. Apa lo? Oke. Kau baca itu. Apa perikopnya saja? Perikopnya saja kau baca. Oke. Ke-10 firman. Nah. Udah ya? Yep. Nah, kau baca sini ya. Yang pertama itu. Nih. Jangan ada padamu ilah lain. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung. Oke. Nah. Nih, yang ketiga nih. Tanda dulu supaya kau paham ini. Tanda. Tanda dulu. Kau catat ya di situ ya. Ya. Oke. Dong. Nah, kau catat. Semua yang di rumah juga catat. Nih. Aduh, kasih warna lain-lain boleh ya. Yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Udah ya? Udah ya? Nah, yang kedua. Jangan membuat bagimu patung. Yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Oke? Nah. Udah ya? Oke. Yang ini. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Oke? Udah ya? Nih, yang keempat. Nah, kuduskan hari Sabat. Udah. Yang kelima, Anas. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke. Nah, yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini kau lakukan tak? Yang ini kau lakukan tak? Oh, pasti. Kau lakukan kan? Kau lakukan. Ini kau lakukan ini. Kalau kau bilang kau tidak sama syariatnya, ya berarti kau bukan punya Allah sama dengan YHWH. Oke? Yang ke-9. Yang ke-10 jangan nih. mengingini rumah sesamamu. Ini yang ke-10 nih. Mengingini istri orang lain. Gak boleh istri dua. Gak boleh. Oke? Ayat dari ke-10 ini, Anas, ya, 10 perintah Allah ini. Nah, kalau ke sini, sambil saya tulis dulu, ntar. Ya. Dan di rumah catat ya. Biar pelajaran saya untuk anak-anak Tuhan supaya oke. Next slide kembali. 10 hukum Taurat ini, ya, Anas. Iya, Bang. Nah, ada termasuk di dalam 613 hukum. 613 hukum itu 248 perintah. 248. Catat nanti besok bisa hidup. Perintah. Dan 365 larangan. Paham tak? Larangan. Oke. Ini semua sudah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Nanti kau nonton khotbahnya Pak Bobom. Sudah digenapi. Itu, 1 minggu lalu lah. Nih, kau lihat ini. Nah, kau lihat ya. Nih, yang digenapi di sini. Pertama nih, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu di mana saja? Nih, dari 10 nih ya. Kau lihat ini kembali. Kasihilah Tuhan Allahmu. Oke, yang pertama. Jangan ada ilah lain. Tidak boleh ada Allah lain. Tidak boleh. Itu yang pertama.
Yang kedua, jangan engkau menyebut apa ya tadi ya? Membuat patung. Oke, udah paham tak? Oke. Membuat patung. Oke. Oke, yang ketiga, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kau catat di situ. Keluaran 23 ayat 13. Keluaran 23 ayat 13. Atau bekas tunjuk kan? Tahu salah ya? Udah. Udah tak? Ini yang ketiga nih. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi nggak boleh sebut yang lain, cuma bisa sebut Yahweh, Yeshua Hamashiach, Yahweh. Oke, Bapa. Nah, nggak boleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam nggak boleh. Sudah tak? Nah, yang keempat. Kembali ketiga dia. Jangan menyebut Allah lain. Maksud dia? Jangan menyebut Tuhan lain. Ya, nggak boleh. Habis sebut apa? Kalau sebut Yesus itu nama Tuhan. Saya udah pernah jelaskan kan? Betul. Yesus itu Yesus sama dengan Yeshua Hamashiach. Jangan kau dengar pengajar sesat kayak macam dorang tuh yang pandang mata saya. Terus aku salah. Itu buta Alkitab. Saya panggil mereka sini berdialog. Saya compare dengan dia umum. Udahlah, kau salah. Lihat kemari. Kau jangan dengar orang Kristen yang abal-abal, yang tidak ada ilmu. Oke, baik. Jadi kalau saya tanya mereka nggak tahu apa-apa. Biar gurunya sekalian. Kalau kemari, karena Anda berbuat kasar sama kami ya, jadi makanya Anda mengatakan kami orang Kristen di Indonesia, pengikut Yesus itu sesat semua. Makanya saya balik kepada Anda. Jangan Anda marah sama saya. Ada buktinya di saya ya, saya ada simpan buktinya. Nih, kau dengar ini. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Oke lah, udah paham? Oke. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Saya udah jelaskan kemarin ya, hari Sabat itu hari keberapa? Bukan hari Sabtu. Kalau mau hitung-hitung per bulan, bukan hari Sabtu. Orang Israel itu tiap bulan itu dia punya perhitungan kalender. Israel itu berbeda, bukan hari Sabtu jatuhnya, bukan. Kalau mau hitung bulan, kalau mau ikut Alkitabiah. Sudah ya, 4 ya. Nah, itu yang di sini. Oke, yang di sini ya. Oke ya. Oh, yang bunyi. Matius 22, bukan bagi dua. Ini Yesus katakan, Yesus yang menggenapi. Nggak baca itu. Yesus, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Ya itu, baca. Coba, paham ya? Tak, maksud dia yang 4 ni masuk ke situ lah. Ya, kan ada baki lagi. Masalah Tuhan kita lah ya. Oke. Udah yang baki ada 6 lagi. Oke, udah ya. Oke. Ini 4 ya, oke. Kita sekarang ini, yang ini baca nih, yang 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kalau dirimu kesini, sendiri. udah sabar dulu. Kau lihat kemari. Kau lihat kemari. Nah, kalau kasihilah sesama manusia, berarti kalau kita hormati bapak dan ibu, kita hormati ayah dan ibu gak? Manusia gak? Hormati. Hormatilah ayah dan ibumu. Berarti masuk dalam hukum sini. Kasihilah. Nah, ini. Kasih sama manusia. 39 tuh ya. Hukum yang kedua yang sama dan itu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya harus mencintai ayah saya, ibu saya, hormati. Terus jangan saya membunuh. Kalau saya membunuh dia, berarti saya nggak mencintai manusia. Paham tak? Hukum ini berlaku untuk manusia, bukan berlaku untuk Tuhan. Lain kalau Tuhan yang mau menghabiskan. Ada ayatnya, tapi bukan topik. Paham tak? Apa kaitan dengan jangan membunuh ni? Jangan membunuh itu berlaku untuk manusia. Tuhan melarang. Gak boleh menghilangkan nyawa orang. Tidak ada Tuhan perintah bunuh dia. Gak ada. Yang ada itu kalau orang itu sudah jahat, Tuhan pakai algojo seperti Jepang. Tuhan pakai sekutu, habiskan Jepang. Karena udah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin Tuhan datang ke dalam dunia. Dunia hancur lagi. Karena Tuhan sudah janji 1 kali aja dia datang. Dan 2 kali. Kalau dia datang 2 kali, selesai. Dunia selesai. Paham tak? Ya? Oke. Terus apa lagi tadi ya? Ada 2. Berzina. Tidak boleh kawin-kawin.
Nah, itu untuk manusia kan? Tidak mungkin kita kawin hewan. Pasti manusia. Apalagi tadi ya? 5, 6. Zina. Ada 3 lagi. Mencuri. 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 Yang ke-7 ya? Mencuri. Nah, itu hukum yang saling mengasihi. Kita nggak boleh mencuri orang punya. Nah, sekarang saksi berdusta yang ke-9. Anas? Dusta. Anas saksi dusta nggak? Oi, saksi dusta macam mana? Itu saksi. Saya kepastian. bersaksi bahwa saya mengaku. Minta maaf Anas. Tidak ada. Saya mengaku Tak. bahwa saya ini. Gini. Udahlah, tak usah lanjut lah. Kau sadar sendiri. Udahlah, tak usah lah. Oke. Kau kan udah, kau udah paham. Tak, saya- Anas pintar. Ya di rumah Anas sudah mulai senyum ya. Tak. Udah lah. Saya nak ajar kau bom. Udah lah, nggak usah lah. Nggak usah, Oke. masing-masing. Lanjut. Bisa aja, Ada. salah. Omong, ada Udah lah. satu lagi omong. Last. Sabar Ada dulu, ada satu lagi. Nah, Oke. jangan mengingini sesamamu manusia. Oke. Jangan mengambil orang punya harta, jangan mengambil orang istri. Itulah. Ke-10. Bagaimana dengan 603 itu? Ya dah? Ada banyak yang 613. tulis dalam kitab imamat. Oke. Tadi kan sudah 10. Oh, tinggal. Oh, oke, 613 tolak. kan sudah 10 kan? Oh, Mana nih Anas? Bertanya Kan baru tadi- lagi. Ini Pak. Ya, betul. Kan ada Kan 613 tuh. Loh, 613 tuh. Betul. 248 perintah, 365 larangan. Ini termasuk mana? Ini perintah. Oh, dia termasuk dua-dua lah, larangan dan perintah, betul. Mana tinggal 603 lah, ini termasuk. 613 ini termasuk dalam itu semua perintah dan larangan. Sudah termasuk itu. Oke, termasuk. Oke. Udah, itu perintah dan larangan. Kau lihat dulu. Sudah 10 ya. Ada 613. Nanti kalau saya jelaskan satu-satu nanti sampai besok siang. Ya cepat-cepat aja. Nah, Betul, sekarang 613. Sudah kurangi 10. Ada berapa itu, Tak? Ada berapa? 603 ya. Jadi tinggal 603. Coba kau baca nanti di ulangan 27. Contoh orang menggeser tanah. Termasuk di hukuman itu. Nanti ntar saya buka ya. Nah, nih. Ulangan. Oh nih. Nanti kita kembali ke sini ya. Oke. Ntar ya. Ntar dulu, Alas. Ntar dulu. Ini dia harus relevan jadi. Ntar dulu. Nah ini kau lihat ini. Kau baca sih catatnya di situ. Ulangan 27 nih, ayat 11 terus. Ini kutuk-kutuk ini. Nah, bentar tak kasih lihat dulu kau. Nah ini, terkutuklah orang yang membuat patung, pahatan patung tunangan ini nih. Terkutuklah ini nih, orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Bangsa itu harus Ngomong, saya setuju. Kalau 16 saya setuju. Kalau yang 15 tu berkenaan dengan hukum yang tadi yang membuat patung tu. Bagaimana kalau kita saya pernah melihat membuat patung. Nih, terkutuklah orang yang bergeser batas tanah. Oke, pertanyaanmu apa lagi? Okey. Membuat patung kan dilarang dalam Kristian kan? Berpandukan ni kan? Yang saya pernah lihat tu bagaimana ngomong? Itu bidat ke apa tu? Sabar dulu. Belum dulu saya. Jangan ke situ, belum selesai. Nanti saya jelaskan. Oke. Pak Bobong Oke, baik. jangan kau bilang bidat-bidat, justru saya bilang kau yang bidat. Jangan dulu. Oke. Udah, tenanglah. Oke, sudah paham ya? Oke, Contoh, makan daging babi. Itu nggak ada di 10 hukum Taurat. Tadi baca ada nggak makan daging babi? Tak ada. Tak ada toh? Yang tak ada di kitab bilangan, imamat, ya ulangan ada, imamat ada, imamat 11 ayat 7. Udah paham tak? Nih. Oke, 11 tu. Imamat 11 ayat 4 unta. Imamat 11 ayat 6 kelinci. Kau makan kelinci kan? Kau makan kelinci kan? Kelinci tu apa? Ikan?
Kelinci itu yang telinga panjang itu. Yang binatang Rusa. yang makan wortel, pencuri wortel. Kancil. Kelinci. Ya kancil ya, kelinci lah kecil lah. Tuh. Kancil. Oh, okey. Nah itu haram. Oh. Unta kau makan, haram. Unta. Babi, haram. Biar babi hutan, babi kota, babi jalan kota itu kan haram. Nah, tuh. Okey. Di 600 ini namanya hukum seremonial yang hanya berlaku sementara. Dah, tunggu dulu. Apalagi? Kepiting, udang yang tidak bersyarat itu Imamat 11 ayat 10. Larang itu, kau makan cumi, larang. Udang, kepiting, lele, belut, larang itu, gak boleh makan, tidak bersisik. Udah paham tak? Berarti tadi 613, sisa 603. Berarti 10 hilang ya, 603. Oke. Ayatnya di mana yang Yesus genapi? Oke. Nih. Digenapi di sini. Perlu. Digenapi di sini. Nah. Nih, ayat 40 nih. Oke, pada kedua hukum. Matius 22:40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Okay. Sholat kembali. Berarti dari kitab Kejadian, Mazmur, sampai Maliaki. Selesai. Paham tak? Jadi tidak ada hukum yang melarang lagi. Oke. Ya. Ada sini loh. Oke, tadi bukanlah makanan kan? Dengar dulu. Sudah dengar dulu. Oke. Semua hukum Taurat, kalau kita lakukan satu, lakukanlah. Tapi apa bisa lolos? Tidak bisa. Satu batal, lakukan satu, sebuah dosa. Kalau kita ini hidup di kasih Kristus, bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang memberikan kita kasih karunia. Karena kita manusia tidak tahu dosa kita berapa berat. Nih timbangan ini. Kau berbuat baik. Anas tahu nggak berbuat baik mana? Tidak tahu kan? Nah. Oke, tak tahu. Makanya Yesus datang. Nah, sekarang masalah patung. Udahlah. Patung kan? Oke, belum. Pak Umar, sebelum ke patung. Okey, mana kesimpulan Pak Umar? Okey, sebelum ke patung mana kesimpulan Pak Umar? Orang Kristian mesti melakukan ke-10 hukum Taurat yang dibagi 2 tadi. Kalau tidak melakukan satu, apa pendapat Pak Umar? Sudah tidak ada lagi. Aduh, tell me telat mikir. Betul. Lo. Kan sudah tidak bisa lagi. Sudah digenapi. Nggak lo. Sudah digenapi di sini. Ini hukumnya nih. Ini sudah digenapi. Nih, Yesus sudah menebus ini. Mana 10 hukum? Udah tenang aja. Udah digenapi di sini. Nih. Ini. Ayo. Oke. Siapa nih? Baca. Begini Pak Umar. Begini, saya faham. Baca dulu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, iaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya faham Om. Yang 613 tu sudah digenapi. 603 tadi sudah digenapi. Ni yang 10 hukum tadi di yang baru ni. Apa Pak Umar faham maksud saya? Yang kita sembang tadi tu, yang 4 dibagi ke itu, yang 6 lagi dibagi ke dua hukum besar tadi tu, yang utama tu. Okey, pertanyaan saya, jika itu maksud saya. Kalau orang Kristian gagal melakukan satu hukum tu, tidak ada lagi melakukan. Aduh, sudah tidak ada. Ini hukumnya. Kau baca ini hukum kasih. Bermaknanya kita tidak enak orang Kristen dengan ini. Pada waktu Pak Bom, Pak Anas, baptis, sudah tidak perlu lagi ingat-ingat itu lagi, sudah nggak ada utang, nggak ada. Yesus sudah tebus dosa Anda di kayu salib. Sudah selesai, beres. Tidak ada lagi hukum Taurat, namanya kuk perhambaan. Sudah tidak ada lagi. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Tidak ada lagi. Hari itu langsung lunas. Kalau termasuk Anda 10 jatuh dalam dosa, sudah digenapi. Yesus sudah genapi. Dia sendiri sang firman. Nih. Bagaimana kalau ada yang membunuh yang berzina? Kau baca nih. Kau baca nih. Okey, kerana begitu besar, Yohanes 3:16, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah menganutkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bom, saya faham maksudnya sudah digenapi oleh Yesus, termasuk yang 10 tadi, kan? Cuma sekarang ni, maknanya kesimpulan sekarang ni, percaya saja walaupun tidak melakukan yang tadi yang sudah digenapi itu, pasti selamat, gitu. Kau baca dulu. Kau baca dulu. Baca ni. Okey, Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Okay. Sudah, tenang, jangan bertanya dulu. Saya kasih kau ayat banyak-banyak supaya kau puas. Okey. Ya udah, tenang aja. Kalau Pak Bom itu enak, itu cepat, tidak lama-lama. Baca lagi. Okey, Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Makanya saya minta, Tuhan bawa saya di kerajaan surga. Tuhan jawab. Ayatnya, ini ayatnya. Saya minta masuk surga. Yesus janjikan. Nih, ayo. Nih, Yesus janjikan ini. Baca nih. 14 ini. Ayo. Yohanes 14:14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Okay. Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus itu sudah menebus. Dengan apa? Darahnya, darah domba. Jadi semua 10 hukum Taurat itu, Yesus tidak pernah menidakkannya. Menggenapinya dengan darahnya. Makanya mulut dan lidah ini mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Anda mengaku itu, yang ada namanya katekisasi. Kalau di GKI itu ada namanya katekisasi, atau di Katolik, saya nggak tahu namanya apa, tapi ada namanya pemahaman firman Tuhan. Disitulah namanya sebagai pemuritan, pembaptisan kudus di situ. Begini, Om. Yesus di kayu salib tu menembus 10 hukum Taurat ini ataupun 613 yang sebelumnya. Semua hukum perhambaan, semua lunas. Semua. Dengar, kau dengar supaya kau salah paham. Orang Kristen kalau sudah benar pengikut Kristus, tadi kan ayat saya sudah tunjuk. Jikalau kamu menuruti firman-Ku, minta apa saja. Dosa itu ada 2 macam. Dosa yang membawa ke dalam maut, dosa yang tidak membawa ke maut. Contoh, saya ini orang Kristen. Contohlah saya sudah. Nah, Anas ya? Anas. Anas. Oke. Iya. Anas. Pak Bobom ini kan berdosa. Dosa Pak Bobom sudah ditebus. Tapi Tuhan Yesus itu setia. Dia setia. Dia selalu setia dengan kita. Karena Yesus kan memilih. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 31. Kalau orang yang tidak memang benar ikut Yesus, bukan dia murid. Tapi kalau kita murid, kita ini orang Kristen pada waktu mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau baca ini. Mungkin orang kepada Roh Kudus melakukan ini. Jika kamu minta. Lihat ini. Udah tenang aja. Baca ya. Oh begini, Bomo, saya baru dapat tahu ni. Maknanya Yesus menggenapi bukan yang hukum Taurat sebelumnya. Maknanya semua termasuk yang 10 kita bincangkan tadi tu. Ya semua sudah genapi. Betul, Bom. Semua ada dalam Kristus. Udah saya jelaskan nanti. Baca lah. Baca dulu itu. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, iaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan bagian kita sampai begitu penebusan. Belum? Okey. Udah ya? Ada jaminan ya? Bermakna Roh Kudus tu pasti ada. Jadi kalau orang Kristen, Anas ini percaya sama Yesus. Pak Bobom, saya mau baptis. Udah saya kasih jalan tiap batuan sini. Setelah kamu dibaptis, ya, tidak langsung baptis dulu, dikasih pemahaman. Tapi Nana sudah mulai paham lah. Percaya, ditanya waktu dibaptis, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Ya saya percaya. Dosanya Anas itu hilang langsung, selesai. Bersih, kayak putih salju. Kau baca situ.
Yesaya 1 ayat 18. Mau lihat ayatnya enggak? Mau lihat ayatnya? Yesaya 1 ayat 18. Oke, saya buka. Nah, saya buka. Nah, saya buka. Enak toh sama kalau Pak Bom toh? Ah. Baca nih. Tak apa, mungkin ada yang lain boleh diskusi lagi, mungkin kita nanti boleh. Udah Tak sabar. ada masalah Nggak pun. apa-apa. Ini untuk orang semua, nggak apa-apa. Oh, okey yang. Kita di sini belajar, nggak apa-apa. Kan? Nggak apa-apa. Baca. Okey, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Okey, maknanya dosa sebesar apa Jadi pun. begini Anas. Teman-teman, besok saksikan sebentar malam. Saya harus khotbah ulang lagi ya. Ya, saya akan khotbah ulang lagi masalah dosa. Perlu ini. Semua manusia berdosa dan harus. Kalau setuju tekan 1, saya harus khotbah ulang ini. Karena banyak orang Kristen tidak memahami. Banyak yang komentar-komentar di webchat aneh-aneh. Saya akan khotbah ulang ya. Ikuti sebentar malam. Ketik 1 ya, kalau setuju. Jadi begini Anas, oke setuju. Saya akan khotbah ulang masalah manusia semua berdosa dan kita semua bebas. Anas nonton sebentar malam, saya khotbahkan ulang. Ya. Ya? Ya. Supaya kau paham. Bilang Bom ini keturunan Adam, nenek moyang kita Adam. Anas juga sama. Anas kan manusia, bukan dari planet alien. Ya. Kita harus ditebus. Nah, nanti 2 hari saya jelaskan khotbahnya tentang manusia jatuh dalam dosa sampai penebusan. 2 hari. Hari ketiga baru saya menjelaskan khotbah tentang apa ya? Kemarin teh. Bentar, saya sudah siapkan. Bentar ya. Sebentar. Anas nonton. Saya sudah siapkan dia punya ini judulnya. Ya. Saya dulu. Apa yang saya sudah Oh, saya hari-hari menonton Pak Bom tak nampak saya. Saya menonton daripada jauh Bom. Khotbah saya nonton. Saya harus khotbahkan masalah penebusan dosa dulu. Habis itu penjelasan tentang dari Adam. Mana yang mau duluan ini? Yang dari manusia mulai dari berdosa atau penebusan paling bagus dari awal ya. Tapi kalau khotbah itu bisa 2 jam. Saya udah siapkan ini 4 lebar. Nah, Anas ya, ikut ya. Habis itu nanti yang terakhir hidup orang Kristen. Yang ikut Kristus atau Kristen. Nanti saya lihat sebentar malam. Anas nonton, nanti saya WA. Nomor kau suka ganti ya. Nah, oke Anas ya. Jadi situ digenapi Anas ya. Jadi orang Kristen itu ada namanya perjanjian baru. Ya, jadi anak domba di dalam Imamat 4 ayat 6 dan selanjutnya itu orang Israel itu penebusan dosa dengan darah domba. Domba lembu yang sehat. Dipilciki. Potong. Oke? Lembu itu dipotong untuk pembakaran. Darahnya itu biasanya orang itu untuk diperciki. Oke dah? Sudah? Anas? Bila kejadian? Apa darah apa? Oke. Ya, untuk penebusan. Untuk perjanjian lama. Di dalam Yohanes 1 ayat 17, di situ Yohanes melihat Yesus. Nah, Yesus itu sudah dinubuatkan untuk domba penebusan. Nah ini kau lihat ini, contoh dalam Lukas ini. Makanya Yesus berkata ini. Nih, ya. Nanti saya harus khotbah ulang ini. Banyak orang belum jelas. Ini memang harus khotbah ulang ini. Masalah ini, penebusan ini. Pak Bom harus khotbah ulang ini. Aku lari ke Roma. Lukas ini, Lukas 22. Salah. Nih. Sorry. Bom gitu aja jangan Kau baca nih perjanjian baru. Udah nih perjanjian baru. Kau baca nih. Nih. Oke. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
Sejak. Cawan itu siapa? Cawan itu tubuhnya. Cawannya tubuhnya. Cawan itu tubuhnya. Oh. Tubuh. Oke. Sebagai perjanjian baru. Itu yang tadi nanti besok nonton khotbahnya Pak Bombom. Domba Paskah itu. Paskah itu karena apa? Pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Itulah dari Paskah. Sama sekarang Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia, ya. Semua, tapi kalau Musa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Pembebasan budak. Kalau Yesus ini sama, pembebasan budak dari dosa. Kalau Israel pembebasan diri dari budak Israel apa Mesir. Kalau Yesus dulu, yang potong nggak boleh. Kalau Yesus datang melepaskan dari budak dosa. Paham tak? Ya, silakan. Begini. Maknanya tujuan korban tu di perjanjian lama tu tujuan dia apa, Om? Tadi mau ulang balik. Tujuan korban tu dilakukan untuk penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Digenapi oleh Yesus di kayu salib. Sebab dia berkaitan dengan darah. Nih, kalau ini udah. Aduh. Udah ini kata Yesus ini, kau baca ya. Gampang lah. Kau baca dari sini sampai 28, sampai 20 ini. Sini baca. Penetapan perjamuan malam. Okey. Matthew 26. Saja pelan-pelan, santai-santai aja. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Sudah. Terus ini. Ya. Nih, ada. Baca ini. Okey, 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Terus ini. Kedua 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini darahku. Yesus itu makanya orang Kristen besok nih bulan 4 mau Paskah ini anak domba. Jadi orang Kristen tidak perlu potong domba, nggak perlu. Pak Bombom angkat perjanjian lama ya supaya siapa? Yesus nubuatan. Nah sebelum nubuatan kau mengerti supaya penebusan orang Israel ada di kitab contoh Imamat ya. Ini Imamat ini di kitab Nabi Musa. Enak kalau Pak Bombom. Imamat ini, Imamat 4. Contoh ya, nih ayat 20. Nah, nih, kau lihat ini. Baca nih. Nih, baca. Baca nih. Okey, Imamat 4 ayat 20. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Lembu jantan. Aturan dulu. Kalau ini ayat 26. Nih. Oke, baca. Okey. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah. Seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu kerana dosanya. Sehingga ia menerima pengampunan. Jadi begini Anas ya. Perjanjian lama itu kalau orang yang mampu siapkan domba. Pasti Anas bertanya, Pak Bombom, kan zaman dulu juga kan ada orang miskin, betul tak? Betul tak? Mana bang? Dulu ada orang miskin, okey? Zaman dulu kan ada orang miskin. Bagaimana orang miskin kalau nggak mampu bikin penghapusan dosa gimana? Nih ada ayatnya nih. Taruh dulu. Taruh ya. Nih, baca nih.
Izamat 565 ayat 7. Tetapi kalau dia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan telah kerana dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Umum gini. Ni kan perjanjian lama. Ini untuk tadi Pak Umar cakap 613 hukum tu kan. Maknanya yang melanggar 613 antara 613 tu maknanya boleh melakukan ini. Betul Umum? Gini. Dari 613 hukum itu harus dilakukan semua. Satu tidak dilakukan dosa. Tidak boleh, tidak ada, tidak batal. Okey, berdosa. Maknanya penebus dosa ni buat perkara tadi. Dihukum mati. Siapa yang tidak sembah Tuhan hari Sabat dihukum mati. Ada aturannya. Tapi tadi yang penebus dosa tadi tu, yang menyembah haiwan tadi tu, korban bakaran tu? Iya, itu penebusan. Maknanya Dosa penebusan. Paham tak? Dosa penebusan lah. Perjanjian lama. Udahlah, kalau nanti kau menjadi bingung. Udah tuh, ntar dulu. Saya kasih kau ayat lagi. Supaya kau paham Yesus itu siapa. Nih, kau baca ini ya. Banyak ayatnya kalau saya bongkar nanti kau bingung lagi. Nih, kau baca nih. Bentar ya. Oh, di sini. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini kayaknya. Ini. Nih, kau paham ini enggak ya? Nih. Okey. Nih. Baca nih. Keluaran 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Orang Israel itu merayakan Paskah itu memperingati pembebasan perbudakan dari Mesir. Namanya Paskah itu. Okey. Di sini perjanjian lama namanya tipenya di sini domba Paskah untuk penebusan. Anti-tipenya di mana? Nih anti-tipenya. Jadi kalian punya nabi ada nabi Yahya kan? Yohanes tuh, Yahya yang buka jalan itu. Kalian ada kan? Sakaria, bapaknya Sakaria. Ada toh? Nah, ini udah. Ini Sakaria bilang udah. Saya ikut kau Yahya bilang. Nah, nih, kau lihat ini. Bentar ya. Yohanes 1. Ayat berapa ya? Ini. Kau baca nih. Yohanes 1. Baca. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Siapa tuh? Manusia dibilang anak domba Allah. Makanya Yahya itu sudah tahu ini yang siap korban. Sudah dibuatkan dan tadi tuh dalam perjanjian lama Musa sudah menulis. Makanya kemarin kan saya bilang Anas dalam Yohanes 5 ayat 46 orang Israel tanya sama Yesus, "Siapakah engkau?" Jikalau engkau percaya kepada Nabi Musa telah menulis, "Siapa tuh aku?" Itu tadi. Oh iya. Aku tuh. Kitab Keluaran itu. Nah, itu domba itu. Perjanjian baru. Udah paham kan? Jadi harus ditebus dengan darah. Inilah darah perjanjianku. Penebusan dosa. Makanya kita orang Kristen ada namanya perjamuan kudus. Setiap tahun berapa kali dari masing-masing gereja, dari denom, mereka punya aturan. Tapi ada namanya perjamuan. Itu harus diperingati. Sesuai dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, dan selanjutnya. Tuh perjamuan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Perjamuan. Ulang-ulang. Karena Yesus bilang harus lakukan, memperingati tentang kematian Kristus di kayu salib. Makanya orang Kristen sudah ditebus pengikut Kristus, bagaimana? Tetap jatuh dalam dosa? Pasti jatuh dalam dosa. Pasti. Orang Kristen yang di malam hari ini dengar Pak Bombo, yang bertato,
yang dihina, dikucilkan karena Anda mantan preman, mantan pembunuh, pesina, pesundal. Anda jangan takut cari Tuhan. Pergi cari hamba Tuhan di gereja manapun Anda pergi. Jangan dengar anak-anak Tuhan yang mengatakan mereka tidak berdosa. Pergi ke gereja. Karena gereja adalah tempat untuk orang-orang yang berdosa. Pak Bombom orang berdosa, tempat Pak Bombom di tempat gereja atau rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ingat Matius 16 ayat 19. 18 dan 19. Anak-anak Tuhan yang berdosa di malam hari ini, jangan takut. Anda tidak percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan binasa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Besok nonton khotbah Pak Bombom harus ulang lagi. Banyak anak Kristen tidak memahami. Saya akan khotbah ulang ya. Yang berdosa, semua yang takut-takut bilang, aduh sabar, nanti pergi gereja. Jangan. Boleh saya kasih uang saja? Jangan. Cari Tuhan. PNK sama orang-orang yang bilang, tidak usah pusing. Anda mau tato di sini, kala jengking kah, mau naga kah, beruang kah, singa kah? Tidak usah. Ini Anas, kalau ayatnya. Anak Tuhan lihat ayatnya nih. Berapa kali saya kasih tunjuk? Om pergi toilet ya, Om. Udah sebentar. Saya bersakut. Bukan untuk anak saja ini. Nah, nih, sekalian nih. Nah, sekalian yang tadi kau patung itu. Nih. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan ya, bentuk apapun parasnya, perawakannya, Tuhan telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat tubuhmu bertato, wajahmu tukang makeup, pakaianmu seksi-seksi. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hati Anda. Anda menjadi orang yang terkucilkan, dilecehkan, dikecilkan. Jangan takut. Cari Tuhan. Ini udah pagi ya, gak apa-apa saya berteriak. Mau tetangga membangun PNK. Hah? Anda ke rumah Tuhan, carilah Tuhan. Cari Tuhan, jangan di rumah. Anda bertobat langsung mengaku depan hamba Tuhan. Pak Pen, saya orang yang berdosa. Saya pun selalu mengaku depan orang sebelah saya. Saya orang berdosa. Anda harus mengaku. Kalau ada orang Kristen yang mengaku, tidak pernah mengaku, saya di sebelah Anda, saya orang berdosa. Anda penipu dan pendusta. Anak-anak Kristen di rumah, mulai saat ini, yang pamalas gereja, pergi. Tapi kalau ada larangan dari pemerintah, ikut aturan pemerintah. Yesaya 20 ayat 26. Waktunya untuk tinggal di rumah. Ikut online saja. Pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Dan ikut aturan. Kemudian, besok ini Pak Bom harus khotbah ulang ya. Banyak anak Tuhan yang belum paham ya. Banyak. Saya lihat di sini ya. Nah. Jadi sudah pagi Anas, apa yang mau ditanyakan Anas? Anas Duh, kayaknya udah habis. Malam hari ini nggak cemil lagi. Cemilan udah habis. Selesai. Anas bagaimana Anas? Nih ada Bahlul ini. Anu, kemana Anu? Anas bikin kopi nih. Bagaimana ini Anas fotonya? Wah. Anaknya udah besar-besar ya, Anas ya. Nabi 27. Nih, saya udah siapkan khotbah ini. Ada berapa macam ini? Ini ayatnya banyak nih. Itu Palidara udah ganti aliran. Kiai Haji Lidara Raiwawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Ya. 30 pasal. Ayatnya sekitar lebih 70. Khotbah ya? Nah, Pak Bombom tidak pernah mau khotbah tidak ayat. Pak Bombom harus menjelaskan. Dan besok kayaknya Pak Bombom khotbah tentang dosa ya. Manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ya, masuk bertanya silakan ya. Mungkin dari luar negeri. Anak-anak Kristen mau masuk silakan bertanya sama Pak Bombom. Dari Belanda mana nih Belanda? Nederland. Ibu-ibu ini mana? Pesantren Solata. Ada kasih palidara. Anas. Anak-anak Kristen ada yang mau bertanya? Silakan. Ya masuk banyak ya, tapi device not connected ya. Panas tidur ya Panas ya? Saya Om. Bawah. Tidur ya? Kena mood tekan ni pula. Di toilet Om. Anas tahu nggak? Ada nggak seorang nabi bisa berkata begini? Marilah, itu kan Tuhan. Ada nggak seorang nabi bisa berkata begini? Marilah, Anas kalau minta pengampunan kepada siapa? Ini sekarang saya tanya Anas. Bukan tanya Al-Quran, tidak. Saya tanya aja, Anas, ada nggak seorang nabi bisa berkata, kalau Anas berdoa kepada siapa? Oh, saya doa pasti pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Doa karena apa? Anas punya apa? Kenapa? Doa karena apa? Oh, Iya, karena supaya diselamat. Karena merasa berdosa kan? Nah, karena merasa berdosa kan? Karena Nah, karena diselamatkan dosa. dunia dan akhirat. Nah, ingin diselamatkan. Terus kalau Anas punya rasa beban berat begitu, Anas cari Tuhan nggak? Contoh, tidak minta-minta ya, Pak Bombom tidak mengutuk ya. Contoh, Anas mengalami masalah lah, masalah paling berat dalam rumah tangga lah. Pasti Anas kemana? Pasti Anas cari apa? Allah, cari Allah. Doa. Oke, bukan cari Nabi kan? Bukan cari Nabi kan? Oh, bukan. Oke, Anas tolong baca ini dulu. Bentar. Oke. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan. Bukan. Kata Yesus. Itu tadi. Kata Yesus nih. Ini kata Yesus ini. Silakan baca ini. Ini enggak ya? Oke. Bentar. Kita kasih warna lain dulu. Yang warna kuning. Mari. Oke, Matius 11:28. Marilah kepadaku supaya yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi. Baca ulang. Baca ulang. Salah. Baca ulang. Matius 11:28. Ya, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, tahu nggak ini? Arti ini. Siapa yang bisa bicara begini? Seorang nabi atau Tuhan? Nggak, jujur aja. Hanya kira-kira Tuhan. Saya nggak bawa Anas punya agama. Nggak, kira-kira yang begini yang bisa berbicara Tuhan atau Nabi? Menurut Anas. Tuhan, pasti Tuhan yang menyembuhkan segala makhluk dia kan? Ya, Marilah tapi yang kepadaku. berbicara ini siapa? Yang berbicara ini siapa? Oh, kalau ikut sini K, kalau K huruf besar tu pasti Yesus ni. A huruf besar. Matius 11. Anas. 8. Tidak pernah Tuhan bilang begini, sembahlah aku. Dia hanya bicara pakai dia punya kata-kata dengan perbuatannya. Kalau bahasa ini Anas nilai yang berbicara yang ini siapa kira-kira? Bahasa ini yang dikeluarkan ini. Kira-kira siapa nih? Coba Anas berpikir-pikir lah. Tuhan.
Tuhan, Tuhan. Tuhan, oke. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ah. Maksudnya di situ kalau fikir, adakah dia apakah ada seorang nabi doktor? yang bisa berkata, contoh Nabi Musa, saya udah keliling-keliling baca ayat kitab Taurat, gak ada Nabi Musa bilang mari datang kepadaku, gak pernah ada. Semua nabi gak ada. Nah, gak ada. Dari 19.000 ayat 19.000 ya. 9.000 lebih ya, 9.000 lebih. Sorry, 9.000 lebih sampai 19.000. Ya 10.000 lah sampai 19.000. Gak ada. Cuma Yesus. Menurut kamu Yesus itu siapa? Kalau dia nabi, tak mungkin dia bicara begini, gak mungkin lah. Itu perkataan Tuhan. Coba kalau Yesus berkata begini, marilah datang yang berbeban berat. Bukan datang kepada Bapa. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang bisa bicara begitu Tuhan, bukan nabi. Betul tak? Setuju? Baru saya pindah ke bawah. Oke? Nah, kau mengerti bahasa ini kan tidak nih? Yang ayat 28 ini. 29. Beri kelagaanmu. 29. Oke, Oke, 29. Pikullah kuk yang dipasang. Pikullah kuk yang kupasang. Yesus ya. Yesus. Dan belajarlah kepadaku kerana aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus lanjut. Ayat 30. Kuk apa? Sudah tenang, baca aja dulu supaya kau paham. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku. Apa itu kuk? Apa itu kuk? Kau tahu apa? Tak tahu. Kau mau tahu kuk itu apa? Tadi itu 613 itu. Oh. Udah paham tak? Aturan-aturan tadi. Iya. Makanya Yesus bilang apa? Karena Yesus tahu umatnya tidak bisa selamat. Kita semua tahu bahwa 10 hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi, kita tahu 10 hukum Taurat. Hukum Taurat. Tapi tidak bisa menyelamatkan dari dosa. Hukum Taurat memberikan pengenalan akan dosa. Kita mengenal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tapi kita tidak melanggar satu, pasti ada yang dilanggar. Kita manusia ini berdosa. Makanya Yesus katakan demikian, Anas. Nih, ayat 11, kapan ya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan saja yang bisa berbicara. Tidak ada nabi. Ada. Bagaimana Anas? Anas, betul tak? Betul. Bagaimana? Itu ada bilang itu. Oke. Paham. Udah mulai paham ya? Iya. Sikit-sikit Pom. Nanti kalau banyak nanti. Anas tahu nggak? Oke, di audiens. Kalau Anas memang betul-betul mau cari tahu tuh Yesus siapa, Pak Bom, Pak Bom, kalau kau mau, saya undang orang-orang Muslim yang ingin belajar memang sungguh-sungguh. Saya siapkan ruang waktu 9 orang. Yang penting jangan protes, yang ingin belajar siapa tuh Yesus. Saya akan kasih tunjuk nubuatan per nubuatan selama 1 bulan saya akan mengajar. Bisa Pak Bom? Biar gak usah kasih cemilan, gak usah. Saya berani ajar dari malam sampai pagi, pagi sampai malam, non stop. Pak Bom berani. Anas, Pak Bom ini orang tidak akan bisa bikin apa-apa. Pak Bom sudah serahkan hidup Pak Bom kepada Tuhan. Pak Bom sudah dikasih jalan. Puji Tuhan saya berdoa dalam nama Yesus, Anas salah satu orang yang dicari. Saya percaya. Anas, buka hati kau.
Malam hari ini Anas, setelah kau dengar Pak Bobom, kau masuk dalam kamarmu, kau sembahyang, terserah. Kau sembahyang Tuhan, kau sembahyang begini, Pak Bobom ajar kau. Tuhan, hati saya bertanya, namanya suprarasional, Tuhan tidak bisa dinilai secara tinggi. Saya nggak mampu berpikir secara Tuhan. Tuhan, saya minta petunjuk, sama dan saya dulu. Saya waktu masih jatuh dalam dosa. Anas minta sebentar sama Tuhan, berdoa kan ada subuh, sembahyang itu. Berdoa. Sholat subuh. Nah, Tuhan, kata Pak Bombom, kata hamba Tuhan Pak Bombom, bertanya sama Tuhan, Tuhan tolong jamaah saya, ikut saya Anas. Tuhan, jamaah saya, kalau engkau Yesus Kristus yang orang Kristen bilang engkau adalah Tuhan, tunjukkan sama saya. Berani tak? Berani tak? Anas? Belum lagi Om. Saya belum. Itu berkaitan dengan akidah Om, tak boleh kalau. Saya cuma di sini untuk maksudnya gini, bukan kau mengaku tidak. Kau bilang begini, selama ini saya berdialog sama hamba Tuhan, iya, betul. Itu saya setuju. Ya, kalau memang saya berdoa ini ada hidayah, tunjukkan sama saya, Tuhan yang orang Kristen sembah, engkaulah Yesus, kasih petunjuk buat saya. Karena sesuai ayat ini kan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Ingat, anak-anak di rumah, bukan masalah kekayaan, tapi keselamatan. Anas, kau bicara sama Tuhan, tapi jangan kau bilang Tuhan, tidak usah dulu. Kau bilang begini, Tuhanmu ya, kau bicara Allah, ya kau bicara ya Tuhan. Saya nggak pernah memaksa, kau punya Tuhan, kau bicara. Terus kau bilang begini, kalau memang Yesus itu, kan orang banyak bilang Yesua, kau bilang Yesus yang Pak Bombom sembah itu adalah Tuhan, tunjukkan, kasih penglihatan sama saya. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah engkau di malam hari. Saya percaya Bapak, engkau jamah Anas, seperti engkau pakai hambamu untuk melayani engkau. Anas salah satu ikan yang hambamu ambil Tuhan. Engkau pilih dia Tuhan. Ikan ini telah ada Tuhan. Di dalam tangan hambamu Tuhan. Engkau jamah dia. Berikan dia kekuatan. Buka hatinya. Menerima. Karena saya percaya Tuhan. Malam hari ini. Engkau jamah dia. Buka hati dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Anas. Saya percaya malam hari ini. Saya nggak memaksakan kau. Saya bukan orang yang masih banyak orang yang baik. Saya masih banyak perlu belajar Om. Banyak lagi saya perlu perlu tahu tentang. Kau belajar aja, saya nggak percaya. Saya nggak paksa kau. Gini Om. Saya rasa betul. Ini untuk audio juga yang audionya mendengar. Kau belajar ya. Anggap saja kau lagi dikatekisasi oleh saya. Masih banyak lagi umur saya lagi belajar Alkitab. Oke, semua. Sama malam hari ini orang-orang lagi belajar Alkitab. Lagi katekisasi ya. Banyak di audio mesti boleh belajar tentang ini. Lagi belajar lah. Ya. Banyak lagi ilmu Pak Bomom saya tak dapat ni Om. Kau mau tanya ilmu di kepala Pak Bomom banyak. Betul, tu saya respect dengan Pak Bomom, banyak yang diingat kan tentang Alkitab kan. Itu yang saya. Kau mau tanya mana banyak. Anas, saya kasih tahu. Tidak ada nabi yang bisa menyelamatkan. Ini Tuhan. Tuhan berfirman. Ini nabi. Ini manusia. Kau mau dengar mana? Mau dengar nabi atau kau mau dengar ini? Yang di atasnya. Oh, ya pasti di atas lah. Ini. Tapi, tidak ada seorang nabi yang bisa berkata, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk, jangan mencuri, jangan membunuh, semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. Besok nanti saya khotbahkan, sebentar malam. Saya harus khotbah ulang. Kita manusia ini, ya,
Anas, kau percaya setuju nggak? Dosa itu terbagi menjadi 2. Atau kau nggak percaya? Dosa terbagi 2. Dosa kecil, dosa besar. Ya, ada terbagi ada 2. Kalau di Kau Kristen tahu nggak? konsep Kalau anak kau masih umur 5 tahun, taruhlah 3 tahun. Kira-kira kau bilang, kalian bilang kan masih suci kan? Belum ada dosa kan? Betul nggak? betul, belum akhir balik. Ah. Cukup umur. Coba kau lihat anak kecil yang belum tahu dosa. Terus nanti datang anak-anak, mereka baku rebut mainan. Anak kecil itu sudah pernah diajar bapaknya pukul orang nggak? Nanti dia pukul temannya. Baru menangis. Menangis. Ada nggak anak kecil itu baku pukul? Padahal belum pernah dikali ajar. Kenapa? Betul. Kenapa? Karena itulah dosa waris. Melihat. Gak pernah melihat anak kecil, mana mau tahu. Umur 3 tahun, 2 tahun, ambil bonekanya, diambil langsung dia pukul temannya. Menangis. Mana orang tua ajar? Gak pernah diajar. Orang tua disuruh bilang, tang ding dong, tang ding dong. Budak kan melihat orang tua dia, situasi keliling. Masa anak umur 2 tahun sudah lihat orang tua baku pukul? Ada sembarang lah kau lah. Tidak lah. Oh, ya 2 tahun tidak lah. Wah, dia polok, Ya dia tidak polos. lah. Tapi coba anak 2 tahun, 3 tahun. Coba kau lihat. Oh, 2 tahun, 3 tahun. Dia Iya. dia jujur. Dia jujur, seorang yang jujur. Jujur. 2 tahun masih balita, pokoknya 5 tahun ke bawah lah. 5 tahun ke bawah lah. Coba kalau dia dikasih mainan, baru dia punya teman ambil, pasti dia marah. Dia pukul mulut temannya, pukul baru lagi, pukul lagi, Karena apa? Manusia itu dalam kandungan sudah berdosa. Itu namanya sifat dosa. Manusia itu terdiri dari 2 dosa, sifat, perbuatan. Nanti kalau dia sudah tahu, baru dia perbuatan, dia melakukan dosa. Itu nanti besok saya khotbahkan. Apa dia mau? Apa? Dua bagian. Sifat, perbuatan apa? Sifat dengan perbuatan. Okey. Sifat ini, dan perbuatan. Perbuatan itu kalau saya pergi mencuri, membunuh, menipu, itu perbuatan. memukul, perbuatan. Sifat itu sudah dibawa. Contoh, anak kambing. Tidak mungkin dia besar lahir, nenek moyangnya makan rumput. Tidak mungkin besok dia makan daging babi. Tak mungkin lah. Kambing tetap beranak kambing. Sapi beranak sapi. Itu yang dosa warisan. Itu. Karena Adam itu sudah berbuat dosa. Makanya murka Allah itu ada di keturunannya Adam semua. Jadi itulah orang Israel melakukan penebusan. Manusia berdosa. Yang bisa menebus itu, contoh Nabi yang tidak berbuat dosa, Henok, Elia. Tapi mereka ini hanya menyelamatkan diri, nggak bisa menyelamatkan umatnya. Kalau Yesus tidak, dia menyelamatkan semua umat manusia. Yesus itu berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Contoh, malam hari ini saya kasih undangan ke Anas. Undangan ini. Pak Bombom mau nikah di Hotel Bintang 5. Kasih undangan. Tak. Kan dari Anas yang memilih. Pak Bombom. Anas paling nanti dia khotbah saya lagi di sana. Anas Anas tidak mau datang. Padahal undangan saya kasih. Coba kalau Anda gini. Pak Bombom ini sahabat saya lah. Orangnya baik lah. Saya mau ke sana. Maksudnya ya. Pak Anas pasti datang. Begitu pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh memilih, dia kasih undangan. Anas mau nggak? Sekarang Anas sudah banyak belajar sama Pak Bobong. Ya meskipun masih lumayan lah, belum terlalu banyak lah. Tapi sudah mulai terbuka lah ya. Nah, sekarang tinggal hatinya kamu saja, mau nggak? Anas, orang Kristen. God is right. Orang Kristen, dengar ya. Orang Kristen tidak pernah mempertuhankan manusia. Anas buka pikiran Anda, buka hati, buka wawasan Anda. Kalau Tuhan jadi manusia, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, mungkin. Contoh, Anas paham kita punya Presiden Pak Joko Widodo? Paham tak?
Ya, Pak Bobo ulang balik macam mana tadi? Presidennya Pak Tuhan Bobo. jadi manusia impossible. Bisa. Bagaimana? Bisa. Tuhan jadi manusia bisa, tapi kalau manusia jadi Oke. presiden tidak bisa. Jadi Tuhan nggak bisa. Oke? Contoh. Oke. Kita punya Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden yang kami hormati, dia mau jadi menyamar jadi tukang bakso. Bisa tak? Menyamar. Jadi tukang bakso, contoh menyamar diturun ke lapangan. Bisa. Jadi tukang bakso, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisa, setuju ya? Nah, Bisa. kalau tukang bakso Setuju. menyamar jadi presiden, bisa nggak? Bisa. Hah? Dipukul di Istana Merdeka, dibuang ke dalam masa orang tukang bakso jadi presiden? Tak bisa lah, Nas. Masa tukang bakso jadi presiden? Aduh, peding aku. Tak bisa. Masuk menyamar. Maksudnya mau jadi sama dengan presiden. Masa tukang bakso mau jadi presiden? Tak boleh. Siapa yang angkat? Tak bisa kan? Iya. Tak bisa kan? Tapi begini Bobong. Saya setuju dengan analogi Pak Bobong bagi ini. Saya setuju. Betul. Kalau presiden menjadi ini satu analogi mana? Raja menjadi raja menjadi apa? Prajurit kan? Berperang sama-sama kan? Tapi raja itu tak ada kuasa untuk mencipta Begini, karena raja dia mencintai. Contoh saya kasih seperti di Malaysia, kau usah inilah. Rajanya Pak Anas kan mencintai rakyatnya supaya bisa tahu masyarakatnya punya keluhan apa, dia turun ke masyarakat, dia menyamar, contohnya menyamar jadi orang-orang biasa lah. Nah, dia menyamar, aduh rakyat saya ini hidup sudah makmur, oh rakyat saya ini hidup miskin, dia bisa tahu terjun ke bawah, bisa tahu, bisa nggak? Bisa. Tapi coba kalau rakyat biasa, rakyat jelata, diam dulu. Bisa nggak Anas jadi raja? Bisa nggak? Anas bisa masuk istana? Tak apa? Impossible. Tak boleh. Nah, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Tapi Tuhan kok mati? Yang mati itu tubuhnya. Kalau ini masih ada kuis, kalau tidak saya kasih tunjuk ayat. Nah, Pak Bobo punya ayat ada di kepala, tapi ini masih ada kuis. Anas ya? Kau WA ke Pak Bobo saja lah, nanti Pak Bobo kasih ajar kau di WA. Sudah paham Anas? Oke, boleh. Iya. Mungkin slow. Menyamar. Banyak. Jadi rakyat. Kepala sakit ya. Saya. Raja bisa menjadi menyamar sosialisasi langsung turun menjadi anak-anak rakyat lah, masyarakat lah. Pura-pura di situ main bola ya. Contoh saya nih pangeran lah, pangeran di kerajaan Malaysia saya nih. Karena saya mencintai ada putri perempuan rakyat yang kaya, yang miskin, saya turun jadi pangeran miskin. Bisa tak? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa lah. Saya turun jadi Upin Ipin lah, ke sana main bola, cik main bola. Jatuh cinta sama perempuan. Kalau perempuan itu orang miskin, salah. Pertanyaan saya orang kaya, raja, pangeran, ada nggak perempuan mau ke saya, datang ke istana melamar saya? Nggak mungkin kan? Meskipun mereka suka, tapi tak bisa. Betul nggak? Nah, Betul. Tuhan bisa jadi manusia. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita tidak binasa. Makanya Yesus datang. Kau tanya sama saya lagi, apa yang kamu tanya? Yang mengenai Tuhan Yesus kemana itu ya? Oke, kalau diskusi sama teman-teman dulu itu ada anak Batak itu, silakan. Anak Batak ada itu, sudah. Oh iya. Itu ada anak Batak itu. Iya.
Mungkin anak Batak mau tanya Sekejap, kau ambil itu. ambil wave. Sekejap, ambil wave. Anak Batak mau tanya kau. Sekejap. Oh, ambil air minum. Bahlul masih ada Bahlul. Masih ada itu Bahlul. Bahlul. Anu, itu anu. 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 Anu ketidurannya. Anu. Anu. Ya. Anu ini. Ketiduran dia, Pak. Aduh, Ibu Budi, Pak Bobom tunggu kapan kuisnya nih? Aduh, bagaimana nih? Saya punya kakak perempuan di negara anu nih, Swedia. Aduh, Bu Budi, gimana? Ini Nabi 27, Nabi 28, Nabi 29, Nabi 27. Aduh, nangis. Foto-foto aja. Iklan dulu lah, iklan. Kita putar iklan mana nih? Bukan orang Arab. Saya akan jawab. Tuhan kita bukan orang Arab. Rungokno dia penjelasannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob. Alhamd Rob. Jadi kalau kita baca dalam kitab ini, Nah. Tuhan kan orang Arab. Gak tahu Tuhan apa ya. Iklan dulu ya. Iklan. Oke, lanjut. Iklan. Naik kereta Lucu juga, kreatif ya. Itu kreatif ya, Anas ya. Silakan anak Batak sama Anas, sudah. Ya, halo Pak Anas. Ya Bang. Selamat pagi, morning. Iya, kayak mana? Udah mengerti Pak Anas? Oh, Bisa slow. Saya cuma tentang ayat. Iya. Iya. Ngerti sedikit, slow. Ya, aku nak tanya, apa yang udah Pak Anas pahami dari apa yang disampaikan Pak Bumbum? Difahami itu maksud dia subjektif lah. Contoh kalau tentang tadi ada pembahagian daripada 10 hukum Taurat sudah digenapi. So banyak tentang banyaklah ayat ni keluaran Yesaya tentang bagaimana Yesus tu Tuhan kan, apa semua kan, di ajaran Kristian menganggap Yesus tu Tuhan. So berkaitan banyaklah ayat-ayat tadi yang tu, tapi kita slow lah. Saya banyak lagi yang perlu saya memahami tentang ajaran Kristian, cuma untuk knowledge je sebenarnya. Itu maksud saya. Cuma saya compare dengan agama kan, compare dengan agama saya lah. Iya benar. Yang penting Pak Anas tahu dulu kan. Ya betul. Tahu dia punya asas dia bagaimana. Sebab saya tak boleh sehebat orang Kristian, saya tak boleh. Cuma di sinilah tempat saya mengetahui kan apa tentang Kristian. Ya bang. Ya, artinya setelah hamba Tuhan menjelaskan sama Pak Anas, berarti besok-besok mungkin Pak Anas kan tidak bilang lagi kalau Yesus itu manusia. Hanya nabi tidak. gitu. Itu saya sudah faham daripada perspektif Kristian, saya faham apa ajaran Kristian. Cuma daripada keimanan saya berbeza lah. Itu saya tak masalah ke perbezaan tu. Pemahaman masing-masing. Tidak masalah keimanan. Contoh gini. Si Madia tu mungkin udah 10 kali diajarkan sama si Madia seperti yang disampaikan Pak Bumbum ini. Tapi kalau dia masuk ke sini besoknya,
selalu menganggap Yesus itu nabi gitu. Aku kira Pak Anas nggak seperti itu kan, karena udah dijelaskan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Jadi kalau Pak Anas besok nanya lagi, aku kira naik kelas gitu. Kayak mana kalau bahasa Malaysianya? Naik kelas. Enggak segitu gitu aja. Pasti kalau di keimanan saya pastilah soalnya seorang nabi kan. Cuma kalau di sebelah ajaran Kristen pasti menganggap itu Tuhan. Tapi saya faham penjelasan. Cuma kalau ada argumen tu mungkin boleh kepada audien ataupun kepada yang melihat kita ni kan, ramai di luar mungkin dia boleh menilai apa sebab Islam mengatakan nabi, apa sebab Kristian mengatakan itu tujuan kita di sini kan. Argumen tu mesti ada. Ya banyak. Iya benar. Dan yang disampaikan Pak Bom tadi itu nyata, Pak. Nama Yesus itu nyata. Kalau Bapak masih belum ingin mengganti agama Bapak, jangan coba-cobalah berdoa sebut nama Yesus itu, Pak. Kalau masih ingin di agama seperti sekarang ini, karena itu nyata, Pak. Kalau Bapak pun berdoa dalam agama Bapak, Bapak sebut nama itu, Bapak akan rasakan sendiri. Karena nama itu nyata dan berkuasa, Pak. Makanya kalau Bapak masih ragu-ragu, nanti Bapak sholat, nggak usah sebutlah, gitu. Karena langsung ada reaksinya, Pak. Kalau Bapak sebut nama itu, nggak percaya, tes. Coba sebut nama yang bagus ya, Pak ya. Yesus ya. Anas, mau kau tak lihat ayatnya nama Yesus sangat berkuasa di bumi. Anas, ayatnya ini Anas. Anak Batak, anak Batak. Kisah para Rasul. Dan Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu Pak Anas. Itu sakral sekali nama itu Pak Anas, nama Yesus itu. Karena yang memberikan nama itu Allah Bapa lah yang memberikan itu kepada Maria. Sehingga ketika Maria melahirkan diberi nama Yesus itu, Pak. Jadi aku sepertinya heran juga nengok teman-teman di sebelah ya menganggap rendah nama itu gitu. Selalu dipermainkan seperti si Anu ini, si Anu paling sering itu. Tapi kalau bisa Pak Anas setelah begini Bang, bukan pemain kan. Cuma saya pendapat saya kan. Sebab ajaran keimanan Islam begitulah kan, ada tertulis di kitab Al-Quran kan begitu kan. Cuma cara saya memandang tu berbeza. Itu maksud saya. Kita memang berbeza kan daripada tu. Bukan di Al-Quran tidak ada nama Yesus. Enggak ada Pak Anu. Anak Batak. Nama siapa yang dimuliakan? Ini. Ayo, Anas, nama ini. Coba baca Anas. Sesungguhnya namanya siapa? Anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Udahlah, oke? Udah ya. Bentar. Anas, ini anak Batak kasih baca dia dulu satu ayat. Ada Batak langsung lanjut ya. Nih Anas. Yesus siapa namanya itu? Nih. Anas, baca Anas. Oke. Lukas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Aduh, ya sudah. Bukan. Begini. Maksudnya begini, kalau mungkin kan ada yang menyamakan, ada yang tidak menyamakan kan. Kalau ada sebahagian orang tu dia menyamakan. Yes, itu kita ni famous Kristian dan Islam kan. Sama juga di sini Malaysia ni. Kita agama yang Syiar kan, agama yang gitu kan. Maknanya Yesus dan Isa tu memang kita sembelih. Di Al-Quran ada menulis gitu kan. Tidak kita tahu siapa ditujukan kan. Itulah pada Isa bukan Yesus, pada sejarahnya. Bukan. Coba Pak Anas jelaskan lah. Coba Pak Anas dulu. Kenapa Pak Anas anggap itu sama? Ya anggap sama. Gini, saya menganggap sama tu, ini pandangan saya. Di dunia ni kan, tidak ada manusia kan dalam sejarah peradaban dunia, sejarah mana-mana kita cari kan,
tiada manusia yang lahir, tiada manusia, dua orang manusia yang lahir tanpa bapa ataupun hubungan suami isteri kan. Hanya itu. Yesus, Isa, hanya seorang kan. Apa itu, saya merujuk kepada itu. Itulah perbezaan kita menjurus kepada itu antara Kristian dan Islam ni. Kan ada yang menyamakan, tidak kan. Selain itu mungkin disebabkan saya. Kau lihat sini Anas, kamu tanya dulu. Menurut kitabmu, Isa Al-Masih mamanya nama siapa? Oh, kalau saya Nabi Isa alaihissalam. Yo, mamanya nama siapa? Oh, Maryam. Maryam punya saudara enggak? Maryam punya saudara enggak? Kalau yang saya baca tu saudara dia Musa, lepas tu Harun. Saudara tu apa? Adik-beradik kan? Musa, Harun, terus? Siapa lagi? Bapaknya nama siapa? Saya lupa lah. Ayahnya nama siapa? Oh, ayahnya saya tak pasti, tak sebutkan. Tapi putra, kalau di Al-Quran dia tulis Isa putra Ibnu Maryam. Itu. Kan? Bapaknya siapa? Oh, bapa dia tak pastilah, Om Bom. Ayahnya, kan Maryam bersaudara, Musa dan Harun. Mereka bertiga. Mereka punya ayahnya namanya siapa? Imran ya? Imran. Betul. Keluarga Imran. Itu ayah Maryam. Iya, Maryam. Bapa Isa ni kita tak di anak Batak sebentar ya, sudah tahu Pak Bobom toh? Ya. Bentar ya. Teman-teman sudah tahu Pak Bobom kan? Bentar ya. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Anas, di dalam Alkitab, Yesus Kristus punya mama bernama Maria. Maria punya saudara perempuan bernama Maria juga, istri Kleopas. Dua bersaudara. Maria keturunan dari suku Yehuda. Dia punya bapak namanya Eli, mamanya bernama Ana. Kalau Anas punya sebelah, Maryam punya saudara Musa dan Harun. Isa Al-Masih itu bukan punya saudara jauh bapak namanya Imran ya, atau Amran dalam Alkitab. Imran. Oke. Paham tak ya? Setuju ya? Pas toh? Isa lahir 2 pohon kurma. Betul tak? Ayolah, benar sakit, lah. ketika sakit. Iya, Ketika sakit, lahir tidak di melahir. pohon kurma. Nanti kan disuruh pohon kurma digoyang. Ada air di situ, nanti minum air kehidupan kah? Sungai Betul. apa ya? Tapi Benar tak kan? dinyatakan lahir. Tak dinyatakan lahir di situ, Udahlah, tapi ketika dia ada sakit. lahir di situlah. Udahlah, sakit situ lahir pohon situ lah. kurma. Udah, nah, saya udah. Keluarga saya muslim banyak. Udah. Oke. Lahir di situ. Tidak disebut di Al-Quran lahir kota mana. Oke ya? Betul. Anas, kau baca ini, Nas. Apakah Ibu Maryam atau Maria hamil 1400 atau 1500 tahun? Anak Batak baca. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Perjanjian lama.
Apa? 1500 tahun lalu. Salah informasi. Alamak. Aduh. Anas pusing. Ada Musa dan Harun. Bagaimana Isa Al-Masih Mana punya saudara mama Jak? Maryam? Nggak ada. Yesus punya mama bersaudara dengan ini. Yang ada itu ini perjanjian lama. Tuh. Lihat itu. Jaga. Ya. Oke. Betul lah Pak Om, sama lah. Apa yang beza? Sama bagaimana? Cuma Ini zaman Musa. punya nama. Betul. Cuma nama Amram tu je. Harun dan Musa dan Maryam, saudara mereka. Saudara kan? Dia tak beritahu adik-beradik. Kalau di sana saudara tu apa? Iya, Adik-beradik ke apa? tapi ini di zamannya Nabi Musa. 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi kalau dari sekarang 3500 tahun dulu lampau. Zaman Yesus 2020 tahun lampau. Manalah Yesus punya mama Maryam. Nih Maryam nih. Salah informasi. Nah, tuh Harun dan Musa dan Maryam, 3 bersaudara. Mereka punya bapak Amran atau kalian bilang Imron. Yesus punya mama bernama Maria. Bukan Maria Mercedes. Maria ini punya bapak Eli. Eli dan Ana mamanya. Berdua bersaudara saja. Tak ada laki-laki. Bingung, saya bingung. Terus Yesus lahir di Bethlehem. Sudah nubuatan tuh dalam Mika 5 di Bethlehem. Anas tahu nggak di Bethlehem apa? Tidak ada pohon kurma. Bancai, kau masuk sini Bancai. Dan Pak Bom pergi ya. Nih kau lihat ini Anas. Ini Pak Bom taruh di toples ini. Pak Bom kemana? Pak Bom bawa, ambil. Nih. Kau tahu ini apa? Bancai. Ini apa? Bancai. Ini sudah kurang ya. Ini apa namanya? Apa ini? Bancai. Tahu ini apa ini Bancai? Mas Lamek. Ini batu karang di Sodom dan Gomora yang jadi patung nih. Batu-batu karang semua jadi garam. Ini batunya, garam. Ya. Tuh Bancai. Ya. Garam, asam. Oke. Anas. Tambah bingung ya kalau dengan Pak Bom ya, bicara Alkitab ya. Bingung. Tapi saya faham ayat tadi tu yang Musa Harun tu. Nanti saya cuba memberi penjelasan tentang tu. Sebab kalau saudara dia ada saudara jauh keturunan. Kalau tentang ayat tu nanti saya cuba lagi Pak Umum tentang tu. Tentang Anas besok main-main berziarah ikut saya lah. Ke sana kita cuma 20 juta lebih aja. Jalan-jalan. Berziarah ke Israel. Mana? Ke sana, ke Israel jalan-jalan. Nanti kita singgah di Arab Saudi, turun di Yordania, turun situ keliling. Jericho, ke Yerusalem. Jalan nanti ke Mesir, naik Gunung Sinai. Itu murah. Atau sekarang ya udah 30 juta apa kayaknya ya kalau orang Indonesia ya. Tuh. Mana? Ke sana. Oh. Jalan-jalan ke sana. Sampai di sana ke Mesir ada gunung yang gede itu. Udahlah. Oh iya. Ke sana jalan-jalan. Bom, tanah Moria tu bisa lihat. Kau jangan tanya itu, nanti kau juga dikasih tahu kau tidak tahu. Firman Tuhan saja kita bahas. Oke. Ya. Jadi Maryam, ibu Yesus namanya Maria, bukan Maria Mercedes. Bukan Maria de Santos. Maria itu punya saudara, Maria juga namanya. 2 perempuan. Beradik. Elizabeth. Elizabeth itu siapa, Om? Sepupu. Okey. Mama kalau bilang sepupu dia lebih tua jauh ya. Kalau bilang mungkin ya sepupu tapi umurnya agak tua dia. Dia tua jadi dia suku Lewi, dari suku Lewi. Jadi sepupunya. Jadi jaraknya mungkin seperti tante dengan anak lah begitulah. Kalau Yusuf ada di Alkitab Om, Yusuf.
Ada lah. Suaminya Maria toh. Ada. Ya, ada lah. Oh, suaminya ada. bukan, tapi bukan bapa, cuma bukan bapa kepada Isa tu kan? Bukan bapa itu bukan. Bapa. Calon suaminya Maria. Oke, udah paham ya? Jadi Ya. Maryam Yesus tidak punya mama bernama Maryam. Yang ada itu 1500 tahun lalu sebelum Yesus lahir. Oke, anak Batak, maju. Habis itu Pak Slamet. Iya, jadi Alkitab ini lengkap Pak Anas. Semua di sini diberitahukan dengan terang benderang. Yang jadi masalah adalah orang mencontohnya setengah-setengah, tidak sempurna. Itu yang membuat jadi pertentangan. Sebenarnya Alkitab ini sangat lengkap. Tidak ada yang tidak diberitahukan di Alkitab ini. Semuanya diberitahukan di Alkitab ini, Pak Anas. Oke, Pak Anas ya. Oke. Oke, iya. Oke, itu aja Pak. Anas, masa ada Maryam hamil 1500 tahun? Ketawa dulu ya. Anas, Pak Bobom ketawa dulu ya. Dari tadi belum ketawa. Ketawa dulu lah, pakai suara ini ya. Oke. Upin, Ipin. Udah ya. Anas. Ya udah. Oke, Pak Slamet, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Bom. Tuhan Yesus memberkati. Saya nyimak aja Pak Bom ya. Mohon doanya aja nanti bulan Maret ini sudah clear ya siapa yang akan dibaptis, itu aja. Saya tetap nyimak aja di sini ya. Supaya nanti itu Pak Anas juga dibaptis juga itu. Ya. Biar dia segera bertobat ya, biar mengerti Tuhan yang sejati, biar mengerti keselamatan yang hakiki. Ya, bukan hanya sekedar angan-angan kosong ya. Itu aja dari saya. Jadi setiap kali masuk ke room Kristen jangan hanya mencari-cari kesalahan atau pembenaran ya. Misalnya seperti tadi dibahas Isa dan Yesus, jelas silsilahnya aja udah beda kok mau disama-samain, kan begitu ya. Jadi harus dipahami kalau kita punya akal sehat, diberi karunia Tuhan supaya dipakai itu akal untuk belajar ya, baik belajar dari sejarah maupun dari katakanlah pakailah akal kita, jangan terbelenggu ya. Jadi dalam hal keselamatan jangan disepelein, itu kehidupan kekal ya. Kalau kita udah salah jalur, salah memilih ya, apa akibatnya dalam kekekalan? Sudah tidak ada tempat lagi ya untuk kembali, ibaratnya seperti itu. Jadi saya yakin Pak Anas ya, setiap masuk ke room Kristen, Tuhan pasti sudah bawa ke situ untuk mengerti. Karena banyak ya anak-anak Tuhan yang dulunya menghujat, yang dulunya suka ngebom gereja, ya, yang dulunya mengkafir-kafirkan, tapi akhirnya dipakai Tuhan. Ya, jadi doa saya Pak Anas, suatu ketika Roh Kudus akan jamah ya, sehingga mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi bukalah belenggu itu. Kalau mau cari kebenaran, kosongkan semuanya. Biarkan Tuhan, Sang Pemilik hidup, yang menuntun. Ya, itu aja dari saya Pak Bom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, silakan. Ada yang mau tambahkan? Silakan Anu. Tanggapi. Anu. Anas, silakan. Oh, tak ada. Terima kasih bang. Cuma saya betul-betul saya selalu masuk di channel apa? Christian kan. Tak kira di mana ada, kalau saya tak masuk pun saya akan menyimak ulang ataupun melihat daripada YouTube kalau saya tak masuk room. Saya sentiasa bang. Di mana-mana pun saya akan, kalau abang perasan saya memang sentiasa ada. Cuma biasa bang, kalau dalam bab mencari kebenaran ni bukan datang Islam pun sama bang Taufik Hidayah tu kan, bukan hanya datang macam kilat sesaat dia datang, bukan. Kita perlu belajar macam ni lah cara saya belajar kan. Sama juga saya berpesan kepada orang di luar Islam, nak belajar Islam kepada
orang Islam tu jangan belajar kepada yang tak sepatutnya. Kan saya pun bagi-bagi masa untuk saya belajar halaqah Al-Quran ataupun berkenaan saya bagi masa. Cuma saya kalau tak masuk di room tu saya akan ni. Kalau saya ada pertanyaan saya akan masuk dan bertanya di situ supaya jelas tentang ajaran Kristian tu bagaimana kan. Saya bukan cuma hanya di channel Kristian, kalau di Malaysia saya masuk di room-room halaqah ataupun berkenaan dengan Al-Quran ataupun tafsir, semua saya belajar tentang itu. Itulah dalam kita mencari kebenaran tu kan. Bukan senang sebenarnya. Tentang ilmu ni susah nak dapat. Contoh di sini Pak Bom kan. Berilmu tentang Alkitab kan. So itu sebenarnya saya untuk knowledge saya ataupun saya ada kawan-kawan Kristian, kita boleh diskusi di sini di Malaysia di tempat saya kan. Tak banyak pun mungkin sedikit ilmu tentang kekristianan tu saya ada kan, walaupun asas tu dah cukup untuk saya. Itu maksud saya bang. Baik Bom. Ya mantap itu. Pak Bom, aku mau tanya Pak Bom. Boleh ya Pak? Ada kawanku pendeta semalam, hari Valentine itu ada nggak di Alkitab Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Ada yang larang nggak? Melarang ada nggak? Bapak itu nggak bilang melarang. Ya. Bapak itu nggak bilang melarang. Nah, sekarang nggak usah Valentine. Ulang tahun saja. Ada nggak disuruh kita bikin acara ulang tahun? Aduh, gue ya, bentar ya. Ada, ambil laguan. Bentar ya. Yesus Tuhan, dengar doaku. Ada nggak di Alkitab bilang dilarang bikin ulang tahun atau disuruh bikin ulang tahun? Ada nggak? Nggak ada Pak. Nah, begitu dulu Valentine, tidak ada larangan, tidak ada disuruh bikin. Semuanya itu sah-sah saja kalau kita bikin memuliakan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, ada Batak nonton nggak ya? Dengar Pak. Dengar. Oh dengar ya, ini ada yang nggak tahu kalau mereka ya. Ada. Jadi 1 Korintus Rasul 1 Korintus 10 ya. Nih. Nah ini. Nah di sini poinnya harus kita lihat ya. Poinnya di sini. Poinnya apa? Bahwa kita melakukan segala sesuatu itu, apa yang tadi saya sampaikan. Jadi semua itu dilakukan dengan, ini contoh ya, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Betul nggak? Melakukan sesuatu. Hari Valentine itu melakukan sesuatu nggak yang lain? Iya Pak ya. Ah itu, anak Batak pintar. Lakukanlah semua itu dengan untuk kemuliaan Allah. Jadi contoh kita merayakan kan hari kasih sayang. Kan Tuhan inginkan kita karena kita percayakan Yesus itu kan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Dan Yesus mengajarkan kita untuk saling kasih mengasihi. Kan hari Valentine itu kan hanya memperingati. Supaya orang mengenang bahwa inilah hari cinta kasih. Ayah dan ibu, anak-anak dengan anak orang tua. Kita dengan teman-teman kita. Kalau melambangkan coklat itu hanya coklat itu sebagai apa ya? Simbol pemberian. Nggak larangan di Alkitab, nggak ada. Yang larang itu yang dilakukan, ya makanya kita dalam ayat ini dikatakan bahwa kita melakukan sesuatu ya yang lain, tapi lakukanlah semua itu dengan kemuliaan Allah. Dalam arti begini, kita memberikan orang, mengasihi orang, tanpa hati yang cemburu, tanpa hati yang dendam, tanpa hati yang memarah, tanpa hati yang benci, cemberut. Kita beri dengan ikhlas. Dan memuliakan Allah itu kan perintah, aturan. Saling mengasihi.
Sesuai dalam Yohanes 13 ayat 34. Kan perintah. Hari ini aku memberikan perintah baru. Perintah itu hukum yang harus diikuti. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu, anak-anak Tuhan semua, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Kita minta keselamatan. Kalau Bapak itu menjelaskan Pak dalam Bilangan 9 ayat 12 Pak. Tolong tampilkan Pak. Nanti saya kasih ayat banyak, nanti dia bingung Bapak itu lagi. Saat ini aja Ini Pak. kan masih, Aku nah, nggak ini tahu. kan Iya. Nah, Nah, nah. Ini nubuatan ini. Ini. Bilangan berapa ya? Ini nubuatan ini. Oh, bilangan 12 ayat 9 Pak ada Pak. Bilangan 12 ayat 9. Aku agak lupa juga. Soalnya semalam. Lain. Yang begini bunyinya Pak, yang begini bunyinya. Pada bulan kedua hari ke-14. Aduh. Di mana itu Pak? Pada bulan kedua. Iya, hari ke-14. Kenapa mau sakut paut ke situ? Tidak ada masuk akal sekali itu. Nanti kalau bangun rumah tidak boleh menghadap ke utara lagi. Itu namanya kuk perhambaan. Iya, Aku jadi udah baca itu. jadi bingung kan Pak? Nah, bukan bingung bagaimana? Oh, Ini ya, bilangan 9 ya. Kayaknya bilangan 9. Nah, di sini aturan ini ketetapan menaik. Ini menaik hari Paskah, bukan Valentine. Aduh, Tuhan, siapa teman kau? Aduh. Ini ya. Jadi aneh. Aduh. Ya, Ini ya. pada sebentar Pak. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Yang jadi masalah adalah Bilang dia begini. iya. Makanya bingung Pak. Jadi kalau jadi hamba Tuhan ini, kalau berkhotbah di depan banyak orang, kalau bisa janganlah asal mengeluarkan khotbah. Gitu pikiran saya Pak. Berkhotbah pendeta suka ambil. Itu yang saya bilang. Kalau kita di gereja, tidak ada yang bisa bilang, pendeta, interupsi. Tapi coba dia masuk dunia apologet. Tahan nggak dia itu? Ya, anak-anak Tuhan, anak Kristen, jangan berpikir ya hamba Tuhan jadi apologet gampang ya. Siap banting ya. Salah tak? Aneh-aneh aja. Pak Umum, saya nak tanya. Kalau itu kan kalau ikut sejarah dia kan, Valentine Day tu kan, berasal daripada Spanyol sana. Pak Umum tahu tak tentang sejarah tu? Kemenangan Kristian kat Islam. Romeo and Juliet. Kenapa? Nama dia Ratu Isabella. Kalau pada zaman Ratu Isabella. Saya masalah duniawi, saya nggak tahu duniawi, saya bodoh. Dongeng itu Pak Anas. Dongeng semua itu. Oh, Pak. itu dongeng kan? Iya. Okey. Iya. Saya pernah membaca tentang tu kan? Iya. Kalau Bapak itu kan masa tu kan kemenangan apa maksudnya kemenangan Kristian semasa pemerintahan Ratu Isabella tu kan? Isabel. Lupa. Nama dia itu cuma cerita aja Pak. Ya. Valentine tidak diatur di Alkitab Pak. Ya. Makanya saya pun tanya tadi sama Pak Bom, ada hamba Tuhan khotbah, itu judul khotbahnya. Jadi aku pikir melenceng, cuma ya seperti yang dibilang Pak Bom tadi, kalau di gereja mana bisa kita interupsi, tidak bisa. Nah,
artinya yang saya sampaikan adalah agar hamba Tuhan berhati-hatilah. Mungkin tidak ada niat untuk menyampaikan itu, tapi bisa salah. Orang yang mendengar ada aja yang tidak mengerti. Hari ini Valentine kan? Valentine Day kan? Kalau kat Malaysia ni best. Kalau ni bulan 2, bulan lagi berapa bulan nanti ramai bayi yang terbuang. Kalau di Malaysia. Aduh, ramai lah penuh KL kan. Macam hari kekasih lah apa lah. Ramai couple-couple lah. Nggak ngerti aku, apa yang Bapak bilang? Tak, maksud dia kalau kan hari ni hari kekasih kan. So banyak couple-couple yang hari Valentine, iya. Hari kasih sayang. Ya, betul. So lagi beberapa bulan akan munculnya bayi-bayi yang baru. Bayi-bayi baru hari lahir. Kasih sayang. Gini Pak Anas. Mungkin lain persepsi kita. Hari kasih sayang ini jangan dikaitkan ke bayi-bayi yang lahir. Bukan berarti di sini maksud dia, di sini. Tu yang masalah tu kan. Tak apa couple lah maksud dia, couple ramai. Tu dia. Taklah. Itu berkaitan dengan hari kekasih ni kan. Iya, tapi termasuk juga Pak kasih sayang kita sama orang tua. Kalau saya kalau merayakan ini saya ucapkan sama mama saya gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bayi-bayi yang lahir. Itu mungkin menurut Pak Anas saja itu Pak. Kalau kita orang Kristen biasanya ya untuk merayakan hari Valentine kita ucapkan hari Valentine untuk mama kita juga, untuk siapapun juga gitu. Lebih umum lah maksud dia, skopnya lebih luas. Tapi kalau Valentine Day ni kan pasti fokus kepada kekasih yang dicintai dan mencintai lah. Itu lebih kepada couple-couple. Kalau macam hari bapa tu kan ada khas dia kan. Valentine Day ni sesuai untuk couple-couple muda kan. Itu maksud saya yang akan lahirnya, itu tu maksud saya tu. Lebih jurus kepada itu kan. Wah. Iya. Mantap ini. Terima kasih banyak ya anak-anak Tuhan, banyak yang belajar malam hari ini ya. Terutama anak Tuhan dari Jakarta, dari Pak Yosep. Nah, lihat ini. Menulis, mencatat ini ya. Pak itu ya. Nah, itu. Pak Bomo menjelaskan Alkitabiah. Nanti ada yang bertanya, kalian catat. Masih banyak ilmu yang perlu ya. Jarang orang ajar. Ya, jarang. Ya, Pak Bobom tuh jujur ya. Kadang-kadang yang tadi Pak Bobom sampaikan itu Pak Bobom sudah lupa. Kalau tanya ulang lupa aku. lupa. Ya, itu hanya lewat aja, ya. Itu hikmat. Makanya nanti tanya, kalau tanya dia relevan. Jadi umpamanya Anas tanya satu, nanti ikut. Nah, nanti kalau sudah tak potong, orang potong saya. Di situ saya lupa. Udah hilang itu udah. Ya. Udah paham ya? Itu namanya hikmat. Nah, mantap ini Pak Yosep ini belajar ini Pak Yosep ya dari Jakarta, sempat nomor dulu. Oke, siapa lagi? Pak Miko. Pagi-pagi. Iya. Shalom semuanya. Saya mau tanya sama Pak Anas. Pak Anas tadi kan sudah ditunjukin sama Pak Bobom tuh ayat bahwa Miriam itu adalah saudari kandung dari Harun dan Musa. Tapi Pak Anas berkeyakinan bahwa ibunya Isa bukan Miriam saudara kandung Isa ya? Oh gitu. Nanti saya kaji balik untuk saya. Sebab kalau berkenaan dengan Al-Quran yang saya baca itu saudara tu maknanya keturunan lebih. Kalau Maryam tu kan. Kalau di Al-Quran. Ya, menurut yang Pak bukannya macam. Iya. Cuman maksud saya, apakah itu nggak kebetulan sekali gitu? Karena nama bapaknya sama. Lalu itu kebetulan Harun punya saudari kandung Miriam. Itu aja sih, saya mau masuk tadi mau gitu. Keyakinan Pak Anas itu masih bahwa begini maksudnya. Begini maksud dia, kalau zaman dulu kan nama-nama tu kebiasaan nama-nama para orang soleh kan.
tu ada hadis di Nabi kan. Nama tu nama yang sama. Contoh Musa, Ismail. So nama-nama tu nama yang sama. Nama-nama orang yang soleh ketika itu. Itu macam kita baca tu macam nama sama. Oh, ini Musa ni Nabi Musa ke apa? Harun ni Nabi Harun. Itu kalau di Al-Quran. Maknanya maksudnya Nabi pernah hadis dia, nama tu nama yang sama. Nama orang yang soleh. Biasanya kalau ibu-ibu tu bagi nama anak tu nama anak para nabi, orang itu ada hadis tentang tu. Tu yang saya kena kaji, kena baca balik sebelum beri penjelasan. Ya, kalau menurut pemahaman saya, Musa dan Harun yang di Quran itu merujuk ke tokoh Harun Musa yang sama di Bible. Miriam ini kan yang masih tanda tanya kan. Nah itu yang mungkin tadi saya mau tanya. Jadi keyakinan Pak Anas bukan Miriam yang saudara kandungnya Harun yang Pak Anas percaya sebagai ibunya Isa, betul. Dan saya mau mau menekankan apakah nggak kebetulan gitu kalau saudara jauh, bukan. Saya cuma mau Pak Anas berpikir jangan-jangan Quran merujuk ke Miriam saudara kandungnya Harun. Terlalu kebetulan Pak Anas. Oh, tidak. Sebenarnya ada jawapan dia tu, cuma saya nak study dulu. Ada jawapan dia tentang tu. Itu sudah memang soalan famous sebenarnya kepada umat Islam tentang tu. Cuma saya nak bagi penjelasan, saya kena belajar dulu baru boleh saya ni libatkan kalau dari ni. Jawapan yang saya sudah terima sih saudara jauh. Maksudnya Miriam Maryam ibunya Isa itu saudara jauh, sepupu Elizabeth. Itu Elizabeth kan keturunan Harun. Itu yang saya tangkap dari Pak Dani kemarin. Cuman maksud saya apa nggak terlalu kebetulan kalau itu ditujukan ke tokoh yang berbeda. Karena kenapa Miriam Harun memang punya saudari kandung Miriam gitu Pak. Oh iya. Di Quran saudari kandung Harun dan Miriam nggak ada kan? Yang hidup 1400 tahun sebelumnya. Nggak disebutkan kan? Iya, itu maksud berkenaan dengan saudara keturunan. Saudara tu lebih pada keturunan. Faham tak maksud dia? Kalau ayat Al-Quran ni kalau kita baca makna saudara tu lebih luas. Bukan maksud tu saya tanya dia, saudara tu difahami apa adik-beradik ke apa kan saya tanya dia kan? Iya. Itu maksud saya. Saya paham. Anas maksudnya saudara kandung saudara jauh gitu. Ibu Nabi Isa itu saudara jauhnya Harun. Bible Harun itu punya saudara kandung Miriam. Yang benar-benar kandung. Satu bapak satu ibu itu aja. Yang mungkin Pak Anas sudah tahu belum? Selama ini bahwa Harun punya saudara kandung Miriam. Sebelumnya udah tahu. Memang. Nanti saya baca balik. Saya nak jelas semua susah kan. Jadi ada menurut Pak Anas. Ya bang. Oke, itu aja sih. Mau konfirmasi. Jadi ada dua Maryam, Pak Anas ya. Di mana dua Maryam? Ya, satu Maryam ibu Nabi Isa, satu saudari kandung Harun. Oh tidak, bukan itu cara. Begini bang, saya lebih kepada saudara tu, maksudnya keturunan, lebih kepada keturunan. Oh gitu. Jadi Pak Anas nggak percaya bahwa saudari kandung Miriam. Oh, saya tak bermasalah tentang bab sejarah ataupun silsilah ni, saya tak bermasalah kan kalau pada saya lah untuk umat muslim lain ya. Kalau dia nak kaji siapa silsilah. Anas. Tadi coba Anas ulang itu. Ya. Bentar masih saya potong ya. Coba Anas tadi bicara dulu masalah Valentine tadi, masalah apa? Di Spanyol ya? Di mana itu ya? Tu saya pernah terbaca Om Bom. Semasa pemerintahan Isabella saya lupa dah. Kan itu adalah kemenangan kepada orang dulu kan Islam kan, negara Islam kan, Barcelona apa semua tu lah. Apa Real Madrid yang kita tahu tu kan. Itu pemerintahan Islam kan, kuasa besar semasa zaman Islam berada di puncak kan.
So ketika itu Ratu Isabel memerintah, berjaya menumpaskan Islam ni. So sejak itu, tapi jadi kita dongeng, saya tak pasti, tapi saya pernah membaca lah. Itu kemenangan, maksudnya Valentine tu pada 14 Februari kan. Terus? Itu, saya tak pasti. Maksudnya apa? Pertanyaannya? Maksudnya meraihkan seks bebas. Melakukan seks bebas. Oh tak. Oh tak tahu lah saya seks bebas, tapi cuma meraihkan kemenangan ke atas Islam ketika itu. Jadi begini. Hari Valentine itu kenapa orang Kristen tidak melarang? Karena itu bukan untuk menyembah. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memang saling kasih mengasihi dan bersukacitalah. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Anas ya, dari ini. Kalau di sini, bentar ya. Kalau di sini kurang bagus ya. Saya di sini boleh ya, bentar ya. James Filipi ayat 4 sampai mana? Ya. Baik. Saya lihat Anas ya. Nah. Oke, ini ya. Nah. Nih. Nas. Oke, jadi pelan-pelan nanti Pak Bomun yang jelaskan. Ya. Jadi akhirnya nih. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi orang Kristen melakukan Valentine Days itu melakukan kasih sayang. Bukan mau bikin kasih sayang untuk cinta nafsu. Gojrok, surga. Gojrok, bidadari. Bukan itu. Karena Tuhan bilang bersukacitalah, menyayangi, saling mengasihi. Yang penting kita mengasihi, kita bisa. Aduh, semua ya, anak-anak Tuhan hari ini soal Valentine ya. Terima kasih banyak, Yesus berkati ya. Tapi Pak Bom ternyata coklat. Ya udah gak usah ya. Ini baju coklat ini. Coklat ini bajunya. Nah, Valentine ini. Nah. Ya udah ya, kalau mau Valentine Pak Bom ini aja. Ya. Jadi kita anak Tuhan itu merayakan hari Valentine itu kasih sayang. Bahwa macam saya, orang tua saya udah tak ada, bapak, mama nggak ada. Istri saya, anak-anak saya. Nah. Ya, Panas umurnya sekarang berapa? Sekitar berapa? Ada 50 tak? Allah, 33. Pak Bom, maknanya Valentine Day ni, maknanya berasal daripada Kristian, betul? Masih 33? Ya, Bom. Kalau umurnya Pak Bobom kira-kira berapa? Kalau Pak Bobom umur kira-kira berapa? 33. Lebih kurang dalam 39. Muda ya. Pak Bobom dibilang muda. Anak Batak, Pak Bobom muda ya? 39. Iya. Muda sekali. Enggak lah, enggak 39.
Umurnya Pak Bobom tuh sudah 25. Oh iya. Itu. Coba cek. Kalau umur Pak Bobom umur 25, masa Pak Bobom umur 39? Berarti Pak Bobom kawin umur 14 tahun. Masa sih Pak Bobom 14 tahun? Masih muda ya, 39 ya. Aduh. Dari penampilannya Pak, penampilannya. Kalau aku sih melihat Pak 39. umur Bapak 40. Dari penampilan 40, ya. masih muda lah. Iya. Aduh, kalau begini Pak Bobom jadi keki deh. Pak Bobom sudah umur mau 50. Sudah mau 50. Oh, 50 cukup? Nah, Oh, belum. Penampilan. Baru kemarin 48, sudah mau 50. Dalam 49. Oh. Nah, Begini Om, begini. jadi kalau Maksudnya kalau asal awet dia muda, memang daripada anak-anak Tuhan kalau mau awet muda baca firman Tuhan ya. Istri saya sampai sekarang itu belum pakai kacamata. Dia yang kasih saya bertobat, dia berdoa terus buat saya. Istri saya. Istri saya umurnya udah 47. Tapi kalau dilihat ya orang bilang masih umur 30. Belum pakai kacamata, matanya masih terang. Saya udah pakai kacamata karena saya tidur, makan, jalan, baca Alkitab di handphone. Handphone saya nggak ada gambar-gambar apa-apa, mau apa aja tidak ada. Dunia persilatan nggak ada. Jadi kalau handphone memang betul jadi handphone suci ya. Jangan jadi handphone ada VPN. jangan. Ya. Ada apa kah? Program apa itu ya? VPN ya? Apa itu namanya ya? Jadi Anas begitu ya, hari Valentine itu adalah hari kasih sayang karena Tuhan. Nah ini Anas ya. Nih. Ya. Orang Kristen punya moto nih. Ini Anas bacain Anas. Oke. Bersukacitalah senantiasa dalam ku katakan bersukacitalah. Nah nih Filipi 4 ayat 4. Ya Anas ya? Ya Anas? Ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan apa? Tidak ada masalah dengan namanya hari Valentine karena kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati ya. Bermakna Valentine Day ni Pak Om bukan hanya untuk kekasih, betul couple tu kan? Maksudnya mengasihi semua lah maksud dia. Semua. Itu yang saya Baca nih. sebab Baca nih. kasih sabar. Memang Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Itu yang begitu. Gini Om. Tidak mau diajar. Begini Kalau Om. Pak Bombo minta maaf ya Anas. Saya masuk tadi yang bayi itu. Anas, sebentar Anas. Anak-anak Tuhan di rumah supaya memahami. Pak Bombo itu kalian kadang-kadang bilang Pak Bombo ini jahat sampai. Saya bukan jahat, saya galak. Bagikan singa yang mengaum-mengaum. Ya enggak. Saya itu kalau orang, ingat ya, dunia YouTube ini berbeda dengan kita di gereja. Di gereja itu pengaruhnya sangat kecil. YouTube ini orang yang masih lugu, apalagi orang yang baru bertobat, seperti saudara kita yang perlu kita doakan ya. Mereka itu datang yang mengajar aneh-aneh, bilang Yesus tidak boleh sebut nama Yesus. JNA, pakai nama-nama ini, mereka nggak belajar teologi, mereka nggak belajar bahasa Yunani, mereka tidak belajar. Arti orang datang bilang sebut nama Yesus, bilang pendeta-pendeta hebat, Jerry, kau masuk sini Jerry, kau ada haluah dengan Pak Bobom, Jerry. Saya mau dicoba otak kau itu. Kau paham gak yang kau punya ada 7 kekidian yang kau pakai di labelmu ada 7 kekidian? Kau paham gak? Ya, yang kau kasih gambar itu 7 kekidian, 7 lili ini. Nanti saya tanya kau bingung lagi. Pakai logo itu kau kira tidak ada, itu ada otak Pak Bom itu. Kau masuk sekali di channelnya Pak Bom ini masih free ini, ada berapa ini? Masih ada 3 kursi nih. 2 kursi. Ayo Jerry. Saya bilang, hamba Tuhan di Indonesia punya jemaat yang banyak, masa berbagai cabang. Bilang kata Yesus penyesat. Kau bilang kami penyesat.
Kau masuk sini. Nanti saya ajar kau 1 + 1 5. Ada aja nih. Aduh, anak-anak Kristen. Ingat ya, Pak Bobom keras itu sama orang Kristen. Bahlul itu ya. Abdul Kristen itu. Karena mereka mengajar sangat-sangat salah. Pengaruh mereka sangat pengaruh. Satu orang bisa mempengaruhi puluhan ribu. Seluruh dunia nonton dong. Ini saja kalau Pak Bobom punya siaran ini, sampai berapa tahun kemudian, berapa juta orang yang nonton. Bisa. Akhir zaman ini. Ya. Apalagi kayak macam Pak Bobom begini, bisakah pengaruh yang buruk? Bisa. Makanya saya itu paling keras sama anak Kristen yang mengajar salah-salah. Pakai otak aja logika, oh bicara ditanya ayat, tadi. Kalau memang kita mati, rohnya kemana? Mana ayatnya? Nggak perlu. Aneh-aneh aja bicara tidak ada dasar. Bingung-bingung ya. Oke Anas, paham Anas? Oh, paham. Begini Bang Bom, saya itulah maksud saya, maknanya untuk semua, bukan hanya untuk couple kan. Itulah kita kan macam saya di Malaysia ni kan. Itu maksud saya tadi tu. Tuh, ada yang protes itu. Anas, siapa itu? Tegas. Bu Winef, tegas Bang Bom harus. Nah, Pak Bom, jangan jadi GR. Bukan Pak Bom jadi GR, Pak Bom tuh EPNK. Ya, ingat firman Tuhan itu keras. Ya. Paulus sampai dibunuh. Firman Tuhan, orang sudah tahu Yesus dalam dunia. Jadi kami ini banyak orang yang senang, banyak juga orang yang benci. Kalau Pak Bom tuh apa yang katakannya? Tidak. Ngapain saya mau dengar anak-anak? Kalau anak-anak Tuhan yang penting saya sampaikan saja. Kalau orang Kristen yang kepala batu gak tahu apa-apa, saya tegur keras. Apalagi yang sudah bicara begini. Pandang mata saya. Kalian anak-anak Kristen yang marah, ketawa-ketawa sama saya. Saya pakai badannya Pak Bobom. Saya lah Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dalam diri Pak Bobom. Apakah itu ajaran? Itu namanya aneh-aneh aja. Oh, Ibu Winnet? Bingung saya. Itu ajaran aneh itu. Perlu dipertanyakan. Nih, ada yang setuju nih. Pak Bobom hajar orang ke brengsek karena hati. Egois. Nah, iya. Pak Bobom tidak pernah pakai ayat firman Tuhan untuk menghakimi. Jadi kalau Anda bilang, Pak Bobom jangan menghakimi. Sudah baca ayat firman Tuhan, baik-baik enggak? Tegurlah. Waktu tidak baik. Oke, kita baca ayat ya. Nah, ada pelajaran. Apa? Bentar ya. Pertama. Baik. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pak Bom tidak sabar, bukan benci, tapi harus ditekan. Karena yang berbicara bukan dia, buta karena iblis. Yang dimarah itu bukan dia, iblis yang ada dalam dirinya, keras kepala, keras tengkuk. Sekarang Pak Bom lagi apa? Cerita-cerita, ngerumpi. Kita lagi ceritakan kemuliaan Allah. Lupa ya. Jadi tegur, Pak Bom itu tegur, bukan menghakimi. Hanya firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 7 ayat 24. Ini kita baca firman Tuhan itu bebas loh. Nah ini, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Apalah Pak Bom tidak marah dia dengan tidak dengan adil? Kalau dia salah memberitakan firman Tuhan, Pak Bom marah dia. Adil kan? Lalu tidak adilnya di mana? Masa mengajar 1 Samuel ada rohnya Samuel dalam tanah?
Orang mati rohnya Nabi Samuel. Udah kasih tunjuk tadi ya. Yesaya 57 ayat 1 dan 2. Wahyu 14 ayat 13. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Apalagi yang kurang? Orang yang mati dalam Tuhan bersama Bapa di kerajaan sorga. Ayub 34 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 7. Apalagi ayat yang kurang? Ini orang bicara tidak pakai ayat. Emangnya kita belajar teologi tidak pakai ayat firman Tuhan? Kalau kita mau pakai apa? Pakai pikiran sendiri. Peningan. Ya, kau belajar banyak. Jangan belajar di YouTube. YouTube itu hanya untuk pembelajaran. Kalau kita baca tulis, kita belajar. Pak Bom ajarnya begini. Cari pendeta lain lagi. Contoh kayak Bapak Mangapul Segala. Oh, Pak Bom ajar begini. Esra Soru, oh begini Pak Bom. Ibu Dewi Basir, oh begini. Gilbert Lombenum, oh begini. Mungkin Ibu Heni Kristianus, oh begini. Siapa lagi hamba Tuhan? Pak Joyo, oh begini. Pak Agustinus, oh begini. Pak Edi, Bapak Stephen Tong, oh begini. Itu. Jangan cuma satu. Yang Wanesa nggak sebut ya. Itu hak mereka. Jangan belajar. Pak Bom juga ini orang berdosa. Pak Bom punya kekurangan. Masih ilmu saya masih nol. Itu yang tadi saya sebut itu pendeta-pendeta hebat. Pak Bom tidak ada apa-apanya. Tapi kalau tahan duduk, Pak Bom. Yang berani live begini, Pak Bom. Ya toh? Adakah? Yang sama dengan Pak Bom live begini, tanpa persiapan, Pak Bom bisa jawab. Pak Bom orang bodoh. Yang hebat siapa? Yesus Tuhan. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus menghampiri Pak Bom, menghampiri saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Kita semua dihampiri, diberikan hikmat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap setia, tetap setia. Jadi Pak Bom kuat ini bukan karena kuat, karena Pak Bom. Pak Bom tahu ayat firman Tuhan karena bukan Pak Bom. Tapi Tuhan mau kita belajar. Kalau menghafal 31.100 ayat susah. Kadang-kadang Pak Bom bilang karena tiba-tiba hikmat itu datang. Nanti kalau tanya ulang lagi Pak Bom lupa itu. Jadi kalau pas orang datang tanya Pak Bom ingat dulu. Kalau nggak bisa Pak Bom minta waktu 10 menit. Paling lama. Jadi Nabi YouTube jawabannya 24. Saksi itu Pak Bom bisa jawab ya. Itu adalah 12 rasul dan 12 dari tua-tua Israel. Ya. Siapa? Nabi-nabi. Oke, belajar jawabannya ya. Dan anak-anak Tuhan kalau mau belajar Alkitab, kuncinya adalah yang pertama. Perjanjian lama itu harus kita bisa memilah bahwa perkataan Allah dalam perjanjian lama itu, di situ ada kata gantinya Allah, aku, dia, juru selamat, terang, Bapa. 5. Sama seperti Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 5. Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah pintu, akulah gembala. Sama seperti perjanjian lama. Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Perjanjian lama ada kata dia. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Yesus ada katakan demikian. Akulah terang dunia. Yesus juru selamat. Amin, saudara. Itu dasar. Saya mau orang-orang Kristen itu
Pak Bom dulu tuh keras kepala, nggak mau dengar. Ya, saya belajar banyak dari orang. Menerima pendapat orang lain kayak macam Pak Lidara punya kelebihan, Pak Mordecai punya kelebihan, Pak Lobo punya kelebihan, Ibu Supiatu punya kelebihan. Kita harus belajar sama orang yang pintar. Kapan kita bisa menjadi orang pintar kalau kita nggak mau belajar? Kalau teknologi, Pak Bobom, gapteknya nggak tahu ya? Oke, Anas, apa mau tanya lagi, Plas? Mumpung Pak Miko ada, Pak Slamet ada, teman-teman ini sampaikan, silakan. Oh, cukup. Cukup, Bom. Kamu mau tanya berat badan Bom. Hah? Berat? Berat badan Bom. Berat kamu berapa? Apa? Oh, saya dah naik ni 83 apa. Tinggimu Pecah berapa? kau. Hah? Tinggimu berapa? Ya? Tinggimu berapa? Tinggi 170. 170. Berarti kau bulat-bulat juga ya? Kau bulat-bulat ya? Ya. Pak Bom tingginya 178, tapi beratnya 130. Cabi, Bom. 130. Bom, okey lah Bom, dah lewat nak masuk subuh. Okey Bom esok ini malam. Mana? Mau mandi Bom. Solat Bom, siap-siap menghadap Tuhan Bom. Sabar, belum ni. Hari Valentine ini kita hibur orang di Amerika, di Eropah. Bagi azan. Begini, saya nak sambung tadi Bom tentang di Malaysia ke Valentine. Kita kan macam saya daripada sekolah dulu kan. Daripada sekolah rendah dulu, kecil-kecil kan. Valentine Day ni kan, kalau pada dulu mesti penuh couple-couple tu yang saya maksud tadi tu. Dia dah meresap dalam jiwa anak muda kan. Padahal itu kan untuk kasih sayang kalau dia berpunca daripada ajaran Kristian kan. Di sini sama Muslim ke apa kan. Maknanya dia dah meresap dalam jiwa anak muda tu. Oh itu yang penuh di hotel-hotel, dia check in apa semua tu. Alasan dia hari kekasih apa semua. Kan famous dulu kan tentang tu. Tu saya mencari-cari sejarah tu. Rupanya tu ya saya baru tahu sini kan. Maknanya Valentine Day tu sebenarnya dia Kristian untuk kasih sayang, untuk lebih kepada universal kan. Seluruh kan. Itu maksud saya. So kita begini lah di Malaysia itu yang lepas Valentine Day tu jadi anak-anak bayi-bayi luar nikah, budak-budak muda. Kadang umur sekolah umur 14, 15 semua tu jadi masalah. Tu Bu Winih ada. Tu je Bom, saya pun nak siap-siap nak solat subuh Bom. Nanti malam kita ni saya semak daripada jauh dulu ikut Bom. Bom okey Bom. Terima kasih Bom. Terima kasih. Ya Bom Miko. Ya. Sabar, pesan saya jangan lupa ya. Pesan saya, Anas. Ya. Kau bertanya ya, dalam sholat kau bertanya ya. Boleh tak? Oh, itu. Aduh, itu sebenarnya berat sikit Bom. Itu berkaitan dengan akidah Bom. Mungkin nanti saya fikir cara. Maksudnya kau bertanya saja, kau bertanya. Kau sebelum kau bilang gini, kalau kau memang Tuhan, tunjukkan petunjuk buat saya. Kalau memang kau Tuhan. Iya kalau gitu. Tuhan? Ya, gitu aja lah. Kalau Oke Bom. Oke Bom, terima kasih Bom untuk hari ini. Tentang hari ini terima kasih yang ada di room. Nanti kita sembang lagi. Nomor kau ganti ya? Nomor kau ganti ya? Tak, stay nombor tu. Masih tetap ya? Tetap nombor tu. Oke, Bom. Kau belum pernah lihat ini kan? Ini Pak Bom pernah kasih masuk. Kau lihat Pak Bom khotbah di gereja. Di Pak Bom gereja. Sampaikan bahwa kita bisa kaleng-kaleng. Minta maaf. Orang bertanya harus kau bisa jawab. Berarti jangan kita seperti udah ya. Oke. Kamu gereja kecil ya? Oke. Gereja kecil ya? Udah. Lupa Bom. Hari ni Bu Nakayama. Bu Nakayama kirim salam itu. Lupa saya nak beritahu hari tu. Bu Nakayama ada chat saya itu. Dia salam juga buat Ibu Nakayama.
Oke, Pak Umum. Terima kasih, Pak Umum. Terima kasih ada di room. Nanti Nah, jumpa lagi. makasih. Tuhan Salam. memberkati. Salam Iya, Pak iya. Anas. Salam, Selamat salam. bersuka cita. Oh iya, iya. Bebe. Salam. Tuhan Yesus berkati Pak Anas dengan family ya. Oh iya, iya. God bless you. God Oke, bless Bu you. Winef. Shalom Bapak. Aduh, Shalom. selamat pagi. Bisa Pak Bom hibur Ibu Winef dengan satu ayat? Ya, silakan Pak, silakan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap setia, tetap setia. Ibu Winef baca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Orang menghina nama Yesus sudah ada dari dulu. Ada menghina, nggak usah pikirkan. Nanti mereka menerima upah mereka. Biarkan saja. Ya Ibu ya, tetap kuat ya. Iya Pak. Saya baca saya mau tadi kesaksian ya Pak ya. Saya boleh kesaksian ya Pak. Saya sedih banget Pak, terus terang. Boleh, udah. Lanjut. Ada saudara saya terkasih di sini. Salam Pak Slamet. Salam. Ada itu Pak Slamet. Salam Pak Immanuel. Tidur kali. Ya, shalom. Aduh, lagi baca, ini lagi bikin laporan untuk khotbah besok. Bukan laporan, maksudnya bikin buku renungan. Mohon maaf. Ya. Yes, Tuhan Yesus Shalom Sis berkati Winef. Bapak. Haleluya. Amin ya. Apa kabar Sis Winef? Puji Tuhan sangat baik Pak. Ini saya Tuhan Yesus. Ada Sis Winef. Jangan menangis. Iya. Kemarin sore, iya, saya mau kesaksian. Oh ya, silakan. Kemarin sore ketika live di DSC Damai Sukacita, kita di situ nyanyi lagu rohani maupun lagu nostalgia atau lagu umum. Ya. Jadi sebelum mandi saya siapkan lagu. Saya mencari lagu yang ingin saya nyanyikan, tapi bukan lagu rohani, lagu umum gitu. Iya. Saya rencananya mencari lagu Mana Suaramu Lagi, itu apa? Namamu Satu. Mana suaramu lagi? Saya rencananya mencari lagu itu. Tetapi ketika saya mencari itu, saya pencet lagu, oh ini bagus juga nih. Sebelum ketemu lagu itu, ini bagus juga. Tapi yang keluar lagunya apa? Lagunya apa, Sis? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Bukan yang ini. Saya cari lagi. Pencet lagi. Oh, ini kayaknya bagus ini. Ntar coba deh denger ini. Itu lagi lagunya keluar. Tiap langkahku diatur oleh, sampai 3 kali. Saya cari lagi yang lain sampai 3 kali. Akhirnya saya berpikir mungkin Tuhan minta saya menyanyikan lagu ini. Itu lagu saya siapkan, saya pergi mandi. Saya berangkat mandi. Setelah selesai mandi, saya kembali masuk room dan menyanyikan lagu itu. Iya.
Sampaikan Selagi saya Bapak. menyanyikan lagu itu, saya ingat kalimatnya si Jerry. Saya ingat kalimatnya si Jerry. Saya selalu berpikir, alangkah Yesusku menangis ya mengingat kata-katanya ya. Lalu saya berpikir lagi, ngapain saya sedih ya? Ngapain saya sampai menangis ya? Tuhan sendiri bisa mengatasinya. Tapi saya tidak bisa menahan untuk tidak sedih. Saya tidak bisa menahan untuk tidak sedih. Iya. Lalu teman saya bilang, teman-teman di situ bilang, ngapain dipikirin? Itu Tuhan. Ya memang enggak, kita tidak bermaksud untuk apa ya? Tidak bermaksud berpikir kasarnya begini kalimatnya. Gue matiin lu, Jer. Omongan lu, Tuhan begitu baik lu ngomong kayak begitu. Terserah kalian-kalian pada mau manggil Yesus itu dengan kata apa, terserah kalian. Tapi jangan pernah katakan Yesus Kristus itu berhala. Itu sangat melukai Tuhan. Satu lagi, setelah selesai live, Ibu Heni telepon saya. Eda, kenapa Eda nyanyiin lagu Tiap Langkahku? Padahal saya mau nyanyiin lagu itu. Dia bilang begitu. Ya itu saya nggak tahu, dia keluar terus, saya bilang. Saya teringat lagu ini lagu kesukaan 3 Sri Kandi ini. 3 Sri Kandi ini sangat menyukai lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Iya, tenang sis. Lanjutkan sis. Semoga tidak ada lagi yang menghujat Tuhan. Makanya saya rajin mendengar Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom selalu mengingatkan orang-orang yang seperti itu. Mungkin emosi saya dengan emosi Pak Bom Bom itu sama, sangat marah mendengar ini. Cuman saya tidak bisa buat apa-apa. Setiap saya mendengar Yesus selalu mengingat kata-kata Jerry, saya nggak bisa nahan, Pak. Saya minta maaf. Makanya saya selalu, oh Tuhanku, oh Jesus, forgive me. Saya ini siapa? Kok coba-coba membela engkau? Tapi saya bukan bermaksud membela, cuman saya ikut sedih. Saya membayangkan sepertinya Tuhan itu bukan disalib seperti dulu lagi, tapi lebih parah dari disalib. Lebih parah dari ketika dia disalib. Itu perasaannya. Saya membayangkan seperti itu aja. Iya. Ya. Memang kita anak-anak Tuhan ya harus tetap ya mengikut langkah Tuhan ya. Jangan sampai berbelok. Makanya beberapa hari yang lalu saya sempat khotbah tentang kekristenan, artinya orang Kristen. Siapa sih orang Kristen? Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dan saya juga kadang-kadang banyak yang mengatakan khotbah saya terlalu keras. Khususnya terhadap orang-orang Kristen yang dari lahir. Tapi dalam nama Yesus saat saya khotbah, bukan karena emosi, bukan. Tapi semua yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya menegur terhadap anak-anak Tuhan yang mengaku diri Kristen, hidupnya tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh sebagaimana Kristus yang ajarkan.
Saya diberi hak oleh Tuhan ibaratnya sebagai gembala, juga sebagai penginjil, juga sebagai pengkhotbah. Saya harus menyampaikan apa yang saya lihat. Dan saya memang kalau berkhotbah banyak yang mengatakan, kenapa isi khotbah saya sepertinya menghakimi? Kenapa ayat-ayat firman Tuhan yang saya sampaikan seperti menghakimi orang-orang Kristen yang dari lahir? Tapi dalam nama Yesus, karena memang itu yang harus saya sampaikan saat saya diundang ke channel-channel lain, baik untuk renungan pagi, maupun dalam khotbah-khotbah yang lain, termasuk di Gerbang Kasih Channel. Hampir 1 minggu saya membawakan khotbah tentang bagaimana kita dipimpin Roh Kudus, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan bagaimana kita itu mengenal kasih karunia di dalam Kristus. Dalam 1 minggu berturut-turut banyak yang menghakimi saya. Kenapa khotbahnya Pak Slamet selalu menghakimi orang-orang Kristen? Saya juga tersenyum dalam hati saya. Tuhan, kenapa saya diginiin? Ampuni mereka Tuhan. Dan ampuni saya kalau apa yang saya katakan tidak sesuai dengan firman-Mu. Namun setiap saya ulang lagi khotbah-khotbah saya, haleluya, tidak ada satupun keinginan daging saya untuk menghakimi orang, karena itu bukan hak saya. Penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau khotbah saya bisa mengena ke hati mereka, baik yang mau bertobat maupun yang menghakimi saya. Dalam hati saya tidak pernah membenci apalagi saudara seiman. Dengan mereka yang belum mengenal Tuhan saja saya mengasihi. Kenapa saya jadi penginjil? Bukan karena keinginan saya, tapi itu panggilan Tuhan. Saya harus masuk ke pelosok-pelosok hanya untuk memberitakan Injil keselamatan, supaya jiwa-jiwa mereka terselamatkan mengenal kasih karunia di dalam Kristus. Pun begitu kalau saya khotbah, katakanlah mengupas tentang kekristenan, tentang pengikut Kristus. Satu harapan saya, jadi pengikut Kristus harus bisa menjadi terang dan garam dunia. Harus bisa menunjukkan kasih Kristus. Mungkin saat saya berapologet atau apa, mungkin saya keras. Tapi keras saya bukan menghujat, tidak. Supaya orang itu mengenal kasih karunia Kristus. Jadi intinya kita masing-masing anak Tuhan sebagai pengikut Kristus, ya ayolah kita minta hikmat, makrifat daripada Roh Kudus supaya masing-masing kita mau berbenah, mau mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri pimpin hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya khotbah tentang Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Saya singgung banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak pernah melibatkan karya Roh Kudus. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yang memimpin anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus adalah Roh Kudus. Ini yang banyak orang Kristen tidak pahami. Sehingga mereka tidak mau meminta hikmat makrifat daripada Roh Kudus. Kunci daripada kita mengenal Roh Kudus sebenarnya simpel. Karena Roh Kudus tidak pernah mengajarkan kita hal-hal yang jahat. Hal-hal yang menyedihkan. Hal-hal yang menciderai atau pengadu domba, tidak ada. Roh Kudus selalu mengajarkan tentang kasih. Tentang bagaimana kita mengerti perintah Tuhan atau kehendak Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Karena semua perkataan Yesus Tuhan kita adalah hidup. Kalau kita memahami di situ, kita mengerti isi firman Tuhan, bukan hanya secara harfiah, namun mengerti secara roh dalam pimpinan Roh Kudus, tentu saja ada buah-buah yang akan kita hasilkan. Itu yang bisa saya pahami.
Dan saya juga berharap anak-anak Tuhan saling mengerti dan saling introspeksi. Kalaupun ada kesalahpahaman atau berbeda pendapat di dalam pergaulan maupun dalam pertemanan, ya khususnya di dalam YouTube, saya berharap janganlah saling menghakimi di belakang. Karena semua hamba Tuhan tentu saja diurapi. Saya sebagai pengikut Kristus, dari awal hidup saya sembahkan untuk Kristus. Saya sebagai penginjil, sebagaimana saya katakan tadi, itu bukan kemauan saya. Namun Tuhan pilih saya. Baik saya di lembaga penginjilan di Indonesia maupun di diaspora, itu semua panggilan Tuhan. Makanya saya udah nggak ada rasa takut untuk menghadapi manusia maupun roh-roh jahat. Karena saya percaya Tuhan melindungi saya. Malaikat Tuhan selalu tuntun saya dalam pengabaran Injil. Saya pergi kemanapun. Sebelum saya memegang wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya pernah memegang wilayah Jawa Barat sama wilayah Sumatera, khususnya bagian Lampung. Mungkin secara manusia orang takut saat memasuki di daerah yang terkenal dengan kampung begal. Tapi saat itu haleluya puji Tuhan. Satu pun nggak ada yang berani menyentuh mobil saya. Padahal saya sudah diingatkan oleh orang-orang situ. Setiap orang yang masuk ke situ nggak pernah keluar. Tapi saya punya iman dalam nama Yesus. Saya yakin Roh Kudus pimpin saya dan malaikat Tuhan tuntun saya. Saya bisa melewati kampung itu tanpa ada gangguan sedikit pun. Bahkan kayu maupun batu yang di tengah jalan mereka singkirkan. Saya yakin itu semua karya Tuhan. Pun begitu saat ini, saya berharap juga, ayolah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, lebih cintai firman Tuhan. Di tempat Pak Bom, saya banyak belajar. Bukan hanya saya. Follower Pak Bom ribuan. Semua hanya ingin mendengar firman Tuhan. Karena pada akhir-akhir ini, banyak anak-anak Tuhan yang tidak bergereja karena adanya pandemi. Mereka sangat merindukan firman Tuhan. Mereka ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Baik yang sudah menjadi Kristen lama maupun petobat baru khususnya. Lebih-lebih dari yang seberang. Berapa orang yang sudah bertobat mengenal kasih karunia Kristus dari khotbah Pak Bom maupun khotbah-khotbah saya. Karena banyak WA yang masuk ke tempat saya minta bimbingan dan pertanyaan. Makanya sampai saya membuat satu channel monolog yaitu tentang pengajaran ya kabar baik kepada sahabat. Itu pun tidak pernah saya promosikan channel itu. Tapi haleluya, follower sudah banyak. Dan channel itu saya dedikasikan. Kalaupun Tuhan panggil saya sewaktu-waktu, saya memberikan satu pengajaran. Mungkin itu warisan saya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya juga minta maaf kalau khotbah-khotbah saya, teguran-teguran saya, mungkin tidak berkenan di hati. Namun biarlah Roh Kudus sendiri yang pimpin hati kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, kita semua kembali ke firman Tuhan. Jangan melihat siapa orangnya. Mungkin kalau orang melihat saya, masa lalu saya, dan lain sebagainya. Saya memang orang paling berdosa, paling hina. Bahkan kalau dikatakan dengan sampah, masih berharga sampah. Karena sampah masih bisa didaur ulang. Kalau saya, siapa saya? Saya orang berdosa yang tidak layak. Tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Yesus begitu mengasihi saya. Rela berkorban. Darahnya menebus dosa saya. Saya dipanggil menjadi anaknya. Orang yang tidak layak saya. Jadi
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita sama-sama saling introspeksi diri, minta hikmat Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Ibu Winep, silakan Ibu Winep. Ibu Winep. Iya. Ibu Winep, Terima kasih banyak, Pak. Masukannya yang bagus. Terima kasih banyak. Saya juga minta maaf. Saya suka ada salah sama semuanya yang mendengar saya lah. Sama semua yang mendengar saya. Kiranya semua kita menjadi baik-baik. Ini Omikron sedang merajalela. Anak saya satu sedang isoman Omikron. Kita jaga kesehatan, jaga imun. Terima kasih Pak Immanuel. Sekali lagi, semangat terus melayani. Apapun itu, biasanya bukan biasanya, gembala gereja harus kuat. Semakin tinggi sebanyak terpaan. Kayak Tuhan Yesus memberkati Bapak. Pak Bom. Ini teman saya satu udah masuk tadi. Kok keluar lagi ya? Saya tadi kepental-pentul, Pak. Saya coba masuk lagi, puji Tuhan bisa masuk. Ada Roma, tadi udah masuk kok keluar. Masuk lagi, dak. Deg-degan ya ketemu Pak Bom. Lanjut, Pak. Terima kasih Sis Winef hadirnya. Luar biasa, Tuhan memberkati, dan kiranya putri atau putra Bu Winef yang sakit? Anak saya di BSD, dia kerja di BSD, Putri. Oke, ya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Ya, Sis Winef nggak usah khawatir, dia sembuh. Ya. Amin. Dia sembuh. Amin. Sudah sekarang puji Tuhan sudah pemulihan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Ya, amin. Tetap semangat Sis Winef, ya. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Terima kasih Pak. Yes, semangat. Asal jangan Tuhanku aduh. Yes. Haleluya. Masuk lagi coba Eda. Ini bagi yang dari seberang yang menghina Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berperkara, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hanya punya hak untuk memberitakan Injil keselamatan, karena Tuhan kita tidak perlu dibela, ya. Kita hanya memberitakan Injil keselamatan, ya. Bukan orang seberang, Pak. Orang seberang pun bahkan tidak berani menyatakan itu. Mereka sangat memuliakan Tuhan Yesus meskipun mereka macam-macamin, tapi mereka tidak berani menyatakan seperti anak Tuhan sendiri yang menyatakan mungkin seperti anak itu. Tuhan itu belum jadi anak Tuhan, Sis, ya. Mungkin mengaku-ngaku, ya. Kita ampuni, bukan. kita doa. Tidak, Pak. Dari lahir saya kenal dia dari JNAS. Haleluya. Saya tahu. Jadi saya tahu. Mereka ya. Mereka punya pemahaman baru. Ya, saya tidak tahu boleh. itu. Tahu, Pak? Iya. Nah, yang itu. Nah, itu yang membuat saya sedih. Kalau dia orang luar, saya emang nggak biasa saja kita, Pak. Iyalah dia tidak ngerti, orang dia tidak percaya. Ini dia sudah besar dari lahir, besar dengan di dalam Tuhan Yesus, kok bisa. Kan saya pernah bilang tuh, Sis Winef, masih ingat kata-kata saya waktu tahun kemarin bulan apa itu, Sis Winef kan dengar sampai saya keluar dari sana kan? Ya. Kan waktu itu saya masih di sana, tujuan saya kan mengingatkan. Tapi kan malah dihakimi. iya. Terus Sis Winef, Sis Bumita kan minta supaya kaki saya ditempatkan dua-duanya di mana, kan begitu. Ingat kata-kata itu? Iya. Iya.
Ya. Luar biasa, Kenapa luar waktu biasa. itu kaki saya berdiri di 2 tempat? Saya berharap ada pertobatan di sana. Karena saya melihat ajarannya memang sudah menyimpang. Yes. Namun karena peringatan-peringatan atau nasihat yang saya berikan dan firman yang saya sampaikan tidak diterima, malah dia mendatangkan lagi pengajar baru. Iya. Akhirnya dari ya nasihat-nasihat dari Bu Siswinef dan yang lain, akhirnya saya Siswinef, teman-teman keluar. semua, mudah-mudahan Ya. yang punya lagu jangan marah ya. Kita pujian sebentar. Iya, Pak. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siang malam ku pegang Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah menyenangkan hatimu. Yang punya lagu, Pak Bobo minta maaf ya, karena lagu ini harus Pak Bom sampaikan. Karena lagu ini perlu. Ada salah satu channel yang menghina kita semua dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Bila menyebut Yesus adalah menyembah berhala. Mari semua anak Tuhan yang di rumah, kita menyanyi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati.
mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, katakan, ku siang dan malam, ku pegang lisanmu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku, aku Haleluya, haleluya, aku mengasihi dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak dipuja. Layakkan kami Haleluya. Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, saya melepas pengampunan Tuhan buat orang-orang yang tidak mengerti Engkau Tuhan. Saya melepas pengampunan Tuhan kepada siapapun Tuhan yang menghakimi Bapak Bom-Bom, yang menghakimi Segala pelayanan puji Pak syukur hanya Bom-Bom bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya, saya juga Tuhan melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menghakimi saya. Terima Haleluya, kasih haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Amin Bapak, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bom-Bom. Pagi, shalom. Pagi Pak Lidara, Pak Anu, Pak Patak. Sus Wina, selamat pagi.
Sang penggugat, selamat pagi. Selamat pagi Pak Immanuel. Pagi. Pagi, shalom pemirsa. Maaf, saya sangat terpukul ya ketika saya itu mendengar Pak Bom sampai bicara seperti itu ya. Dan saya tahu banget gitu loh. Saya mengalaminya secara pribadi. Bahkan saya diteror lewat telepon. Oh Jesus. Jesus. Bukan sekali, dua kali, hampir setiap hari ya. Tuhan Yesus. Memang melayani Tuhan itu sangat sukar ya. Apalagi saya ya, yang punya latar belakang murtadin ya. Dari sebelah ya. Sukar sekali, karena apapun yang saya bicarakan, yang saya sampaikan, semua itu dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Tapi ada saja yang memuji, ada saja yang menghakimi. Tapi kalau sampai detik ini saya masih maju di dalam Tuhan Yesus, bukan karena kuat gagah saya. Karena saya percaya orang-orang di sekitar saya menopang saya, mendoakan saya, dan Tuhanku luar biasa. Dan tidak akan saya tukarkan Tuhan saya dengan harta, dengan uang, dengan apapun. Apapun, saya tidak akan melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Tapi saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Yes. Yes and yes, yes, yes. Amin. Amin. Saya bersyukur saya juga mengenal Pak Bomo, Pak Lidara, juga Pak Immanuel, semua ya di sini, di room ini ya, sangat menguatkan saya. Terima kasih. Luar biasa. Pak Bom, saya mau tanya, itu Pak Lidara sekarang udah kiai haji ya? Waduh, haleluya. Kaget saya. Ini harus dikonfirmasi nih besok nih ke Pak Lidara nih. Kayaknya udah tidur ini Pak Lidara. Saya mau say hello dulu ke anak Batak. Salam anak Batak. Silakan. Finally I meet you. Salam. Tuhan memberkati anak Batak ya. Semangat. Tuhan itu dahsyat loh. Tuhan Yesus itu baik. Saya selalu bilang Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Tuhannya orang Kristen itu bisa diajak ngomong dong. Itu saya alami setiap hari. Kalau detik ini saya menjadi Kristen bukan karena apa-apa, karena saya melihat kebaikan Tuhan setiap hari, setiap saat. Yes. Maju terus ya. Maju terus anak Batak buat Tuhan ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, anak Batak, kami mau disampaikan. Terutama yang punya lagu ya. Ya, yang punya lagu Pak Bom minta maaf ya. Pak Pendeta Niko. Pak Bom minta maaf karena lagu ini memang sangat menyentuh ya. Jadi memang ini lagu puji-pujian. Tulis memberkati. Saya mau si Swinef yang bawakan. Lagu apa? Aku hendak Sudah tadi Sista oleh Pak Bom. Tadi sangat bagus menyanyikannya dan itu memang kalau sangat kalau Pak Bom nyanyiin mah dia udah kelasnya pance. Kalau kita ingat nggak sih lagunya apa? Iya dong. Mau lihat mukanya Pak Bom lucu nggak? Mau lihat mukanya Pak Bom lucu nggak? Lagi Pak Bom lagi. Nih, mukanya Pak Bom nih. Nah. Aduh. Itu kalau habis cemilannya seperti itu tuh. Aduh, haleluya. Haleluya, saya diberkati sekali. Pak Bom, semangat. Nggak usah mikirin yang itu. Semangatnya harus 45. Yes. Itu, ingat nggak kita nyanyi malam itu? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita bersuka cita dan menyanyikan lagu itu ya. Luar biasa.
Luar biasa. Shalom anak Batak, apa kabarmu Bere? Itu di mute itu, enggak dijawab ya. Di mute itu. Sehat tentulah, sehat. Tadi udah mau tidur tadi, ku dengar nangis-nangis jadi terbangun aku. Iya, sedih rasanya. Saksian baru tadi sore. Tadi sore itu, baru tadi sore. Kejadian itu baru tadi sore, luar biasa. Orang mau cari lagu, dia tidak ada di halaman itu. Pas diklik, loh kok yang keluar itu terus tiap langkahku sampai 3 kali. Pening aku. Pening aku. Luar biasa. Kalau pening begini berarti camilannya habis. Ah ya, habis cemilannya makanya nangis. Tidak ada kayak Pak Bobo. Baik. Udah ada apa? nangisnya, ada marah, ada cerewet, ada Happy Valentine. Happy Valentine. Oh iya. Happy Valentine semuanya. Ayo. Minta makan. Aduh. Tahu nggak, Bu? Ini yang begini ini yang apa yang kita tidak dapat. Lagian ngemil mulu sih. Gimana nggak gendut? Aduh. Gemas nih. Gemas. Tapi kayaknya setelah ada YouTube atau sebetulnya begin with bilang aja Corona channelnya ya, Pak Bom Bom, banyak terhibur. Iya, kalau maksudnya begini loh Pak Bom, begin with Corona ya. Jadi kita semua kan jadinya depan komputer terus gitu ya. Jadinya lama-lama jadinya kan isinya keluar kagak bisa ya. Jadinya cuman makan, YouTube, makan, YouTube. Anak-anak Tuhan gendut semua tuh kayak Pak Bom Bom tuh. Orang saya sakit aja jadi naik 3 kilo, bayangin. Astaga, jangan inilah. Otaknya Aditya. Wah, itu takut itu jangan diliatin. Pasti nggak bisa tidur nanti sini saya langsung. Enggak lah. Iya, betul. Mulai si Anu nggak? Ini si Anu ini, wajahnya si Anu. Christian Teguh ini siapa? Christian Tangguh. Oh, itu Anu. Oh, Anu. Oh, si Anu. Mana tidur dia ya, Pak? Kayak si itu, siapa itu yang kemarin di penjara tapi dia nonton. Shalom Edak Roma. Tuh ada tamu, Pak. Anda terakhir minum. Shalom, selamat pagi Rama Simon. Roma. Oh, Roma. Kayaknya dari Amerika. Roma Simon. Selamat pagi Pak Bom Bom. Pagi. Kayaknya ini yang punya channel Damai Suka Channel ya? Damai Suka Cita ya? Bukan, itu sister saya tuh Pak Bom Bom. Oh ya. Oh iya. Aduh sudah bikin juga. Pak Bom masuk dong. Pak Bom Bom. Aku jadi masuk supaya jadi Carlota juga kan ibu-ibu. Tahu Pak Bom Bom cuma Carlota doang. Enggak. Di sana rame, Pak. Yang laki juga, yang cewek juga. Ibu Roma ini suaminya juga sesuku sama Bapak. Begitu. Pak Sudah kuduga. Suami itu dari apa? Dari Toraja. Sudah kuduga. Ya udah, Toraja mana? Makale, Rantepau, Sa'dan. Makale Pak Bom Bom. Oh, Makale. Oh, kusanga menit. Dari Mitandara ka anu, bahasa suami mi. Mitandai. Tahu kah? Tidak.
Aduh, kenapa orang-orang banyak sih orang-orang Batak, tapi orang Toraja tidak ada yang masuk. Biar saya pakai bahasa Toraja. Lama-lama bahasa saya hilang ini. Lama-lama aku belajar bahasa Batak sudah. Supaya aku ngomong terus sama saya punya. Bagus, Pak. Ada nih. Iyalah. Aku belajar sama calon anak mantu aku saja. Kan anak calon sama mantu aku mantu pun udah Batak. Pak Bom saya Aku belajar aja lah. Abang aku kan si Mamora. Nanti aku belajar lah sama itu. Sama anak Batak juga aku ya, belajar bahasa Batak ya. Anak Batak ya, aku belajar ya. Sudah, anak Batak punya nama saya sudah tahu namanya siapa. Ya, nama kau di depan T toh? T. Benar? Anak Batak. Itu gara-gara dari nomor Pak handphone Bom, Bapak tengok. Pak Bom, saya tuh baru tampu bolon, Pak Bom. Baru Oh, tampu tampu bolon. Aku tulis dulu Sabar dulu. Sama dengan Ibu Heni, Bapak. Ya, aku tulis dulu. Nanti aku tak salam-salam, aku di timur lagi ya. Sabar dulu. Sama, tampu bolon juga. Ya, nggak apa-apa lah. Persiapan khotbahnya banyak ya. Pak Bom. Ya. Sis Non itu Kak Nona nggak datang. Dengan handphone Pak Bom. Bagaimana? Kak Nona kemana? Oh ada biasanya ada dia. Nggak tahu ya. Mungkin lagi pasiar kan mungkin berjalan atau lagi tidur. Di Belanda kan sudah malam ini. Udah malam. Ini kalau ditanyain tahu-tahu nongol deh. Nanti kasih masuk aku dalam grup Kak. Ibu Inep pasti tahu Kak. Ya Pak. Nomor Pak Bom kasih masuk Kak di grup Kak. Nomor Pak Bom. WA. Kepada? Loh katanya sudah bikin grup. Gak ada Pak, saya gak ada bikin grup, ada yang aja Bapak, grup Carlota. Udah Pak Bom yang bikin grup Carlota. Sekalian saya promosi ya teman-teman yang nonton di pagi hari ini. Tolong ya subscriber, tolong subscribe teman kita channel baru nih ya. Channel Damai Sukacita. Yes. Tolong ya di subscribe ya. Ini salah satu channel Kristen. Kita mendukung ya semua ya. Silakan namanya Damai Sukacita Channel. Tolong ya di subscribe ya. Ini channel baru nih. Channelnya baru berapa orang ini? Baru 55 subscriber. Tolong ya. Iya. Teman-teman pecinta Solata BM2. Hampir 1 bulan itu Damai Sukacita Channel. Saya boleh promo lagi di sini Pak Bom. Boleh. Terima kasih banyak Pak Bom. Semua saudara-saudaraku yang lagi mendengarkan di Solata BM2, Damai Sukacita Channel kami, Damai Sukacita Channel akan mengadakan lomba yang lain daripada yang lain. Kalau di Pak Bom kemarin itu lomba khotbah, di Pang Aritonang lomba bernyanyi, kalau di kita lomba lucu-lucuan. Yes, dengan syarat. Saya ikut ya. Boleh Pak, boleh sekali. Hari pertama menyanyikan 2 lagu. 2 lagu. 1 lagu rohani, terserah lagu rohaninya apa. 1 bukan lagu rohani, tapi ditentukan lagunya dari Sumatera Utara. Anakku Naburju. Dengan catatan, ini lagu tidak ada nilai, maksudnya tidak dinilai. Tidak dinilai karena kita mengerti yang bukan orang Batak tentu susah untuk menyanyikan lagu ini. Ya. Hari kedua baru disitulah poinnya. Itu yang dinilai. Kalau bernyanyinya tidak dinilai. Mau sumbangkah, mau salahkah, tapi bukan berarti jadi disalah-salahin ya. Bisa jadi terbuka hati sponsor, dia akan memberikan hadiah kepada yang terbaik menyanyikan lagu. Ya. Bisa jadi terbuka hati sponsor
dia akan memberikan hadiah kepada yang terbaik menyanyikan lagu. Karena lagu Anak Naburju ini adalah lagu kesukaan beliau, lagu kesenangan beliau. Nah, hari-hari kedua itu diadakan tanggal 28. Hari kedua tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret. Dengan penampilan apa-apa, pokoknya lucu-lucuan deh. Lucu-lucuan ini ada peraturannya, ada peraturannya. Yang lelaki tidak boleh berpenampilan kebanci-bancian. Tidak boleh berpenampilan kebanci-bancian. Ya. Nah, itu untuk lelaki doang. Kalau untuk perempuan bebas. Tidak mungkin ada perempuan ke lelaki-lelakiannya. Pokoknya yang lucu, yang dinilai itu yang lucunya. Bukan lagunya, jangan khawatir untuk lagu. Yang penting menyanyikan lagu rohani terserah. Terus lagu Batak, lagu bukan rohani, lagu Batak, Anakku Naburju. Anakku Naburju, anak hasian. Jadi sering-sering memantau Damai Sukacita Channel. Karena kami akan mengumumkan kapan dimulai pendaftaran. Mengapa? Karena kami membatasi peserta. Kenapa kami membatasi peserta? Hadiahnya luar biasa. Hadiahnya luar biasa. Yang dicari juara 1, 2, dan 3. Juara 1, Rp600.000. Juara 2, Rp500.000. Juara 3, Rp400.000. Jangan khawatir, yang tidak menang tetap mendapat hadiah. Tetap mendapat hiburan. Istilahnya mengganti pulsa. Masing-masing Rp150.000 mengganti pulsa. Jadi semua peserta mendapat hadiah. Jadi jangan lupa ikuti channel Damai Sukacita. Damai Sukacita Channel. Di-subscribe, like, share, dan di komen. Tujuan kami mengadakan lomba ini karena channel ini baru ya. Channel ini baru. Tujuan kami untuk memperkenalkan channel kami. Semoga semua menjadi pemenang. Semua menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Dikembaliin, terima kasih banyak Pak Bom. Saya dikasih waktu. Terima kasih banyak Pak Bom. Saya kira Ya, Pak? perlombaan tarik tambang. Kalau tarik tambang saya ikut. Oh, Pak Bom menang. Pak Bom punya teman gajah-gajah semua. Lucu-lucuan aja, Pak. Bahan tidak dibatasi, bahan tidak ditentukan. Apa saja, mau bahannya dari masakan dapur, mau dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, apa aja. Yang penting lucu. Tahu nggak Bu? Enggak, Waktu saya Pak. dulu di SMP, ujiannya apa? SMP mau SMA? Iya. Tahu nggak saya ujian? Saya ikut. Nggak Salah tahu, satu Pak. peserta laki-laki saya yang ikut. Lomba masak. Oh, luar biasa. Menang, Pak. Hah? Menang. Bagaimana menang? Disabotase, minyak goreng ditaruh di tanah. Saya nggak cium. Biasanya kan cium dulu kan. Saya langsung taruh padahal ada minyak tanah. Astaga. Ada yang sengaja taruh tempat minyak goreng ditaruh minyak tanah, bikin mie goreng waktu itu. Aduh, kasihan amat. Luar biasa pengalaman ya, Pak. Itu beneran apa ngarang, Pak? Benar, masa Bapak paham. Saya nggak tahu minyak tanah sama Tahu minyak nggak tahun goreng. berapa? Tahun 88. Tahun 88. 87, 88. Perlombaan. Kan saya gabung dengan cewek-cewek. Saya salah satunya cowok saja. Karena dulu memang saya suka. Oh, Carlota. Tidak. Karena hobi masak. Yes, oh. Pakes, Belanda, Pakes kan koki. Cita-citanya Pak Bom dulu begitu. Pertama pilot, gagal jadi pemasak, tapi nggak jadi. Koki, oh iya. Kau belum tahu kalau Pak Bom bisa masak? Masak dong, Pak, coba. Masak apa? Rendang, lengkuas, jahe, serai, daun kunyit, terus kemiri, merica, ketumbar, bawang merah, bawang putih, merica besar. Apa lagi? Mau? Rendang? Tahu saya. Mau dong. Tapi saya nggak akan icip lah, Pak.
Itu kayaknya campur minyak tanah lagi tuh. Aduh, Nah, kalau luar masakannya biasa. bisa. Kalau saya kepengennya makan babi aku ya, Pak. aja di daftar nanti aku nggak tahu menyanyi lagu Batak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak. Lagu dunia lagi. Hah? Itu dunia, tapi itu kan tentang anakku Naburju, anakku yang baik. Iya. Iya, bukan. Kesempatan saja sama anak muda banyak yang suka nonton. Pak Mikir kan anak muda. Iya. Luar biasa. Jadi setiap kita live kita akan mengadakan latihan ya, Pak. Ada latihannya lagu Anakku Naburju. Kita akan mengadakan latihan. Bu Abre ikut boleh, Bu Abre. Boleh dong. Boleh sekali, siapa aja, terbuka untuk semua. Jika Palidara ikut boleh ya, Palidara ya. Boleh banget, Pak. Boleh. Ya? Bikin cerita lucu kan atau bagaimana? Kalau khawatir wajahnya kelihatan kan bisa pakai topeng, kayak pakai masker kayak anak Batak, terus didandanin dengan apa, yang penting kan lucu. Luar biasa. Itu kalau nanti sudah lucu-lucuan begini kan berarti harus open cam. Nggak apa-apa lah. Aku lucu Ibu, tengok aku. Sekarang aja udah lucu, apalagi ditambah pernak-pernik apa gitu. Masuk anak Batak. Masuk ke itu, channelnya orang Batak itu. Aku trauma, aku ikut lomba Bu, didukung jin jadi kalah. Hah? Didukung jin. Kapan bergaul sama jin? Entah itu tim sukses itu di live chat, pendukungnya jin semua pula. Kalah. Oh, ya iyalah. Harus Tuhan Yesus yang dukung baru berhasil. Di sini juga Bu Winef, di sini juga ada lomba Bu. Di Solata. Lomba komen paling terakhir, lomba chat paling terakhir Bu. Tapi pemenangnya diumumkan sekali setahun Bu. Untuk klasemen sementara Bu, 5 teratas nanti dapat hadiah Bu, 5 teratas. Anak Batak memang banyak komennya selalu bilang komen terakhir tuh, komen terakhir. Saya berusaha terakhir tapi nggak ada pemenangnya. Tapi hadiahnya sekali setahun ya Bu. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Pak Bom, ini si Anu yang beneran atau si Anu nama samaran Pak Bom? Anu. Tidur apa gimana beliau? Tidur. Kan sedikit lagi bangun. Berarti dia nggak sholat dong? Nggak tahu udah sholat ke tidak, nggak tahu juga dia. Kalau cerita Sinandari ini 5 waktu sholat, itulah dibilang Sinandari ini sama aku. Kalau aku anak Batak 5 waktu aku sholat setiap hari, ini ketidurannya. Cerita aja Sinandari. Iya ya. Edarom, kenapa Edarom kok kresek-kresek? Kenapa Edarom? Mau ngomong sama Pak Bom ini nggak bisa keluar suaranya. Keret-keret gitu. Kenapa Edarom? Wah, nggak keluar suaranya, Dak. Nggak keluar suaranya. Edarom suaranya nggak keluar. Keluar suaranya, Dak. Nggak keluar suaranya. Nah, itu siapa? Ya. Keluar dia. Anak Batak bisa lagu Anakku Naburju, kan?
Nggak bisa nyanyi aku, Bu. Nggak bisa Suaranya nyanyi. iya kurang pas nyanyi, Bu. Nggak pandai nyanyi. Pak Bom, kalau ada orang Batak mengaku tidak bisa nyanyi, kira-kira gimana, Pak? Langkah tapi nyata. Langka tapi nyata, tuh. Kan? Masalah guru rohani satu aja juga nggak bisa sih. Bisa, Bu. Cuma belum layak untuk tampil, Bu. Kan kalau penyanyi Bu. kan ada kriterianya. Ayo, subscriber ini. Kami suka cita nih, baru 79 ini, baru naik sedikit ini. Ayo, baru 79. Luar biasa. Teman-teman, subscriber sudah naik tambah 20, tambah lagi. Terima kasih Minimal Pak 100 Bom. Kak. Yes. Ayo, tolong Ikutin subscriber ya. Diikutin. Kita akan mengadakan latihan yang tidak mengerti nyanyi. Kita akan mengadakan latihan lagu Anakku Naburju. Jangan khawatir, itu tidak dinilai. Tetapi salah satu syarat. Yes. Wow, luar biasa. Aduh. Pak Bom jadi cegu. Apa cegu ya? Cegu itu apa ya? Cegu. Cegu itu Guru, Pak, guru. Iya. Pak Bom yang ngajarin lagunya barangkali begitu. Oh ya. Pak Bom jadi cikgu. Cikgu itu guru. Bahasa Malaysia. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Wah, luar biasa. Itu lagi. Ya Aba Bapa, ini aku. Udah 81. Udah 81. Tambah lagi ya Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Tambah kasih genap 100. Itu kemarin gerbang kasih naik 1000. Di sini langsung subscribe langsung hari 1000. Yes. Nggak Mantap. percaya ya. Yes. Nanti besok malam saya kasih tunjuk lagi. Saya lupa tadi. Iya. Tolong ya subscriber ya teman-teman ya. Subscriber, di-subscribe, like, komen, nyalain lonceng. Karena kita akan mengumumkan, tidak tahu kita kapan akan mengumumkan mulai pendaftaran. Dari sekarang sudah banyak sih. Saya daftar dong sekarang, uang belum dibuka. Belum dibuka, pendaftarannya belum dibuka. Ini akan diadakan tanggal 28 dan tanggal 2 Maret. Tanggal 28 untuk bernyanyi lagu rohani dan lagu Anakku Naburju. Tanggal 2 disitulah finalnya. Disitulah nilainya, lucu-lucuannya. Buatlah orang banyak bisa tertawa, namanya juga sukacita ya. Tetapi sopan, harus sopan. Jangan tidak sopan langsung diskualifikasi. Jadi yang menang, yang kalah pasti dapat hadiah. Wow. Pak Ciler punya, ini lucu-lucu sampai Pak Ciler punya judul. Ntar, ini. Pak Ciler. Pak Ciler gambarnya lucu-lucu. Apa ini? Itu laptop apa kan namanya? Oh, laptop. Luar biasa. Kasih gambarnya ini baru kasih keluar kadal. Siapa namanya itu? Nih. Astaga. Ini Pak Ari Tonang ini. Ari Tonang Enggak, dia sempat avatarnya yang ini, Pak, avatarnya. Kalau Ari Tonang jadi begitu, kayaknya Ari Tonang sudah minum apa? Jangan sampai Pak Ari Tonang ini. Iya, soalnya ini Pak Ari Tonang kan ganteng daripada avatarnya ini. Seperti ini, makanya kita kaget. Oh, Ari Tonang kalau sudah pakai begini kayaknya bukan, judulnya pendeta palsu. Walah. Ini kayaknya.
Ini alkohol, Pak. Iya, baca aja alkohol tuh. Pipis 80%. pipis otak. Tralala deh. Tralala. Yang suka minum ini. Waduh. Si Dani. Aditya. Aditya. Bisa beda-beda ya wajahnya. Aditya itu orang ganteng kok. Aditya. Oke. Anu. Salam. Tahu. Dia jadi satpamnya Pak Bom kayaknya. Anu. Alidara juga Gentor. Gentor itu tidur. Oh, luar biasa. Lega saya hari ini Pak Bom. Saya menceritakan kesaksian saya. Luar biasa. Ya, anak-anak Tuhan ada yang mau bertanya di channelnya Pak Bom, silakan di live chat ya. Tanya firman Tuhan silakan di live chat. Hari ini hari Valentine jadi. Gak apa-apa, Pak Iya. Bom layani ya. Iya, hari Valentine. Happy Valentine semuanya. Happy Valentine. Happy Valentine. BCL. Saya nggak mau bicara. Manuel. Anak Soalnya nggak ada yang Bapak. kasih hadiah. Anu. Nggak ada yang kasih hadiah saya. Nggak ada. Ya. Dia banyak. Mimpi Bapak nggak ada yang kasih hadiah saya juga. Kalau Valentine. Ada satu, Ibu Grace. Oh, Ibu Grace. Oh, Happy Valentine. Ada telepon tadi. Dan Pak Bom selamat Happy Valentine ya. Kalau kita di sini langsung, Pak. Kasih WA saja, nggak apa-apa. Terus ada Kakak Nona, Ibu Lenda. Haleluya. Puji Tuhan. Anak Batak. Kenapa selalu pakai ulos Batak begitu? Karena anak Batak, nantulah. Oh iya ya. Jadi kalau anak Tuhan pakai Tuhan gitu ya. Enggak, aku menutupi apa aja biar jangan dikenal orang. Nggak apa-apa lah, kita anak Tuhan kok. Yang kita kasih kan kebenaran, bukan bohong. Iya. Udah panjang rambutmu ya? Udah. Ya tuh kelihatan. Malam mau pangkas tidak jadi. Iya, dibuka aja bagus. Kalau dilihat sih gantengnya anak Batak ini. Banyak yang bilang gitu sih, Nantulang. Oh, langsung GR. Aduh, langsung GR. Terutama yang sudah tua-tua. Iya. Ini anak Batak ini menyindir saya ya? Enggak. Katanya yang tua-tua saya sudah punya cucu loh. Iya, mamaku juga bilang aku ganteng Nantulang. Oh iya. Mamaku kan udah tua juga. Iya. Dayak Kumbo. Ada tamu, Pak. Shalom, Dayak Kumbo. Batuk dia. Pak Bom, saya izin Pak Shalom, Bom, Bu. karena besok saya Shalom ada semuanya. pelayanan Pak Bom. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mohon maaf Pak Shalom, Bom Pak ya. Emmanuel. Selamat Ya, melayani. saya Tuhan undur Yesus diri memberkati. dulu karena Saya tunggu WA-nya, harus ada ini ya, doa Pak dulu Immanuel. sampai besok, Pak, ya. Pak Immanuel, saya tunggu WA-nya. Ya, Pak Bom. Mau dikasih laporan. Ya Pak Bom, siap. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Pak. Shalom. Ya, shalom, makasih semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Salam GPU. Shalom.
Dayak Kumba. Iya, Bu. Salam. Halo. Salam, Bu. Halo. Salam. Salam. Siapa Halo. itu ya? Salam. Ya, Halo. shalom Pak, silakan. Saya dengar dulu Silakan, Pak silakan. Bombom. Saya Nah. baru masuk ini. Saya baru pertama kali masuk ini, saya dengar dulu. Jadi ya, enak. Hebat ini anunya. Apa nama channelnya hebat dari sore sampai pagi. Luar biasa. Shalom, selamat pagi Pak Kis, Nederland. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kis. Selamat pagi Pak Bombom. Kabar? Kabar baik. Baik ya. Masak babi di sana berapa macam daging babi Pak dimasak? Oh, banyak ya. Leker-leker ya. Pak, Bapak tahu nggak hobi saya apa Pak? Pak Kis, hobi saya. Apa coba kasih tahu? Sate babi. Makan babi. Oh ya. Makan babi. Kok kita sama, Pak? Kemarin ini saya ngobrol sama itu Bro Rene ya, yang dari Helmond. Apa dia bilang Pak Kis? Iya, hanya salam kenal ya. Senang dia juga ikut dengar waktu saya di channel Pak Bombom. Nah, ya. Senang bisa ada kenal lagi bisa punya teman lagi ya Pak Bombom. Ya. Kalau Meda udah bisa ngomong belum Meda Rom? Edawina silakan. ini Apa dari lagi yang tadi bersampaikan? saya kresek-kresek. Makanya Udah bagus, dah, udah bagus, udah. Kresek-kresek. Udah bagus, udah bagus. Kayak ada air. Mana suaranya? Mana Saya lagi suruh suara anak saya pergi cari pisang goreng pagi-pagi. pisang goreng. Dari cemilan pisang goreng pagi-pagi. Aduh, mantap sekali tuh pisang goreng tuh Pak Bobom. Aduh, nanti sebentar saya kasih tunjuk ya. Di Amerika kan susah pisang goreng ya. Di Belanda apalagi. Aduh, susah. Yang apa? Yang goreng pisang. Susah. Pakai pisang goreng di sana di Belanda pisang raja ada nggak? Ada ya? Di sini pisang gorengnya pisangnya pisang apa ya pisang tanduk yang besar-besar, tanduk panjang gitu ya, tanduk ya. Pisang nangka. Pisang susu. Pisang raja serai. Ada pisang plantain. Hah? Plantain. Kayak pisang yang gede itu. Oh, pisang tanduk, pisang tanduk. Iya, pisang. Karena pisang yang biasanya kalau digoreng itu bias sekali ya. Banyak, iya. Kalau pisang tanduk memang awet, biar juga mateng dia tetap keras dia. Ini ya. Iya. Ini ya. Yes, benar. Iya Pak. Ini tapi kok satu tandan satu sisir kok bisa banyak begitu ya? Biasanya satu sisir itu paling ada berapa biji? Nah iya ini benar.
Luar biasa, Pak Bom punya semua. Punya kebun ya, Pak? Kalau di Belanda pisang begini digorengnya bagaimana, Pak? Pak Kis? Saya nggak ngedengar suara ya. Hah? Nggak ngedengar suara? Wah, urusan aneh nih, Pak Bom ini urusan aneh. Ada suara. Ada. Kita nggak dengar, tapi beliau nggak dengar. Pak Bom lagi ambil pisangnya. Suruh anak-anak pergi ambil pisang. Wah. Ada dari Belanda nonton Pak Bom tadi menyanyi, nangis dia dari Belanda. Tanya judul lagunya apa, nanti saya kirim. Aku mengasihi engkau. Ya. Aku mengasihi engkau. Oke, Ibu Roma Simon, ada lagi mau sampaikan sama Pak Bom? Ayolah, tanya apalah, jangan tanya duniawi. Kalau tanya Alkitab, bolehlah. Tanya apa? Mungkin apa? Bagaimana caranya? Apa bagaimana gitu? Kalau kita berbuat dosa gimana? Besok apa topiknya, Pak? Judulnya? Besok ntar malam. Sebenarnya saya mau bawa masalah Kristen, pengikut Kristen atau Kristus, atau ntar malam saya mau bawa banyak ya. Makanya saya masih pilih ini. Oh, luar biasa Bapak. Iya. Tuhan menyertai Bapak. Oh, edak Rom. Ntar malam saya bikin judul berdosa untuk itu ditebus. Atau saya bikin judul dosa harus ditebus. Kalau tidak ditebus ya curang. Pakis kemana? Oh. Dengan sekaligus dengan cara penebusan dosanya ya Pak? Iya, cara semua saya jelaskannya. Saya harus jelaskan ulang. Karena banyak orang yang kepingin saya khotbah ini. Malam nanti saya bawa, pernah saya bikin judul, semua manusia itu berdosa. Iya. Tapi nanti saya bikin judul, ulang ya, nanti saya bikin judul ulang, berdosa untuk itu ditebus. Nanti saya bikin judulnya itu aja. Iya. Karena dosa, kan judul pertama kan saya bikin semua manusia berdosa. Iya. Judulnya, kalau begitu saya bikin judul lagi. Mungkin ayatnya nggak banyak ya, sekitar mungkin pasal-pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sampai segitu namanya ayatnya tidak banyak, Pak. Haleluya. Nggak banyak.
30 sekian. Luar biasa Pak Bombom. Wow, bisa dapat aja ayatnya. Luar biasa. Salam Pak Bombom. Salam. 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 Silakan Pak. Salam Pak, bisa dengar? Bisa. Pak. Bisa dengar Pak? Dengar. Dengar. Baik. Oke. Pak Bombom, tolong dijelaskan Pak Bombom, yaitu Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 20 itu. Saya siapa tahu pandangannya beda. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 Pak, coba. Mengenai apa? Tentang Melkisedek Pak. Kejadian 4. Ya. Ya, kenapa Melkisedek? Tanya aja, kenapa Melkisedek? Ya, coba Bapak jelaskan Pak, saya. Apakah itu hanya gambaran atau bagaimana itu? Tentang imam Pak, imam. Imam Raja Salem itu. Maksudnya Melkisedek kenapa? Kejadian 14 ayat? Ya. Yang saya tanya ayat itu maksudnya apa gitu loh, pengertiannya. 14 ayat? Ayat 18 sampai 20. Nah, pertanyaannya apa? Nah, saya minta Pak Bombom menjelaskan ayat itu. Makna ayat itu apa sebenarnya? Menurut Bapak apa? Ayat ini kenapa? Apakah Melkisedek di situ? Ya, menurut saya kan awam ya. Menurut saya itu mungkin gambaran tentang Raja Salem itu ya tentang Kristus itu. Gambaran tentang Kristus. Apa benar Pak ya? Benar. Bapak mau penjelasannya di mana? Oh iya. Bapak mau penjelasannya ayat 18 sampai 20 Pak. Oh iya, coba. Di mana ya? Maksudnya Bapak mau alat penjelasannya? Iya. Oke. Mana? Yang Melkisedek itu imam selama-lamanya itu Iya, siapa? Pak. Yang tidak punya kesudahan. Melkisedek yang tidak punya Yaitu kesudahan. tentang Kristus. Oke. Terus ya. Silakan Pak, baca ayat ini Pak. Iya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beli pisang goreng dulu ya? Pisang raja. Oke. Iya. Di sini yang penjelasannya Pak. Sebagai perintis ya bagi kita dulu ya. Bentar ya. Iya Pak. Jadi Melkisedek dulu. Ya, silakan Pak. Ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama. Oh ya. Di apa ini? Okay. Di apa ini penjelasannya Pak? Di Ibrani, kitab Ibrani. Oh iya. Berarti ini nubuat itu Pak ya? Nubuat tentang Kristus ya? Nubuat tentang Kristus berarti. Gambaran atau nubuat ya? Nah, ya gambaran ya untuk bukan gambaran bukan nubuatan. Gambaran itu bukan nubuatan Pak. Ya, memang di Kristus ya Tuhan datang. Melkisedek itu Tuhan. Dia Tuhan Yesus. Jadi dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat memang gambaran Kristus ya. Jadi gitu. Jadi nggak ada yang bisa lebih besar daripada Abraham. Ya paling Tuhan. Kalau ya, karena Melkisedek itu sangat dicerita sedikit sekali ya. Ya. Betul Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya nanti di Ibrani 7 ayat 17 juga ya. Ya Pak. Siap. Baca di Ibrani 7 aja, semua dijelaskan di situ. Ibrani 7 ayat 17. Ya, ayat mulai dari ayat 1 sampai selanjutnya, baca aja di situ. Oh iya. Mulai dari Ibrani 5 lah. Ibrani 5, ya, baca Ibrani 6. Ya,
Nanti saya baca, Pak. Bapak. Nanti. Ya udah baca aja. Ya. Kita Melkisedek. Semua ada. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Mungkin Pak Kes, silakan. Monitor aja, Pak Bombom. Monitor aja. Sama saya minta didoain Pak Bombom supaya kesehatan saya selalu baik. Bapak boleh nama asli nanti nama depan aja. WA ke Pak Bombom kah? Nama saya ya Case Cornelis Pak Bombom, nama asli. Ya, saya satu-satunya orang Indonesia yang punya nama Belanda, Case Cornelis ya, tapi appear Indonesia. Amin, amin. Yang Bapak rasakan apa, Pak? Enggak ya, santai. Saya sampai saat sekarang ini saya memang diberkati Tuhan. Saya sehat selalu ya. Saya ingin ya nggak ada yang lebih berharga daripada kesehatan saya. Saya ingin seperti ini terus. Tuhan kasih karunia yang besar sekali dengan memelihara kesehatan saya. Saya kena corona kemarin ini ke Omikron hanya 3-4 hari itu. Saya ingin ya Pak Bombom juga ikut mendoakan saya gitu, Pak Bombom ya. Pak Bombom itu master dalam Alkitab ya, bisa cepat cari di firman Tuhan, bisa kasih jawaban. Kadang ada saya pertanyaan atau kadang suka terjawab dengan khotbah Pak Bombom. Kadang Tuhan suka berbicara dengan tidak secara langsung. Kayak dulu saya pernah marah sama ibu saya datang ke satu lapangan, tiba-tiba ada orang gila ngomong begitu saja langsung kena ke saya gitu. Tuhan bisa berbicara kepada siapa aja. Dan dari channel Pak Bombom ini saya suka merasakan kalau Tuhan juga berbicara kepada saya secara tidak langsung gitu ya. Biarpun saya nonton kebanyakan dari 100%, 70% saya dengar lihat channel Pak Bombom tuh telat gitu. Kadang sudah baru kali ini online langsung live. Tapi dari 100%, 90% tuh saya lihat hanya ulangan gitu. Cuman karena saya pakai premium YouTube, jadi saya bisa nonstop dengar dari saya pulang kerja, mandi, ya berdoa sebelum saya tidur. Saya dengar saya lihat dengar, kebanyakan dengar ya, ngelihat enggak YouTube Pak Bombom sampai pagi gitu. Karena saya nggak ada lagi yang saya bilang kehidupan saya kayak zombie gitu. Saya kerja, saya mungkin Tuhan juga Tuhan juga mengerti gitu dengan kehidupan saya, dengan pekerjaan saya. Cuman tetap saya cari, saya ingin dengar firman Tuhan gitu. Saya rindu, saya haus. Cuman situasi saya nggak bisa ke gereja saat ini kecuali hari libur. Kadang hari libur saya Rabu, Kamis gitu, saya nggak bisa ke gereja lagi. Jalan satu-satunya saya melampiaskan kehausan saya ya dengan YouTube. Saya dengar, saya dengar, saya dengar. Kalau bisa saya mendengar, saya saya menjalani dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi yang baik aja, biarpun sekali susah. Saya berusaha dalam pekerjaan saya juga, saya menjadi pelayan. Ya, maksudnya biarpun saya kepala masak bisa dibilang, tapi saya juga melayani orang-orang di bawah saya gitu. Saya nggak pernah berkelakuan seperti halnya seorang bos.
Tapi saya down to earth gitu, helping working together and help each other. Jadi banyak ngomong lah. Salam. Ya. Baru bangun, Anu. Baru bangun, aduh. Satam, nggak sholat. Udah, barusan udah. Kau bilang Nandar, kau bilang 5 waktu kau sholat, tertidurnya kau. Iya. Kau bilang Ya, kau kan, sholat. Juga tidur kau. Dijamak kan, bisa dijamak kalau kehilap gitu. Istrimu yang jama. Kau bilang kau Islam yang taat, kau bilang kau. Tapi ketidurannya kau. Dari tadi ku bangun kau. Ada Batak, tiduran, aduh. Tengah 5 tadi ku bangun kau. Iya justru itu. Anak Batak, saya kemarin tadi ini baca-baca Bible, tapi pada marah ya, kenapa ya? Padahal itu sesuai itunya, sesuai percis gitu. Enggak ada yang marah, enggak ada yang marah. Nandar tanya enggak ada yang marah. Tidak itu marah-marah banget tuh. Saya jadi males. Karena kau itu aja yang kau tanya, Nandar. Jadi bosan. Enggak bosan gini. Ada mau baca lagi nggak? Mau dibacakan lagi nggak? Itu aja udah sering kau tanya, udah sering. Contohnya gini, Nandar, anak TK kita ajari enggak sepayah itu gitu loh, Nandar. Tapi kau bilang kau pengacara. Kau itu aja kau tanya dari dulu itu. Kenapa kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu aja. Kalau enggak Triteos. Itu aja senjatamu. Udah berapa tahun kau buka YouTube? Masih baru pertama di channel Pak Saiful Ibrahim. Udah itu kau. Sampai tadi malam itu juga kau tanya. Enggak malah menjawab, Nandar. Gitu. Jadi itu gini, aja. memang Parakletos. Mulai dari zaman udah 4 tahun kau bikin channel, itu aja pertanyaan. 4 tahun. Emang gini. Gimana mau menjawab? Iya. Jadi gini. Emang jadi ganjalannya. Bikinlah dulu bikin. Emang ganjalannya di sana sih. Gini aja lah Nandar. Gini aja Nandar. Kau tanya lah sekali lagi sekarang, tapi besok kalau kau tanya itu nggak tahu lagi aku ya. Udahlah, tanya lah sekali lagi, tanya enggak apa-apa. Oke, jawab, gini. tanya lah. Oke, jawab ya gini. Oke, gini, Batak. Iya. Tapi kalau udah besok jangan kau tanya lagi ya. Iya. Janji dulu kau besok jangan kau tanya lagi. Iya. Oke, ya. Karena udah 4 tahun itu kau tanya. Iya, bukan parakletos lagi. Gini anak Batak, saya kan ini mencoba memahami itu, belajar gitu. Ya bukan buat maksud apa-apa, saya nggak pernah menghujat apa enggak. Cuman kalau saya bilang lah pada marah, saya heran kenapa? Padahal saya nggak rubah apa-apa. Nah itu kan, entah apa yang kau sampaikan nggak tahu aku. Apa yang mau kau tanya? Parakletos atau Triteos? Bukan. Coba tanyalah. Anak Batak, saya nanya sebenarnya gini ya, saya juga nanya Tuhan kamu siapa, itu ada maksudnya. Saya ingin tahu ini teh. Iya, udah itu kau tanya dari dulu, tapi tanya lah sekali lagi, nggak usah belok-belok. Trinitarian atau apa satu lagi Yohanes gitu, kelihatan Pak. Vegetarian nggak ada, yang ada Unitarian. Iya Unitarian, Trinitarian atau Yohanes. Tadi kau bilang vegetarian. Vegetarian itu Buddha, enggak makan sayur. Mananya? Aduh, Buddha itu. Kami Kristen. Buddha. Vegetarian, Unitarian, tarian. Mana? Kalau vegetarian itu Buddha, itu biksu. Tari-tarian ada membaca di buku. Ada iklannya tuh di Pak Bom tuh, ada iklannya tuh tari-tarian tuh. Kayak mana Kak? Aduh. Kalau Unitarian ada bidat itu, bidat Kristen, Unitarian. Anu. Ya. Anu. Coba kau tanya Pak Bom, Tuhanmu siapa? Coba. Gini Pak Bom. Tanya aja, tadi. Iya gitu. Kalau indikatornya gini, kalau ditanyakan
Oh, cocok. Pak Bombom, Tanya Tuhan tadi. kamu siapa? Pak Bombom, Tuhanmu siapa? Pak Bombom, Tuhan kamu siapa? Nah ini baca udah, sendiri baca ya. Jangan belit, jangan berbelit. Yang warna 17 itu, 17 warna merah itu. Ayo, baca. Baca. Baca Bom, anu. ini tuh salah terjemahan. Pak Bom, ini salah terjemahan ini teh. Baca. Udah baca. Salah terjemahan yang gimana sih si Anu? Saya pernah lihat aslinya. Saya pernah lihat bukan Tuhan, itu Tuhan. Bom. Aduh. Aduh, baca. Ayo baca. Pak Bom. Baca. Kalau Allah itu Yesus bukan. Ya udah itu baca dulu. Pak Bombom. Baca tuh ah. Pak Bombom, sekarang tanya lagi ke si Anu, Tuhan kamu siapa? Ya, bentar. Saya dulu, jawab dulu. Anu, baca. Ya. Jangan saya. Kan Anu tanya sama Pak Bom. Saya baca ya. Baca ya. Baca ini ya. Baca. Nah, baca. Baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu bahasa aslinya Tuhan, Bu. Dan ini baca ya. Salah terjemahan ini mah. Ini aslinya. Ini aslinya. Kurios, bukan teos. Ya sudah nggak apa-apa. Ya udah, terus salahnya kau mau baca terjemahan ya. bagaimana? Baca. Itu sambung ya. Gini Nandar. Sambung. Nandar, kau dengar dulu. Dan meminta sebentar. kepada Allah Tuhan pada Allah. Gini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Ayo, tidak ada koma. Allah baru Tuhan. Cocok nggak? Harus Allah baru Tuhan. Pak Bom itu teh, Pak. Beda Bapak Yesus karena. Aduh, baca yuk. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terus? Yaitu Bapa yang mulia. Itu menunjukkan Tuhannya Yesus itu Bapa yang mulia. Iya, memberikan roh dan wahyu dengan benar. Sambung. Oh, Pak Bom. Enggak bisa sambung. Yang pertama di sini ada kesalahan terjemahan. Gimana salah terjemahan sembarangan? Itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, Pak Bom. Pak Bombom, sorry, si Anu tuh kabayan, jadi nggak usah terlalu diituin. Kalau saya lihat dari omongannya kabayan. Makanya aku bilang Nandar, dengar dulu Nandar. Dari kabayan, udah berapa tahun ku bilang sama kau Nandar. Kritik teks itu bukan sembarangan Nandar. Bukan sembarangan kritik teks itu Nandar. Harus kau tahu juga itu adikku. Kau bilang kan kau pengacara. Iya, anak Batak. Nah. Gini. Atau ku jelaskanlah sekali lagi ya Nandar ya. Kau jelaskanlah sekali lagi ya, biar ku jelaskan ya sekali lagi ya. Nandar ya. Mau kau mendengar? Mau enggak kau mendengar biar ku jelaskan sekali lagi? Ya. Nah, kau dengar ya. Bisa kau dengarkan, tapi jangan kau tanya ya teos itu ya. Entar lo. Nandar, Anu, kau mau lihat bahasa Inggrisnya enggak? King James. Itu mah terjemahan sama. Udahlah. Nanti bisa bahasa kasih Yunani. Original teksnya Pak Bom mana? Udah, kau baca ini. Anak Batak baca silakan. Bisa kelihatan ya? Oke. Bisa lihat kah? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus tuh, itu Tuhan kita, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Bahasa Inggris ini baca. Bahasa Inggris. Ayo. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Lord itu apa? Lord itu apa? Lord Tuhan, Pak Bom. Bukan Tuhan. El besar ini nih, El besar. Iya, bahasa Inggrisnya mau besar, kecil, Lord. Gelar yang diberikan untuk orang yang dimuliakan itu Lord. Ini sambung Anu, sambung. Ini teh. Sambung. Udah terjawab.
Abang bahasa Inggrisnya tuh Lord kan, bukan God ya. Abang benar. Benar saya, Pak Bom, benar saya. Nah, maka itu kalau nggak bisa ngerti bahasa Inggris benar, ya jangan suka kasih itu komentar. Lord. Gini, God, Lord bahasa Tuhan atau Tuan? Tuan loh. Jelas Enggak. Tuan bukan maka itu kalau nggak bisa bahasa Inggris benar itu atau aja bahasa itu benar, Lord. jangan ngomong. Itu ya. Lord. Gini aja. Anak Batak udah itu udah clear lah, udah clear udah. Anak Batak saya mau nanya pertanyaannya semalam ya. Mau nanya pertanyaan semalam. Gini, Anak Batak. Saya lihat perintah-perintah dan ajaran Yesus itu sama dengan perintah ajaran Muslim, sama saya pahami gitu lah ya. Lain ini Ya sebentar, ini udah Kabayan kalau ya. ngomong suka seenaknya ini nggak benar ini omongannya si Kabayan. Benar, ya, tetapi saya lihat orang sebentar, iya, oke, sebentar. Cuman orang Kristen Kalau itu beda. Sebentar. Sementara orang Kristen itu beda dengan apa-apa yang terus dalam Bible. Itu kan doktrin. Antara doktrin dengan Bible. Sebentar, antara doktrin dengan ada yang terus dalam Bible, tujuan mana yang diikuti. Kalau mengikuti kata Yesus dalam Bible, sama dengan orang Muslim. Nggak sama dengan Yesus, Muslim lain. Muslim lain. Mau dengar perintah Yesus nggak? Yesus perintah perjamuan. Kamu ikut perjamuan nggak? Pak Jo, perjamuan juga kita suka, Pak Bom. Kita undang tetangga, makan-makan, bersyukur gitu. Enggak lah. Ini ajaran Yesus nih. Saya mau ngomong satu kali anak aja. Batak mana ya anak Batak? Tidur ya anak Batak ya? Saya mau ngomong. Silakan. Di Eropa untuk Muslim hanya babi yang haram. Yang lainnya semua halal. Gini, itu Pak dari Kes. Pak siapa, Pak? Ya. Bom, Pak siapa ini? Pak Bom? Nama saya Kes. Pak Kes, gini. Ya. Gini, tadi kan Bapak ngomong masalah haram-haraman. Ya. Antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus beda, Pak. Itu masalahnya. Nah, jangan diputer-puterin ajaran. Bukan puter, saya akan buktikan. Banyak yang sebentar. Ya, enggak. Islam di Bangku sama. Islam Yaman, ajaran Islam Saudi. Nggak ada. Sama. Karena kamu tinggal hanya di Indonesia dan kamu tahu Arabnya Arab Saudi, kamu nggak pernah ke Saudi, kamu tidak berbahasa Arab. Ya. Kamu nggak pernah keluar dari Indonesia. Kamu nggak pernah keluar dari Indonesia. Kamu nggak berbahasa Arab. Kamu nggak tahu. Iya sebentar. Kita ngomong reality ya, jangan ngomong dari apa tafsir semua orang. Bukan, dari ini satu bukan tafsir. Bismillah aja saya bisa kasih pengertian beberapa seribu tafsir. Iya, oke. Kita ngomong reality ya. Iya, oke. Boleh saya bicara? Boleh. Of course. Ini kau lakukan ini tidak Nih kau lakukan itu Coba kau baca yang warna biru tuh. Itu perintah Yesus tuh. Ada kata perintah lalu itu. ia mengambil roti, mengucap syukur. Iya sama, harus syukur, Pak Bom, bersyukur kita. Ya sudah coba baca terus. Sama, ini mah memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Pak Bom, ini kalau masa tubuhku dipecah-pecah, kasihan Yesus dipotong-potong Pak Bom, balik lagi ke yang biru. Terus. Iya biru semua nih, kasih biru semua ya. Ini warna kuning lagi baca. Ayo baca. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang Tuhan bagi. Aduh, Pak Bom ini ngeri saya dengarnya. Pak Bom, pertama ini tubuh Yesus dipecah-pecah. Kamu perjamuan kudus enggak? Pak Bom, itu teh ini, Pak Bom, apa namanya itu? Bukan arti sebenarnya itu teh. Masa tubuh Yesus dipotong-potong? Kasihan, Pak Bom atuh buka lagi ayatnya barusan. Pak Bom. Aduh, ngeri saya lihat ada darah macam Pak Bom. Itu mah metafor. Perjamuan enggak? Iya, perjamuan biasa kita perjamuan. Nggak bisa. Nih, saya tanya. Ayo. Pak Bom buka lagi ayat barusan. Yohanes itu siapa? Orang Arab atau orang Galilea? Petrus siapa? Petrus. Tah itu Pak Bom, saya pengen tanya ke Pak Bom itu gini. Yohanes, Markus. Masa saya lebih percaya orang Arab? Masa saya lebih percaya orang Arab daripada Paulus yang orang
orang Israel dari suku Benjamin. Masa saya percaya orang Arab? Paulus itu saudaranya itu orang Roma, Pak Bob ternyata. Paulus orang Roma. Bukan. Itu antek-anteknya kerajaan Roma. Daripada antek-antek anak onta, mabok lu. Jadi gini Pak Bob. Tanya. Gini Pak Bob, saya tanya. Masalah haram tadi ya. Saya lihat kalau ajaran Yesus sama dengan ajaran Muslim. Cuman mana ajaran Yesus Paulus larang beda. makan haram-haraman? Mana Yesus larang? Mana ayatnya? Buka Pak Bob, contoh ya pertentangan antara ajaran Yesus dan Paulus ya. Coba Pak Bob buka Imamat 11 ayat 7. Katanya Imamat Yesus sudah lahir belum? Buka Pak Bob. Imamat Yesus sudah lahir belum? Ya nggak tahu. Oke. Sekarang kau bilang Yesus itu firman toh? Oke, setuju. Sekarang kau baca. Saya kasih kau dulu kitab keluaran. Nih, kau jangan main-main Pak Bob ya. Oke, saya kasih kau ayat tadi. Udah sabar. Sabar. Pak Bob minta maaf ya. Nih kau baca yang warna kuning nih. Warna kuning baca nih. Ayo. Bob ke atas ya Bob. Kamu ke atas lagi. Nah ini dulu. Dikit ke atas biar satu. Sudah baca nih. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Benar Pak Bob, jangan berbohong. Pertanyaan saya, kau bersahadat, kau lihat nabimu di dalam gua kapan? Kau udah lihat gak? Itu salahnya di sana. Aku bersaksi. Bukan masalah. Kau bohong. Kau bohong. Abang itu suka berasumsi kayak gitu. Ayo, kau berbohong. Itu salahnya. Ayo. Kau baca itu ayat 16, baca. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kau bersusah kan? Kau tipu kan? Sejak kapan kau lihat? Apa? Ayo. Bapak Bom. Ada apa urusannya dengan Nabi Muhammad dan beberapa orang udah mati? Gimana? Loh, kan Tuhan bilang firman kata kau ikut Yesus. Ini firmannya Yesus. Iya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa? Iya, memang benar. Jangan berbohong. Iya, kenapa? Iya, tapi kau kan bilang saya bersaksi. Iya, saya bersaksi. Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Benar itu apa masalahnya? Kapan kau lihat? Emang perlu dilihat? Nggak perlu dilihat. Tapi ajarannya Nabi Muhammad. Makan pisang raja dulu nih. Ini pisang raja. Salah Bom. Pantesan memahami ayat kitab jadi pada beda kayak gini Saya bersaksi Pak Bom. Gini, contoh. Saya bersaksi Pak Bom orang Manokwari. Masa saya berdosa karena Pak Bom nggak kelihatan di YouTube? Nggak gitu Pak Bom. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Pantesan. Bukan Ustadz Pak Bima Pak. Pak Ustadz Nandar saya tanya boleh enggak? Iya, boleh. Cuman saya bukan Ustadz Pak. Saya nggak ada ilmunya. Cuman pengen tahu aja. Daripada evangelis yang lebih baik Ustadz lah. Bukan, Nandar memurid saya Pak tuh. Nah, begini Nandar, saya tanya ya. Kalau dalam ajaran Islam itu Al-Quran itu firman Allah enggak? Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan. Sama Yesus sama Allah ya. Nabi Allah, ya. sama Yesus sama Moses, Yesus. Lain Muhammad lain. Sebentar. Yesus. Ya udah silakan aja pemahaman. Oke. Lain. Iya, firman Allah ya. Jadi saya mau tanya, Sahih Muslim 3950. Saya potong udah. Wahyu di Gua Hiro ya. Seperti bunyi lonceng bergemincing. Sebentar, menjelaskan. Lonceng adalah sebentar. Nah, kira-kira yang dengar itu Allah apa? Saya jelaskan nggak? Gini, saya jelaskan ini pemahaman dulu. Nah gini, kalau pemahamannya udah salah, kesana juga salah. Ketuhanannya udah salah, kesana pasti salah. Contoh, barusan disebutkan apa Pak? Hadis gitu. Hadis buatan manusia. Saya juga bisa hadisnya buat nih. Itu Sili Dara suka buat hadis tuh. Itu. Jadi itu tulisan manusia. Hadis itu tulisan manusia bisa salah. Iya ada yang benar, ada yang salah, ada palsu, ada yang benar itu macam-macam gitu. Hadis buatan manusia, udah manusia terjemahan lagi kayak Bible. Gitu.
Anu, Itu Pak, ada orang Al-Hijr gila ayat muncul lah. 16. Anu, Bang orang gila. anu, Lutung. Tadi Nggak bisa malam kamu jawab dia. kabur. Iya, gitu. Ya, tadi malam kan Pak Bom, kabur. saya Anu, banget Lutung. nggak mau terpancing, Pak Bom. Coba Ini orang Al-Hijr, ini udah buat Al-Quran Al-Hijr palsu, ayat udah 16. merubah ayat Quran, udah pidana, Pak Pak Bom. Bom, Dia di udah share merubah screen, Al-Quran, Pak Pak Bom. Bom. Di share Pak screen, Bom, Pak. Pak Bom. Di share screen, Pak. Orang gila Tidak udah ada, datang, belum ada. orang gila, Sebentar. baru datang, baru bangun Ini dari kubur orang gila, Ini orang gila, mulutnya mesti di orang gila, orang bacotnya gila mesti baru datang diinjak dari lagi kubur. nih. Bacotnya harus Bacotnya ditusuk mesti ini. diinjak lagi nih. Pak Bom, ini orang gila baru manusia bangun mesti dari diinjak tidur. lagi. Bacotnya. Nah, Pak Bom orang gila bacotnya bangun dari tadi tidur. malam udah lari. Aduh. Pak Bom, Pak Bom. apa Pak Bro Bom. Rene itu apa online tuh mau masuk kali Bro Rene. Pak Bom, dari siapa yang Helmond. diskusi ini orang gila mah jangan ditanggapi lah. Nih, Jadi Pak buat Bom. musuh. Share screen, Orang Pak. gila. Coba Orang share gila, screen. Pak Bom. Orang gila mah jangan ditanggapi ya. Ini yang ngomong siapa nih? Di dalam ini Al-Qur'anmu isi firman siapa? Coba. Seruling setan, Anu, Pak. baca. Nah, Pak Bom, ini nih. Baca. Ini pidana, Baca. pidana Pak Bom ini. Pak Bom, ini dia Baca. merubah-rubah ayat Al-Qur'an dan Baca, menghina Nabi, Pak Bom. Pak Bom, congormu ini baca. Ini akan siapa yang saya ngomong? rekam, ini. Ini Awas, siapa ini saya yang sebarkan. ngomong? Akan Ini saya siapa sebarkan yang ini, awas. ngomong? Dia Ini merubah siapa yang Al-Quran, Pak ngomong? Bom. Menghina Nabi Ini siapa Muhammad yang akan ngomong? disebarkan. Akan saya Ini sebarkan siapa nih. yang Saya rekam ngomong? dulu. Woi, Sebentar saya Lutung. rekam dulu ya. Rekam dulu saya ya. Lutung. Saya Ini rekam siapa dulu yang ya. ngomong? Ini siapa yang ngomong? Al-Qur'anmu isinya isi firman siapa? Lutung. Seruling setan, Pak. Woi, Lutung. Jangan kabur lagi, Lutung. Tadi malam lu kabur, sekarang kabur lagi. Masih ada itu. Kabayan. Biar suruh dia baca. Ini firman siapa ini? Lutung. Palidarannya Al-Quran berapa ya? Dia bilang kita terjemahnya, saya mau buka dulu. Al-Quran berapa nih ya? Al-Hijr. Firman Surah 15. mereka, Pak. Surah 15 ayat 6. Surah 15 ayat 6. Ya. Anda bilang palsu, kita paling bukan kita terjemahkan ya. Pak Bom, ini udah pidana Pak Bom ini. Kalau disebarkan bahaya nih. Lapor, bacotmu lapor. Lapor aja. Ini kan kita kita kan cuma baca. Ini dia Pak Bom. Ini Al-Quran berapa ayat berapa ya? Lutung, lapor. Pak Bom. Lapor. Lidara berani itu ngomong di sini. Lapor. Kalau bacot di sini cuma kalau bacot di begini. Al-Quran berapa? 15, Pak. Oke, 15 ayat. Ayat 6. Ini kita ini terjemahan sendiri dari kementerian ya. Pak Bom, Ya. jangan sampai Pak Bom ke bawah-bawah, Pak Bom. Udah, jangan dengerin Bom bacot nggak dia, begini kok. Lutung. Cuma kasih tunjuk, kamu jelaskan aja. Ini kan kitab kamu. Baca. Kamu cuma bertanya. Baca itu. Nah, ini kan ada ini. Silakan baca anu. Baca, Lutung. Anu. Betul. Kabayan. Nggak mau jawab. Udah ada yang mau jawab. Pagi-pagi lu teriak-teriak di sini lu, dikasih tunjuk lu kabur. Dia bisa nggak ya Pak Rey? Firman baca mereka, Arab? Pak. Ya, Bisa nggak dia baca firman kalimat nggak Arab? bisa. Dia orang itu nggak bisa baca, dia nggak sekolah. Kabayan. Cuma Ini bisanya penerus si ngaco aja KC gitu. ini. Apa? Penerus si KC ini harus makan tai, harus makan tai. Lapor. Harus makan tai. Saya injak mulut lo. Firman mereka itu. Itu Bro Rene ke monitor ya, Bro Rene yang dari Helmond. Oh. Ustadz Nandar, mereka berkata itu, mereka siapa ayo? Anu. Kau bilang penistaan, itu yang terjemahkan siapa? Anu. Anu.
Anu, yang terjemahan siapa? Dia bahasa manusia nggak bisa, bahasa lutung dia bisa. Bahasa apa, Pak? Bahasa lutung. Dia tahu tuh. Tanya aja anu tuh. Lutung apa? Anu, lutung Tanya apa, aja anu? dia. Mana pingsan dia, pertanyaan itu pingsan dia. Dari kemarin udah wafat. Udah, nggak jawab. Dia nggak mau diskusi. Anehnya tuh nggak berbahasa Arab. Orang Muslim di Indonesia nggak berbahasa Arab. Dia bisa berbahasa Arab hanya dari Al-Quran. Coba suruh datang tuh yang bisa baca-baca Al-Quran, suruh datang ke negara Arab, bicara sama orang Arab, kasih tafsiran mereka ke orang Arab, kasih tuh. Jadi biar tahu, ketahuan. Saya tahun 2018 saya ke Saudi, ketemu orang-orang Indonesia di sana. Ketemu sama satu orang pakai baju dia bilang ustadz apa, saya bilang dia ngomongin Islam, saya haji berapa kali ya, karena tinggal di Jeddah ya. Saya bilang kalau kamu pintar tuh, lihat di sekeliling kamu orang Arab, coba kasih tahu tentang Islam ke orang-orang Arab. Sama dengan hukum di Indonesia, dia pintar bahasa hukum Indonesia dengan bahasa Belanda. Coba bicara tentang istilah hukum Indonesia ke orang Belanda. Di sini hukum Indonesia yang pakai bahasa Belanda di Indonesia untuk orang Belanda kayak bahasa sehari-hari orang Belanda. Kayak begitu. Jadi orang Islam di Indonesia kalau mau ngejelasin, mau kasih penafsiran ke orang Arab langsung. Jangan ke orang Indonesia lagi yang nggak ngerti bahasa Arab, yang ngertinya hanya Al-Quran yang diajarin sama Ustadz, terus mendeklar kalau dia tuh tahu segala tentang Islam. Kan kayak begitu. Itu logika yang jelasnya aja untuk saya. Ngebanggain bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau di Eropa orang Yunani, orang Ibrani itu, orang Hebrew itu di pinggir jalan kita bisa panggilin. Kalau ada yang mau online begitu, saya kerja sama orang Yunani, saya kerja sama orang Ibrani. Kalau ada yang mau online bisa ngerti bahasa itu, saya panggil orang yang kerja sama saya, suruh ngomong tuh. Jangan hanya ngerti sepatah kata, dua patah kata, tahu bahasa Arab A, bahasa Arab B, langsung mendeklar dia ngerti tentang agama Islam, tentang bahasa Arab, kan kayak begitu. Orang gilanya udah pergi lagi, Pak. Cuma dilayani orang gila kayak gitu. Lutung nongol lagi. Ayo Lutung ngomong. Coba jawab Lutung. Ayo Lutung. Pak Bom dengan tim, saya mau istirahat. Selamat cari Valentine. Selamat pagi-pagi kawan-kawan, live dulu ya. Sama beraninya Silidara bacot di YouTube aja. Kalau berani, ayo kita ketemu. Bom, hari ini hari Ayo Valentine. ketemu sama saya. Ayo. Anu, ketemu sama saya, Anu. Itu Pak Bom di sini Valentine. Coklatnya udah sampai belum Pak Bom? Saya mengundurkan diri. Selamat istirahat semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Guten Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dah, saya mengundurkan diri. Selamat Valentine. Selamat istirahat. Jago aja lu Anu. Gak usah sok jago di medsos Anu.
Belaga lu. Biarin aja Pak. Lutung itu biasa begitu Pak. Cuman teriak-teriak aja. Tahu lutung yang ya kayak Dayak Kumba tahu tuh kalau di Kalimantan tuh yang ininya besarnya. Lompat-lompat itu. Lompat-lompat Iya. pohon. Yang hitam itu. Tangannya panjang. Ayo, diskusi lain, diskusi lain. Ayo sama Pak Bobo. Ayo. Ya itu mempercayakan yang tidak bisa dipercaya, Pak. Mempercayai kepercayaannya yang tidak dipahami. Pada Kumba nggak potong babi lagi, belum. Ganti ayam Pak, babinya mahal. Oh. Ya, tadi bangun jam 2 saya. Babi di sana kira berapa satu ekor? Mahal Pak, kemarin 75 yang biren Pak. 75 itu per kilo hidup. Itu kalau dijual harga dagingnya 200. Eta lapar penting teh. Mahal memang. 1 kilo berapa Pak babi? Hidupnya 75 Pak. 75 itu kalau ya saya biasa beli 100 kilo atau 80. Tapi kalau itu jual, ya babi betul. Hidup. Ya. Kalau sudah dipotong per kilonya berapa? Dagingnya dikasih harga 200 pasti nombok Pak. Hah? Kalau dagingnya kan dipisah Pak, tulang, daging, kulit semua itu dipisah. Dagingnya saja kalau kita jual harga 200.000 per kilo itu masih nombok. Oh gitu. Iya. Oh. Iya, daging babi di Kalimantan tuh. Aduh. Saya kemarin kan buka warung makan, Pak. Ya? Pak Bom. Saya kemarin buka warung makan waktu jual babi itu. Saya buka sate babi, capcay babi, tongseng babi, kecap loyang babi. Ya. Ya, semuanya jadi tutup. Karena mahal ya, ndak jalan tutup. Ya. Kok membahas serba babi sih? Jangan Ya, bikin saya karena bingung dong. Kalau Di babi sini nggak yang bisa, hidup di sini ditimbang susah hidup-hidup begitu ya? dicari. Yang hidup-hidup timbang begitu 1 kilo berapa? Ya, yang hidup yang biren Pak. Biren itu yang belum dikawinkan itu 75 Pak, 1 kilonya. Wow. Bisa dapat itu, bisa dapat kalau masih hidup bisa dapat. Yang penting mau jualan sate. Saya jual sate kemarin. Satenya murah, 1 porsi 25. Hah? Satenya murah Pak, 1 porsi 25, 5 tusuk. 5 tusuk 25. Terus berapa Ya. potong? Berapa potong satu tasik? Berapa potong? 3 atau 4? 1 tusuk 3 potong Pak, 3 sampai 4. 4 ya. Ya banyak yang menyayangi Pak. Murahnya. Termasuk murah ya? Iya. Murah dong. Iya. Murah di Saya sini kan di 100.000. Jogja Pak. Saya tinggalnya di Jogja Pak. Ali saya. Ini Jadi aja Bapak orang gimana udah sekarang? anu setan, anu ini, anu itu. Bapak sekarang ada di mana sekarang? Anu takut sama babi. Di Jogja Pak Bom. Pak Dayak sekarang ada di mana nih? Ya, di Jogja saya. Di Jogja, Pak. Mahal juga ya? Iya, kita ngambilnya dibelinya di Klaten. Oh, di Klaten. Ya, saya dekat 25.000 Bandara Lama. 5 tusuk. Termasuk rumah, murah Pak.
Iya. 25.000 5 tusuk, isi 3 4 potong, termasuk murah sih. Segede-gede apa, Pak? Segede-gede jempol. Ya, ya, betul. Tuh, termasuk murah. Wah, di mana itu ya? Karena di sini Rumah makan Bali juga harganya banyak di situ serba babi. banyak yang Banget ya. menyayangkan tutup warungnya. Kenapa babi mahal, Pak? Kenapa? Babi mahal itu kan 3-4 tahun yang lalu kan pertama itu kena penyakit, Pak, yang di Bali. Bali habis, kemudian kena yang di Nias. Medan habis di Nias. Baru kena Jawa Tengah. Jadi penyakit, Pak. Stok babinya kurang. Sekarang kurang? Ya. Oh. Dulu berapa per ekor dulu? Saya per kilo, Pak. Saya beli yang 80 sampai 100 kilo. Beli yang biren yang belum dikawinkan. Kalau yang induk murah. Kalau induk cuma 25.000 1 kilo hidup. Oh. Ya, babon namanya itu. Babon. Babon. Jadi kalau babi muda yang baru 6 bulan itu murah ya? Mahal ya? 6 bulan, 7 bulan. Kalau yang muda itu murah, Pak, mahal, Pak. Kalau yang induk atau babon, orang Jawa bilang babon ya, atau yang apa namanya yang jantan itu yang tidak disunat itu namanya teko, itu murah. Kenapa dia lebih murah, Pak? Bau toh, kalau jantan bau nggak disunat. Iya. Kalau yang induk kan alat, Bu. Jadi yang tidak produktif itu dipotong sama orang, dijual. Itu lebih murah. Oh, alot. Ya. Kalau yang teko itu biasanya yang tidak disunat itu dikawinkan, pengaruh ke dagingnya bau pesing kadang-kadang. Oh, pejantan. Ya, betul. Oh. Jadi babi itu macam-macam harganya, tergantung pakannya juga. Kalau yang untuk babi guling, itu besarannya maksimal itu harusnya 35 kilo, itu mahal lagi. Oh. Itu borong belinya. Beli borong gimana, Pak? Per ekor atau berapa ekor? Kalau yang untuk apa namanya babi guling itu yang kecil-kecil, Pak, harusnya itu pakai borong harganya. Mereka taksir 1,5 juta, 2 juta, 3 juta begitu. Berapa kilo? Sekitar 35 kilo atau 25, 30 lah. Murah itu, Pak. Murah itu. Kalau 1,5 juta. Di tempat Ya, di Papua nanti kalau kita mahal. jadikan porsi itu. Ya, betul. Kalau Papua lebih mahal lagi. Seperti itu. Kalau jadikan porsi sudah ringan ya, nggak sampai 35 kilo ya. Ya. Enak, Pak Bom. Daging babinya di sana tuh. Aduh. Kalau babi yang masih kecil itu lomo-lomo orang apa namanya orang Batak bilang lomo-lomo itu yang Batak. Iya. Itu ya, Pak. Baru nyapi itu dipotong itu buat babi panggang seperti bipang, bipang Kalimantan itu pakai. Ya, bipang Kalimantan itu yang lomo-lomo itu pakai itu. Lebih mahal lagi ya, Pak? Yang babi, iya itu 1 juta lebih. Sekarang 1.300.000, 1.400.000 itu. 1 ekor? Ya, 1 ekor. Berapa kilo, Pak? Berapa ya? 12 kilo ya. Mahal amat. Ya. 100.000 sekilo. Itu yang lomo-lomo kan dipotong di belah. Itu dibelah 2, Bu, kemudian nanti dipanggang. Itu namanya bipang itu, babi panggang Kalimantan tuh. Oh, itu yang dikata bipang. Pak Jokowi mau mempromosiin bipang itu luar biasa. Babi kecil-kecil itu, lomo-lomo itu. Iya, lomo-lomo. Dikata lomo-lomo karena belum ada Suara hilang, Bu.
Saya izin dulu ya, Pak Bombom, BCL, Bapak Lidara, Pak Nandar 378, RE Dayakumba. Terima kasih kebersamaannya. Saya sudah senang hari ini dan lebih lega. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hujan di sini, Pak, hujan. Shalom. Hah? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Shalom, sama-sama. Hujan, Pak. Hujan. Apa? Bagaimana, Bu? Kenapa, Bu? Hujan. Bapak, hujan. Yang nanya siapa? Yang nanya hujan siapa? Biarin, Terima kasih tahu doang. Bodo amat. Yang nanya hujan siapa? Bodo amat, Awas ya, Pak Bombom ya. Udah kena saya sekali ya. Ya. Oke, salam Bapak. Terima kasih semua ibu-ibu BCL. Tuhan Yesus Nanti saya berkati. bikin grup ya. Ibu-ibu Carlota ya. Gak ada, Pak. Gak ada. Iya, salam. Oke, selamat pagi. Nandar 378. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Terima kasih. Langsung ke Pak Bombom. Monitor ya Pak Bombom. Nandar berjenis lain, Pak. Kenapa di kekristenan itu tidak boleh berbohong demi agama? Tapi lama itu kok di seberang membolehkan berbohong demi agama nggak apa-apa, malah dapat pahala. Kok beda gitu loh? Alasannya aku mau tahu Pak Bombom. Monggo Pak Bombom. Alasannya? Ada dua. Pertama, biar spesifik nih. Di kekristenan, apapun terjadi kan tidak boleh berbohong demi agama. Bahkan demi Tuhan pun nggak boleh berbohong. Tetapi di seberang itu kok berbohong demi agama nggak apa-apa, malah dapat pahala. Aneh kan? Monggo, Pak Bombom. Nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Ini pertanyaan yang paling sulit ini. Nggak bisa aku, Pak. Pak Stefani, aku nggak bisa. Nggak tahu aku jawabannya. Mungkin Pak Dua Yabes bisa jawab kapan. Pak Dua Yabes. Pagi. Boleh ya, saya jawab? Pagi, Boleh Pak. saya jawab? Pagi, salam semuanya. Karena Ya, dalam Pak. kekristenan, ia katakan ya, tidak katakan tidak. Haleluya. Di sebelah. Anda layak dapat bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak loh menghias angkasa. Dan di sebelahnya? Dan selebihnya itu kan dari si jahat. Enggak. Iya enggak? Saya malas komen. Nanti Anu lapor saya. Anu, aneh-aneh aja. Anu suruh isap compeng aja si Anu itu, gaya aja dia itu. Jago kandang lu Anu. Ya masalah dengan si Anu tadi itu dia sok tahu dan Gus Stephen ini tuh Yon. Oh, tapi kan nandar tenanan iki. Gus Stephen suka ngenjing. Nandar 378. Jadi beliau itu sok Bapak tahu. Daya Kumba, salam. Salam, Bu. Yang saya bingung itu kok agama kok dibela ya? Dilanjut Pak Stephen, saya dengerin. Ya kalau saya suruh milih itu malah milih bela Markonah, mending tanggung daripada belain agama. Ya sekalian. Ibu Budi gimana? Nggak ada kuis ini Kak minggu ini. Aduh, Bu, Valentine ini. Sebentar malam kuis yuk.
Gak ada kuis lagi nih, gimana nih? Aduh, teman-teman ini nggak mau kuis kah? Valentine ini, ayo kuis ya. Bagaimana? Saya kasih kuis kah? Ayo Bu, gimana Bu? Kuis kah? Bilang iya langsung saya kasih kuis langsung. Nggak bisa jawab, Pak. Pak Bom Bom muslimnya enggak ada ya, Pak? Pak Bom Bom muslimnya enggak ada. Muslimnya enggak ada ini ya, Pak? Ada tuh, Kiai Haji di atas. Iya. Semalam kalau saya masuk sering terpental, Pak. Saya itu sering nunggu muslim, saya tanya nanti sama timnya Pak Bom Bom nanti dikembangkan gitu loh. Semalam mental saya. Mungkin baku sepak apa di udara ya. Iya. Kalau saya kan nunggu ada muslim, nanti saya bertanya, nanti sama Pak Lidara sama teman-teman nanti mengembangkan gitu. Jadi biar netizen muslim yang di luar sana itu bisa berpikir kritis gitu loh Pak Bom Bom. Kalau masalah Alkitab ya kan Pak Bom Bom nanti yang ini. Kalau saya sih gitu nunggu muslim sih sebenarnya. Tadi ada Anu tadi kan, saya lihat ada Anu, ternyata sudah keluar. Lari dia Pak. Doa Yabes biasanya berdebat sama Banci itu. Sama siapa, Pak? Sama Banci di channelnya Aditya. Iya, tapi kemarin dia keluar katanya mau sholat asar. Saya tanya tentang segumpal darah, dia keluar katanya mau sholat asar. Iya. Pak Bom Bom, Ya. pamit. Boleh. Mau masak. Sampai besok Udah jam lagi. berapa sana di Amerika? Udah sore ya? Bu, di Amerika sana udah jam berapa? Sekarang di Amrik jam 7 tempat saya. Malam. Pagi-pagi ya. Jam 7 malam atau pagi? 7 malam. 7 malam, Pak. Nah, 7 malam boleh lah. Iya, mau masak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Tuhan memberkati. Salam Amin. semuanya. Amin. Bye. God bless. Halo Ibu. Ini tinggal 15 menit Pak Bom Bom menuju 12 jam ya. Iya. Ya, karena sudah sepi, kita berdoa ya. Iya. Mau tutup ya. Oke. Mari ya kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga. Tuhan terima kasih banyak Bapa di pagi hari ini Tuhan. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Karena dari tadi malam sampai saat ini Tuhan, Tuhan masih sayang sama kami, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang. Bapa di pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada saudari terkasih, Ibu Heni yang lagi sakit, dan Ibu terkasih yang mana sekarang lagi sakit, Ibu Tino Ajo yang lagi sakit corona, yang mana Ibu Heni sakit kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus angkat penyakit, kelemahan tubuh Ibu Heni, Tuhan Yesus angkat. Darah Yesus berkuasa, Tuhan jamah Ibu Heni sembuh.
dalam nama Yesus. Ibu Tino Ajo, Tuhan Yesus jamah, angkat penyakit corona dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati obat-obatan yang telah diberikan dokter dalam nama Yesus, sembuh. Saya percaya Bapak, di malam hari ini, Tuhan menjamah Ibu terkasih, Ibu Heni, Ibu Tina, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, berkat sukacita, damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa, saudara terkasih Pakis Cornelius, yang ada di Belanda, Tuhan Yesus memberkati usaha, pekerjaan, Tuhan Yesus lindungi dalam pekerjaannya Tuhan, jaga, berikan berkat, damai, sukacita, dan selalu memuji dan memuliakan namamu dan takut akan Engkau Tuhan. Berkati setiap langkah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Pakis. Berkati istri, anak-anak, berkati keluarga besarnya, teman, saudara terdekat, pimpinan dalam perusahaan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan kami dari segala kuasa penyakit yang lagi membuming di seluruh dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, kami tolak penyakit corona. Bapak, kami mengucap syukur kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami, Tuhan selalu memegang tangan kami dan melindungi kami. Sekarang ini anak-anak-Mu yang ada di belahan tanah Jawa akan pergi bekerja, dan kami anak-anak yang di timur sudah tiba di tempat pekerjaan, yang dimana pagi hari ini kami semua berdoa dan mengucap syukur, yang mana Tuhan menjaga kami dari malam hingga pagi, yang mana malam kami juga sudah membaca sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan tidak pergi berlalu begitu aja, tapi menjadikan berkat bagi kami, dan biarlah kami boleh pakai dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Oke? Amin. Amin. Salam semuanya. Amin. Salam semuanya. Terus berkati. Selamat beraktivitas. Oke semuanya. Makasih banyak sudah mengikuti. Sebenarnya Pak Bobo bisa bertahan ya sampai jam malam juga non-stop bisa. Cuma Pak Bobo ada kegiatan ya. Kalau untuk tadi malam Pak Bobo sudah bikin persiapan khotbah. Tapi sebentar malam Pak Bobo mau khotbah ulang. Saya mau khotbah ulang ya. Tentang semua manusia berdosa. Tapi saya bikin judul lagi. Tapi ayatnya kayaknya sama aja. Tapi supaya di YouTube jangan ini ya berubah ya. Tentang manusia harus ditebus semua dengan darah Yesus. Manusia semua berdosa. Supaya saudara-saudara sekalian ini. Ya saya bikin judul versi lain ya. Aku tanya, nanti aku bikin judul, Anda perlu kalau kita semua karena Adam kita ditebus. Abdul sudah ditebus kan belum? Ya, nanti saya koordinasi sama tim dulu ya. Judul yang paling bagus apa? Karena ayat apa temanya sudah ada, apa persiapannya sudah ada. Cuma judulnya ini saja yang Pak Bom harus atur baik-baik. Ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih banyak semua. Saya langsung tutup aja ya. Terima kasih Pak Rey, Pak Lidara, Pak Dayakuba, Ibu Terbang Kasih. Terima kasih banyak. Berkati Anu. Oke. Shalom. Selamat pagi ya. Oke. Selamat Valentine. Selamat Valentine. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom Pak. Oke, shalom semuanya. Shalom Maranatha, selamat pagi, Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Nanti ketemu sebentar malam ya. Haleluya, seperti jam biasa. Shalom. Malam ya.